yang dilihat, yang dirasakan, yang didengarkan, yang diraba, yang disentuh, yang ditelaah. Kalau bahasa kita yang ditadaburi. Semua itu aspek pengikatnya adalah ilmu. Bagaimana orang bisa menentukan ini baik, ini buruk, ini jelas, ini kabur, ini terang, ini tinggi, ini rendah. Itu semuanya karena ilmu. Nah, kenapa pada saat pencipta alam semesta, sekelompok dari kita itu justru tidak menggunakan ilmu. Sedangkan ilmu ini adalah intisari daripada cakupan kerja akal. Kita bisa mengatakan sesuatu itu baik, kita bisa menceritakan orang itu baik, menceritakan orang itu salah, karena item ilmu. Nah, tapi kenapa giliran berbicara mengenai konsep Tuhan, ilmu kita sepelekan. Sedangkan untuk sampai kepada pencipta kita itu dengan ilmu, nggak bisa tanpa ilmu. Nah, manusia dijadikan oleh pencipta itu berdasarkan ilmu. Maka manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk, ya cakupan untuk menelaah itu adalah ilmu. Lagi-lagi ilmu ya akal. Orang bertuhan karena orang itu menggunakan akal. Akal ketika didudukkan sebagai senjata untuk menelaah keberadaan Tuhan, itu nggak boleh cacat dia, nggak boleh cacat. Apabila dia cacat, maka hasilnya nanti adalah logika itu sendiri yang menyerang pendapat dari hasil logika yang digunakan. Karena adanya sesat berpikir yang dilahirkan oleh keadaan di mana logika atau akal kita itu tidak sampai kepada titik akan keberadaan hakikat Sang Tuhan yang kita sembah, yang Maha Pencipta, Maha segala-galanya. Nah, itu dia. Nah, inilah penyakit yang Allah katakan dalam Al-Quran, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati orang itu ada penyakit. Sampai mereka tidak menggunakan ilmu di dalam bertuhan. Sampai mereka tidak menggunakan akal di dalam beragama. Kalau orang menggunakan akal, orang menggunakan ilmu dalam beragama, akal, ilmu dalam hal ini, maka orang itu akan tersampaikan kepada tauhid. Sampai kepada hakikat ahad dalam konsep bertuhan. Makanya saya katakan bahwa semua nabi itu mengajarkan tauhid. Tak ada kemudian nabi yang mengajarkan tiga Tuhan, atau Tuhan itu terbagi, Tuhan itu membagi diri dan seterusnya, itu nggak ada. Kalau dewa iya. Tapi kalau berbicara mengenai Rabb, itu mutlak, absolut, harus sempurna, tidak punya cacat, tidak berbanding, tidak kemudian punya saingan, tidak kemudian ada yang menyerupai. Ya, itulah yang disebut unik. Nah, syarat mutlak yang harus dipahami di sini ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, ya Tuhan itu harus berbeda. Harus berbeda, harus absolut, harus unik, harus berbeda dengan makhluk. Intinya itu di situ. Jadi kalau ada konsep keagamaan kemudian mendudukkan terkait hal ketuhanan, tidak sampai pada poin akal, nah itu bahaya. Itu bahaya tuh. Menuhankan, mengibadahi sesuatu di mana hasil daripada kepercayaan itu hanya dari bingkai yang dibuat oleh nenek moyang, oleh kesukuan, oleh adat istiadat, apalagi oleh kepercayaan, ya. Kalau nenek moyang kan turun temurun. Nah, sejatinya iman yang benar itu adalah iman yang bertumbuh dikarenakan asupan ilmu. Saya ulang, iman yang benar itu adalah iman yang diperkaya oleh nuansa keilmuan, bukan iman yang justru bertentangan dengan ilmu. Kalau ada iman yang miskin
dengan nuansa keilmuan, maka iman itu disebut iman buta, alias angan-angan, khurafat jatuhnya. Itu tidak bisa. Karena kebenaran itu adalah mutlak meliputi keberadaan Sang Pencipta. Itu kebenaran. Dan kebenaran itu item kesamaannya adalah ilmu. Ilmu, akal. Itu nggak bisa kemudian tidak seiring. Harus. Maka iman yang betul adalah iman yang cakupannya dengan nuansa keilmuan. Kenapa Tuhan itu maha besar? Ilmunya ada. Kenapa Tuhan itu maha suci? Ilmunya ada. Kenapa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluknya? Ilmunya ada. Harus. Dan yang paling terakhir adalah ya harus legowo. Harus logika kita, iman kita, kepercayaan kita mendudukkan perkara akal lebih utama. Bahwa Tuhan itu absolut. Ya maka kita harus berdamai dengan keadaan itu. Apa itu istilahnya kalau berdamai dengan keadaan? Ada yang tahu? Toleransi kan? Toleransi dengan kebenaran. Jangan tidak berdamai dengan kebenaran itu. Hanya karena ego beriman, ego kepercayaan. Karena egosentris. Karena apa istilahnya ya? Terlanjur jatuh cinta, cinta buta. Intinya, konsep bertuhan yang betul itu pada ending pondasi akhirnya adalah ya harus legowo, harus toleran, tidak bisa tidak. Kalau Tuhan yang diperkenalkan Islam itu adalah konsep yang benar, ya harus terima. Karena kalau tidak terima, maka Anda akan bertentangan dengan logika Anda sendiri. Padahal logika itu, akal itu adalah hal yang paling berharga di dalam kehidupan Anda sebagai manusia. Jadi kalau yang diperkenalkan kemudian Islam itu betul, benar, sesuai dengan akal sehat, lalu tidak diterima, berarti ya agama Anda itu bermasalah. Keyakinan Anda itu punya cacat. Dan segala sesuatu yang terkait dengan kebenaran absolut, itu mustahil bisa sampai kepada kebenaran hakiki, nggak bisa. Karena logika Anda sendiri sudah bertentangan dengan kepercayaan, dengan iman Anda sendiri. Akal Anda sendiri sudah bertentangan dengan objek yang Anda sembah. Artinya, Anda tidak sampai kepada level manusia sempurna. Karena yang ada cuman ego. EGP. Yang jelas Tuhanku adalah, ya itu. Gak bisa kayak begitu. Karena kebenaran itu, ya harus bersih dari noda kelemahan. Dia tidak bisa ditakar dengan takaran makhluk. Dia harus punya tatarannya itu tataran kesempurnaan. Gak bisa tidak. Contoh misalnya nih. Saya mengatakan Tuhan yang diperkenalkan oleh Al-Quran itu jelas absolut. Terlepas saya Muslim, terlepas saya Islam. Oh itu sangat rasio. Sangat seimbang. Apa yang diperkenalkan oleh Al-Quran tentang hakikat ketuhanan itu rasional. Karena itu saya tidak punya penyakit dalam hal bertuhan. Gak ada penyakit. Makanya umat Islam itu damai-damai saja, aman-aman saja dengan ibadahnya. Aman-aman saja dengan ibadahnya. Umat Islam itu nyaman. Sesulit-sulitnya ibadah di dalam ajaran agama Islam, mereka nyaman untuk melakukan itu. Kenapa? Karena tidak ada unsur riak yang muncul di sana antara perbedaan pendapat, kepercayaannya sendiri dengan logikanya sendiri, sehingga dia menjadi manusia yang timpang. Islam alhamdulillah selaras, sejalan, satu not, satu irama, satu gelombang, satu ketukan antara aliran darah, denyut nadi, ketukan jantung, dan juga prosesi ibadah yang dilakukan oleh umat Islam. Nah, itulah Islam itu. Itulah Islam itu. Jadi tak ada kemudian pertempuran antara akal dan iman. Nah mohon maaf nih, kalau saudara-saudara Kristen, nggak bisa. Pada saat mereka memuji Tuhan, mereka pada saat itu juga mereka mematikan akal. Pada saat mereka mengatakan agama mereka benar, pada saat itu juga mereka tidak menggunakan logika. Nah sekarang permasalahannya, manusia apa yang tidak menggunakan logika dalam menentukan sikap?
Ayo. Manusia apa kira-kira nih? Gila. Iya, inilah yang dikatakan Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adallu. Kata Allah, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Itu kata Quran. Dan ya jelas itu tidak bisa dipungkiri dong. Gimana ceritanya ada orang beribadah, ada orang beriman, mempercayakan kemudian keimanannya kepada sesuatu, di mana sesuatu itu justru bertentangan dengan logikanya sendiri. Itu penyakit. Makanya Al-Quran mengatakan, ya fi qulubi marad fasadahumullahu marada. Disebabkan kenapa? Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang beriman, tapi sejatinya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Saya kira begitu teman, sebagai pengantar dari pembuka diskusi kita pada siang hari ini terkait dengan ini. Kok temanya kok larinya kemana-mana ini. Ini bagus ini temanya ini, saya suka. Silakan, mungkin ada yang ingin menambahkan atau menanggapi. Oke. Silakan Ustaz Arif. Mau nambahin atau gimana Bang Moto? Ini ada tamu Rostrum, mungkin dari saudara kita dari Kristen. Rostrum, selamat siang. Selamat siang, terima kasih diizinkan bergabung, Mas. Ya, Pak Rostrum ini Kristen atau Islam? Beliau Kristen. Ya, ya. Terima kasih silakan. Abang Zuma. Silakan. Ya, Sehat selalu Abang Zuma. Makasih Bang, doa yang sama. Mungkin pertanyaannya gini Bang Juma, di dalam kita untuk mempelajari ilmu, dulu saya masih belajar sedikit dalam hukum dasar ilmu hukum. Pertanyaannya, telur dulu, ayam dulu, telur dulu, kan begitu ya? Iman dulu atau akal dulu? Akal dulu atau iman dulu? Pertanyaan itu sering kita ungkapkan. Apa yang harus kita dasari hal itu? Pertanyaan ini ke Pak Rostrum atau ke Bang Juma, kita bisa jabarin dua-duanya. Silakan Bang Juma. Kalau misalkan ada pertanyaan itu, iman dulu, akal dulu, atau akal dulu, iman dulu. Silakan Bang Juma. Untuk supaya keilmuannya kita nambah. Silakan. Tafadhol. Iya, baik. Jadi kalau di dalam perspektif akal, di mana akal itu sendiri adalah hal yang kompleks terkait dengan perasaan, keinginan hati, kemudian pikiran, itu akal. Nah, ketika muncul pertanyaan, akal dulu atau iman dulu? Boleh iman dulu, baru berakal? Boleh. Boleh. Boleh juga akal dulu, baru beriman? Juga boleh. Boleh bersamaan dua-duanya juga boleh. Tak ada standar yang harus kemudian dijadikan sebagai patokan dalam hal ini, dalam dua hal ini. Akan tetapi yang terjadi saat ini adalah ketika ada oknum yang mendudukkan iman terlebih dahulu, akal nggak dibawa. Ini yang bahaya. Iman itu kan kepercayaan, kesadaran diri untuk apa istilahnya itu? Untuk mengkaitkan diri pada prosesi suatu keadaan yang terkait dengan kemanusiaan kita akan keberadaan Sang Pencipta. Ada yang kayak gitu. Iman dulu boleh. Tapi yang menjadi masalah kemudian adalah ada yang bertumbuh imannya selalu percaya. Tapi aspek pembenar dari iman itu ditinggalkan. Yaitu apa? Akal. Jadi iman itu selalu ada. Di setiap manusia iman itu ada. Tetapi sayangnya, tidak setiap iman, kepercayaan, pisti dalam bahasa Yunani, itu dibarengi dengan kebenaran akal. Nah, bagaimana dengan manusia seperti ini? Ini adalah orang yang selalu hidup dalam keadaan menipu. Zalim dia. Dia orang zalim. Zalimnya karena dia zalim terhadap dirinya. Sebaliknya, ada orang yang tidak punya iman, tapi dia berakal.
Orang yang berakal kemudian itu lebih cepat menemukan konsep iman yang benar ketika kemudian dalam pola hidupnya ingin bertuhan. Maka orang yang berakal ketika dia ingin bertuhan, maka dia akan mencari Tuhan yang benar. Sembahan-sembahan di atas muka bumi ini kan banyak. Setiap aliran kepercayaan memiliki sembahan sendiri. Orang yang mendudukkan perkara akal lebih dulu, ketika ingin nyebrang menjadi seorang manusia yang punya konsep kehidupan religius, maka dia akan mencari iman yang betul di sini, Tuhan yang betul. Nah, jadi kalau diminta mana lebih bagus, iman atau akal lebih dulu? Lebih bagus akal. Karena kalau iman lebih dulu, ya hanya sampai di situ, percaya aja. Mau dia sembah tuyul, mau dia sembah cuplis, ya iman, percayaan, pisti, EGP dengan itu semua. Inilah yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Inilah yang terjadi. Iman tanpa akal. Kalau di Islam kagak. Anak kecil itu diajak untuk beriman. Apa itu? Dari kecil mereka diajari, anak-anakku, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akal di situ tumbuh, akal serta di sana. Tuhan itu tak bercacat, Tuhan itu Maha Pengasih, Tuhan itu Maha Penyayang. Akal berfungsi. Item akal kemudian ion-ionnya bekerja. Contoh, Tuhan Maha Pengasih. Tuhan itu cuma satu. Kristen punya Tuhan, Islam punya Tuhan, Hindu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan. Tuhan itu Maha Pengasih. Berarti Tuhan ini, mau dia Hindu mau Buddha, harus ngasih. Karena dia Tuhan. Harus ngasih. Karena kita ini makhluknya. Orang Kristen makhluknya Tuhan, orang Islam makhluknya Tuhan, orang Buddha makhluknya Tuhan. Sebagai Tuhan, dia punya kekuasaan untuk memberi, mengasih. Itu mutlak. Itu mutlak. Ini yang disebut absolut. Maka Tuhan itu kemudian tidak melihat, tidak menakar, ya, realita yang muncul berupa materi itu sebagai takaran kepada seorang hambanya. Makanya dikatakan harta bisa jadi cobaan, kemiskinan bisa jadi ujian, kemudian kekayaan itu juga bisa menjadi apa? Ujian. Amarah Tuhan terhadap si fulan. Tuhan memberikan harta supaya dia terpuaskan akan duniawi. Karena surganya hanya di dunia ini aja. Aku kasih kamu harta karena kenikmatanmu hanya secukup di dunia ini aja. Kelak kamu mati, kamu di neraka. Nikmati hartamu. Inilah hasil upayamu. Nah, itu bisa jadi kayak begitu. Jadi kalau ditanya mana duluan iman dan akal, kalau disuruh memilih, akal dulu. Karena akal akan mengantarkan manusia kepada Tuhan yang benar. Akal akan mengantarkan manusia untuk berilmu. Ilmu tentang Tuhan akan membuat manusia tersebut sampai kepada Islam, dinul Islam. Makanya anak-anak kecil itu diajarin Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji, menyanjung, memuliakan pencipta alam semesta. Alam semesta. Kemudian yang apa? Kepadanya tergantung segala sesuatu. Allahus Samad. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Semuanya bergantung di sana. Bukan yang menggantungkan diri pada hakikat yang lain yang dituhankan, bukan. Nah, inilah Tuhan yang betul. Maka dikatakan Islam itu akal. Kedudukan akal. Sekira begitu Bang Ian. Ketika saya pribadi ditanya dulu mana akal daripada iman, saya katakan akal dulu. Akal dulu. Karena baginda Rasul Muhammad SAW menggembleng kemudian logika sehat orang-orang jahiliyah menjadi manusia beradab dengan konsep bertuhan, dengan fungsi akal yang dijadikan sebagai senjata lebih awal. Saya kira begitu dari saya. Silakan. Oke, terima kasih Bang Zuma. Jadi kenapa pertanyaan itu saya lontarkan ke dua narasumber ya, Bang Zuma dengan Rostrum. Pertanyaan yang sama dengan ke Rostrum nanti gini, karena dasar kita sebagai manusia itulah untuk mencari ilmu, apakah akal dulu, apakah keimanan dulu. Itu ya. Silakan Bang Rostrum untuk menjawab dengan pertanyaan yang sama. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, saya sepakat dengan Abang Zuma bahwa
kita harus mengedepankan akal, kemudian akal dan nalar itu mampu menerjemahkan atau menangkap bagaimana konsep ketuhanan dan keimanan. Nah, saya menambahin dari persepsi saya adalah memang perkembangan akal itu mengikuti usia dan umur. Saya menceritakan tentang diri saya bahwa begitu saya terbuka dengan akal dan ilmu pengetahuan, disitulah gejolak kritis tentang kekeliruan-kekeliruan di dalam konsep di internal kami, dalam keyakinan saya, itu bermunculan. Jadi karena ya saya akui bahwa memang keyakinan saya berasal dari warisan, saya menerima dulu karena memang tidak ada kesempatan untuk bagaimana mencerna begitu. Nah, berjalan seiringnya waktu, akal ini terus berkembang. Nah, karena ada kesalahan konsep dalam dogma-dogma, kekeliruan dalam dogma yang berdasarkan pada serapan terjemahan, itulah yang membuat akal saya bergejolak. Jadi saya sepakat dengan Abang Zuma bahwa akal lah yang harus bisa menjadi satu dasar bagaimana kita konsep kita terhadap Sang Pencipta dan keimanan. Terima kasih. Oke, mungkin Bang Kepas mau nambahin karena satu ini ya, satu keimanan Bang Kepas dari kekristenan, silakan Bang Kepas. Jadi Dengan pertanyaan yang sama ya. ini kan cerita akal tadi nih. Iya, akal dulu atau iman dulu? Pertanyaan yang sama yang ditanyakan pada Bang Juma walaupun rostrum. Nah sekarang Bang Kepas di dalam kekristenan bagaimana? Silakan. Emang kami nggak punya akal. Apa yang ditanya itu yang dijawab gitu loh. Saya nggak nanya Iya, tadi kamu kan- punya akal atau tidak gitu loh. Ya saya punya akal. Iya, akal dulu atau iman dulu? Punya otak. Silakan. Punya iman Pertanyaan dulu lah. simple. Baru. Punya otak, iya. Punya iman dulu. Imani kan gitu. Baru nanti setelah tumbuh anak-anak remaja dewasa berakal, dia makin berkembang otaknya. Terus Main logika lah, main logika. apa itu logika, Bang? Logika itu berpikir rasional. Nah, oke. Rasional dulu, iman dulu. Kalau gitu. Ya kita rasional dulu lah baru beriman. Oh, oke. Sekarang saya bertanya lagi Bang Juma, soalnya jawabannya begitu ya. Sama Pak Rosrum maupun Kepas maupun Bang Juma. Setelah hal ini di dua keagamaan ini, Islam maupun Kristen, di dalam keilmuan ada dua kitab suci, yaitu Bible dan Al-Quran Al-Karim. Pertanyaannya, dasar keimanan Kristen atau Islam itu dari mana? Kriteria kitab suci. Silakan Bang Rasul. Silakan Bang Rasul. Ya, ya. Oke, poinnya tadi yang Abang tanyakan tetap ini kan konsep, maaf tadi saya agak Iya betul. Jadi mute. kekristenan itu dari mana diambil? Apakah dari Bible atau dari doktrin gitulah? Atau Nah. Islam pun sama? Apakah dari doktrin Oke. atau dari Al-Quran? Silakan. Oke. Kitab suci lah ya. Iya, iya. Jadi memang dari sejarah yang ada ya, kita bisa karena ini saya tidak mungkin akan menutupi atau ini tentang sejarah. Kekristenan sejak diputuskan di abad sejak berdirinya kekristenan dan memutuskan kitab sucinya itu didasarkan pada dogma. Karena Bible yang terdaftar atau Bible yang terlisensi oleh
keuskupan Romawi, keuskupan Roma, kepausan Roma itu ada 2.400. Bahkan sekarang bertambah begitu. Jadi tidak mungkin kita akan berkonsep kepada kitab suci dulu, baru kita menjelaskan dogma kepada jemaat awam. Kecuali itu kegiatan bergereja atau misa setiap minggunya. Seperti itu, Bang. Oke, terima kasih Bang Rostrum. Silakan Bang Kepas mau nambahin? Cukup. Cukup. Bang Roni Hulu, Kristen Muslim? Bang Roni, aduh, mic-nya gerusuk-gerusuk. Wah, suaranya nggak keluar Bang. Di mute aja dulu Bang. Oke, silakan Bang Juma. Jawaban pertanyaan sama. Oh Kristen ya. Oke, standby Ya. dulu. Oke, boleh saya tambahin? Oh silakan. Oke. Bentar ya Bang Juma. Tadi sih saya agak mendengarkan dan mengamati narasi Bang Zuma. Ya, artinya bahwa dia menyampaikan bahwa di dalam memahami konsep ketuhanan itu didepankan akal daripada iman. Jadi ketika dia menyampaikan hal itu, berarti ketika pun saya membuat framing bahwa saya mengatakan bahwa perjalanan agama Islam itu adalah perjalanan menuju akal. Berarti Anda setuju dengan framing saya? Oh, bertanya lagi. Oke. Jadi Roni, ketika suaramu Anda double, setuju Roni. dengan pernyataan saya Suaramu bahwa double. agama Islam adalah agama yang menuju perjalanan menuju akal. Artinya bahwa agama Islam dan agama dan ateis itu tidak jauh beda. Dan bisa dikatakan bahwa Islam itu adalah agama yang bersembunyi di dalam diri agama. Padahal di dalam konsep ketuhanan, sebesar-besarnya Allah, mampu Allah itu muat di dalam akal Islam. Artinya bahwa akal adalah lebih besar daripada Allah. Oke? Nah, itu. Nah, jadi artinya bahwa kebenaran bisa dipahami oleh akal secara sepenuhnya. Nah, berarti ketika akal mampu menjelaskan konsep Tuhan itu, Tuhan yang Maha Kuasa, berarti ada beberapa ada tes-tes nanti yang akan saya kasih kepada Anda dan perjelaskan secara akal. Apakah mampu? Nah, jadi harus diuji seberapa besar kapasitas akal Anda itu. Jadi ketika ya, Anda nyambung mengatakan pertanyaan bahwa saya di itu akal Anda untuk didepankan, pertanyaan saya itu simpel kok. gimana? Untuk keagamaan itu akal dulu atau iman dulu atau akal dulu. Jadi Oke. pilihan atau Oke, ya, kita bukan harus dan. membatasi nih, Bro. Kalau misalkan contoh pertanyaan saya, iman dulu dan akal dulu, itu berarti dua-duanya boleh bersama. Tapi kalau atau pilih salah satu. Ngerti kan pertanyaannya? Begini, Bro. Dalam Jangan jawab aja konteks kalau itu, misalkan kamu nggak bisa jawab. gini, Bro, harus ada pembatasan, Bro. Ada pembatasan, Bro. Sebenarnya saya mau diskusi sama si Juma, bukan sama Anda sih. Oke, gini. Jadi pertanyaannya langsung aja Bang Juma ya. TikTok aja. Iya, ya, Bang silakan Juma. Bang Yan. Silakan. Pertanyaan yang sama, silakan Bang Juma. Iya, baik. Jadi kalau di Islam itu kan sudah sangat jelas ya. Islam dibangun dengan pondasi Quran. Jadi Islam itu adalah makhluk Qurani. Makhluk yang pola kehidupannya, kerangka berpikirnya itu adalah landasan Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran itu memberikan ruang lebih besar pada diri manusia yang konsentrasinya terhadap akal, di mana akal itu adalah mesin untuk berpikir. Itu dalam hukum Islam.
Jadi Al-Quran memberikan porsi terluas, terbesar terhadap akal pikiran manusia di dalam mengembangkan kemanusiaannya dalam hubungannya kepada pencipta dan hubungannya dengan alam semesta. Ini nggak bisa kemudian dianut oleh agama lain selain daripada Islam. Islam itu begitu polanya. Maka takarannya kemudian ketika umat Islam itu beriman, landasan pikirannya tertuju kepada Al-Quran, maka item yang muncul kemudian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang konsep keberadaannya kemudian dan tujuan kehidupan manusia, dalam hal ini senjata akal sebagai pelumpuh dan penakluk bumi. Maka Allah berpesan dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah menciptakan manusia, dan sungguh aku Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia, dan aku Allah lebih dekat kepada manusia daripada manusia itu sendiri terhadap kedekatannya akan urat lehernya. Nah, ini nggak bisa mau dibolak-balik seperti apapun. Kemudian insting bertuhan polanya adalah akal. Pada diri manusia untuk mencari keberadaan Tuhan, Allah mengatakan tak usah kamu cari aku lebih dekat daripada urat nadimu. Kamu terhadap urat nadimu itu belum apa-apa, aku lebih dekat kepadamu daripada urat nadimu. Mana pembuktiannya? Manusia mana yang bisa mengetahui seperti apa aspek lambung di dalam? Usus 12 jari, jantung kita kayak mana? Darah kita mengalir setiap hari itu seperti apa? Urat-urat kita tersusun seperti apa? Saraf-saraf di otak kita itu kayak mana? Ini ada di batok kepala, tapi kita sendiri selaku manusia tak tahu item-item apa aja, bentuknya seperti apa, kayak mana cara operasionalnya. Padahal kita mengaku itu adalah kepala kita, tapi kita nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Maka Allah mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Aku lebih dekat kepada mereka, kata Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan aku lebih dekat kepada manusia itu daripada manusia itu sendiri terhadap urat lehernya. Gila kan? Gila kan Al-Quran itu? Maka Al-Quran menopang kemudian sabar insting keberagamaan umat Islam itu dalam pola hubungannya dengan Tuhannya dan pola hubungannya kepada alam semesta ini, itu teranulir dalam simpul Al-Quranul Karim. Maka jabaran utama dalam Islam itu adalah akal, karena Al-Quran memberikan porsi terluas terbesar pada diri manusia, pada unsur akalnya. Itulah Al-Quran. Al-Quran menyajikan keberlangsungan kehidupan manusia untuk bertuhan, untuk bersosialisasi, untuk bermasyarakat, untuk memberikan efek terhadap dirinya sendiri. Entah itu baik atau buruk, polanya lebih dominan kepada akal. Al-Quran menyajikan lebih besar akal itu kepada umat Islam daripada yang lain. Demikian. Oke, brother, terima kasih. Saya juga akan memberikan suatu narasi yang mengawali di mana saya percaya bahwa dalam konsep ketuhanan itu lebih diutamakan iman daripada akal. Kenapa saya mengatakan? Dasarnya apa? Kita harus melihat di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6. Di mana di sana berbunyi, janganlah bersandar kepada pengertianmu, tetapi percayalah kepada Tuhan. Dan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya dalam konsep Tuhan, ya, dalam karya-karyanya dan kemahabesarnya, ya, kami secara akal tidak mampu secara manusia untuk menjelaskan seperti apakah itu Allah.
Namun kami hanya bisa menjelaskan siapa itu Allah hanya sejauh dia memperkenalkan dirinya melalui di dalam Alkitab. Jadi selain di dalam Alkitab itu adalah milik hak progresif Allah. Ya. Jadi ada hal-hal yang kita ketahui di dalam diri Allah. Karena kenapa? Saya menyadari, saya tahu diri. Saya harus tahu diri saya ini adalah terbatas. Akal saya terbatas. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa akal Anda didepankan dalam konsep ketuhanan, seberapa besar kapasitas otak Anda itu? Apakah boleh saya tes dalam konsep ketuhanan Anda? Mampukah Anda menjelaskan Tuhanmu itu seperti apa? Nah, jadi itulah dalam konsep ketuhanan kami, dalam karya-karya keselamatan, penciptaan, dan segala macam, ya, tidak bisa dibatasi oleh akal manusia. Makanya Tuhan kami melarang kami, janganlah bersandar kepada pengertianmu. Kenapa begitu, bro? Karena pikiran ini bisa menyesatkan. Bagaimana Anda mengandalkan akal? Berarti Anda mengandalkan akal daripada Tuhan. Berarti Anda tidak ada bedanya dengan ateis, bro. Ateis juga dalam memahami konsep Tuhan, mereka juga tidak percaya. Kenapa? Karena akal mereka bermain. Gitu ya. Jadi sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan. Jadi makanya saya mengatakan tidak ada bedanya, bro. Iya. Untuk teman-teman di bawah, Bang Marcelino, jika ingin syahadat tadi mungkin dia terpental ya. Jadi boleh naik lagi dan silakan Bang Zuma untuk ditanggapi Bang Roni ini. Baik. Benar yang disampaikan oleh beliau. Tolong dicatat teman-teman. Silakan. Beliau mengatakan Amsal 3 nomor 5 nomor 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini betul. Kalau di dalam Amsal 3 kita nggak boleh bersandar pada pengertian kita sendiri, apalagi bersandar kepada pengertian orang lain. Tidak boleh. Maka rujukannya itu harus kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan. Kepada Tuhan, tidak boleh kepada karangan-karangan orang lain, tidak boleh. Kenapa? Kenapa demikian? Karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Sumber segala pengetahuan itu adalah Tuhan. Maka Tuhan menciptakan makhluknya bernama manusia, memberikan chip pada manusia berupa memori yang disebut akal. Selanjutnya Tuhan menurunkan kitab wahyu yang unsur item-item yang muncul dalamnya adalah pewahyuan. Maka harus mutlak absolut buku itu, kitab itu harus berkesesuaian dengan chip memori yang ada di batok kepala manusia. Gak boleh tidak. Makanya di awal tadi saya katakan harus ada keseimbangan, harus ada kebenaran absolut. Jadi kita tidak boleh bersandar kepada karangan-karangan orang, kesaksian-kesaksian, nggak boleh. Makanya Al-Quran itu mengedepankan, menitik beratkan kepada porsi terbesar akan akal itu diberikan oleh Al-Quran. Itu dulu poinnya. Nggak boleh bersandar kepada pengertian manusia, nggak boleh. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan apa? Aku loh, utusan Tuhan loh, manusia pilihan loh. Tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang Tuhan firmankan kepadaku, itu yang aku katakan. Nah, permasalahannya sekarang ini, saudara-saudara kita mendudukkan imannya pada karangan-karangan orang. Gak boleh. Makanya kebenaran sebuah agama, sabar dulu. Kebenaran sebuah agama itu dilihat dari pola apa? Pola masuk akal ke agama itu, rasio ke agama itu. Karena takaran kebenaran sebuah agama itu berasal dari Tuhan, benar tidaknya dan tolak ukurnya itu adalah objektivitas akal. Nggak bisa tidak. Nggak boleh. Kalau Anda mengatakan bahwa harus kembali kepada fitrah
fitrah kita sebagai manusia harus tunduk kepada segenap apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan bersandar kepada diri kita sendiri, apalagi bersandar kepada surat-surat robek. Gak boleh. Surat kabar yang kita percayai, sehingga apa? Timpang dalam kehidupan keberagamaan antara keyakinannya, kepercayaannya dengan akalnya bertentangan. Itu berarti Anda bersandar kepada bukan Tuhan, Anda bersandar kepada karangan manusia. Karena firman Tuhan mustahil punya cacat. Firman Tuhan mustahil bertentangan dengan akal. Firman Tuhan mustahil bertentangan dengan kebenaran absolut. Maka Al-Quran mendudukkan perkara yang tadi. Al-Quran memberikan porsi besar pada alat reproduksi karya manusia yang berupa mesin pencetak ide, yaitu akal pikiran. Gak mungkin tidak. Nah, ini yang harus Anda sadari. Ketika saudara menggaungkan Amsal 3 nomor 5, oh senang saya. Karena akan berujung kepada apakah perjanjian baru itu rasio atau tidak. Kalau rasio, maka dia berasal dari Allah, berasal dari Tuhan. Tapi kalau dia irasional, maka itu berasal dari pandangan orang-orang Yunani atau orang yang suka dengan filsafat, di mana filsafatnya sendiri tidak dijadikan sebagai landasan keyakinan. Saya kira begitu, Bung. Thank you atas pendapat saudara. Silakan. Oke, brother. Sangat menarik sekali dan saya sangat setuju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjut ya. Sebentar Bang, sebentar. Dia mau Bang. syahadat ya. Bentar, iya. Ini nggak ada yang namanya Bang Marcelino di bawah. Bentar, nggak ada. saya mau lanjut, saya mau menanggapi ini pernyataan Sabar, Bang, sabar. Iya, sabar. Ini di bawah ini nggak ada yang namanya Bang Marcelino untuk naik minta syahadat, Bang Alex. Nggak ada, wallah nggak ada. Jadi apa yang mau kita syahadatkan, orangnya nggak ada, gimana? Lanjut. Nanti kalau ada pasti kita utamakan kok. Lanjut Roni. Ya, boleh saya lanjut ya, bro? Iya, lanjut. Silakan. Oke, bro. Saya menarik sekali dengan narasi saudara, ya. Kenapa? Saya setuju ketika Anda menyampaikan bahwa ketika di dalam Alkitab suci harus masuk akal dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan akal. Nah, jadi saya setuju sampai di situ. Nah, maka kita cross check kembali. Apakah manakah yang dimaksud, manakah yang masuk akal? Apakah kitab suci Islam atau kitab suci Kristen? Nah, contoh saya memberikan suatu perbandingan, bro. Ya, berarti ketika ada yang bertentangan berarti itu bukan kitab suci. Anda setuju? Ya. Bro Juma? Saya setuju. Oke. Nah, jadi ketika ada yang bertentangan berarti itu bukan kitab suci. Mari kita buktikan sekarang secara akal. Kitab Anda itu diwahyukan kepada Muhammad dan tidak diwahyukan kepada oleh orang lain. Artinya bahwa Muhammad itu hanya menerima wahyu itu sendiri, tidak diterima oleh orang lain. Artinya bahwa dia tidak ada yang harusnya kontradiksi, tidak ada yang tidak masuk akal karena dia yang sendiri dong. Tidak ada pihak kedua, pihak ketiga. Harus lurus sejalan jalur ceritanya. Nah, harusnya begitu. Tetapi ketika kita memakai akal yang Anda bilang, tetapi kenapa banyak sekali yang kontradiksi dan bertentangan dengan akal? Contoh Al-Quran 27 ayat 8 dan kita membandingkan dengan Al-Quran 28 ayat 30. Kenapa itu ceritanya sama tetapi berbeda? Padahal hanya satu orang yang menerima. Harusnya sinkron dong. Kecuali kalau ada orang kedua, ketiga, dan keempat, ya mungkin bisa berbeda gitulah ya, tapi bisa diselaraskan secara begini kan, bisa diselesaikan secara studi banding gitu kan, ya bisa diselesaikan. Tetapi ini hanya seorang, harusnya sinkron, bro. Nah, tapi ini kenapa berbeda? Berarti kitab suci ada bukan kitab suci asli ya, tetapi palsu kalau begitu.
Coba di respon bro. Masih banyak yang layak. Ini hanya satu aja. Masih kalau nanti Anda minta mana lagi yang bertentangan dengan akal, saya akan tunjukkan ayat yang lain. Tapi ini hanya satu aja dulu, biar Anda jangan terguncang. Iya, Silakan. baik. Baik. Saya ambil satu ayat aja ya. Al-Quran yang Anda sebutkan, An-Nahl ayat 8. Wa subhanallah. Allah itu maha suci. Tak bertentangan dengan akal. Rabbil alamin, Tuhan seluruh alam semesta, gak bertentangan dengan alam, dengan akal. Apanya yang bertentangan dengan akal di sini? Yang dimaksud sabar bang. Yang dimaksud bertentangan dengan akal adalah manusia melahirkan pencipta. Itu yang dimaksud. Tuhan berinkarnasi, menjelma menjadi makhluk cupu. Itu maksudnya. Ini malah menguatkan akal sehat. Allah pencipta alam semesta itu maha suci. Tak ada yang bertentangan dengan akal. Disebabkan karena kalau pencipta alam semesta ini tidak maha suci, itu bukan pencipta alam semesta. Itu pasti tatarannya ciptaan. Coba aja Anda tunjukkan satu sembahan di atas muka bumi ini yang selain daripada Allah. Pasti kami umat Islam akan menemukan cacatnya. Contoh misalnya Yesus, cacatnya kami temukan. Allah Subhanahu Wa Taala cacatnya, coba ada nggak di dunia ini manusia yang bisa menunjukkan cacatnya daripada Allah? Tak ada. Nah inilah yang disebut bahwa pencipta itu harus sampai pada kebenaran absolut, mutlak. Tidak boleh ada cacat. Nah, sedangkan yang kita bahas di sini adalah terkait dengan iman dan akal. Iman itu harus selaras dengan akal. Akal ini harus mensuplai kebenaran terhadap iman. Sehingga imannya itu bukan iman buta. Makanya kalau saya ditanya, lebih dulu mana? Ya, lebih dulu akal. Karena akal mengarahkan iman yang tadinya rusak, iman yang tadinya salah, menjadi iman yang betul. Tapi kalau iman yang lebih dulu, namanya sudah iman, akal dipensiunkan. Karena saking percayanya, contoh misalnya, di Kristen bergelar profesor, penemu-penemunya konon ceritanya mereka mengaku banyak orang-orang cerdas, cendekiawan, profesor dan segala macam di Kristen itu. Tapi coba Anda berbicara terkait dengan kepercayaan, keimanannya. Ancur, anak TK lebih akalnya berfungsi daripada seorang pendeta ataupun pastor. Anak TK coba kasih gambar Yesus. Kasih gambar Yesus, kasih gambar ayam, anak TK bisa bedakan tuh. Tapi kalau kemudian seorang pendeta disuruh tunjuk, ini siapa? Ini Tuhan Yesus katanya. Anak TK mengatakan ini manusia bernama Yesus. Kalau pendeta ini Tuhan Yesus. Kan anak TK lebih hebat daripada seorang pastor, daripada seorang pendeta yang lulusan STTTTTTTT. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan iman. Akal dipensiunkan. Ya kalau iman lebih dulu, tetapi akal mengikut untuk bekerja, memberikan asupan-asupan pemikiran-pemikiran yang benar, maka iman itu akan terarah nanti. Ujungnya apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau seia sekata antara iman dan perpuluhan, sampai dikubur neraka malah. Itu bang, itu yang perlu Anda pahami. Jadi di sini ketika Anda membawa Al-Quran, tak ada yang tidak masuk akal di situ. Bertumbuh iman kami, Allah yang kami sembah itu maha suci, dialah Allah Tuhan semesta alam. Nah sekarang saya balik bertanya kepada saudara, masuk akalkah kemudian ketika pencipta alam semesta ini membutuhkan ibunya untuk membuat dia menjadi bertumbuh menjadi anak-anak? Silakan. Oke. Nanti di dalam narasi saya terakhir saya akan menjawab pertanyaan Anda, dan saya memulai dulu menanggapi jawaban Anda terhadap narasi saya tadi sebelumnya.
Tadi saya memberikan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang memberikan edukasi kepada kita bahwa kitab suci saudara itu banyak yang tidak masuk akal. Tetapi Anda mengatakan dari mana tidak masuk akal? Nah, sekarang saya menjelaskan. Tadi saya memulai bahwa Muhammad itu menerima, bentar. Aduh. Muhammad menerima wahyu itu hanya seorang diri, harusnya sinkron ceritanya. Tetapi di dalam cerita Quran 27 ayat nomor 8 dan Quran dibandingkan Al-Quran 28 ayat 30 itu tidak sesuai. Nah, di mana tidak sesuainya? Ya, saya akan bacakan. Mungkin ketika saya tidak bacakan, mungkin Anda menyampaikan saya berbohong. Nah, oke, saya akan membacakan An-Nahl ya ayat 8. Maka tatkala dia tiba di tempat api itu, diserulah dia bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya, dan maha suci Allah Tuhan semesta alam. Nah, kita melihat perbandingannya. Ya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, sampai di situ sama. Nah, diserulah dia dari arah pinggir. Nah, ini udah mulai berbeda, bro. Di pinggir lembah yang sebelah kanannya, pada tempat yang berkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam. Ya, kenapa tidak sinkron? Di sini ada berbunyi sebatang pohon kayu, sedangkan di ayat-ayat tidak ada. Artinya bahwa tidak sinkron, artinya bertentangan dengan akal. Nah, itu. Nah, tadi narasi Anda menyampaikan bahwa apakah Tuhan menjadi manusia, apakah bisa masuk akal atau tidak? Nah, bagi kami dalam konsep ketuhanan, kami tidak bisa membatasi dia secara akal dalam berkarya, dalam melakukan penebusan. Karena Tuhan mampu melakukan segala sesuatu di luar jangkauan akal di dalam pikiran manusia. Karena Tuhan memiliki kehendak, makanya dia memiliki rencana. Makanya dia mengatakan, rencanaku bukanlah rencana manusia. Rencanaku bukanlah rencana kecelakaan, tetapi rencanaku adalah masa depan yang indah. Artinya bahwa rencana Tuhan dan rencana manusia itu bersungguh berbeda. Apa yang kita pikirkan itu bertolak belakang di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat orang beribadah di pinggir jalan, kita melihat mereka itu sangat beriman. Itu kita melihat kacamata manusia. Tetapi Tuhan melihat hati saudara. Apakah Anda itu mencari penghormatan? Anda ingin dipuji? Apakah Anda ingin supaya dianggung-anggungkan? Nah, artinya itulah perbedaan konsep kami, bro. Ya. Dengan pertanyaan saya boleh disentuh sedikit, Bang? Oke, nanti ini terakhir ini. Ini terakhir ya. Jadi saya menanggapi satu persatu narasi Anda. Jadi saya tidak mau melalui pertanyaan Anda. Nah, jadi itulah konsep dalam kami. Jadi Tuhan kami tidak membatasi secara akal. Nah, kalau kami membatasi, sama artinya bahwa kami sama dengan ateis. Oke, itu ya. Nah, terakhir saya akan menjawab pertanyaan Anda. Anda menanyakan tadi, coba diulang tadi, bro. Agak saya. Ini tajam ke Al-Quran tapi tumpul ke Bible. Gini, Bung, yang saya tanya, masuk akal tidak kemudian ketika Tuhan pencipta alam semesta membutuhkan kemudian bantuan seorang ibu untuk kemudian dia berkembang, bertumbuh menjadi anak-anak? Oke. Ketika Tuhan Yesus dalam mengambil atau menambahkan kodrat manusia di dalam dirinya. Iya. Sabar. Introduksi. Itu masuk akal atau tidak masuk akal? Itu aja kok poinnya. Nggak usah dijelaskan. Makanya saya bilang bahwa nggak usah dijelaskan, Bang. Nggak usah dijelaskan. Mengambil rupa manusia menjadi daging, menjadi kecap, menjadi lombok. Saya nggak butuh itu. Yang saya tanya,
Masuk Maksudnya gini akal loh. atau tidak masuk akal, Tuhan pencipta Enggak, alam bagi semesta kami- menjadi bayi. Silakan. Oke, masuk akal karena dia maha besar dong. Maha kuasa, dia mampu melakukan segala sesuatu. Berarti maha kuasa itu maksudnya dia bisa menjadi tidak maha kuasa. Ya bisa, dia dalam derajatnya, dalam kodrat kemanusiaannya. Berarti mampu kalau dia melakukan maha segala kuasa, sesuatu. Anda ngerti nggak arti maha kuasa itu, Bang? Secara keilahiannya dia mampu melakukan segala Enggak, yang saya tanya, Anda ngerti nggak maha kuasa? paham. Apa maha kuasa itu? Selama-lamanya Mampu maha kuasa kan? Mampu melakukan segala Oh, sesuatu. bukan itu. Maha kuasa itu artinya selama-lamanya maha kuasa kan? Betul. Nah, ketika dia menjadi bayi, apakah dia masih maha kuasa? Oke, Anda percaya nggak dalam diri Yesus natur kemanusiaan dan Oh enggak, itu sudah tidak masuk akal. Ini kita berbicara mengenai akal, Bang. Nah. Itu konsep iman. Makanya ketika Anda tidak Itu menerima konsep iman Anda. makanya bertentangan dengan akal, bro. Itu konsep akal yang saya bahas ini, konsep akal. Masuk akal tidak. Kan saya lebih mengedepankan Kalau- akal, Anda mengedepankan iman Oke. kan? Nah sekarang masuk Iya. akal tidak. Tuhan yang maha kuasa menjadi anak bayi yang cebok sendiri aja nggak berkuasa. Bagaimana itu, Bang? Oke. Segala sesuatu ya di dalam diri keilahian Yesus Nah, itu ini dia. adalah kemahakuasaan. Nah Maha ini kuasa dia. itu. Enggak, bukan di situ. Nah, itu konsep iman itu, yang ketika saya Anda tanya bertanya hal akal. itu, maka harus Anda percaya bahwa di dalam Saudara, diri Yesus ada yang saya bahas di sini akal, bukan iman. iya. Nanti saya tes akal Anda nanti dalam memahami Anda kan tadi sudah tes saya dan Anda saya lolos mengalihkan dari ujian pembicaraan itu. itu, Anda saudara. aja nggak ngerti Quran. Harusnya saya Sekarang tes Anda dalam masuk memahami akal secara- tidak pencipta alam semesta menjadi seorang bayi yang tak berdaya. Masuk akal dia mampu Lalu segala- ketika kami membatasi dia. yang maha kuasa ini menjadi bayi, yang maha kuasanya kemana? Lah, kan dia menambahkan kodrat ke manusia di dalam dirinya. Lah, kenapa tidak percaya itu makanya otak Anda bertentangan. Loh. Maksud Anda Tuhan yang maha kuasa ini menjadi bayi gitu? Iya jelas. Ketika dia menjadi bayi, apakah dia masih Tuhan? Oke, ingat ya di dalam Kolose 2 ayat 9, sebab dalam dialah berdiri Iya, saya segala tahu. jasmania seluruh Saya ngerti. kealahan. Justru itu, Bang. Ketika Tuhan yang maha kuasa ini menjadi seenggok bayi yang menjaga alam semesta ini siapa? Ya dia kan, kenapa kita Yang membatasi bayi dia tadi. dong? Yang bayi tadi ini yang menjaga alam semesta. Kami tidak membatasi dia mau melakukan, dia itu maha karya. Justru Anda yang membatasi nih. Tuhan yang Allah, maha kami kuasa maha Anda batasi kreatif, menjadi loh. bayi. Pertanyaan saya, yang maha kuasa yang mengawasi alam semesta ini, yang bayi tadi itu. Loh, iya betul. Jadi yang bayi ini yang mengawasi alam semesta. Betul. Oh ya sudah. Anda kan membatasi Dan itu Anda katakan masuk akal. Kenapa? Dan itu Anda masuk mampu akal katanya. menyelami secara alam semesta ini, langit dan Jadi- bumi, dia itu adalah berkuasa. Anak manusia Jadi berkuasa langit dan bumi. Yesus itu ketika dia bayi, dia maha kuasa. Ya jelas dong. Boleh anda narasikan secara akal kemahakuasaan seenggok bayi ini? Konsep kemahakuasaannya ya berdasarkan Filipi kalau nggak salah dia mengatakan bahwa dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, dia mengosongkan Tadi diri. Tadi Tuhan sendiri di Amsal 3 katanya nomor 5 jangan bersandar kepada pemikiran orang. Filipi itu pikiran Betul. siapa, Bang? Filipi itu pikiran siapa? Itu pikiran Tuhan lah. Oh, jadi Paulus sudah jadi Tuhan Anda sekarang? Ya kan itu Oh, baiklah. Tuhan tulis. Sudah, saya angkat tangan. Kalau Anda sudah mengatakan Paulus itu Gimana Tuhan sih? Anda, saya angkat tangan. Anda Bang, silakan dengan kita guru saya yang kemarin lain. bahas Kebetulan tentang saya pengalaman mau loh, tapi ibadah. Bung, saya izin ibadah dulu 10 sampai 15 menit. Terima kasih Anda sudah Anda mengatakan jangan Paulus lari itu dulu, sebagai bro. Anda Tuhan jangan Anda. lari. Saya mau tanya tentang konsep ketuhanan Anda. Jangan Anda lari. Saya akan hadir kembali 10 sampai 15 menit.
Saya harus lebih mengedepankan akal daripada ikut permainan anak cupu seperti Anda. Ya, oke. Silakan Dinda Daman atau yang lain. Silakan. Saya pamit Anda ibadah yang sebentar. harus Silakan. menghindar. Enggak, Bang. Aduh. Percaya sama saya, Bang. Percaya. Tidak mengenai Saya justru dengar. sering mengobrak-abrik komalnya orang Kristen. Apalagi kalau komal saya sendiri yang didatangi. Masya Allah, luar biasa itu. Saya hanya harus ibadah. Anda harus hargai itu. Ya, Oh, ya, silakan. Oke, ya, silakan. Oke bro. Makassar sudah Oke, kasar saya gitu. lanjutkan sama Bro Daman, mau setuju? Ya ini saya jawab tadi kan. Nih, Oke, Bro Daman. apa anda bilang tadi kontradiksi ya? Ketawa juga loh. Nggak, yang tadi apa Oke, tadi ya, oke. ceritanya? Bentar dulu. Saya mau menarasi dulu Bro Daman. Anda setuju dengan Bro Zuma? Ngapain kontradiksi bahwa ayat tersebut Oke, adalah bentar dulu. Nanti kita masuk di situ. Oh, dijawab. Nih, Sebelumnya gimana nih harus orangnya? sekarang dulu. Ya udah, Biar diam menyambung. dulu. Saya Apakah jawab Anda yang ini setuju buat dengan penonton. narasi Bang Zuma dari Iya, anda nggak usah dengar pun nggak apa-apa. Saya jawab buat penonton. Tadi Tidak, dia Anda bilang, setuju? setuju Jangan apa? di mute lah. Setuju apa? Tentang apa setujunya? Mute. Setuju apa? Tentang apa? Aku cuma Saya menjawab. tanya, Anda itu setuju narasi Zuma dari awal sampai terakhir tadi? Setuju lah. Itu Setuju, biar dijawab betul? dulu. Fitnahnya subhatnya biar dijawab dulu. Diam dulu kamu Roni. Diam. Lanjut. Setaman diam. Nah, pertama ayat sebelum tadi dia membawa ini ya. Bahwa ini Oke. kontradiksi Oke, ya. kita bahas itu ya. Saya anggap Anda setuju dari narasi Zuma ya. Iya, setuju. ya. Udah Roni diem. Ya. Nah, Ya. satu ilmu buat penonton. Iza takriru artinya apa? Apabila ada pengulangan narasi, kalau di dalam bahasa Arab dinamakan dengan taukid, ya. Taukid itu karena ada pengulangan narasi. Pertama, lihat nih ya, lihat nih. Keduanya adalah cerita yang sama, lihat nih, ya. Ayat 7. Ya, ini ayat 7 di An-Namlu ya, bukan di Al-Qasas, di An-Namlu. Ingatlah ketika Musa berkata kepada keluarganya, sungguhnya aku melihat api. Aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu berdiam. Berdiam ini artinya menghadapkan diri. Kita lihat, makanya baca ayat Bro, belakangnya. ayat 8 bro. Ayat 8 bro. Iya, kita lihat kesesuaiannya biar semua tahu. Dah. Maka ini Al-Qasas ya, yang tadi An-Namlu, sekarang Al-Qasas. Nah, maka tatkala Musa menyelesaikan waktu yang ditentukan, dia berangkat dengan keluarganya, dilihatlah api dari lereng gunung, ia berkata keluarnya, "Tunggulah di sini, sungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sesuatu berita kepadamu dari tempat api itu, agar kamu dapat menghangatkan badan." Sama ya? Oke, kita lanjutin. Oke. Tuing. Nah, maka tatkala dia tempat api itu, serulah dia bahwa telah diberkati orang-orang berada di dekat api itu dan orang yang berada di sekitarnya, dan Maha Suci Allah Tuhan semesta alam. Oke, kita lanjut ayat yang ini. Tuing. Nah, ini kan yang menjadi polemik kan? Ini kan yang menjadi polemik. Maka tatkala Musa sampai di tempat api itu, seluruh dia dari arah pinggir lembah, di sebelah kanannya pada tempat diberkahi dari arah sebatang pohon, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam." Benar? Ya. Benar. Betul. Bedanya cerita ini dengan ini kan yang Anda mau kan? Wahai Musa, sesungguhnya betul. aku adalah Allah kan? Iya, betul. Bedanya ayat ini, ayat yang di belakang nih An-Namlu ini kan, bahwa telah diberkati. Itu di ayat 9-nya sama. Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya aku Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Jadi, ini adalah perkataan daripada sekelilingnya bahwa malaikat-malaikat yang berada di sekitaran Nabi Musa saat itu diberkati. Tapi perkataan Allah yang mana ini? Allah berfirman, "Hai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang Maha Perkasa lagi bijaksana." Kita buka ayat yang tadi. "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam." Kita lanjut, Al-Qasas 31 mau ceritakan apa? Dan lemparlah tongkatmu, maka tatkala Saya rasa Anda tidak connect dengan apa yang saya maksud. Anda tidak connect apa yang saya maksud. Udah, ayat 10 juga. Dan lemparkanlah Anda tidak tongkatmu. connect. Semua sama. Oke. Anda tidak, saya rasa Anda Tidak ada connect. kontradiksi ini dan ini nggak ada kontradiksi. Oke. Satu cerita. Oke, saya tunjukkan. Tidak menilai. Saya tunjukkan. Oke. An-Namlu Oke. sama Al-Qasas satu cerita. Saya rasa Anda tidak ini connect aja apa ya. yang- Klimaks apa yang dari saya cerita. maksud. Bentar. Klimaks daripada Kita cerita. pakai Lihat nih, akal ya. klimaks daripada cerita. Dan lemparlah tongkatmu. Oke? Dan lemparlah tongkatmu, itu klimaksnya.
Lihat di sini klimaksnya dan lemparlah tongkatmu. Sama aja dua-duanya. Apa yang kontradiksi kan? Bro, Anda tidak connect apa yang saya maksud. Tolong dengarkan saya dulu. Dengar baik, oke? Oke. Nah, dengar saya baik ya. Saya mau menjelaskan di dalam surat An-Naml itu dia berbunyi maka tatkala dia tiba di tempat api itu, dia serulah dia bahwa telah diberkahi orang-orang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya dan Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Sampai di situ dulu. Artinya bahwa di sini tidak ada lembah, tidak ada sepotong kayu dan tidak ada lagi apa? Itu dua. Nah, kita melihat perbandingan Al-Qasas 2:30 ya, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu diserulah dari arah pinggir. Nah, ini habis ini ini udah berbeda. Pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi. Ya, dari sebatang pohon kayu, ya, tidak ada tadi di Al-Mad itu kan. Nah, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhan semesta alam. Mana kesamaannya Anda menurut Anda? Tadi jelas ya. Mana. Harusnya Jelas, sinkron, bro. Karena dia menerima satu orang. Ini ya Allah, ini orang kayak mana cara kita bilang ya? Udah jelaskan, bro. Bahas nahu saraf. Jangan saya bahas nahu saraf. Takutnya nanti dia nggak paham. Saya bawa perbandingan ayat aja ya. Contohnya. Iya, silakan. Ini yang Anda mau kan? Mau. Nih, udah. Di sini apa yang diserukan? Innani anallah, apa? Sesungguhnya aku adalah Tuhan. Di An-Naml ada nggak kayak gitu? Ada, Bang. Di manakah dia, Bang? Sini. Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku Allah. Innahu anallah azizul hakim. Ada. Abangku ada, bukan nggak ada abangku. Cuman bedanya nih di ayat 9, abang lupa lihat ayat 9-nya. Makanya lihatnya di ayat 9. Di sini Silakan mana? ya udah, ini ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Yang di sini sama aja. Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Sama aja. Sama aja. Nggak ada beda. Mana Sama aja. di pinggir lembah? Itu yang pertama. Ngapain? Persoalannya yang pertama di Anmal tidak ada pinggir lembah, sedangkan di Al-Qasas itu ada, ya, di sebelah kanannya, ya, dan di Al-Qasas itu ada sebatang pohon kayu. Di dalam Anmal tidak ada, bro. Artinya tidak sama. Ya udah, coba jawab ini ya. Aku ketemu sama Pak Jokowi. Ini coba jawab ini. Aku ketemu sama Pak Jokowi di parkiran. Aku ngomong sama Pak Jokowi. Pak Jokowi ngomong dulu. Anda ngaku kata dulu. Pak Jokowi. Coba bentar. Ketika Pak Jokowi ketemu sama aku ya, ini satu sisi orang ngomong, tadi Jangan di-mute lah, jangan di-mute. Diam dulu, sabar. Bisa diam, tapi jangan di-mute saya. Diam dulu. Nah, tadi ada orang kabar, tadi Daman ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang, aku adalah presiden. Ketemunya di parkiran. Oke, satu sisi. Satu sisi ada orang bilang, tadi Daman ketemu Pak Jokowi. Kata Pak Jokowi, aku adalah presiden. Ada yang beda nggak di antara keduanya? Ketika parkiran itu tidak disebut, ada yang beda nggak kira-kira? Menurut Danman yang yang berbicara di situ ada 2 orang, betul? Berbicara situ 2 orang, maksudnya yang Anda ingin bawa apa? Enggak, kalau mau enggak sekarang giliran saya dong. Saya udah jawab dong, ya kan? Saya udah jawab. Enggak, dong. belum selesaikan dulu persoalan ini. Ada harus jujur dulu. Enggak, yang masalahnya tuh gini. Yang substansi, tahu nggak di situ substansinya apa? Substansinya mau bilang bahwa tentang Allah, memperkenalkan diri, aku adalah Allah. Di ayat selanjutnya aku adalah Allah. Bedanya di ayat yang kedua menceritakan di mana tempatnya. Sama kayak bilang tadi, Jokowi ngomong, aku adalah presiden, tempatnya di parkiran. Satu kali waktu orang nyampain, contoh gini, ini Bang Daman ya, ini Bang Daman. Bang Daman ketemu sama Pak Jokowi. Ada 2 orang yang menyampaikan kepada Bang Moto. Satu orang ngomong, tadi gua lihat Daman di parkiran sama Pak Jokowi. Ngomong, kata Pak Jokowi, aku adalah presiden. Fine. Satu sisi Bang Zuma misalnya nyampain ke Akimoto, melihat Bang Daman datang, Bang Moto tahu nggak, Bang Daman tadi ketemu sama Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang,
Aku adalah presiden, cuma nggak disebut aja parkiran, nggak ngomong parkiran doang. Itu salah nggak kira-kira? Kan begini bro, kan yang menerima wahyu itu hanya seorang Muhammad. Tidak ada pihak ke satu dan pihak ketiga. Dalam cerita Anda itu ada berapa pihak dong? Berapa? Udah. Hanya satu orang bro, harusnya harus sinkron bro. Bukan ada pihak ke satu pihak kedua. Jadi artinya bahwa secara akal bahwa cerita di dalam kitab suci Anda itu bertentangan secara akal dan tidak masuk akal karena Oke, coba dijelasin gini. Oke. Kalau kita menjawab pertanyaan saya, apakah harus ada konsekuensinya, bro? Harus ada konsekuensinya ketika Anda tadi si Zuma tadi mengatakan gimana cara kita pahami orang ini? Gini. Bang Roni tahu kontradiksi nggak? Bener, tanya dulu, dia tahu arti kontradiksi nggak kira-kira? Coba definisi kontradiksi itu apa gitu? Oke, kontradiksi itu Jauh bertentangan dulu, bro. Ayat definisi satu kontradiksi dengan itu satu apa? tidak sesuai. Gimana? Itu namanya kontradiksi. Apa gimana? Ayat yang satu dan ada yang ke satu tidak sesuai. Kok artinya ayat? bertentangan. Apa definisi Tetapi ceritanya sama, kontradiksi? tetapi tidak Definisi sesuai, kontradiksi. tidak sinkron. Itu namanya kontradiksi. Kok nggak sinkron? Anda Definisi saya kontradiksi itu apa? Coba buka di KBBI. Arti nggak sinkron dia ngerti ya sih? Anda kalau tanya tentang kontradiksi sama saya, kalau saya mengatakan itu berarti saya tahu, saya paham. Iya, apa artinya itu kontradiksi ayat yang gitu loh? bertentangan tidak sesuai dengan ayat yang satu. Kok ayat? Itu artinya. Kok ayat? Definisi kontradiksi kok ayat ke ayat gimana? Anda sih? tidak paham. Apa definisi kontradiksi? Lu soalnya tuh jawab gimana sih? Pret lu. Kok ketawa Anda? Paksa saya bilang lagi Saya sekali lagi. jelaskan kontradiksi itu tidak sesuai dengan ayat yang satu tapi ceritanya sama. Itu namanya kontradiksi, bro. Saya ngomong ke siapa keluarganya. Oke, Al-Qasas juga. Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, dia berangkat dengan keluarganya. Ayat selanjutnya sama ya bunyinya. Oke, ayat ke-8. Maka tatkala dia tempat api itu, diserulah dia bahwa telah berkati orang yang di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Maksudnya Allah Tuhan semesta alam. Kita lanjutin Al-Qasas. Nah, maka tatkala Musa sampai, diserulah dia dari arah pinggir lembah sebelah kanan pada tempat diberkahi dari sebatang pohon. Kayak saya bilang tadi, bedanya ayat ini menyebutkan tempat parkir aja. Tapi apa isinya? Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah. Itu di Al-Qasas. Kalau di An-Naml ada juga di ayat 9 selanjutnya. Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya akulah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sama. Oke, kita lanjutkan ke ayat 10. Klimaks enggak? Klimaks daripada ayatnya, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular dan Musa melihat bla 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 tentang tongkat. Al-Qasas, kita buka lagi di Al-Qasas di 31, dan lemparkanlah tongkatmu. Maka tatkala tongkat itu menjadi ular. Apa yang kontradiksi? Yang kontradiksi ayat selanjutnya saya tidak mempermasalahkan, brother. Saya tidak mempermasalahkan ayat selanjutnya, brother. Anda jangan kemana-mana dulu. Ntar saya tanya balik ya soal kontradiksi Bible ya, jangan kemana-mana. Bentar. Satu Wakimoto saya dulu. Dikit. Dulu, lanjut aja. Ya, selesaikan dulu ini. Nggak apa-apa, Masih banyak hal-hal lain yang lagi tentang kontradiksi Al-Quran. Tadi saya naik kenapa? Karena si Zuma menantang bahwa akal itu lebih diduluan. Udah gagap berisik. Ayo, silakan. Saya menarik si Zuma tadi, makanya saya naik. Jawabkan lah. Berisik narasi gagap Anda. dulu. Makanya saya naik, bro. Si Zuma tadi akal. Diem Berarti dulu. Apaan? Ini harus orang dipertanggungjawabkan itu, brother. Dah. Oke. Jangan bernarasi sembarangan kalau tidak ada nggak ada dasarnya. Oke ya, teman-teman, kita baca sama-sama ya. Oke, sesuai daripada pemahaman Bapak Gereja. Apa kata Bapak Gereja? Kristus telah menebus kita dari dosa dengan di mana Kita kemana sih ini kita sabar. ini kita bahas Daripada Bapak Gereja mengatakan kepada kita ya,
Bapak gereja, kenapa Yesus menebus dosa kita? Apakah dia terkutuk? Tidak, dia tidak terkutuk. Dia hanya mengambil kutuk dosa kita di atas tiang salib. Wah, bohong Pak Pendeta, mana dalilnya? Siap. Wah, ditunjukkan ya kan oleh Pak Pendeta. Apa yang ditunjukkan oleh Pak Pendeta? Oke, kita baca bareng-bareng ya. Aduh, kita baca bareng-bareng ya Pak Pendeta. Selesaikan dulu masalah Al-Quran Anda, baru ke Bible. Ada Yesus telah konsekuensinya. menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Wow, kata Pak Pendeta, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Oke, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oh, ternyata Yesus mati terkutuk di atas tiang kayu salib karena mengambil kutuk dosa ya. Ya Pak Pendeta, benar. Berarti dia terkutuk di atas tiang salib karena mengambil kutuk kita ya Pak Pendeta. Benar. Tapi kan Pak Pendeta, ini aku kasih ini 1 Korintus 12:3. Itu apa yang dikatakan Pak Pendeta. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah ataupun roh kebenaran dapat berkata, terkutuklah Yesus. Lah, Selesaikan dulu pertanyaan saya, brother. Baru ke Alkitab. Soalnya begini, brother. Tadi si Zuma mengatakan ketika kitab suci bertentangan dengan akal itu bukan kitab suci, betul? Yang kayu salib tiba-tiba Artinya bahwa Al-Quran sekarang sudah berkontradiksi. Dengan roh Allah, maka Al-Quran itu adalah punya roh Allah. Orang yang mengutuk Yesus, siapa yang mengutuk Yesus? Kristen. Siapa yang mengutuk Yesus? Pak Pendeta. Adakah orang Islam mengutuk Yesus? Mengutuk Yesus? Tidak. Apa dikatakan? Qala ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Yang paling penting, wa ja'alani mubarakan, dan menjadikan dia orang yang terberkati. Aina kuntu ausani bisa zakati madum tuhaya, karena disebutkan dalam 1 Korintus 12:3 tidak punya roh kebenaran orang yang mengutuk Yesus. Siapa yang mengutuk Yesus? Galatia 3:13. Dalam satu Bible, satu mengutuk, satu membela, tapi kami pegang dalam hal membela Yesus. Itu kontradiksi gitu loh. Suatu peristiwa yang berbeda dalam artian, contoh gini, peristiwanya sama tapi Saya sih berbeda. begini, brother. Selesaikan dulu satu kontradiksi. persatu baru masuk ke Alkitab. Merupakan peristiwa atau kejadian Artinya yang tadi menimbulkan ada pertentangan. konsekuensi yang Yesus Contoh, berikan. Ketika Alkitab suci bertentangan dengan akal, itu bukan kitab suci. Maka saya buktikan bahwa Al-Quran itu bukan kitab suci, bertentangan dengan akal. Maka konsekuensinya adalah Anda harus mengakui bahwa kitab suci Anda bukan adalah kitab suci yang benar. Tapi ini kitab suci palsu. Betul? Udah. Betul enggak? Gantian ya. Iya Ron, iya. Kayaknya Sekarang saya bertanya nih. Shh, udah sekarang gantian, gak usah tantrum ya. Gini, belum konsekuensinya Gini itu apa? harus ada tadi. Shh, coba Konsekuensinya harus ada, brother. Shh, diam di konsekuensi. Selesaikan dulu, ada konsekuensinya. Anda harus akui dulu sama saya. Baru kita melangkah ke Bible. Nih Bible ya. Oke? Begini. Nih Bible ya. Oke. Iya Ron. Kurios. Ron diam dulu Ron. Akui kepada saya. Enggak, kalau itu sudah dijawab sama saya, kalau kitab suci enggak, Anda itu sudah itu dijawab kitab sama teman palsu. muslim. Ron. Jangan di-build, woi. Iya makanya kamu diam. Coba gantian. Ini takut ya Anda Bible-mu? harus selesaikan Takut. dulu, berikan pengakuan kepada saya. Udah selesai. Udah selesai. Ron. Udah selesai. Cuma Udah selesai. Ayo, masa Roh Kudus nggak bisa bikin kamu tenang sih? Coba. Zuma tadi Mau memberikan diam atau saya turunkan? Anda mau diam atau saya turunkan? Hah? kita harus Nampak kau nggak berakal. Akalmu Kita nggak harus ada, sesudah otak ada, nih. akal nggak ada. Kau diam dulu. Coba kita ya. harus mengikuti. Zuma tadi Diam dulu, Ron nih. Di sini ada 2 Samuel 17. Iya. Aduh, ada berisik lagi. Coba di dalam 2 Samuel 17 nomor 25, ya kan? Di sini ada Yitra. Dia ini seorang Ismail. Diam dulu. pengakuan dulu. Yitra ini seorang Ismail, ya kan? 2 Samuel 17 nomor 25. Hey. Nah, Aduh, lihat ini baru nih kontradiksi nih. Nih kontradiksi. Jangan dipotong dulu lah. Diam dulu gantian rasinya. Nih, ini baru kontradiksi. Nih, ini baru kontradiksi. Akui dulu, saya Nggak usah diakui. Waduh, ini 11-12 dengan pas ini. akui dulu. Yetro ini orang mana nih? Yetro ini orang mana nih? Yetro ini orang Israel apa orang Ismail? Akui dulu. Ismail di situ.
Di sini Ismail, di sini Yeter ini orang Ismail, ya kan? Ini sama-sama dari satu Roh Kudus loh. Roh Kudus yang ngasih Bible loh. Roh Kudus itu rohnya Tuhan yang maha benar kata dia. Jadi Roh Kudus ini nggak mampu. Roh Kudus ini nggak mampu untuk memberikan Yitra ini orang Ismail apa orang Israel. Di sini dalam 1 Tawarikh 2 nomor 17, Yitra disebut orang Ismail. Nah, dalam 2 Samuel 17 nomor 25, 2 Samuel 17 nomor 25. Nah, ntar. Oh, udah turun ya? Oh ya, udah nggak apa-apa kalau udah turun. Gimana ini? Bikin malu aja ini. Saya nanya kontradiksi itu apa? Dari tadi ini dasar banget. Bagaimana kita bisa tahu itu kontradiksi peristiwa yang sama tapi berbeda peristiwa itu gitu loh. Menceritakan peristiwa yang sama tapi kejadiannya berbeda. Gitu loh. Dia takut sama kitabnya sendiri. Nah, sekarang gini Bang Moto, buka di Matius 1:21 coba. Tadi saya pengen jelasin masalah Yitra ini. Roh Kudus ini nggak mampu untuk memberikan keterangan yang bagus atau keterangan yang presisi mengenai bahwa Yitra ini siapa. Dia keturunan dari mana? Dari Israel atau dari Ismail? Ini pertanyaan yang Rita Wahyu sendiri pun sampai ngarang. Iya, Gitu. peristiwa itu ya. Peristiwa yang sama tapi kok berbeda gitu. Nah, jadi garis keturunannya sama, nama orangnya sama, tapi kok tiba-tiba berubah. Yitra ini orang Israel apa orang Ismail? Itu loh. Nah, satu lagi Bang Beto, tambahin ya. Di Matius 1:21 dan Yohanes 5:30 peristiwanya hampir sama. Tertulis malaikat berkata Yesus akan melepaskan kaumnya dari segala dosanya. Tetapi dalam dalam Yohanes, Yesus menjadi pesuruh Tuhan dengan menjalankan hukum yang seadil-adilnya. Coba. Itu peristiwanya sama coba, Bu. Banyak kontradiksi di Bible. Satu peristiwa tapi berbeda peristiwa itu satu sama satu lain. Ayat ke ayat kata dia kan gitu loh. Iya. Jadi saya bukan tanya ayat ke ayat dulu kontradiksinya. Lanjut, Bang Bang. Rostrum, bahwa banyak kodeks itu banyak penyalinan itu bikin banyak kesalahan jadi masuk ya, ada di sana ya, karena unsur kelemahan manusia datang dan masuk ke dalam kitab suci. Setuju ya Bang Rostrum ya? Iya, setuju kalau kita melalui kritik teks ya Bang. Iya. Dikit Akimoto ini Bang Rostrum Kristen. Kristen, masa ya Chris John? Oke. Kristen dia. Iya nggak mungkin Chris John ya, benar. Iya, nggak Tapi tadi si Roni Hulu tuh belum dikasih makan. Saya kan udah bilang memutul makanannya itu ada makanan baru tuh. Pasti makanan yang basi kemarin dikasih ya. Masa kicau terus dia dari tadi? Iya, awalnya sih kelihatan stabil, tapi ketika dia masuk ke dalam Bible-nya sendiri, kenapa sih harus maru dengan Bible-nya sendiri? Cobalah untuk dijelaskan seperti apa. Enggak, yang saya lihat tuh gini ya Akimoto. Ketika rata-rata ya, yang mereka itu bakal Roh Kudusnya bakal meronta-ronta ketika dia bertanya Al-Quran dan berhasil dijawab, dan dia nggak bisa lari kemana. Biasanya di situ dia meronta. Wah nih banyak nih kita tenang, dapat kenyang nih kita. Assalamualaikum, selamat sore buat Bang Esau dan Jesus Lord. Malah tepuk tangan. Seneng ya masuk amal muslim ya? Oke. Terima kasih atas apresiasi tepuk tangannya, Yesus Lord. Selamat sore Bang Esau. Halo? Sorry Bang Moto. Iya. Susah kali ngomongnya. Jadi nggak tega Bang Moto. Tepuk tangan dia tadi Bang Jesus Lord ini, seneng dia masuk room muslim ya.
Ada Bang Zuma, ada Daman, ada Bang Yan, semua senang dia. Ada Bang Erik, ya. Ini gimana teman-teman Kristen? Ya, gimana? Apa Akimoto lanjutin dulu. Saya memang lagi meneliti masalah nasab nih. Jadi nanti nggak ada. Nanti saya minta tolong ya sama ini dipadu dulu sama Bang Yan sama Aki Daman, karena kan jam 3:30 aku ada meeting sama sekolahan. Jadi sampai 5:30 nanti room ini saya pasrahkan ke teman-teman. Oke. Kasih Bang dulu Ros, moderator siapa di sini, Tok? udah semua saya kasih moderator itu, sampai room sebelah juga saya kasih moderator itu. Kok belum bisa naikin? Mana ada, bisa lah. Oshikage sama CP kan moderator kan? Ya. Oke. Nah, Jesus Lord tumbang. Bang Esau, Oh, cinta solawat ya, Bang Erik ya. Bang Erik juga ada. Bang Rustrum, Ya, apa Bang yang Yan. bisa kita share? Hadir bang. Apa yang bisa kita share di sini, Bang? Ya kalau tadi kalau dari analisa saya mendengarkan rekan tadi sebelumnya yang panjang lebar itu kemungkinannya bukan Kristen atau Katolik ya, kalau saya melihat dari cara dia menyampaikan ya. Kristen, Bang. Kristen. Bang Rustrum agak itu suaranya. Iya, mungkin menggema ya. Atau sinyalnya ini. Enggak menggema tadi, sekarang ada ya. Oh, masih. Sebentar. Esau. Esau, Esau. jangan diam. Ayo. Asar pula Sudah, Bang Rostrum? Iya, sudah, Oke. sudah, oke. Oke, gimana? Ya, Yang tadi. ya kalau saya amati dari penjelasan saudara tadi itu panjang lebar itu saya agak kurang yakin ya kalau dia memang Kristen atau Katolik dan terlalu berani untuk mengutip atau mengambil kata dari Al-Quran karena saya kalau melihat teman-teman Muslim atau Bang Zuma itu mempresentasikan kitab sucinya itu selalu diawali kalau teman-teman saya Muslim ya saya mengamati tidak di Indonesia maupun di Singapura itu selalu mengambil dari bahasa Al-Quran dulu baru menyampaikan dalam terjemahan gitu. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman Kristen Katolik saat saya coba gabung di Komal mendengar atau melihat gitu. Nah, jadi ini ada sesuatu yang kurang tepat menurut saya. Akhirnya pendapat yang disampaikan itu jauh dari ya harusnya mampu untuk menjelaskan Bible kita sendiri dari masing-masing ayat. Dia tadi asal comot ayat aja saya kira dia bukan Kristen atau Katolik karena tidak sesuai dengan dari kita ayat yang dia ambil dengan yang dia jelaskan untuk teman-teman Muslim itu Bang. Jadi saya daya tangkap saya terlalu rendah sehingga tidak bisa mengikuti gitu. Jadi saya mau interupsi cuman nggak enak kan orang lagi bicara. Seperti itu Bang. Terima kasih. Iya, sebenarnya gini Bang, misalnya Muslim itu melakukan suatu observasi terhadap kitabnya Abang ya. Sebagai contoh seperti ini, ketika kita mau masuk observasi kan, di 2 Samuel 17 nomor 25, di sini dikatakan Absalom telah mengangkat Amasa, menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail. Di 2 Samuel 17 nomor 25. Nanti Abang cek. Atau Abang boleh bacakan ke saya. Sebentar Abang dulu, soalnya saya harus mencari versi Bible. Kalau saya masuk di ini berarti saya pakai lembaga Bible Indonesia. Jadi terima kasih. Silakan Bang, silakan Bang.
Oke, saya teruskan ya. Di sini bernama Yitra, seorang Ismail yang telah memperistri Abigail binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab. Di sini dalam teks Ibrania, di sini dikatakan apa? Wet Amasa Sam Absalom Tahat Yoaf al Asabah we Amasa ben Ish Ushmi Yitra Hayi Israeli. Loh, kok bisa tadinya Israel, kok bisa diterjemahkan menjadi Ismail? Jadi kita tuh observasi di Bible itu dengan menggunakan teks aslinya. Jadi, oh di situ tulisannya Israel. Nah, sekarang kita cek apakah benar ini Israel atau bukan. Kita cek dalam King James Version. Oke, nomor 25. Nah, di sini dikatakan, and Absalom made Amasa captain of the host instead of Joab, which Amasa was a man's son, whose name was Yitra, an Israelite. Di sini kok tiba-tiba jadi Ismail? Ini ada apa nih lembaga ini nih? Kok menerjemahkan yang tadinya Israel ini menjadi Ismail? Ini kenapa nih? Ada apa nih? Rupa-rupanya nanti kita bisa ketemu di sini. Kita bisa ketemu di 1 Tawarikh. Sebentar, 2 nomor 17. Sebentar ya. Oke. 1 Tawarikh 2 nomor 17 di sini dikatakan, wait, saya ganti dulu. Oke. Di sini dikatakan apa? Abigail melahirkan Amasa dan ayah Amasa ialah Yeter. Yeter sama Yitra itu sama ya Pak ya? Orang Ismail itu. Nah, di sini dikatakan bahwa we Abigail Yeldah et Amasa, weaf Amasa Yeter haye Ismaili. Di sini dikatakan bahwa Yeter ini orang Ismail. Nah, di sini kita lihat cek dalam King James Version. And Abigail bare Amasa, and the father of Amasa was Yeter, the Ismailite. Jadi memang King James ini lebih jujur bahwa memang ada perbedaan antara 2 Samuel 17 nomor 25 dan 1 Tawarikh 2 nomor 17 mengenai Yitra atau Yeter ini. Yang satu bilangnya Yitra ini orang Israel, yang satu lagi yang ini bilang Ismail. Ini memang ada 2 percanggahan, memang ada 2 yang berbeda di sini. Tetapi Lembaga Alkitab Indonesia ini itu dia menerjemahkan Yeter ini dua-duanya itu orang Ismail. Agar apa? Agar tidak terlihat adanya tambal sulam di dalam original teks. Adanya perubahan di dalam original teks. Gitu loh Bang. Jadi kalau Muslim itu berusaha untuk mengobservasi sesuatu hal itu dengan cara yang santun. Artinya santunnya itu dengan dia mempelajari teks aslinya seperti apa, Ibraninya seperti apa, Yunaninya seperti apa, Aramaiknya seperti apa. Jadi kita tuh berharap juga agar teman-teman ini kalau mau main ranah critical text agar lebih apa ya, coba dikuasain dulu Arabiknya seperti apa, Nahunya seperti apa gitu. Ya sebagaimana saya gitu kan, dan teman-teman semua, teman-teman muslim semuanya, bahwa kita tuh supaya elegan, sopan, jika ingin mengobservasi sesuatu coba pelajarin teks aslinya, karena muslim itu biasanya tuh suka yang ori-ori gitu. Abangku Bang Rostum. Iya Bang, kalau 1 Tawarikh 2 Tawarikh itu di dalam kita lihat dari original teks, wah saya sangat salut dengan abang ya, luar biasa membaca bahasa ibu daripada kitab-kitab karangan di tempat kami begitu. Memang di situ ada satu perbedaan. Kebetulan saya tidak ada di rumah, jadi saya tidak bisa membuka di
Bible saya itu memang ada beberapa penjelasan atau notes terkait dengan biasanya kalau di Bible saya itu akan muncul tanda abu-abu bercetak miring atau mungkin seperti itu ya contoh. Jadi memang kalau di kami mengakui ya itu ada beberapa memang dari temuan-temuan atau kutipan-kutipan yang ada dari penyusunannya memang ada beberapa hal yang harus dilengkapi gitu. Nah, jika memang itu berubah, ya kami secara akademis mengakui itu sebuah keniscayaan gitu. Karena ini kan yang diangkat ini kan terkait dengan ini kan dengan apa konsep tawarik ini kan lebih kepada apa ya istilahnya lebih kepada keturunan ya keturunan. Nah, jadi ada beberapa hal yang tidak sama dalam penjabaran. Bahkan ini kalau kita sambungkan ke perjanjian baru di 4 kitab itu juga mengenai tentang susunan keturunan ini juga agak berbeda itu Bang. Jadi saya terkonfirmasi dengan ini gitu. Jadi ya inilah dogma kami yang sudah tercetak gitu. Dan harusnya yang dijadikan acuan minimal memang berbahasa Inggris itu memang lebih bisa mendekati ya karena dari bahasa yang ditemukan kemudian dialihkan pada awalnya Alkitab bukan Alkitab maaf Bible kami diputuskan dan disahkan itu memang berbahasa Inggris gitu Bang. Baik, Abang percaya nggak kalau Perjanjian Lama itu mempunyai 2 teks yang kuat menurut pandangan Yahudi dengan teman-teman Kristen? Ada yang Ibrani dengan Yunani atau yang dikenal dengan Septuaginta. Pernah dengar Bang? Iya betul. Nah rata-rata kami pun ketemu lebih banyak kalau di Indonesia mungkin lebih banyak membahas Septuaginta ya. Oke, Septuaginta. Sekarang kita lihat nih. Dalam Kejadian 11 nomor 14. Ini nanti kita akan melangkah lebih jauh mengenai antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lain. Jadi dalam Kejadian 11 nomor 14 dikatakan apa? Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Di sini yang akan kita observe adalah 30 tahun yang di sini. Jadi dalam Ibrani ya dikatakan apa? Weselah hai slosim sanah weyelet et Iver. Slosim itu 3 karena yud dan mem di sini puluhan jadi 30, sanah itu tahun. Di sini 30 tahun. Kita nggak berbicara masalah ini dulu lah, terjemahnya dulu, kita lihat manuskripnya dulu ya. Slosim sana 30 tahun, Tansana itu tahun. Nah kita cek nanti ke Septuaginta. Di sini dikatakan apa? Kai ezesen salah ekaton triakonta egenosen ton eber. Di sini dikatakan apa? Ekaton triakonta. Ekaton itu ratusan, 100. Tria itu 3, konta itu puluhan. Jadi ini ekaton triakonta adalah 130 tahun. Nah, dalam kedua teks manuskrip antara Ibrani dengan Yunani atau Mesorah dengan Septuaginta, dari awalnya saja di basic dasarnya aja tuh memang sudah ada perbedaan teks. Jadi yang satu slosim sana, slosim itu 30, sana itu tahun. Yang satu menyebutkan 30 tahun, yang satu menyebutkan apa? Ekaton tria konta, ekaton itu ratusan, tria itu 3, konta itu puluhan, 130 tahun. Di antara dua ini, kira-kira mana yang salah? Karena mustahil dua-duanya tuh akan sama, akan benar gitu Bang. Jadi ini yang sebenarnya banyak yang harus dieksplor oleh teman-teman. Karena perbedaannya selisihnya cukup jauh, 100 tahun. Itu Bang Rosron. Jadi antara satu manuskrip dengan manuskrip yang lainnya pun berbeda.
Iya, Bang. Jadi begini, eh, di forum-forum kami, kami ini selalu mengedepankan memang kita kembali kepada kritik teks, ya. Jadi kenapa saya kemudian menfollow Abang Zuma dan tim? Salah satunya adalah beliau cukup membantu gerakan kami ini dalam untuk mengembalikan terjemahan serapan kata bahasa Indonesia yang digunakan oleh Bible, itu Bible saya gitu. Nanti kalau saya ngomong kami nanti dikira saya mewakili Kristen yang lain gitu. Siap. Jadi memang bagaimana saya harus berapologet jika berangkatnya kita sudah salah. Jadi saya tetap harus berapologet secara etika di Komal teman-teman sahabat muslim yang saya dikasih waktu ini, tetapi saya tidak mungkin saya akan keluar dari konteks maupun teksnya. Nah, kelemahan dari kami adalah bagaimana kalau kami berangkatnya dengan bahasa Indonesia, gitu. Karena kami sudah ada kekeliruan di situ sejak sekian puluh tahun. Gitu. Dan tadi yang Abang Roni tadi sampaikan, Roni itu siapa ya tadi ya? Itu sampaikan itu seperti mendengarkan TV saja. Itu pendeta aliran baru ini muncul kan, gitu. Jadi perlu diketahui ciri khasnya sederhana ya. Jika percaya dengan istilahnya Alkitab Indonesia ini adalah sebagai firman Tuhan, ya celakalah di situ. Itulah yang didengung-dengungkan di 150 tahun terakhir ini oleh gerakan-gerakan Pantekosta karismatik. Gitu loh Bang. Jadi disitulah kekeliruan kami yang akhirnya membuat kami ini makin minoritas di kalangan kami, gitu, di kalangan kawan-kawan kami. Karena di kalangan kami pun juga kita tidak usah menafsirkan dulu. Kita tidak usah membicarakan ini bagaimana. Sedangkan serapan pengambilan kalimat atau kata itu sudah keliru. Gitu Bang. Terbatas gitu. Jadi apa yang harus saya apologet jika teman-teman muslim sudah bisa menelaah atau membongkar bahasa kasarnya mungkin membongkar lah. Ya saya tidak bisa bagaimana membantah itu, kecuali dengan dogma buta ya. Kalau dengan dogma buta ya saya bisa, begitu Bang. Siap Bang. Ya, assalamualaikum Bang Samudra 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi memang Bang banyak ya perbedaan dari tekstual yang sebenarnya bahkan saya tuh merasa bahwa ini tuh perlu memang ada restorasi dan perbaikan si Bang sebenarnya mau saya kurang jalan. Jadi memang ada dari manuskrip ke manuskrip itu banyak sekali Bang perbedaan. Yang Mesorah berkata seperti ini, yang Septuaginta berkata seperti ini gitu kan. Bahkan nanti kita masuk ke teks Aramaiknya itu juga akan banyak berbeda juga Bang. Jadi kira-kira tuh menurut Abang ini apa yang harus Abang lakukan dengan keadaan dan situasi seperti ini Bang dalam kitab Abang? Ya, jadi langkah sederhananya satu, mengembalikan apa yang sudah dipublikasikan oleh Lembaga Bible Indonesia ini kembali kepada teks asli, kemudian menggunakan referensi terjemahan Inggris, kemudian diindonesiakan dengan pengambilan serapan bahasa atau kata bahasa Indonesia yang sebenarnya, begitu Bang. Karena ini makin kacau juga, Lembaga Bible Indonesia itu juga melegalkan, yaitu ada namanya Alkitab sehari-hari. Maaf ya saya mengutip, tapi saya lebih suka menyebutnya Bible gitu ya. Bible lebih tidak menyinggung teman-teman nih gitu. Bible sehari-hari itu juga terjemahannya berbeda.
hasilnya Iya. berbeda. Nah, inilah yang memang begini ya Bang, dari beberapa kesempatan saya diizinkan untuk berdiskusi, kami menyampaikan bahwa disinilah ada pergeseran dari Bible kami itu disahkan sampai dengan saat ini sudah terjadi begitu banyak pergeseran gitu. Sehingga kami melupakan di mana bahasa aslinya, bagaimana itu kata, asal katanya. Kami melupakan itu semua gitu. Kami beruforia dengan dogma dan doktrin. Akhirnya sekaranglah 5 tahun atau 3 tahun terakhir ini, ya kita mendapatkan satu ganjaran yang membuat gejolak seperti ini. Begitu Bang. Jadi ini yang harus kami lakukan adalah minimal Lembaga Bible Indonesia itu mengembalikan keterjemahan 50-an saat awal Bible itu diterbitkan. Seperti itu. Jadi nanti akan bisa kita luruskan gitu. Tapi yang menjadi keberatan adalah bapak-bapak gereja di seluruh Indonesia kan. Gitu. Karena apa? Nanti akan merubah liturgi gereja di seluruh Indonesia gitu. Seperti itu Bang. Dan pasti akan kesulitan gitu karena sudah 3 generasi lebih kan. Gitu. Jadi saya tidak bisa berkata apa-apa untuk berapologet dengan teman-teman muslim. Sulit. Karena apa? Ini sudah terjadi kekeliruan gitu yang harus diluruskan gitu. Dan terima kasih teman-teman muslim membuka Komal untuk memberikan kritik, memberikan masukan. Justru saya terbuka dengan itu secara pribadi dan secara institusi kami gitu. Jadi supaya saya berapologet dengan teman-teman muslim saat ini dan kedepannya itu bisa pada tempat yang tepat gitu. Seperti itu Bang. Terima kasih. Siap. Karena ini kami itu misalnya dalam suatu hadis nanti insya Allah Bang Daman ini akan keluarkan hadisnya. Jadi ketika ada narasi dalam hadis kami bahwa tidaklah setiap rasul atau utusan itu diutus itu salah satunya Bang ya, salah satunya itu untuk memperingatkan tentang bahayanya Dajjal ini. Nah, kira-kira dari teman-teman Kristen itu pernah dengar nggak yang namanya Dajjal atau tahu nggak Dajjal itu ada dalam kitab sucinya, tahu nggak? Dajjal yaitu makhluk nanti terakhir pada akhir zaman ya. Itu di doktrin gereja-gereja terbaru sekarang itu namanya itu doktrin second coming, kedatangan kedua kali. Ada Bang. Pernah ketemu teksnya nggak? Kalau untuk teks tidak ada. Kita menggunakan ada satu makhluk yang nanti bahkan ada di masa penganiayaan itu kan di akhir zaman itu di tempat kami adalah ada dogma atau doktrin namanya kedatangan kedua kali. Versi Katolik juga berbeda, versi Kristen Protestan nanti juga berbeda, seperti itu Bang. Baik, pernah nggak dengar narasi bahwa murid-muridnya Yesus pernah memanggil Yesus itu Dajjal? Mungkin Abang langsung di share aja dulu Bang, karena Bang, oke. Iya. Aku langsung ya Bang ya. Kalau saya yang ini nanti Siap. Jadi gini Bang, ini sebagai kita ini ya khasanah pengetahuan aja, gitu kan? Karena kami berdasarkan hadis kami, kita konfirmasi bener nggak sih utusan-utusan terdahulu memberitahukan para disciple-nya, para sahabatnya, orang-orangnya itu tentang Dajjal ini. Nah Dajjal yang pertama itu sebagai dia itu sang pendusta, gitu kan? Nah dalam Matius 14 nomor 26, ketika murid-muridnya melihat dia Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Kita akan analisa sini dulu, baru nanti kita ke teksnya. Jadi, sepertinya, ini asumsi hipotesa saya. Sepertinya, Yesus ini atau utusan-utusannya lain sebelum Yesus datang,
itu pernah menceritakan tentang sosok Dajjal beserta apa yang dilakukan oleh Dajjal. Mukjizat-mukjizat atau kelebihan-kelebihan apa yang Dajjal punya. Jadi ketika Yesus ini melakukan mukjizat berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Kita akan selesai sampai sini. Kita nggak akan tahu apa sih kok itu hantu gitu kan. Kita nggak akan dapat suatu hal yang lebih. Tetapi kalau kita masuk nanti ke dalam ranah tekstual, nah di sini, oke, ini contoh teks dari Aramaik. Aramaik itu bahasa yang digunakan Yesus pada saat Yesus itu ada. Jadi dari teman-teman Kristen juga tuh masih ada perbedaan pendapat ya, apakah teks Yunani yang lebih kuat atau teks Aramaik yang lebih kuat. Sementara teks Aramaik ini adalah bahasa yang digunakan Yesus pada saat Yesus hidup. Kelemahannya teks manuskrip yang paling tua dari Aramaik ini ada abad ke-5. Dan kalau yang kayak Vatikanus, Sinaiticus itu di abad-abad yang lebih tua lah, sekitar selisih 1 abad. Nah, diantaranya di sini dikatakan apa? Dalam Peshitta, ini tulisan Aramaik mirip ya sama Arabik. Di sini dikatakan apa? Wahwo talmidah damho let al mano wat'ait Womrin wo dehovo ho dagolo. Kata dagolo keluar. Nah, perbedaan Aramik, Ibrani sama Aramaik ini gak punya kata jim atau kata j. Jadi Dajjal di sana tuh menjadi dagal. Nah, dagal ini kalau kita berdasarkan teks dari Sedra ini kayak kamusnya bahasa Aramaik. Ini Dajjal, dagal ini sama artinya. Deceitful, false, spurious. Jadi memang dia itu seorang yang pendusta. Nah, jadi sebenarnya murid-murid pada saat itu dalam masa era Yesus ada, itu sudah diperingati, cuma mungkin tidak termaktub atau dituliskan dalam Perjanjian Baru bahwa Isa atau Yesus itu sudah mengingatkan tentang bahayanya Dajjal, sudah memperingatkan tentang fitnah ini. Hati-hatilah kalian, karena Dajjal ini bisa berbuat hal ini dan itu, yang artinya lebih kayak di luar nalar lagi dibanding apa yang orang-orang terdahulu atau yang akan datang orang-orang terdahulu itu lakukan. Jadi ketika dia di sini sebut hantu, ini sebenarnya teks yang salah. Hantu ini, jadi ini sebenarnya Dajjal. Tapi Yesus segera berkata kepada mereka, tenang, aku ini, jangan takut. Enggak, ini bukan Dajjal, ini saya. Jadi di teks ini kita belajar, karena kita tuh Muslim ingin coba menelusuri ketika ada hadis yang berkata tidaklah seorang utusan itu diutus melainkan memperingatkan tentang bahayanya fitnah Dajjal. Jadi kita akan coba mempelajari, explore lagi ke kitab-kitab terdahulu, kita pelajari dulu bagaimana teksnya, bagaimana bunyinya seperti apa, dan bagaimana pendekatan leksikografinya. Gitu. Assalamualaikum Bang Handi dan semuanya. Hidaman, monitor. Aku ada meeting. Ya, Daman bisa jadi moderator tapi jangan narasumber. Karena ini lagi buka-buka laptop, masalah nasab kayak biasa lah. Waalaikumsalam Bang Handi. warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Ada Bro Admin. Waduh. Bang Moto kalau gitu banyak dong lost translation di LAI. Iya banyak. Makanya Rita Wahyu itu. Kenapa gue yang digedein sih? Duh. Apa? Dah. Cin, kenapa banyak salah terjemah?
Ya, karena terkadang ini kalau saya lihat, terkadang LAI ini Lembaga Alkitab Indonesia ini kayak seperti ragu, dia mau pakai manuskrip yang mana nih untuk perjanjian lama, mau yang Septuaginta kah atau yang Mesorah atau yang Ibrani. Nah, mereka tuh mix, mereka tuh campur, terkadang pakai Septuaginta, terkadang pakai Mesorah. Makanya kemarin Pak Rostrum ngomong ini loh. Ada juga yang kemarin bahwa Kristen Indonesia itu beda dengan Kristen di manapun berada. Jadi Kristen Indonesia beda dengan Kristen Roma. Kristen Roma beda dengan Kristen Arab. Kristen Arab beda dengan Kristen di Jepang, di China. Kenapa Jadi ya Bang bisa Haji, berbeda-beda ya? Maaf, saya ini dulu. Saya potong. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal teman kita Bang Tolib hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bang Toib orang Sunda itu orang Bandung bang. Bukan, Apa? Kalimantan. 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 Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh. Innalillahi wa inna ilaihi wa. Padahal aku ada janji loh sama beliau. Padahal aku beliau itu sama saya itu satu akun di Canva. Aku bertiga sama si Akang, Bang Tolib, saya satu akun tuh. Pantesan Malam telepon saya nggak saya angkat loh, nyesel juga. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Emang lagi sibuk sih. 2 hari yang lalu saya teleponan. Jadi saya itu satu komunikasi dalam hal YouTube-nya kenapa begini, Bang betulin, bantuin. Dia loh yang membuat tampilan-tampilan saya di YouTube juga gitu. Kalau gitu dipimpin doa dong Bang Moto. Bang kirimkan. Bang Daman. Ya, Saya silakan. Lama saya, Bang Daman. Tolong Kita Al-Fatihahkan aja. Ada yang tahu nama beliau nggak? Enggak, ya itu aja Bang Tolib insyaallah. Orang-orang tahu. Bang Talib ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin alihi wa sahbihi wa ila arwahi sahibi tarikati wa ali silsilati wa ila arwahi mutali wa ridwanihi ajma'in. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان Amin. قبره حفرة من حفر Amin. آمين. Amin. Baik teman-teman, kami dari keluarga besar Afi mengucapkan turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Dan kami dari keluarga Api menghimbau kepada seluruh siapapun yang mendengarkan himbauan ini, apabila ada sesuatu sangkutan atau apapun terhadap saudara kita Pak Talib ini, silakan hubungi kami. Insya Allah kami akan menyelesaikan bersama keluarga. Apabila ada pernah kata-kata hilap di beliau, baik di grup WA maupun di Zoom, karena beliau dulu di MDM. Apabila ada kata-kata pernah mungkin silap lidah, kami dari API mewakili keluarga mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Untuk itu kami dari keluarga API duka yang mendalam. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya nanti di sana. Amin. Amin. Amin Allahumma. Itu kira-kira doa kami. Semoga kita semua yang ditinggal ini lebih berbedah, lebih memperbaiki diri. Karena kelak kita juga akan nanti menyusul saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bang Tolib ini hampir setiap hari telepon saya, setiap malam cerita banyak. Terus kurang lebih bersama-sama kita tuh 5 sampai 6 tahun insya Allah. Nama YouTube-nya Media Dakwah Muslim, dan sering sekali memang mengeluhkan tentang kondisi fisiknya beliau yang sudah 2 kali masuk rumah sakit, dan dia sering bilang, saya capek bang, saya capek masuk rumah sakit, saya lelah bang gitu. Saya bilang kamu semangat aja. Terus saya ajak bercanda gitu. Bang, kalau aku nggak ada gimana bang, ya itu channel itu dan segala macam. Nah, udah semangat aja lah, nggak usah ngomong kayak gitu. Jadi memang orang ini salah satu tim support kita di belakang itu, yang sering bantu kita juga. Beliau ini salah satu orang yang baik, sama teman juga nggak apa ya, nggak ada hitung-hitungannya lah, sangat-sangat baik banget orang ini. Tadinya barusan anaknya tuh WA saya juga. Bang Moto, jadi beliau ini banyak bekerja di belakang layar sebagai administrator. Dia memang jarang speak gitu ya. Beliau sering menelpon, Bang Andi kalau ada apa-apa Bang Andi debat aja. Masalah untuk live, masalah untuk apapun itu hubungi saya siap demi untuk perkembangan YouTube di media sosial. Jadi beliau hari ini akun saya semuanya itu dia tahu passwordnya, bahkan PC saya di remote dari Kalimantan gitu loh. Jadi beliau itu siapapun yang dia bantu demi untuk supaya channel-channelnya tampilannya bagus, isinya dakwah, supaya penonton tertarik. Terakhir saya sangat bersedih waktu beliau dalam keadaan sakit. Kenapa ya cobaan ini datang? Saya lagi sakit terus channel saya kok dismon, padahal saya sangat membutuhkan ini. Jadi dismon itu Bang Moto yang dia punya utama. Terus dia buat lagi kok nggak ada penonton, sulit kayak dulu ya. Gitu ya, saya bilang sabar ya Kang. Ya saya baru terima kabar hari ini. Insya Allah kami akan berusaha hubungi keluarganya. Kami dari API tentu akan memberikan apresiasi kepada keluarganya, mendoakan supaya yang ditinggal lebih dikuatkan. Kira-kira begitu, di belakang layar API akan menghubungi keluarganya. Sekali lagi mohon maaf ya apabila teman-teman ada pernah keselio lidah atau tindakan beliau, kita maafkan bareng-bareng. Semoga husnul khotimah. Amin. Lanjut. Amin. Amin. Dia hampir tiap hari telepon saya 3 jam, 2 jam, cuma pengen dengar suara saya, bisa diajak bercanda, benceng-cengan. Terus memang sempat semangat channel Mata Islam, terus channel sempat apa namanya, sempat kuat ya, sempat support ya. Channelku rame bang, channelku rame. Bang Faruk ini bagus bang. Oh ini ada yang baru, siapa namanya Nora ini bagus bang. Dia selalu update orang-orang yang tanda kutip bukannya gimana, nggak ada senior junior sih, maksudnya orang-orang yang baru datang nih. Si ini bagus bang, sini bagus bang. Sangat support terhadap orang-orang baru. Terus kalau ada ketika dia live itu, dia tuh mudah-mudahan ya bang ya, channel saya tuh ada yang nonton, mudah-mudahan ya bang ya. Ya memang dia lagi berjuang banget terhadap channelnya dia supaya bisa ongkos buat berobatnya dia, dan tetap saya support terus gitu. Hampir setiap hari telepon dia. Istri saya sampai tahu, sampai kadang angkat istri kan, Bang Motonya lagi mandi gitu. Oh iya, bilang nanti Bang Tolib telepon. Memang sudah 3-4 hari ini beliau tuh nggak pernah telepon saya. Terakhir tadi malam, cuma nggak saya angkat.
Ya kalau bisa dihitung sih beliau salah satu admin saya pribadi loh ya. Karena semua mengenai YouTube, OBS apapun itu ya beliau yang kendalikan. Saya kan nggak bisa ngapa-ngapa. Beliau termasuk admin saya. Ya, itu aja sih teman-teman ya. Kita kembali ke topik. Kembali ke topik, silakan Bang. Saya mau meeting dulu sebentar Bang. Lanjut, dipimpin Bang. Ya topik apa yang tadi ini? Bagaimana Pak Rostrum? Tanggapan yang tadi bahwa penerjemah itu saya tangkap ya, penerjemah yang ke berbagai bahasa itu ya mau mengambil Aramaiknya langsung atau memanggil Masorehnya atau memanggil pakai Septuaginnya, kalau di PB itu mau pakai yang mana gitu loh. Ya makanya berbeda-beda gitu loh Bang. Kalau untuk yang di Singapura mungkin ikut dengan King James Version atau NIV gitu ya Pak Restrum. Gimana tanggapannya Bang? Silakan. Iya, kita lebih mengacu kepada NIV atau King James itu yang kita gunakan ya. Jadi nanti minimal akan ya menurut kami lebih mendekati kepada naskah aslinya seperti itu, bukan naskah dalam asli dalam di sini saya katakan dari hasil temuannya bukan, tapi hasil konsili atau proses kanonisasi itu seperti itu. Kemiut saya ternyata saya ngomong. Faktor apa itu Bang yang menyebabkan Kristen Indonesia beda, Kristen Singapura beda, Kristen Yunani ya kawasan Eropa beda, Kristen Arab beda. Itu faktor apa ya Bang? Kok nggak bisa disatuin nggak sih? Gitu loh Pak Restrum. Silakan. Iya, itulah ya bagaimana ya saya menyebut ya. Ya mohon maaf untuk teman-teman ke Kristen ataupun Katolik yang menyimak kebetulan melihat mendengarkan ini ya. Jadi saya simple saja kita lihat kepada sejarah gitu. Karena saya juga akibat dari dogma gitu kan. Saya ini kena efek samping daripada dogma. Kalau kita melihat kenapa berbeda-beda, ya kami sih sangat iri ya dengan teman-teman Muslim. Sekali lagi saya mengulang, teman-teman Muslim ini bagaimana bisa terstruktur seluruh dunia menjadi satu, gitu loh. Di mana-mana bisa, dan kita ini di Indonesia saja itu beda gereja sudah berbeda. Karena disitulah yang menyebabkan apa? Adalah dogma. Dogmanya dari mana? Dogmanya dari terjemahan. Terjemahannya dari mana? Terjemahannya mengambil serapannya yang salah. Kan seperti itu. Jadi saya tidak perlu jauh-jauh sampai mempersalahkan terlalu jauh di sekian abad atau satu milenium yang lalu, terlalu jauh. Saya menyampaikan di sini ada fakta sejarah, ada suatu kegaduhan atau kegentingan yang mestinya harus diluruskan oleh teman-teman Kristen maupun Katolik begitu. Sampai sekarang kita memang rukun baik betul kayak teman-teman Muslim dengan teman-teman kita. Kalau kita nggak membahas tentang keyakinan, ya kita jalan, kita kerja bareng, kita di jalan bersama dalam aktivitas ya maksud saya ya. Tapi itu yang dialami oleh kami di internal kekristenan juga seperti itu. Tetapi di saat kita masuk kepada dogma atau liturgi, disitulah kita terpisah. Mana bisa coba kalau memang secara sejarah itu bisa. Saya ini masuk kemana-mana, makanya yang membuli saya itu saya ini orang gila yang tidak punya prinsip begitu. Ini saya lagi berbicara tentang ilmu pengetahuan. Ya, kenapa menyebut saya gila begitu? Ini sejarah sudah membuktikan kita sudah ada perbedaan dogmatis, bahkan liturgi juga sudah sangat berbeda. Itu saja, kita ngomong terdekat saja. Nah, itu yang mestinya kalau kita berapologet dengan teman-teman di luar Katolik atau Kristen, ya itu diakui, luruskan konsep keyakinan kita, keimanan kita kepada Sang Pencipta itu kepada teman-teman Muslim.
Nah itu harusnya di sana. Itu. Seperti itu Bang, sementara tanggapan saya. Ya. Ya, habis ini nanti saya bawa ke teman-teman yang lain ya. Kita ke dasar pokoknya aja deh. Basicnya atau doktrin pokok, pengajaran pokok atau substansinya mengenai tokoh. Ya, jelas kalau kami di Islam itu ya paling substansi, pokok, basic itu ya syahadatnya semua sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi nggak pernah dibalik-balik. Nggak pernah dibalik-balik. Makhluk itu adalah Tuhan, nggak. Makhluk ya makhluk, yang disembah ya Sang Halik itu. Itu basic itu ya Pak. Di ajaran Islam itu tanya semua orang Islam pasti syahadatnya sama. Kalau ada yang bersyahadat beda ya bukan Muslim dia itu. Seperti Syiah laknatullah itu. Itu Dajjal itu. Kalau di Kristen kan tokoh utamanya adalah Yesus Pak. Itu pasti itu. Jadi di Bible itu nggak ada tokoh lain, yang menjadi sentral adalah Yesus. Yesus aja dihilangkan di dalam Bible ya habis semua. Kan gitu. Nah kenapa ini tokoh sentralnya Yesus ini gitu? Berbagai aspek pandangannya berbeda-beda di setiap negara. Begitu juga di dalam negara kita sendiri ini, Kristen sendiri memandang Yesus itu tidak satu pandangan gitu loh. Ada yang mengatakan dia utusan Tuhan, ada yang mengatakan dia makhluk ciptaan Tuhan. Ada yang mengatakan Yesus itu pencipta, ada yang mengatakan dua natur, dan sebagainya begitu. Ini khusus di Indonesia. Menurut Abang, ini tokoh sentral loh Bang. Kenapa bisa jadi begini? Apa penyebabnya Bang? Mengenai tokoh sentral yang biasa disebut kalau di Indonesia Yesus, kalau di tempat kelahirannya Yeshua Amsyah, kalau di Arab Yeshua Amsyah atau Iso, kalau di luar negeri Yesus Christ. Ini kenapa bisa berbeda-beda cara memandangnya Bang? Silakan Bang. Baik, jadi mungkin kalau itu anggap saja secara penyebutan bahasa, oke lah. Jadi saya anggap itu tidak ada masalah. Misalkan menyebut berbeda-beda, misalkan gelas dalam bahasa Indonesia, gelas dalam bahasa Inggris, anggap aja itu kita menyebut satu. Tapi kalau sudah itu menyandingkan terjemahan Indonesia di tahun 60-an sampai dengan sekarang, Lord menjadi God, itu yang memang agak berat. Saya kembali ke kita di internal Indonesia ya, dan itu disuarakan. Jika kami menyuarakan itu, kamilah yang disebut justru kami yang disebut yang menyimpang gitu. Padahal untuk mengembalikan saja itu mungkin saya coba menjawabnya, saya kembalikan ke konteks bagaimana terjemahan itu digunakan. Nah kalau untuk dogma di negara lain atau di tempat lain, ya tidak perlu jauh-jauh, mari kita melihat itu sebagai kritik kami. Mestinya kenapa berbeda gereja, berbeda cara, dan berbeda bagaimana persyaratan untuk menjadi anggotanya, begitu. Nah ini kan sudah bisa ditelusuri oleh teman-teman di luar Kristen atau Katolik, sudah bisa dilihat. Nah kenapa teman-teman Kristen dan Katolik ini kalau berdiskusi selalu tidak menyampaikan itu bahwa itu sebuah pengakuan, begitu. Gitu loh Bang. Jadi kalau memang tokoh sentralnya adalah Yesus, karena Yesus itu nanti akan mau menjadi dasar tentang konsep bagaimana itu penebusan, konsep itu keselamatan, konsep itu tentang apa ya istilahnya kehidupan yang kekal. Nah memang sentralnya Yesus itu. Cuman di internal kita kan banyak sekali gereja-gereja yang tidak terekspos bagaimana mendudukkan Yesus itu dalam proses keselamatan menurut pandangan masing-masing dogma gereja, seperti itu Bang. Oke Bang, sebelum ke forum, kembalikan terakhir dari saya dalam sesi kali ini. Menurut Abang, Yeshua Amsyah atau Yesus itu sebenarnya itu sentral ya Pak ya? Pendapat Abang itu Yesus ini sebagai apa gitu loh? Pandangan sendiri nih. Ditempatkan sebagai apa? Utusan Tuhan kah? Tuhan pencipta kah? Atau apakah gitu Bang?
Biar jelas pendapat Anda di sini. Karena banyak yang menganggap Anda ini bukan Kristen katanya. Anda ini cuma nipu-nipu di room Muslim. Silakan Pak Rasrum sebelum kembali ke forum. Iya, oke. Saya menipu-nipu, saya silahkanlah karena saya juga bersedia offline. Teman-teman kita diskusi. Saya biasa bergereja di mana. Jadi ya, kalau saya mendudukkan Yesus ini adalah satu bagian dari konsep kita keselamatan. Jesus adalah the messenger of God, sesuai dengan di dasar 4 kitab Injil bahwa Yesus ini adalah ada Bapa di situ, ada apa yang memberikan otoritas atau memberikan urapan, memberikan suatu saya coba pelan-pelan ini ya Bang menjawabnya. Jadi mungkin memberikan suatu kemuliaan, memberikan suatu tingkatan di atas rata-rata yang diutamakan pada saat itu untuk memberikan pesan tentang keselamatan gitu, tentang sebagai Mesias. Nah, konsepnya sudah berbeda. Kalau kembali ke sejarah dan dogma pasti akan berbeda. Nah, itu kita akui. Saya tetap ingin meluruskan sampai sekarang saya ini masih memegang teguh bahwa prinsip saya masih Kristen KTP saya sampai sekarang. Ya. Dan memang ada yang ngomong, mungkin ada yang pernah bertemu saya atau apa. Nah, saya punya keluarga besar itu kebetulan punya beberapa keyakinan memang gitu. Jadi kalau ritual saya berdoa, tiba-tiba saya diajak saudara saya hanya untuk berdoa ya. Misalkan tadi ada yang meninggal, teman-teman Muslim, siapa tadi saudara teman sahabat yang meninggal, teman-teman Muslim mendoakan temannya gitu. Saya tidak ngerti teman-teman Muslim berdoa versi apa tadi itu. Tapi saya ikut mencoba, saya ikut dengan pemahaman saya bahwa ini ada duka cita. Berarti ada konsep kesamaan, saya harus juga ikut berdoa dengan versi saya gitu. Ya, tentang keluarganya kita doakan. Tapi saya tidak ngerti tadi teman-teman Muslim membaca apa gitu. Jadi sampai sekarang saya masih Kristen, saya bisa ditelusuri lah semua. Justru teman-teman Muslim, teman-teman Kristen Katolik yang membuli saya atau yang memberikan justifikasi yang begitu buruk begitu ya, sampai terlalu rasis ya, ucapannya tidak ada masalah, saya terima. Tetapi saya secara kewarganegaraan sah, saya diakui sebagai warga negara Indonesia. Saya berKTP Indonesia, NIK saya ber-NIK Surabaya. Indonesia juga bisa ditelusuri, dan memang keluarga saya berbeda-beda. Memang tidak ada yang Muslim gitu. Jadi sampai sekarang, dan justru saya dari akibat daripada dogma yang tidak sama ini membuat saya dibaptis lebih dari 1 kali. Nah, ini teman-teman Katolik dan Protestan coba di notes gitu. Kenapa gitu? Tidak bisa kita masuk gereja Pantekosta Karismatik. Coba teman-teman Protestan lah, pindahlah gereja, coba pindah keanggotaan. Kemudian coba mengurus itu izin pernikahan segala macam, pasti akan berbeda baptisan, harus dibaptis lagi. Kita ngomong ya, kalau di Muslim mungkin syahadat gitu lah. Kalau di kita baptisan. Nah, jadi saya ngomong yang sederhana aja, yang kehidupan sehari bisa ditemui, enggak usah ngomong terlalu jauh. Konteks teksnya bagaimana Bapak gereja, enggak. Saya di sini ingin menyampaikan saya memang masuk ke Komal, teman-teman apalagi Muslim di Indonesia itu lebih untuk berdiskusi secara terbuka. Saya ingin mendengarkan ada kesalahpahaman apa yang perlu diluruskan. Ya, contoh semisal kita memang ada perbedaan satu tembok yang pemisah yang begitu sulit dihancurkan adalah bagaimana memahami atau mempercayai sejarah hukuman mati atau penyaliban Isa atau Yesus itu. Kristen dan Islam memang ada tembok yang belum bisa bertemu. Sampai sekarang saya merasakan, dan itu yang faktanya kan,
Kalau Kristen sudah secara sejarah mengakui, Bapak Gereja mengakui bahwa proses penyaliban, terjadinya hukuman mati itu ada. Tetapi untuk konsep di Muslim bahwa Yesus atau Isa itu tidak ada proses hukuman mati atau penyaliban, tetapi digantikan oleh orang lain. Nah, inilah ada satu tembok, ini salah satu contoh. Jadi saya diragukan di mana begitu. Apa perlu saya mesti nunjukin saya dibaptis kapan begitu dan bagaimana gitu? Ya silahkan tatap muka, siapkan, mainlah ke Surabaya, kita janjian ngopi bareng begitu. Ya saya ada gitu. Jadi ya itu Bang, sementara ya memang saya sejak beberapa kali ikut komal teman-teman diterima ini agak seru juga itu komentar teman-teman saya sendiri itu. Terima kasih. Oke, Pak Rasrum. Saya kembalikan ke forum. Bang Moto, yang lain silakan. Izin saya Bang Andi, sedikit aja mungkin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Restrum. Ya, jadi keimanan kami umat Muslim diperintahkan oleh Allah agar mentaati perintah yang pernah diberikan kepada Rasulnya terkait kepada Nabi Isa alaihissalam atau baginda Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Yesus alaihissalam. Dia diutus hanya kepada Bani Israel. Dia hanya diutus kepada Bani Israel. Di Al-Quran juga ada datanya sama seperti itu. Matius 15:24 dan Al Imran 49. Nah, kenapa kami bersikeras bahwasanya kami mengimani Yesus sebagai utusan? Karena dia mengatakan sendiri, gitu Bang. Dia mengatakan sendiri, bukan dari asumsi kami, bukan dari kehendak kami. Dialah yang menyatakan dirinya sendiri bahwasanya dia adalah utusan. Beratus-ratus data dalam Bible bahwasanya dia mengakui sebagai utusan. Nah, jadi terkait dengan siapakah yang disalib, tentu bukanlah Nabi Isa atau baginda Yesus alaihissalam. Kami percaya juga akan hal itu, karena kehendak Tuhan dikatakan Bang Zuma sebelumnya, kehendak firman Allah itu kekal. Firman Allah itu tidaklah semata-mata main-main, gitu. Jadi keinginan Tuhan di data dalam Bible, di Perjanjian Lama, di Ulangan 21, data nomor 22 dan 23, orang yang dimati di tiang salib itu dikutuk oleh Tuhan. Dan orang itu tersebut adalah orang yang jahat, yang dosanya setimpal dengan hukuman mati, dan dia harus disalibkan. Maka Tuhan mengutuk orang tersebut. Apakah kita meyakini Yesus itu adalah orang jahat? Tentu tidak. Kristen dan Islam meyakini dia orang benar. Makanya dikatakan lagi di Ulangan Amsal 11 nomor 8. Di situ dikatakan apa, Bang? Orang benar diselamatkan dari kesukaran, orang fasiklah yang menggantikannya. Nah, ini berkesesuaian dengan Al-Quran. Bukan Al-Quran mencontek, ya. Bukan Al-Quran mencontoh dari Bible, bukan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Apa artinya? Dia tidak dibunuh dan dia juga tidak disalibkan. Dia kuangkat ke langit, kata Allah. Dan dia, yang orang yang mati di tiang salib itu, diserupakan wajahnya dengan Nabi yang kuangkat ini. Berarti peristiwa itu memang ada, tapi oknum yang disalib itu bukanlah baginda Yesus alaihissalam ataupun Nabi Isa alaihissalam. Bukan, Bang. Yesus itu orang benar. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Aku tidak membenarkan orang yang bersalah. Itu kata Tuhan dalam Bible Anda sendiri. Jadi kami datang kemari, duduk di sini, berdiskusi dengan teman Kristen. Kami hadir untuk memuliakan nama Yesus alaihissalam dan seluruh keturunannya, baik dari Abraham sampai ke Yesus. Itu. Makanya Yesus berkatakan di Yohanes 16 nomor 14, roh kebenaran ini datang memberitakan suatu kebenaran yang itu bukanlah dari perkataan itu bukan dari dirinya sendiri. Apa yang dikerjakannya itulah yang dia dengar. Dia datang memuliakan aku, kata Yesus. Siapakah dia? Pauluskah atau Rasulullah? Tapi kita semua harus ingat, teman-temanku semua Kristen, ya, baginda Nabi Muhammad itu adalah saudaranya daripada Yesus itu sendiri. Saudaranya dari kalangan Nabi Ismail. Ismail itu adalah kakeknya juga, kakeknya Yesus.
Nabi Muhammad itu kakeknya juga Nabi Isa alaihissalam, itu kakeknya. Sampai ke Abraham. Yang paling sedih kami bang, dalam berdiskusi kami melihat forum-forum komal-komal Kristen menghujat Nabi kami. Menghujat Nabi kami, baginda Nabi Muhammad, kalau dikatakan tak apa-apalah mereka. Mereka nggak ngerti, nggak tahu kita seperti itu. Mereka menaruh kebencian sangat luar biasa. Padahal ajaran mereka ini berkesesuaian dengan apa yang Yesus sampaikan. Apa kata Yesus di Matius 23 nomor 15? Celakalah hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan kau orang munafik. Apa kata Yesus selanjutnya? Apa yang dikecam Yesus tentang mereka sehingga mereka disebutkan oleh Yesus celaka? Sebab ahli Taurat, orang Farisi dan orang munafik ini mengarungi lautan, menjelajah daratan, lalu mentobatkan satu orang untuk masuk ke dalam ajaran agamanya. Dan lalu orang itu kau buat 2 kali lebih jahat daripadamu. Siapakah ini? Siapakah dia? Nah, dalam kajian saya bang, Paulus ini berada di antara mereka, berada di antara ahli Taurat dan orang Farisi. Paulus lah oknumnya. Yesus juga sempat mewaspadai, memberikan pesan kepada murid-muridnya. Matius 7 nomor 15. Waspadalah terhadap nabi palsu yang akan datang kepadamu. Kepadamu ini siapa? Kepada seluruh Bani Israel, yang dimanapun mereka berada. Waspada kata Yesus, yang datang kepadamu. Dia menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Itu kata Yesus. Apa yang mereka lakukan terhadap bangsa Bani Israel di luar sana? Apa yang mereka lakukan? Yaitu mengajarkan untuk melepaskan hukum Musa. Kisah Para Rasul 21, data nomor 21. Itu mengajarkan hukum Musa, mengajarkan untuk melepaskan hukum Musa serta memerintahkan supaya anak-anaknya tidak lagi disunat karena mereka sudah terlanjur disunat dan tidak lagi mengikuti adat istiadat Yahudi. Itu diyakini oleh orang-orang pada kala itu dengan ajaran si Paulus. Kisah Para Rasul 21 itulah datanya bang. Jadi saya rasa cukup dulu sekian teman-teman, lanjut yang lain dulu. Bang Mori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya boleh menambahkan sedikit bang? Silakan abangku, Masya Allah. Oke. Pak Rostrum ya, saya dulu seperti Anda juga ingkar terhadap Bibel dan ajaran-ajaran Kristen, sehingga saya meninggalkan agama itu. Jadi sebetulnya yang saya pelajari, Kristen itu bukan agama Pak. Yang saya pahami dan saya dapati dalam Bibel, Kristen itu bukanlah sebuah agama. Apalagi kalau itu disandarkan kepada Yesus. Itu keliru. Karena Yesus sendiri tidak pernah mengenal yang namanya Kristen. Tetapi yang saya pelajari ketika saya dulu Kristen, bahwa Kristen ini adalah komplotan. Komplotan yang dibuat oleh Paulus CS. Sehingga salesmennya ini adalah si Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka ini adalah sales daripada si Paulus. Kemudian mereka membuat sebuah kitab. Nah, itulah kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang hari ini teman-teman Kristen itu menganggap itu sebuah Injil. Itu ada satu keanehan di situ. Kemudian menjadikan surat-surat Paulus, Yakobus dan Petrus itu sebagai firman. Dan yang paling parah, teman-teman orang Kristen menjadikan surat Yudas Iskariot sebagai firman, padahal jelas-jelas dia adalah seorang pengkhianat. Nah, ini yang fatalnya. Makanya dulu saya ketika berdiskusi dengan 3 orang pendeta itu saya sampaikan, kita ini bukan agama Pak, bukan agama. Ya, kita ini para gerombolan ini. Ya, gerombolan yang mengikuti ajaran Paulus. Yang membuat skenario bahwa seolah-olah Yesus itu yang mati di kayu salib, padahal yang sesungguhnya adalah Yudas Iskariot. Nah, ini yang perlu kita pahami Pak. Nah, makanya perlunya kita belajar. Makanya di Islam itu kita disuruh berpikir, bukan cuma sekedar baca tetapi berpikir.
Nah, itu yang Bapak perlu pahami, bahwa Kristen itu bukanlah agama. Kalau menurut saya sesuai dengan hasil penelitian dan juga hasil penelusuran saya dalam Bible, dan belum ada satupun pendeta yang mampu menunjukkan ke saya bahwa Kristen itu adalah sebuah agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam atau agama yang dibawa oleh Yesus sendiri. Tidak ada. Nah, makanya saya berani katakan bahwa kalian ini, khususnya para pendeta ini, kaki tangan salesmennya Paulus. Ya. Kenapa saya sampaikan sales? Sales ini, Pak, mereka bekerja untuk mendapatkan uang. Saya bisa buktikan itu. Nah, pendeta selalu mengajarkan tentang perpuluhan. Dan kalau dalam Kristen Protestan, kita ada namanya adalah peneguhan CD. Peneguhan CD itu adalah tipu daya para salesmen ini, Pak, untuk mendapatkan duit. Kalau dulu di zaman saya pada tahun 2008, diteguhkan CD itu wajib membayar 300.000 per tahun per manusianya, bukan per keluarga, per manusianya. Nah, makanya saya katakan ini adalah ormas atau salah satu gerombolan. Begitu, Pak. Saya bisa buktikan. Siapa pendeta yang berani duduk diskusi sama saya akan tunjukkan bahwa Kristen itu bukanlah agama, Pak. Bukan. Tapi mereka adalah gerombolan. Tuh, Anda harus pelajari latar belakangnya Paulus ini. Saya akan singkat, Pak. Paulus itu adalah gerombolan yang ingin menumpas murid-murid Yesus yang saat itu memberitakan Injil. Karena dia tidak mampu, begitu besar perlawanan murid-murid Yesus saat itu, sehingga dia pura-pura ketemu dengan Yesus. Padahal Yesus sendiri sudah memperingatkan, Pak, bahwa akan ada Mesias palsu. Dan apabila kalian melihat ada Mesias di sini, Mesias di situ, jangan percaya. Dan camkan itu, kata Yesus. Nah, ini kok Paulus katanya ketemu Yesus, dipastikan itu bukan Yesus, Pak. Itu setan yang dia ketemu itu. Itu iblis yang dia ketemu itu. Nah, dari saat itulah Paulus mulai merancang sebuah ide untuk membuat satu persekutuan atau gerombolan yang dinamakan Kristen, Pak. Jadi seperti itu. Nah, maka sales-salesnya inilah bertindak membuat satu cerita lelucon, dongeng sebelum tidur. Dibuatlah oleh Matius kitabnya, dibuatlah oleh Lukas kitabnya, dibuatlah oleh Markus kitabnya, dibuatlah oleh Yohanes kitabnya. Dan keempat kitab ini, Pak, kontradiksi. Banyak ayat kontradiksi di dalam. Kalau saya mau tunjukkan ke Bapak, itu bukan cuma puluhan, Pak, ayat kontradiksi, tapi ratusan ayat kontradiksi. Apakah itu disebut sebuah firman dari Allah atau dari Tuhan? Nggak mungkin. Dan kita patut, Pak, mencurigai si Paulus ini. Patut kita mencurigai. Dan harus kita curigai. Karena rekam jejaknya betul-betul tidak seperti yang Yesus sampaikan dalam Bible. Nah, Yesus sudah peringatkan, yang sudah disampaikan tadi Bung Cinta itu. Nah, akan ada nabi-nabi palsu setelahku. Kalau ada nabi palsu, artinya akan ada nabi asli. Siapa nabi palsu itu? Yesus terangkan, Pak, dalam Bible juga. Pada kitab Matius 7 itu, Bapak baca tuh secara detail di situ. Para nabi-nabi palsu itu adalah mereka yang mentuhankan Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, bernubuat dengan nama Yesus. Maka perhatikan, Pak. Dua manusia kontroversi ini, yang satu Paulus, yang satu nabi kami, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Anda tanya, Pak, kepada ustadz-ustadz, kiai-kiai, pernahkah Nabi Muhammad bernubuat dengan menggunakan nama Yesus? Atau mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus? Tidak ada, Pak, akan Anda dapat di hadis doif sekalipun. Tetapi Anda simak, Pak, Anda saksikan itu di kitab-kitab Anda. Bagaimana Paulus bermujizat, bernubuat, mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Nah, maka di sini pastikan, Pak, bahwa kita sematkan kedudukan itu kepada si Paulus, bahwa dialah nabi palsu itu yang menyesatkan umat manusia. Ya, mungkin begitu, Pak, narasi sedikit dari saya. Kalau Bapak sudah menemukan kebenaran Islam, segeralah Anda masuk Islam, Pak. Karena tiket Anda untuk masuk surga adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barakallahu fiik. Lanjut, teman-teman. Masya Allah, luar biasa. Saya belum nggak kepikiran bisa seperti itu narasinya. Sekian lama. Lanjut.
More, monggo. Bang Cinta, maaf. Ini Bang Zuma asli ya? Kayaknya ada Bang Zuma palsu juga nih. Iya, Ki, Bang Zuma asli tuh beliau. Masya Allah, barakallah Bang Zuma. Saya kemarin ke Makassar, roadshow di Makassar, nggak sempat ketemu beliau karena saya harus segera ke Poso kemarin. Ingin silaturahmi ke beliau. Insya Allah semoga Allah mudahkan saya bisa berjumpa dengan gurunda tercinta. Insya Allah. Ya silakan Abang Rostrum ditanggapi atau gimana? Ya terima kasih. Begini ya Bang, saya punya rekan-rekan juga Muslim yang bertemu secara fisik ya, istilahnya tidak bertemu di formal seperti ini. Saya memang masuk itu untuk berdiskusi dan berdialog. Jadi memang ada beberapa hal yang perlu harusnya saya itu juga berapologet gitu, dan saya berapologet cuman terlalu halus ya, jadi dianggap oleh teman-teman Kristen yang gabung itu dianggap saya ini tipu-tipu gitu. Karena begini ya, saya ingin diskusi itu memang lebih kepada tinjauan akademis, bagaimana tinjauan teks, bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga akan bertemu di dalam satu tatanan konsep ketuhanannya, di mana ada unsur ketidaktepatan dan di mana unsur ketepatannya gitu. Nah, untuk mengenai pendapat Abang yang tadi tentang Kristen begini begitu dan ya itu saya tidak perlu berkomentar ya, karena ya sekali lagi ini diskusi yang sangat terbuka, berarti saya juga harus terbuka untuk mendengarkan seperti itu dari teman-teman Muslim, untuk karena ya memang agama warisan atau pemahaman tentang ketuhanan ini kan kita sudah generasi kesekian gitu. Jadi diskusi ini kan kalau saya itu bagaimana di mana ada kesalahpahaman, di situ kita coba dudukkan mana yang perlu kita koreksi dari sisi terjemahan supaya nanti menjadi tepat begitu. Nah, urusan nanti tentang percaya atau meyakini sesuatu agama itu sebagai kebenaran, itu kan hak pribadi masing-masing, seperti itu. Jadi tentang bagaimana ya, tentang konsep-konsep, tentang doktrin, dogma atau pengajaran, saya rasa semua agama lebih mengklaim bahwa agamanya itu selalu benar gitu. Nah, kalau Kristen memang bukan agama, itu sudah dikhotbahkan sejak awal bahwa Kristen memang bukan agama gitu. Ini oleh para pendeta-pendeta begitu. Dan saya pun juga mendengar setiap saya ke gereja begitu. Memang kita bukan agama gitu. Terus kemudian kita bukan logika, akhirnya pembelajarannya lebih kepada dogmatis gitu. Jadi nah itulah yang saya bisa tanggapi ya Bang. Masalah nanti tentang pemahaman kekristenan menurut Abang seperti apa, ya saya harus menghargai itu sebuah kemajemukan ya. Seperti itu Abang. Terima kasih. Saya sedikit tanggapi ya Bang ya. Jadi memang gini Bang, ada kesalahan awal yang dilakukan oleh para pendeta-pendeta ini. Saya mau jawab teman-teman tadi yang nanya, iya saya benar Pak, saya mantan Laskar Kristus Poso. Betul, saya dulu yang memerangi kaum muslimin di Poso, alhamdulillah Allah beri hidayah. Jadi saya ingin meluruskan Pak,
Nah, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pendeta ini tidak jujur masalahnya. Nah, kesalahannya mereka di situ. Mereka tidak mau jujur. Nah, beda dengan kita umat Islam. Menyampaikan sesuatu itu sekalipun itu pahit, kita sampaikan itu. Sekalipun itu pahit, tetap kita sampaikan. Terserah orangnya mau terima atau tidak terima, monggo. Itu Anda. Tetapi dalam menyampaikan suatu kebenaran, nggak ada toleransi, Pak. Apalagi dalam hal akidah, nggak ada toleransinya. Dan kalau mau bicara toleransi, umat Islam itu toleransinya luar biasa. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Monggo. Anda mau menyembah apa saja, mau menyembah kayu, mau menyembah patung apa saja, monggo. Begitu juga sebaliknya, jangan larang kami. Nah, saya ingin meluruskan tadi itu tentang kesalahan pendeta. Bagaimana Nabi kami diutus ini untuk mengklirkan masalah ini sebetulnya. Ingin mengklirkan agar tidak ada lagi perdebatan di antara kita perihal yang siapa yang disalib dan siapa yang mati di kayu salib itu. Sebetulnya Al-Quran itu datang meluruskan. Nah, saya punya kajian kemarin, Pak, tentang perbandingan antara Bible dan Al-Quran. Jauh banget perbandingannya, Pak. Antara buatan manusia dan firman Allah. Firman Allah itu kalau kita, Pak, meyakini Al-Quran itu kalamullah. Dan kita harus beriman kepadanya, karena salah satu rukun iman kita adalah beriman kepada Al-Quran. Nah, yang ingin saya sampaikan poinnya di sini, Pak, kesalahan pendeta itu tidak mau jujur menyampaikan kepada umatnya bahwa kalian harus disunat, kalian harus sholat, kalian harus berhijab, kalian jangan makan babi. Dan itu perintah dalam Bible. Stop kalian melakukan itu. Apalagi sampai kalian mau menyembah manusia, mentuhankan manusia, itu perbuatan terkutuk itu. Itu perbuatan terkutuk dan sangat dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat itu manusia seperti itu. Iya, dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu musyrik, mempersekutukannya. Saya kasih logika, Pak, contoh. Anda, istri Anda tidak bisa masak, Anda tidak persoalkan itu. Iya, istri Anda tidak bisa masak, nggak masalah. Tidak bisa cuci piring, Anda tidak permasalahkan. Tetapi ketika istri Anda sudah menyimpan laki-laki lain, itu pasti Anda permasalahkan. Anda pasti permasalahkan itu. Begitulah Allah, Pak. Ya, Allah itu dosa yang lain Allah bisa ampuni dengan rahmatnya yang sungguh luar biasa. Tetapi Allah tidak akan pernah ampuni, Pak, ketika Allah itu sudah diduakan. Karena Dia yang ciptakan kita. Contoh, bapak yang nafkahi istri bapak. Bapak yang beri dia nafkah, bapak yang belikan dia kosmetik apa segala macam. Berikan dia penaungan, kemudian dia menyimpan laki-laki lain, pasti bapak murka. Itu logika sederhana dalam Islam. Gitu, Pak. Makanya Allah melarang itu. Nah, pendeta tidak mau jujur dengan itu. Karena kenapa? Kalau mereka jujur, semua jemaahnya akan kembali ke fitrahnya. Kemana? Ke Islam. Kalau jujur pendetanya. Kenapa mereka tidak mau jujur? Karena takut kantongnya robek. Jadi seperti itu, Pak. Dan saya terus terang kepada pendeta. Saya sampaikan dulu ketika saya diskusi dengan pendeta Imade Supratnyana, Master Teologi alumni Manado di Desa Peleru, Pak. Saya sampaikan. Dan dia mengaku jujur sama saya. Kalau bukan karena uang 7.000 rupiah, dia tidak ada di sini. Loh. Jadi seperti itu, Pak. Dan memang makanya Bible ini dijadikan sarana untuk mencari uang. Ya, saya sepakat dengan kata Bang Suma. Kita, Pak, bukan manusia pengumpul koin. Wallahi, Pak, enggak. Kita bukan tipe pengemis seperti Ibrahim, Saifuddin Ibrahim. Bikin komal, bikin akun itu untuk ngemis-ngemis. Enggak ada kita seperti itu, Pak. Kita umat Islam itu para pejuang yang menginfakkan harta dan nyawa kami. Jangankan harta, Pak. Jangankan harta. Nyawa sekalipun kami tidak perhitungkan ketika agama kami dilecehkan, atau ketika Al-Quran kami dilecehkan, atau ketika Rob kami dilecehkan. Maka nyawa itu tidak ada harganya bagi kami. Dan kami akan serahkan semuanya untuk agama Allah. Nah, itu bedanya, Pak. Para pendeta dengan kami, para da'i, yang menyampaikan kebenaran Islam. Kami tidak dibayar, Pak. Bahkan kami merogok kantong kami, keluarkan uang kami untuk mendakwakan Islam. Nah, kalau pendeta bedanya, mereka kumpul duit perpuluhan dan kelenteng untuk mengisi dapurnya. Dan ini nggak bisa dipungkiri, Pak. Saya 31 tahun saya Kristen. Saya lahir 31 Juli 1983 di Desa Bategencu. Dan saya masuk Islam
pada tanggal 5 Februari 2014 di Desa Peleru. Saya tinggalkan Pak karena saya mendapatkan kebenaran dalam Islam. Saya mendapatkan kebenaran Islam itu bukan di Al-Quran Pak sebelumnya, tapi dalam Bible. Jadi saya sarankan kepada Anda Pak, sebelum Anda terlambat, segeralah Anda login Pak. Ya masuk Islam, rahmatan lil alamin. Sebelum Allah mencabut nyawa Anda. Karena ketika nyawa Anda sudah dicabut, tidak ada Pak. Tidak diterima lagi amal-amal Anda itu, tidak diterima lagi. Anda akan dihisap. Iya. Jadi mungkin begitu ya teman-teman, saya sekalian narasi ini sekaligus mau pamit. Di sini sudah mau jam 6, sudah setengah 6 lewat, saya mau persiapan, mau mandi. Saya tadi baru pulang juga dari pedalaman, mengontrol peternakan hewan kami, para mualaf, kami buat peternakan di sini. Doakan semoga saya dan teman-teman di sini yang sedang berjuang di tanah NTT diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya asli Poso, saya bertugas di NTT. Alhamdulillah saya hari ini menaungi para mualaf di sini, membimbing para mualaf-mualaf di sini, dan dengan izin Allah sudah 16 orang yang kami syahadatkan, sudah 24 orang yang kami kirim di pondok pesantren untuk kami sekolahkan. Masya Allah. Mungkin begitu teman-teman, saya mau turun dulu, saya mau Assalamualaikum beres-beres. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Zuma Gurunda yang tercinta. Barakallah. Masya Allah. Iya Bang. Gurunda Jika sedikit Iya. ada kabar Iya, duka gimana? Gurunda udah dapat kabar Iya udah. akhirnya Iya. Pak Solid meninggal ya. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita turut berduka cita ya. Innalillahi wa Tadi inna juga ilaihi saya sudah raji'un. mendoakan beliau. Semoga dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang diberi nikmat keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal. Amin amin ya rabbal Bang alamin. Laskar, Maaf Gurunda. Ya, gimana Bang Zuma? yang kemarin yang di pose itu ya, Betul Bang. kok suaranya mirip? Orangnya emang betul ini. Iya, saya Pak Bang Zuma sudah orangnya. Alhamdulillah Angkatan kita bisa berapa di ketemu ya. sana? Ngobok-ngobok kemarin itu tahun berapa, Bang? 98 sampai 2007, puncaknya 2007 Bang. Saya terlibat di 2002, 2000 sampai 2002. Jangan-jangan kita satu Medan. Astagfirullah. Jangan-jangan salah satu yang kena bambunya Bang Zuma ini, rotan. Allahu Ya, Akbar, Masya Allah. Masya Allah. Saya Bang Zuma, nanti saya DM antum ya. Nanti saya DM kita, nanti saya mungkin akan ke Sulawesi, kita ketemu. Saya kangen sama antum. Insyaallah kita Allahu Akbar, diskusi-diskusi. Ya, Masya Allah. Saya pernah- saya kemarin sempat lihat akunnya Bang Zuma, kok ini malah melecehkan Islam. Wih, kayaknya bukan nih. Iya, saya Bang, maaf Bang ya, saya baru sebulan ini main di TikTok, baru sebulan diajak sama teman. Allahu Akbar. Iya, saya 98 akhir sampai 2001 di dalam sama teman-teman tablik. Allahu Akbar. Pasukan dari Luwu melintas ke dalam ke Poso, tapi saya nggak beberapa hari di atas di sana sih, karena saya harus kejar kampus juga. Itu makanya aku bilang jangan-jangan takut, kita Bang. sering mengintai di Iya. sana ini. Saya takut Bang cerita ini. Saya kemarin akun saya itu di PL 10 hari gara-gara cerita itu Bang. Oh, iya. Iya. Waduh, iya. ini bahaya ini teman-teman. Ya, pasukan jihad dan pasukan laskar ini ketemu ini. Masya Allah. Allahu Alhamdulillah ya Bang, kita dipertemukan dalam satu akidah sudah ya. Masya Allah ya. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Masya Itu kemarin gerakan teman-teman itu merambah sampai di tempat saya, Bang. Sampai tahun 2000 itu nyebrang ke Wotu sampai masuk. Sampai kan titik puncaknya kemarin untuk di daerah saya itu kan adanya di Dandang kemarin itu. Dengar nggak? By Design Bang, By Design. Saya tahu, saya tahu banget ceritanya. Karena saya Iya. saya di kemarin Bang di situ yang megang HT, yang dulu kan belum ada HP Bang, masih HT. Iya. Handle tackle itu masih itu yang kita pakai. Jadi Iya. masanya Bahaya saya ini. tahu. Kalau ketemu ini bahaya nih. Ini Masya Allah, Masya Allah. banyak hal yang perlu diceritakan gimana medan perang pada saat itu. Allah. Insya Allah Bang. Nanti itu akan kita pakai untuk, makanya saya gini Bang. Saya punya kajian kemarin itu membongkar strategi misionaris dalam memurtadkan orang Islam. Dan itu saya punya bukti dan data yang cukup valid, insya Allah untuk membongkar kebiadaban mereka. Iya. Ya, karena memang kita Allah Islam sama kayak Bang Zuma, kita diajarkan untuk menampilkan data, bukan asal bacot.
Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi Ya, teman-teman, Bang Zuma, tahun saya minta maaf ya. ini Bang Zuma. Oke, Saya silakan, harus silakan. beres-beres dulu ini. Insya Allah saya follow ya Bang Zuma ya. Oke, baik, kita saling Oke, follow, oke, Bang. ya. Iya, Kita ya, sudah siap, satu Bang Zuma, barisan, Tan. Kemarin Amin, kan Allah hampir Akbar. ya, hampir kita saling gigit, ya. Iya. Masya Habis saya Allah. gigit. Oke, oke. Ya, jazakallahu khair semua teman-teman. Barakallahu Iya, fikum. khair. Assalamualaikum Wafikum, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ya, keren Bang ini, Zuma. keren. Iya, Bang. Ya, tadi lama itu. Ya, saya ini Mbak, berkomentar tentang beberapa kawan-kawan yang, ya saya juga sama. Jadi saya bercerita, Bang, di sini TikTok itu diizinkan oleh pemerintah Singapura itu belum sampai 2 tahun ya, 2 tahun nggak sampai ya. Itu diizinkan, disahkan oleh pemerintah Singapura, dilegalkan begitu. Sebelumnya nggak bisa, Bang. Jadi Oh, gitu ya. saya kalau membuka sedikit TikTok di tahun 2023 itu ya, itu saya mesti nyebrang ke Malaysia dulu, Bang. Waduh, saya mesti ke darat ya, nyebrang pakai train. Ya agak lama ke imigrasi kan, lompat-lompat segala macam gitu. Jadi saya mesti pindah ke sana. Jadi mau ikut gabung nggak bisa karena saya harus kembali gitu. Jadi baru setahun ini oleh pemerintah Singapura TikTok disahkan gitu, dan akhirnya saya bergabung. Nah, saya itu sebenarnya ingin sekali bergabung dengan Abang Suma di online itu adalah saya ingin ikut mendukung barisan Opa Sulistyo dengan Om Eras ya, Om Erastus Sabdono dan Opa Sulistyo yang begitu dikucilkan gitu. Nah, saya sebagai angkatan muda ini membantu beliau untuk bersuara gitu. Nah, Bang Zuma cukup berjasa menurut saya dan komunitas kami terhadap dobrakan-dobrakan atau ya memang ada kegaduhan ya, membuat sakit hati orang lain dan segala macam, yang tersakiti ada. Tapi di sisi lain kami merasa berterima kasih bahwa gerakan kami di bawah tanah ini juga bisa muncul ke permukaan gitu. Salah satunya ya adanya Abang Suma dan kawan-kawan gitu. Jadi berterima kasih gitu. Jadi teman-teman yang ikut bergabung, bukan saya ingin bertoleransi, mari kita menyatukan keimanan, bukan itu, tetapi mungkin saya di jalan sebelah kiri, Abang Zuma dan tim di sebelah kanan untuk beriringan karena ada satu tujuan yang sama, yaitu bahwa teks asli terjemahan ini harus dikembalikan gitu, Bang. Iya, Bang. betul. Terima kasih. Iya. Pendeta Yakub Sulistyo juga kulihat ada beberapa video saya yang beliau tampilkan di depan jemaat. Beliau sangat mendukung kemudian gerakan kami sebagai apologet Islam untuk mengembalikan marwah Bible pada pokok utama, yaitu original teksnya dengan terjemahan yang jujur gitu. Kalaupun setelah itu terjadi nantinya Kristen dan Islam itu harus berdialog, maka tentu yang ada bukan lagi nuansa debat, tapi diskusi ilmiah. Karena masing-masing kita sudah punya pondasi, maksud saya pilar yang jelas terkait dengan agama kita masing-masing. Tidak adanya keabu-abuan yang sengaja untuk dihembuskan dari pihak tertentu untuk melebur kekristenan itu masuk ke dalam pengajaran-pengajaran Al-Quran. Nah itu saya katakan bahwa ya harus semakin banyak saudara-saudara Kristen semacam saudara kita ini, Rostrum ini, untuk menyuarakan itu supaya jemaat-jemaat Kristen ini nggak terlalu jauh tergelincir meninggalkan Bible itu sendiri, dan Kristen akhirnya menjadi satu agama atau satu aliran kepercayaan yang memiliki jati diri gitu, jati diri selayaknya Islam, selayaknya Hindu, Buddha. Jangan kelihatan sebagai agama pengaco gitu. Yang saya lihat ini kayak seperti anak pertama dalam rumah tangga yang mengganggu adik-adiknya gitu loh, usil. Gak peduli adiknya nangis, gak peduli adiknya itu keberatan.
Pokoknya ya aku senang comot barangmu, pokoknya kan aku kakak semua gue. Itu yang terlihat, sehingga arogansi beragama itu muncul ketika kita menelaah apa yang terjadi antar Islam Kristen di dunia diskusi gitu, dalam hal ini debat. Nah, itu yang muncul tuh, adanya kepongahan beragama yang ya apa istilahnya bahasa Inggrisnya itu ikut saenake dewe gitu loh, jangan saenake dewe gitu. Orang Barat bagian Afrika Timur itu mengatakan seperti itu, ya semua gue, saya kan senior, suka-suka gue. Nah, makanya Bible itu betul, Bible itu bimbingan Belanda, karena orang Belanda yang menerjemahkan kemudian Bible ini dengan salah gitu loh. Seperti itu Bang Rostrum, supaya Kristen itu punya harga diri, punya jati diri. Itu tadi bahasa suku Benyamin, Bang. Gimana? Bahasa suku Benyamin tadi itu. Bahasa suku Benyamin, iya. Ikut cengen saenake dewe gitu loh. Jadi Bible itu bimbingan Belanda ya, Gunda? Iya, bimbingan Belanda. Benar, itu benar. Iya betul itu. Itu betul. Setuju. Iya betul. Nah, inilah cendikiawan yang muncul kemudian di antara saudara-saudara Kristen, justru dikucilkan gitu loh. Dikucilkan, dianggap sebagai pengacau, dianggap sebagai ya teror terhadap iman Kristen, teror terhadap keadaan Kristen hari ini. Padahal ya mereka lah Kristen yang benar, mereka lah pengikut Yesus yang benar, mendudukkan pengajaran sesuai dengan Bible yang aslinya gitu loh. Betapa indahnya kemudian ketika Kristen itu tampil dengan Bible-nya sendiri tanpa harus masuk ke ranah Al-Quran. Oh, itu indah kali. Kita berdiskusi sesuai dengan pola kita masing-masing. Kalau kayak gini kan abu-abu. Tiada Allah selain Tuhan, kan aneh gitu ya. Itu satu ungkapan-ungkapan yang membodoh-bodohkan gitu. Makanya tadi sengaja saya mengangkat tema akal dan iman, supaya orang-orang Kristen awam ini bisa belajar dengan baik. Ya bukan kita mau menggurui, tapi apa ya, akal itu memang menjadi nomor wahid untuk menentukan satu keadaan, benar tidaknya sesuatu. Saya kira begitu Bang Rostrum, terima kasih banyak atas kehadiran saudara saya ini di tengah-tengah maraknya apologet antar Islam dan Kristen yang ada di Indonesia ini. Demikian. Iya, Bang. Saya sangat senang sekali ya akhirnya bisa berdiskusi di atas, jadi biar tidak terjadi kesalahpahaman. Cuman terkadang timnya Bang Zuma itu kalau bercanda agak suka keterlaluan gitu. Ayo segera login Bang, login. Terus yang memperjuangkan somasi ini ke lembaga Bible siapa gitu kan. Ya saat ini saya tidak ada keperluan untuk login atau logout ya, tapi bagaimana beriringan ini nanti di satu jalur terpisahkan oleh pembatas jalan untuk kita menuju di ujung sana nanti gitu. Nah, perkara nanti setelah itu kan tidak ada kepentingan login logout gitu. Kebetulan ada satu konsep satu poin yang sama, kemudian dan saya dengan Om Eras, saya kalau memanggil Pendeta Erastus itu Om Eras, kemudian kalau memanggil itu Opah Sulistyo gitu, karena ya beliau kita sih diskusi, ayo kita naik ini, ayo yang muda mana, kita ini yang tua-tua ini sudah bagaimana nggak dipercaya sama yang muda, ayo yang muda mewakili gitu Bang. Waduh, jadi ada Bang Zuma di ini itu juga sampai terkenal di ini ya Bang ya, di kalangan saya juga beberapa menyebut Bang Zuma. Bang Zuma apa itu? Siapa? Apa gitu? Baru cari-cari mungkin di sekian ya di hampir 9 bulan terakhir inilah mungkin ya, atau 8 bulan atau 6 bulan ini mulai mencari-cari gitu. Itu Bang. Terima kasih saya. Iya Bang. Ya. Jadi ini ada nuansa baru ketika kemudian kelompok pejuang dari kelompok Bang Rostrum ini bisa turun ke lapangan, memberikan edukasi gitu ya. Sehingga kami umat Islam itu merasa terbantu untuk menyadarkan jemaat-jemaat yang tidak tahu tentang sejarah Bible. Yang mereka tahu ya cuman manggut-manggut apa yang muncul dari suara dari mimbar,
Itu aja yang diaminkan. Ya, dengan adanya saudara Rostrum ini kita berharap kelompok beliau semakin banyak, semakin besar. Nah, kalau beliau ini dengan kelompoknya sudah besar, ya kan fitrah, fitrah atau apa ya bahasanya ya? Keadaan Kristen ini kan tak jauh beda dengan Islam dalam hal mencari pengikut. Nah, kiprah Kristen itu kemudian digaungkan dengan pola Bible dalam dudukan yang betul. Begitu juga Islam. Maka kita bisa saling perang logika, diskusi, debat dengan ilmiah. Karena kita sudah mendudukkan poin-poin yang harusnya pada tempatnya. Tidak seperti yang tadi ku bilang, wah ugal-ugalan dia. Ya sambil makan, sambil berjalan, sambil pipis, sambil makan. Nah itulah dia yang kita hadapi selama ini. Gak peduli dia, mau EGP lah intinya. Kalau saudara Rostrum ini kan artinya menjelaskan duduk yang benar itu berdasarkan Bible awal mula kayak mana. Begitu saya kira teman-teman sekalian, karena tempat saya ini udah mau maghrib juga. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi habis maghrib waktu Makassar. Silakan diambil alih adik-adik sekalian. Saya mohon rehat sejenak untuk menjelang maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Halo, Kores, apa kabarmu, saudaraku? Akhi Erik, lelah dan tampan seperti biasa. Masya Allah. Kemana aja? Kongres nih. Wah, Akian, Gue. syukurin. Ini bagus buat terapi, Aki. Ya. Bang Andi, monitor Bang Andi. Bang Andi. Tuh, Bang Andi kayaknya jauh dari dapur. Bapak tadi udah turunnya? Waduh. Langsung turun dia. Takut diajak masuk Lagi Islam. mandi. Jam berapa Bang Kores berangkat? Kalau bisa malam ini gas. Kalau bisanya besok gas. Jumat aja, Jumat seperti biasa. Saya kalau hari biasa, tahu sendiri. Gimana kalau Jumat? Jumat. Iya, ayo. Besok kan berarti kan? Besok Kamis. Tapi jangan, ayo. Sesegera mungkin tanggal 23 terakhir. Ya udah, ayo besok aja. Malam ini. Malam ini lebih bagus. Itunya gimana? Udah. Kenapa Kang? Udah, Ahimoto tuh kabarin. Ahimoto monitor nggak? lagi meeting di sekolahan. Oh, lagi meeting. Oke. Ini saya malah dijadiin moderator. Cek. Kenapa Kang? Nggak, itu yang tadi telepon sama anaknya. Oh itu Gimana? jadi kita baru teleponan sama anaknya Bang Talib. Beliau adalah seperjuangan dengan kami hari ini. Rencana malam ini juga akan dikebumikan. Itu sih, jadi kami mohon doa teman-teman semua. Semoga almarhum Bang Talib. Nama lengkapnya Bang Talib ya, Kang ya? Iya. Ya, husnul khotimah, mendapat tempat yang layak. Insya Allah saya pribadi akan membantu beliau dalam hal apa ya, bantu-bantu buat uang duka lah, gitu ya. Itu aja sih teman-teman. Saya nggak enak lah meminta yang kayak begitu, tapi saya akan segerakan itu Kang. Itu sih Kang, minta rekeningnya aja Kang dari anaknya. Iya, siap. Rekeningnya ada sih di saya. Saya biasa sama dia ini yang Canva semuanya kan ngumpul di situ. Takut nggak bisa. Nanti ditelepon lagi aja. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innalillahi. Jadi beliau ini teman seperjuangan kami dari sebelum TikTok ya Ikhwan ya. Dari sebelum TikTok. Itu dari zaman Zoom beliau ini. Dan beliau itu bukan striker, tapi beliau adalah yang punya Zoom gitu. Admin dia, admin saya itu.
Itu dah. Dia admin kita semua, admin Bang Julius, dia itu admin. Beliau orang di belakang layar. Ya, kayak itu sama keren. Kalian nggak kenal, tapi buat kami jasanya sangat banyak gitu, terutama mengenai menyiarkan dakwah kita di sini, pembubukan Tritung gitu, Ikhwan. Jadi mohon doanya ya. Menyiapkan arena. Itu menyiapkan arena bertahun-tahun di Zoom MDM ya. Iya. Ya itu. Iya, MDM. Itu Kang Yan, ada tamu, Kang Yan, tolong disapa Kang Yan. Afwan. Oke, Assalamualaikum. CKN apa ini ya? Jadi teman yang ingin berbagi maupun masih ada waktu, Andri, mungkin bisa meringankan keluarga, ya hubungi saya aja. Nanti tak langsung ngasih nomor rekening anaknya langsung, supaya meringankan bebannya dalam hal dikebumikan malam ini juga. Itu kira-kira ya teman-teman. Kami tunggu aja. Silakan lanjut. Oke ya. Silakan Bang Andri. Andri sama CK Andri. Sahaya. Ya. Ya, assalamualaikum saudara-saudaraku semua yang ada di atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah baik. Saya menyimak sih beberapa bulan terakhir ini debat antar lintas agama ini. Mungkin ada yang mau saya sampaikan. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan waktu. Sebenarnya di sini kan banyak kita memualafkan ya saudara-saudara kita yang di sebelah, dan tentunya buat agama Muslim sendiri memperkuat diri keimanan kita. Kalau saya secara pribadi, saya sih memualafkan diri secara mualaf kecil. Bagi saya mualaf kecil itu bagaimana saya lebih kuat lagi dalam beribadah, fokus dalam sholat. Oh seperti ini. Oh seperti ini, kebenaran-kebenaran sebenarnya terjadi. Itu bagi saya bersyukur sekali ikut menyaksikan debat lintas agama ini, Bang, seperti itu. Nah, terkait sama yang barusan diskusi Bang Zuma dengan Bang Rosrum, apabila itu terjadi, banyak orang Kristen menyadari bahwasanya apa yang disampaikan Bang Rosrum itu benar. Mungkin pada akhirnya orang umat Kristen, saudara kita itu akan berdebat pada Yohanes 16 ayat 12 sampai 14 itu, Bang. Itu yang akan nanti diperdebatkan. Yang pada ujungnya nanti akan kembali ke kita seperti itu. Karena kan Yesus menyampaikan bahwa saya ada seorang kebenaran, ya, di mana kebenaran itu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu sih, Bang, dari Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Kalau sampai terjadi Bible saudara Kristen itu kembali pada bahasa aslinya. Ini kan yang ada pada saat ini kan kita berpacu nih ceritanya. Al-Quran kita uraikan, Al-Quran kita sampaikan, Islam kita siarkan dengan metode tablik, penyampaian kan. Nah kemudian saudara Rostrum ini kalau tidak memiliki perangkat-perangkat yang bisa kemudian mempercepat laju keberhasilan daripada misi dia dengan kelompoknya, ya Islam yang akan menggulung yang lain. Dan kalaupun kemudian tercapai pada finalnya kelompok beliau ini berhasil mencapai titik akhir, saya rasa justru itu banyak yang dan itu kemudian digaungkan, ya banyak yang akan keluar meninggalkan itu. Banyak yang akan meninggalkan kelompok-kelompok yang mereka anut sekarang, karena akan muncul para pemikir nantinya. Kok bisa kayak gini ya? Kok bisa kayak gini? Contoh misalnya dalam Markus 1, Yesus disebut sebagai apa di sana? Anak Theos. Anak Theos. Diterjemahkan ke Indonesia dengan jujur, anak dewa. Kira-kira apa enggak gengsi orang-orang yang menghujat Islam itu tiba-tiba di Bibelnya di situ dikatakan Yesus anak dewa? Iya kan? Benar nggak? Jadi kita tertolong dengan kemudian saudara Restrum ini dan teman-temannya itu berhasil. Ya, maka dengan demikian istilah-istilah dewa akan memenuhi Bible. Iya dong. Dan sama ini Gurunda, apa ya? Nanti dari api gitu. Ketika misalnya ya kita asumsikan ini, walaupun ini perjalanannya jauh, tapi kita asumsikan aja
misalnya menang nih nanti di ranah pengadilan gitu. Dari umat Islam kita meminta satu supervisi ketika mereka sedang mencetak yang baru gitu, supaya tidak terjadi nih mengambil istilah-istilah Islam lagi gitu. Dari api lah. Ya gitu. Gimana dong kalau Bible penuh dengan istilah dewa? Kita ini adalah anak-anak dewa, mampus. Gulung tikar, Kira-kira Bunda. Kristen Indonesia Kira-kira gulung tikar. penghujat ini masih bertahan, masih punya muka. Gulung Gitu. tikar. Kita toleransi aja udah. Menggulung mereka. Ya, tadi saya sudah pamit ya. Sorry. Saya pamit lagi kalau. Enggak apa-apa, enggak usah pamit kan. Maghribnya udah belum? Belum, Pak. Udah ikut pamit. Belum. Gimana? Ya lah. Udah di Saya dulu di Terima kasih, pojokan aja dulu. saudara-saudaraku semuanya. Iya, Ya. silakan Bang dilanjut. Terima kasih. Sorry. Sama-sama. Andre. Iya. Mari Kidi lanjut. Mantap. Nah, kita lanjutkan dengan yuk meramaikan 16 September. Oh ya, silakan Mandi. Kalau LAI itu jujur menerjemah, dari dulu kan kita ngomongin sama dia, jujurlah menerjemah. Jadilah Kristen di Indonesia apa adanya, jangan berbau Islam deh. Ya, istilah Islam dipakai disalahgunakan. Terjemahkan jujur aja, Theos, dewa. Ya kita masih maklumi Theos, Tuhan. Jangan jadi Allah lagi gitu. Alkitab ganti kembali Bible, Biblika, Biblos gitu. Ya biar Kristen ini tahu diri gitu loh, bahwa oh ini loh originalnya. Jadi kalian itu pengguna LAI sebenarnya itu korban daripada salah terjemah dan doktrinnya masuk bertahun-tahun. Ya untunglah ada kayak Rostrum, Yakob Sulistyo, Erastus Sabdono, lain-lain. Udah meninggal ya? gitu. Eratus ya? Atau Erastus masih ada juga ya? masih. Oh. Jadi kalau udah begitu kan enak, seperti Buddha, Hindu kan nggak ada urusannya. Jelas tuh Tuhannya Sang Yang Widi. Anda Theosnya siapa? Yesus. Jadi silakan aja, Theos kami adalah Yesus. Yesus adalah anak Theos. Jangan lagi bawa anak Allah kan, aduh, gue hancurin itu argumentasi kayak gitu. Gitu loh. Ya biar anak kecil di sekolah minggu itu paham. Oh originalitas kita ya Yunani ya Pak Pendeta ya. Nah, Theos kita ya, bukan Allah ya Pak Pendeta. Pendeta jujur. Keluarkan dulu doktrin bintang timur itu Pak Pendeta. Jangan makan hanya uang perpuluhan. Kenyang perpuluhan tapi membohongi terus. Nah, sampai nenek-nenek anak kecil dibohongin gitu. Ya untunglah ada mereka ini semacam gerakan reformis, pembaharuan, bahwa ya apa yang ada dibawa oleh Belanda itulah adanya. Jangan di-Islam-Islamkan lagi. Itu sih dari saya. Semoga kalian kembali ke jalan yang benar lah, sebagaimana original teks. Thank you. Betul Bang. Saya lihat 2030 Bang Andi, Kristen di Indonesia tinggal salibnya doang. Jemaatnya udah habis ya Bang Kores ya? Iya, jadi tukang tela-tela. Saya lihat di BMKG itu jadwalnya 2030 katanya Bang Kores. Di BMKB kena tsunami dong. Iya kena tsunami, digusur aja. Sekali mana ini? Minimal di bawah tahun 2000-an lagi lah kalau nggak pakai dewa. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, nggak apa-apa tuh. Oh iya, nanti kalau ada supervisinya ini dari umat Islam gitu juga gitu, arahkan mereka untuk menggunakan original teks mereka gitu. Jangan pakai kata Tuhan kalau bisa, Theos gitu. Karena begitu besar kasih Theos kepada anaknya, kan enak itu gitu. Gitu. Engkau lah Mesias, anak Theos. Enak gitu kan. Jadi kelihatan aslinya. Mantap nggak tuh? Oke, iklan dulu untuk tanggal 16, Pin. Ya, gas tanggal 16 September Ikhwan ya. Alhamdulillah sudah 25 orang yang mendaftar, kuota sisa 300-an lah ya. Silakan dibeli dengan cara transfer ke rekening MMCI, terus bukti transfernya kirim ke Korea supaya terdata gitu. Karena nanti si data kalian itu akan dibentuk menjadi tiket, lalu itulah pegangan kalian gitu, supaya nggak ada yang curang-curang. Oke.
Nah, kalau yang nggak bisa datang ingin meramaikan acara juga silakan aja transfer ke MMCI gitu. Berapapun yang kalian berikan, insya Allah menjadi amal jariah untuk kalian. Karena kalian mendukung silaturahmi dalam acara HUT API yang pertama. Masya Allah. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada kok, ada tadi temen yang mau ini mau daftar tapi nggak bisa datang, cuman mau kaos sama bukunya gitu. Oke, mantap. Ada tadi. Ya udah di ini aja, chat-chat aja ke aku gitu. Iya. Enggak, tadi di aku live kan pakai akun API. Di bawah tuh ada yang komen mau kaosnya doang sama bukunya, tapi dia tetap bayar kayak yang lain gitu, tapi nggak bisa datang. Mungkin dia lagi di luar negeri. Oh. Iya. Nah, itu bener tuh dari Akhiruli gitu. Apa 350k itu kalian nggak kosong melompong tiket saja, tapi kalian dapat makan, dapat baju dan buku Filistini. Itu tadi Akhir Evan dilihat komen-komen di atasnya gitu ya. Dan untuk yang jauh-jauh dari luar pulau juga tenang saja, di sana kami menyediakan kamar, silahkan. Ini udah update ya, jadi per pax-nya untuk kamar yang kami sediakan itu 350k gitu. Jadi santai, stay tune. Kapan lagi kalian bertemu Gurunda, Ustadz Wafi, Bang Handi, siapa saja gitu yang kalian Bang sukai. Kores gitu loh. Oh jangan, aku jangan disukai. Aku tuh harusnya dimomong. Akhi Jibril juga ada yang di bawah tuh. Penasaran mukanya Akhi Jibril kayak gimana? Kenapa suaranya kayak selalu pakai soundcard? Nanti kalian akan melihat aslinya di sana gitu, ikhwan. Iya. Tiketnya 350k ya. Di Bandung. Insya Allah kalau nggak besok lusa kita spill tempatnya. Oke? Mantap. Oke. 350. Gimana Akimoto? Ada update nggak? Udah dari istri? Belum. Nanti kan belum pulang. Dia agak malam biasa. Oh, oke. Kayak kemarin. Ada Bang Blender nggak? Nah, kalau kalian support Bang Blender untuk datang, ini dong, kontak-kontak Bang Blendernya supaya kita datangkan. Foto sama Kores bayar nggak? Nggak tahu. Kores masih ada video nikmat. Apa nih? Kores masih ada video nikmat kan di laptopmu? Bagi dong. Udah di-deletein sama cewek-cewek Kristennya. Dulu gue banyak sama cewek Kristen, bro. Wah, seru banget. Gue tuh penakluk cewek Kristen. Buset. Oh ya, info ya, Kores ya. Teman-teman yang di bawah, nanti jangan ini ya, jangan nanya kok ini nggak ada, kok ini yang ada. Gini teman-teman, acara ini tuh memang nggak ada paksaan, nggak ada kewajiban, termasuk kita ini ya. Semua pengurusnya itu memang siapa yang datang silahkan gitu. Jadi nggak diwajibkan atau undangan khusus nggak. Jadi emang acaranya ini memang murni kita bareng-bareng bikin acara gitu ya. Jadi nanti jangan nanya kok ini nggak ada, ini nggak ada. Nah kalau mau apologet jagoan apa ya namanya idola kalian hadir, tolong bagikan info ini. Oke, mungkin kami juga apa ya namanya kelewat gitu, nggak menginfokan kepada beliau-beliau. Yang mau Bang Blender hadir silahkan infokan kepada beliau. Yang mau Ustadz Hanafi hadir silahkan infokan kepada beliau gitu. Semua siapa aja, Bunda Nora, Bunda siapa, Bunda Blokir, siapapun silahkan diinfokan. Bunda itu gimana? Siapa? Nyunyun. Oh buset musrik kok begitu. Nggak boleh gitu nggak boleh dipakai bercanda agama. Bunda Nyunyun gimana? Banyak yang suka. Yuyun jangan nanti bau geliga. Bukan kata sih. Bukan. Jualan itu ya. Cebi. Geliga jualan. Iya, aku udah tahu, dapat alamatnya lengkap, full, udah tahu aku. Aman. Beliau ini ternyata ini jual mainan anak-anak gitu. Insya Allah sih. Kalau kita nggak boleh masuk venue Aki binatang. Tahu bulat. Iya. Nanti di venue nggak boleh ada anjing. Kemarin sempat ngobrol di awal-awal katanya Bunda Aritonang memang mau hadir. Masya Allah. Oh kedengeran tahu bulat ya, itu lagi lewat depan rumah. Apa tuh? Banget tuh. Kalau bisa malam ini. Kalau besok bisanya pada duhur. Kalau pada zuhur itu berarti sebelum asar ya? Sebelum asar ya. Bu Darni hadir, jangan.
Tai lalatnya kegedean. Anjir, tai lalat shaming. Gambar. Bayangkan ikhwan, Gurunda ada di Bandung gitu. Apa nggak kalian kejar gitu? Seseorang yang kontribusi kepada umatnya sudah banyak sekali memberi makan yatim piatu, memberi makan dan sodakohnya kepada mualafah, memberi makan kepada tetangga-tetangganya yang Kristen tapi kurang mampu gitu kan. Inilah Gurunda, bre. Gitu. Kapan lagi kalian ketemu Gurunda? Sekarang lah waktunya gitu. Tadi kata Bang Zumares, tahun depan soalnya aku di Makassar, kata dia gitu. Iya memang itu udah janji aku, makanya aku mohon kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sampai tahun depan. Amin, Allahumma amin. Amin. Tapi Kores, yang Ya? area yang mungkin deket-deket ya, aku sih saranin untuk ikut sih tahun ini ultah hati yang pertama. Soalnya tahun depan yang kedua itu kemungkinan ya insya Allah di Makassar, nggak di Jawa lagi. Mungkin ketiganya nanti di Sumatera. Jadi keliling ya, ultahnya ultah keliling. Jadi Iya, untuk iya. yang pertama Kayak di ini apa Makassar, sirkus deket. keliling ini. Keliling pulau. Ini Kores, ini banyak permintaan dari teman-teman. Ini tadi kan dari pagi ya kita cep ya, buka komal untuk woro-woro untuk solusi masalah ini. Banyak permintaan dari teman-teman nanti minta tolong ke Kores ketika acara berlangsung. Itu ada sesi karaoke-nya Kores sendiri gitu. Nah, ini teman-teman Jangan. sangat berharap banyak. Waduh, salah. Untuk Jangan. bisa Kores dikabulin sama Kores gitu. Salah. Kok nanti ada permintaan itu Kores ini sulap gitu ya, sulap fakir magician kayak Limbat, digeleng stum kayak gitu-gitu atau makan pedang kayak gitu. Bang Jibril. Cuman budgetnya mahal itu Ikhwan ya. Jadi jangan dulu lah. Tuh bener Aki Jibril bilang tuh tahun depan di Vatikan mahal tiketnya gitu. Mending sekarang aja datang kalian. Ini kita udah masuk Hamin 26 ya, Hamin 26 menuju acara. Ajak topik Ayo, biar semangat, insaf. Nggak mau ah, semangat. rambutnya bau. Ayo. Tadi ada sebutan baru Kores, Siapa? manusia sawit. Jahat yang ngasih sebutan deh. Bukan kami, Pin, netizen. Iya. Sepet Salaundik, Bang Blender undang hadir, insya Allah. Itu Burita naik, Burita. Burita Wahyu. Bukan Burita. Burita, monggo silakan. Minta permintaan Burita. Pameran patung koleksi ke siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, seru amat ini mau gathering di Bandung. Ikutlah Uti. Nggak bisa, udah ada agenda lain. Batalin, cancel. Ketemu Bang Juma loh, Burita. Ya, Ketemu Bang Juma, Ustadz Sugi, Dasondi, Kores, Iya. Pemoto, Iya banget. Bang Handi. tapi agenda ini udah dirancang dari 6 bulan yang lalu. Diundur. Boleh nggak ini aja, berpartisipasi aja, aku kirim ke rekening siapa ya? Boleh dong ke MMCI ya, apa sih? Ya MMCI. Iya boleh ya. Bang Handi nanti, Bang Handi kalau monitor tolong nomor rekeningnya. Cep, Iya, MMCI. Bang, ditanyain tuh rekening MMCI, Bang. Mohon maaf, saya sebutin ya Bu ya nomor rekeningnya ya. Tunggu sebentar. Oke, silakan dicatat dicatat ya, untuk dicatat teman-teman ya, yang di bawah juga. Burita nomor teleponnya masih yang dulu. Masih dong Bang Yan. Bang Yan, saya kalau lagi ke Bandung, japri nggak pernah dijawab. Enggak juga lah. Dijawab. Oh saya sakit kemarin, Burita. Iya. Iya. Baru saya bilang saya lagi di sini, nggak dijawab. Tiba-tiba saya lagi makan mie kocok. Bang Yannya baru tidur. Silakan Burita disiapin dulu.
Oke. Berapa nomornya? 04 kali ditambah 40 Ya. ditambah 13.000 13.000 ditambah 17.3. 17.3. Saya ulang ya. 04 kali ditambah 40 ditambah 13 ditambah 000 ditambah 17173. Bener. Bank BTN atas nama MMCI. Baik. Nanti aku transfer buktinya aku kirim ke Kores atau Bang Handi ya. Siap. Terus nanti bisa lihat dari live nggak? Bisa di YouTube tapi bukan TikTok. Oh, di YouTube ya. Ya. Itu ininya hari hanya itu pas eventnya itu tanggal berapa sih? 16. 16 ya. 16 dari pagi sampai sore gitu ya. 16 dari enggak dari Bada Asar sampai jam 10-an malam. Oh, Bada Asar ya. Bada Asar, iya. Oke. Nanti aku lihat dari live dari jauh ya. Siap. Thank you Tirita supportnya. Sami. Jazakallah khair. Acaranya sukses. Terima kasih Bu Rita. Amin. Sama Bang Moto, mudah-mudahan sukses ya, terus silaturahminya Amin. semakin Allahumma amin. sehat-sehat, terus happy-happy di sana. Amin. Amin. Salam buat Bang Zuma dan teman-teman. Bang Handi ini kenapa diam aja nih? Bang Handi lagi ngambek nih sama gue nih. Enggak, lagi sholat kali Bang. Bu. Mana ada, belum masuk. Apa? Belum maghrib. Kemarin minggu lalu ketemu sama Uni Rifa. Uni Rifanya juga nginep di rumah aku. Terus ketemu sama Mbak Sarah. Wih. Saya nggak bisa ikut. Iya ya. Habis ini eventnya dari 6 bulan yang lalu sih Bang Yan. Ininya. Masih di situ ya, Bu? Masih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia mau berangkat bareng-bareng Bapak Sandi Uno. Siap. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Rita? Enggak, mau tanya kalau YouTube itu nanti live apa tapping? Live. Live ya. Iya. Ntar kirimin linknya ya. Siap. YouTube nanti banyak kok. Siap. Oke, segitu dulu. Terima kasih banyak. Nanti habis. Siap, Bu Rita. Terima kasih Bunda Rita. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bu. Sama-sama sehat-sehat. Aku turun ya. Tapi tolong turunin dong. Nggak punya tangga. Oke, jangan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada si Selamat pagi, Malikil, Herdi. Amalak. Selamat malam. Selamat subuh. Boleh saya bertausiah? Lo bertahu bulat lo bertahu bulat. Ini karena mumpung karena Tung sudah pada tiarap, kayaknya kita harus dijadwalkan lagi nih kawan-kawan. Yo, mainkan. Harus apa? Tung kan sudah pada tiarap, sepertinya kita harus ini lagi bertanding lagi. Gas, ayo. Ya, nantilah dijadwalkan kapan. Oke. Tapi jangan lu yang maju Her, bosen penonton gue bosen. Ada nggak temen lu yang lain yang belum pernah kami dengar namanya? Bre. Lu dari 2019 ketemunya lu terus. Billy aja Res. Jangan. Jadi nggak bosen apa ketemunya kita lagi di Her? Bosen nggak? Oh, sudah bosan ya, sudah. Berarti nggak usah berarti. Yang baru Cari Her temen yang yang lain kita lah. nggak pernah ketemu lo gitu Her. Oh gitu. Oh. Soalnya Kores lemah menghajar Tungnya. Lu nggak lihat tadi pagi gue gimana? Hah? Siapa tuh? Siapa tadi? Apa? Iya, Suka Boleh tape aja ketan. sama kawan-kawan boleh tapi harus mati laptop ya Her.
Oh boleh, boleh. Oh ini bukan lidara modal PowerPoint. Lidara. Tapi ini loh bre, Lidara berantem kemarin sama Edwin. Perkara baptis percik, tahu nggak lo? Waduh, enggak. Anjir parah banget si Lidara mau ngebunuh Edwin aja. Oh begitu. Iya saya bunuh kamu gitu dia. Waduh sih gue bilang. Perkara baptis doang. Di roomnya siapa itu? Nggak tahu roomnya Tritung siapa namanya itu. Gue bilang perkara baptis percik ini Di bunuh. roomnya Lia Kristen kalau nggak salah. Lia Kristen. Bukan Lia. Lia Krishna ya? Udah nggak ada orang itu. Kemarin saya juga dengan lidara itu di room si ini. Dia mungkin ngamuk karena merasa ditikam dari belakang si siapa namanya? Si lidaranya sama si Edwin. Pokoknya Edwin ngomongnya gini, pokoknya bom dan siapa satu lidara itu saya nyatakan sesat gitu karena mereka baptisnya percik. Oh kata si Edwin. Edwin gitu. Oh iya. Kamu jangan bawa saya kamu ini nggak sopan kamu ini. Bukan tadi saya lebih tua dari kamu. Saya samperin juga Edwin kabur di roomnya si Wawan itu. Wih, ini Demian ini. Host ada Demian di bawah. Mau naikin Demian mau naikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadzi. Oh mantap jazakallah khair ukti Ruli and Rusli udah masuk ya. Alhamdulillah semoga Allah azza wajalla balasan berkali lipat. Amin. Lanjut ya aku mau listing yang daftar dulu. Demian di bawah minta permintaan saya izin turun biar dia naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan dia naik. Ini info penting. Ada orang orang Indonesia yang ada di Amerika menghubungi saya bahwa temannya ingin masuk Islam. Bisanya itu antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Kira-kira siapa yang besok bisa buka komang untuk apa? Saya bisa. Syahadat kan? Udah di moto lagi aja. Saya bisa. Siap Bang Muto ya? Siap insyaallah. Kalau boleh saya saja yang syahadatin, bro. Kacau lu. Ngaco nanti syahadat. Kenalan dulu sama Demian, Her. Lu bosan nggak lawan Demian lu, Her? Baru tadi satu room dengan dia. Oh berarti bosan berarti. Ya udah sama Muslim. Saya dikeroyok tadi loh. Saya dikeroyok di rumah. Oh nggak terima doi bre, nggak terima dikeroyok soalnya. Di sini lu buy one lah. Tahu nggak? Siapa yang keroyok Demian? Kemarin Demian lawan Malik itu dibantuin Bapak Jahat. Siapa yang keroyok? Enggak ada yang keroyok kok. Demian gimana sih? Enggak, tadi di sana saya kabur kan makanya dikeroyok tadi. Iya, tadi saya tinggalin kan nggak dikeroyok one by one. Oh iya, awal-awal enggak, kalau sama Malik enggak. Teman-temannya. Ayo Pin, jadi ini Pin. Iya. Duh, aku sibuk ini, ketik lanjut sama yang lain atuh. Oh ini, Mbak Cebi aja jadi moderator. Lanjut. Apanya, saya enggak mau debat. Oh kirain menerima kekalahan. Saya nggak terima kekalahan. Kalau nggak mau nggak usah lah, nggak usah dipaksa. Iya. Gimana Kalau sehat ngobrol Den? santai bisa, tapi kalau debat ya saya nggak mau malah. Ini bro semua beneran ya? Benar. Oh, benar. Lagi sholat dia. Oh. Dia maunya santai aja, Malikil. debat lah. Maunya diskusi santai sama Malikil katanya. Kalau debat nggak mau. Boleh. Gimana? Boleh. Ya, saya sangat bersyukur ya dikasih ruang di sini. Boleh silakan. Nah, tuh kan. Sampai Silakan, sadat ya. Demian. Kalau nggak ada yang sadat, saya kick dua-duanya nih. Gak ada yang sadat di antara dua ini. Saya kick dua-duanya ini. Tapi Malik duluan ya, saya dari belakang. Lah. Ntar gua nanya seger itu temennya Demian atau temennya Malikil? Kayaknya Demian dah. Kalau seger-seger temannya Demian. Demian ya. Bukan maksudnya teman itu Tritunggal atau apa lambat kali Demian ini. Tapi segar-segar lebih kewane sih kalau saya lihat dia. Enggak, dia kemarin marah-marah ke saya itu si segar-segar itu bulan kemarin itu.
Bilang aja kamu nggak mau punya jimat kayak dia, Bang. Bukan. Memang siapa kita menolak orang hal-hal begitu? Nggak boleh. Artinya dia marah-marah karena saya bilang kan Bapak disalib. Marah dia, ngamuk gitu. Oh. Marah. Nggak mau Kalau dia. Demian mah terima ya, Demian mah terima ya. Kalau Demian, dia percaya aja yang disalib itu ciptaan, gitu aja. Bukan pencipta, tapi ciptaan yang disalib. Yang disalib itu anak bukan bapak. Oh, anak ya. Karena anak Iya. berkata, ya bapak ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, bapaknya dia sendiri. Demian itu mainnya di bahasa anak dan bapak. Dia nggak mau dimain di wilayah pencipta dan ciptaan. Takut dia. Ya kan problemnya kan masalah itu, masa bapak disalib, wong anaknya berkata bahwa dia menyerahkan nyawanya ke bapak. Nanti ditanya lagi, anak yang disalib itu pencipta atau ciptaan? Sebagai firman pencipta dong. Oh, berarti Cuman pencipta kan yang disalib. menjadi problem, Oh, tumben dia yang menjadi- mengakui di sini, bro. Iya. Pencipta Yang disalib ya, menjadi Demian. Kemanusiaan daripada sang firman. Firman Iya, itu iya. punya dua kodrat. Kodratnya sebagai manusia dan kodratnya sebagai ilahi. Ya, kodrat itu hakikat, kodrat itu. Bukan, kodrat itu Kores, kalau keras bahasa sekali kita suaramu, ya Kores. sifat. Sorry. Oh, nah, coba tanyain Her ini dulu. Maksudnya kalau sama Tritung ini mereka suka bikin istilah-istilah kata sendiri gitu loh. Kodrat, hakikat. Kamu Bahasa aja Inggrisnya itu tanya dulu. nature. Nature itu artinya sifat gitu. Oh, nature itu sifat. Iya, Berarti Yesus punya sifat manusia dan sifat Tuhan. betul. Oh, Berarti yang disalib satu- itu sifat. Oh, alah. Oke. Kalau kita masuk Iya, itu ke merujuk kepada kodrat kemanusiaannya ini merujuk kepada kedagingannya, sedangkan Bukan. keilahiannya kepada firman. Firman yang Kalau- berdiam di dalam jasmani sang daging. kalau dimasuk ke morfologi, yang disalib itu adjektif, bukan noun. Adjektif disalib. Loh kan sifat. Kalau disalib itu bukannya Kalau disalib, masuk ke disalib itu kan morfologinya. kata kerja, Bang. Iya. Itulah maksud gua. Morfologi opo? Dan merah udah lagi ketemu- jaringanku. Dan udah ketemu si itu lagi belum? Si Apa? Joker? swasta. Udah Gua bayar denger setengah dia, swasta Bang. masuk TikTok dia. Iya. Udah bisa, Bang. Soalnya kan dia udah bayar setengahnya belum, Bang. Kalau enggak kan, kalau misalkan saya muncul aja nih ya, saya baru typing di bawah kabur ya. Waduh. Suka di mana dia sekarang? Di Komal siapa gitu loh. Biasanya sekarang dia sering di komal-komal Katolik aja sih. Oh. Dia Katolik memang. Dia Katolik. Lupa gue. Joker dan swasta kasus paling epic. Ya lanjut Mian, Dem. Sampai Ya, Ardi. artinya Demian sudah ada perubahan, berani mengakui pencipta mati di kayu salib. Perubahannya ada, terlihat. Bagus, dikit lagi sebenarnya. Iya mas, problemnya ini kan masalah apakah yang disalib itu Bapa gitu loh. Ini kan kita pembahasannya itu. Iya, intinya pencipta itu siapa kan soal nanti. Apakah Bapak itu satu-satunya pencipta atau salah satunya kan? Apakah Bapak itu kerjasama dengan pencipta yang lain yaitu pencipta anak kan itu nanti. Intinya kamu sudah percaya pencipta itu mati di kayu salib. Begitu aja sih poin saya. Ibrani 1 ayat 2. Iya, intinya itu dulu. Soal pencipta itu ada berapa nanti. Ini gue bikin ribut lagi. Gue bikin ribut lagi. Pancing lagi. Sebentar saya. Ini tuh penciptanya yang mati atau bagian pencipta yang mati itu gitu loh? Atau 100%? Nah kayak gitu. Sudah diakui pencipta. Gini, Bang. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu kan satu. Jadi pencipta itu bukan cuma anak saja, bukan cuma Bapa. Tapi ketiganya kan satu, pencipta. Jadi Allah itu dia menciptakan lewat firman-Nya, Ibrani 1 ayat 2. Nah firman-Nya ini yang kemudian menjadi manusia. Bukan Bapa jadi manusia. Firman ini yang kemudian disebut sebagai anak, bukan Bapa. Yesus nggak pernah bilang aku adalah Bapa gitu. Yohanes 1:14. Firman itu menjadi manusia dan disebut sebagai apa? Sebagai anak tunggal Bapa. Jadi sekarang gini, kita ada lebih dari pakai logika satu aja, Bang, pencipta ya. itu Demian begitu. Kalau dibilang satu, apakah Allah firman-Nya dan rohnya itu lebih dari satu? Bukan. Kan standarnya disebut satu itu kan tentang kesadarannya.
Kalau dia lebih dari satu kesadaran kan berarti dua. Nah maksudmu satu, dua, dan tiga? Iya, berarti Anda tidak mau masuk terhadap substansi dari pembahasan kita masalah anak dan bapak gitu. Oh, jadi itu keberadaan yang berbeda dengan kesadaran yang berbeda begitu maksudnya? Enggak, topik kita kan masalah apakah Yesus itu bapak atau bukan gitu loh. Bu Yesus sudah apakah bapak yang disalib gitu. Makanya saya tanyakan tadi pencipta, kamu kan sudah percaya pencipta yang disalib. Lalu kita mengerucut lagi. Pencipta sebagai apa? Kan sebagai bapak atau sebagai anak? Kan tadi saya udah jawab, dia sebagai firman yang menjadi manusia sama anak, bukan bapak. Nah, berarti kan pencipta tidak satu-satunya, lebih dari satu toh. Lah, pertanyaannya dari mana dasarnya bahwa bapak disalib coba? Kan saya itu udah buktikan itu bahwa soal yang disalib nanti. adalah anak. Itu kan soal nanti. Nanti kan Loh, ini kan yang topik pembahasan kita kan tentang itu, Bang. Iya. Nah, terus? Ya silakan Abang buktikan bahwa yang disalib itu adalah Bapa gitu. Jadi cara membuktikannya sih simpel aja. Yang menciptakan manusia yang tertulis di dalam Alkitab. Ini pembuktian dari ini ya. Bahwa Bapa yang menciptakan manusia, tidak ada tertulis dalam Alkitab firman yang menciptakan manusia. Kata siapa? Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 10-nya, dia telah ada dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Oke. Kalau mengacu kepada Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Dia itu kan satu, bukan tiga. Iya, dia di situ kan kepada sang firman. Iya, tadi kan artinya, Anda bilang bahwa tidak ada ayatnya firman yang menciptakan, kan bertentangan itu. Bukan. Maksud saya begini loh, kalau di situ adalah suatu keterangan, klaim dari firman sendiri yang menciptakan, berarti Bapak bukan pencipta dong. Kan begitu? Enggak, tapi kan tadi kan sebentar. gini poin Anda tadi kan jangan lari dong. Anda kan bilang firman tidak ada ayat Alkitab, firman itu menciptakan kan, jangan lari dong. Iya, ternyata ada ayatnya, Yohanes 1 ayat 3, Yohanes 1 ayat 10 bahwa firman itu pencipta. Iya, kan? maksud saya begini loh, kan Demian percaya ada 3 pencipta, tetapi di ayat saya itu kan bahas dikatakan 3 pencipta loh. Tadi kan saya masuk, tanggapi ya. Anda mengatakan firman itu bukan pencipta kata Alkitab, kan fakta-faktanya kan ada ayatnya. Coba dah coba Kores petakan lagi Kores. Gini saya petakan. Coba yang mencipta siapa? Yang kedua, cara mencipta bagaimana? Jangan yang mencipta terus Demian menjelaskan cara mencipta. Fokuskan dulu. Iya, kalau siapa itu yang saya mencipta? jawab. Dengerin dulu. Siapa yang mencipta? Sebutkan dulu namanya. Kedua, bagaimana cara mencipta? Itu kira-kira. Lanjut. Iya, tadi saya udah jawab bahwa Allah yang Esa yang menciptakan. Allah yang Esa itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sang Bapa menciptakan lewat firman-Nya. Bapak yang mencipta udah dijawab. Bapak yang mencipta Iya, lewat firman-Nya. Jadi itu cara, jangan dulu caranya. Nggak bisa dipotong dong. Jangan dulu caranya, yang mencipta dulu. Siapa? Lah yang mencipta Allah yang Esa dong. Oke, sip. Bapak betul? Bukan cuma Bapak, kan tiga-tiganya saya bilang. Tiga yang mencipta RD, menurut Demian, silakan. Iya, Bapak, firman-Nya dan Roh-Nya kan satu. Nah, ini dia kok kacau kali kalau Demian ditanya. Demian Anda yang ini nggak mampu memahaminya, jadi nggak apa-apa. Saya ulang kembali, saya format lagi Siapakah yang mencipta? Sebut satu nama, Demian. Allah sebagai hakikatnya. Oke, Bapak silakan Herdi, siapa? Allah yang Esa ya, Allah Tritunggal, bukan Allah Wanes ya. Kalau Allah Wanes kan ini kenapa perlu jadi panjang sih? Ya udah, ini kan saya debatnya kan sama Maliki kan. Jadi iya, ini kan Bang Herdi minta difokuskan, jadi saya bantu Kores. Coba tanya lagi Bro Handi, Allah yang Esa itu punya nama nggak? Ini Maliki kenapa nggak mau diskusi? Ya udah, silakan berdua lah. Kacau kali kau Demian, lanjut. Iya, apa Maliki takut gitu loh? Kan bukan langsung takut. aja. Bukan, masalahnya Demian. Itu saya belum paparkan jelas, kamu sudah motong, itu susahnya. Jadi apa yang saya sampaikan tidak kamu tangkap sepenuhnya. Nah, kalau kamu mengacu kepada Allah yang Esa menciptakan, Allah yang Esa itu punya nama enggak? Punya dong. Namanya siapa? YHWH Yesaya 42:8 nih kalau saya. Oke. Nah, kalau kamu mengacu kepada YHWH, kan YHWH itu tidak pernah kami menciptakan, selalu aku yang seorang diri. Iya, kan aku itu kan kepada Allah Tritunggal, Bro. Loh, kok aku 3? Aku itu 1, Kan nggak bukan mungkin 3. YHWH nggak punya firman dan roh.
Bukan. Ketika Demian berkata aku. Jadi Demian ada 3 begitu. Ada satu kan emang, Yahweh kan ada satu. Iya, aku itu kan. Firmannya dan rohnya kan satu di dalam dirinya, kenapa dibilang 3? Jadi Kan itu dihitung. hakikatnya kan satu. Itu dihitung 3 begitu. Hakikatnya satu, bukan dihitung 3. Iya, contoh Demian berkata aku. Ketika Demian berkata aku, Demian itu ada 3 atau 1? Satu dong kan, Allah Tritunggal kan Allah yang Esa, Allah yang satu. Sudah, kenapa kamu bilang 3 pencipta? Nggak ada yang bilang. Kan dari tadi kan saya menjelaskan masalah penyebutan 3 pribadi itu kan Allah, firmannya dan rohnya. Kalau Allah, firmannya dan rohnya apakah 3? Kan enggak, satu. Dari tadi Demian berkata 3 pencipta. Siapa yang bilang? Saya nggak bilang 3 pencipta. Saya menjawab bahwa Allah yang Esa yang Coba menciptakan. saya tanya penonton yang di atas yang nyimak. Enggak, Demian kau buktikan aja dulu bahwa Bapak yang disalib. Kau malah kabur kemana-mana gitu loh. Anda kalau Iya. misalkan tidak bisa menjawab ya nggak usah mengalihkan gitu. Bukan Demian, kan Bapak itu bukan sosok, Bapak itu kan sebutan kepada Yotevave. Nanti kalau saya larikan ke Yotevave situ yang mana? Nah berarti ada 3 Yotevave begitu. Enggak, pertanyaan saya Yotevave yang mana? Yang sebagai anak atau Lah Bapak? iya, kan pertanyaanmu Yotevave yang mana? Itu dari pertanyaan itu kamu sedang berkata dalam hatimu bahwa Yotevave tidak satu-satunya, ada Yotevave lain, ada Yotevave Bapa, ada Yotevave Anak, ada Yotevave Roh Kudus, begitu toh? Ya kan kata Yesus kan dia diutus oleh Bapa, dia sebagai anak. Iya, Nah, jangan dulu ke kau bilang, situ. Kan "Loh, kamu kita kan masuk ke mengimani. substansinya." Aduh, gini Demian, kamu kan percaya Yotevave itu tidak satu-satunya, ada Yotevave lain toh? Ya, Yotevave itu nama. Iya, Yotevave itu tidak satu-satunya, ada Yotevave lain maksudnya toh? Kalau sebagai nama satu-satunya, kan namanya satu-satunya, namanya satu. Iya, artinya ada tiga keberadaan, Terus namanya poinnya, satu. hubungannya dengan Bapak disalib apa coba? Nggak ada hubungannya coba. Kan kita lagi identifikasi nih, kan kamu percaya Bapak itu Yotevave. Saya dari satu Kan sisi, gini bro, apa kau nggak bisa buktikan bahwa Bapak itu disalib ya sampai segitunya? iya, tenang aja, gampang saja membuktikan. Jadi gini kan, Silakan kasih ayatnya Bapak disalib. iya. Karena Bapak itu Kristus loh, santai aja Demian. Bapak Iya, itu siapa Yesus. yang mengurapi Bapak kalau gitu? Aduh, kok kenapa loncat-loncat begitu? Kan Bapak Contoh gini Kristus ya. kan. Kalau Bapak Kristus berarti kan ada yang Iya. mengurapi Bapak. Pertanyaannya siapa yang mengurapi Bapak kalau Bapak jadi Kristus? Ya sebentar, Pak Host boleh dibesarkan layar saya? Oke, kita masuk nih. Biar ku kasih tahu Demian bahwa Bapak itu namanya Yesus. Dia Enggak, yang Bapak itu bisa. Kristus tadi kau bilang. Iya, Kristus, iya betul. Santai aja Kasih Demian. ayatnya Bapak Iya. diurapi dan Bapak adalah Kristus coba. Iya. Kristus itu kan saya langsung kepada namanya saja ya, gini. Oke. Kristus itu yang diurapi. Siapa yang mengurapi Bapak? Ini susahnya Sabar dulu Demian, dia jelasin dulu baru. Demian itu cerewetnya minta ampun. Makanya saya males diskusi dengan orang cerewet. Loh, ini kan Iya. TikTok. Jadi kenapa bilang cerewet? Silakan aja dijawab aja. Iya, kan saya lagi buka data nih. Mau santai ya. Ini saya kasih contoh ya, biar kamu menilai. Contoh itu gini. Oke. Di Kisah Para Rasul 11 ayat 17. Oke. 11 ayat 17. Oke, entar nih. Nah, jadi kan di sini ditulis ton kurion Yeson Kriston. Oke. Lalu Ayat berapa tadi? Kisah Para Rasul 11 ayat berapa? 11 ayat 17. Ya. Oke. Iya, itu Yesus Kristus ya, bukan Bapak. Iya, santai aja. Santai aja. Kan tadi kan dibilang Bapak yang diurapi. coba. Iya. Nah, di sini ton patera Yeson Kriston. Itu dari kodeks apa? Dari apa? Oh, kodeks Bisae ya. Saya buka Bisae ya. Nih. Bisae. Ton patera Yeson Kriston. Iya, Yeson Kriston. Kan itu kan ada titik Iya. di situ tuh, ada titik. Bukan soal titiknya.
Ini Enggak, di situ titik artinya membedakan. Itu kalimatnya berhenti sampai situ baru Yesus Kristus. Jadi yang jadi Kristus itu ya bukan Bapa. Itu cocok logi kamu. Gini Demian ya, gini. Saya kasih contoh ya, ton, kurion, ieson, kriston. Kristus. Terus? Ya. Oke. Kalau Demian ngerti, pasti dia akan membantah dengan dalil. Ton, patera, Patera titik ieson. dulu, titik sebentar, titik dulu. Tuh ada titik tuh. Jadi patera, Demian. kemudian baru ieson, kriston. Berarti yang jadi Kristus itu bukan Bapa. Iya. Kalau Jangan di sini nggak, digelintir. kalau di sini nggak ada titiknya gimana? Ton, patera. Nah, di kalimat itu kan setelah itu kan ada titik di atas tuh. Iya, Yang kalau jadi Kristus di situ kalau kan di Yesus kan kan di situ disebutkan langsung antara kan ada Bapa kemudian Yesus Kristus. Kan kau bilang tadi Bapa itu Kristus di mana ayatnya Iya. coba? Ini. Kayak gini ya, ton, kurion. Nih tuh ada titik lagi tuh di atas tuh. Tuh. Iya. Iya. Ieson, Kristo. Terus? Nah, jadi yang disebut sebagai Kriston di situ kan Yesus bukan Bapa. Kurion ini siapa? Yesus itu kan gelar kepada Yesus. Oke. Ingat ya, ini. Saya bawa formasi ya. Enggak, Ya, saya sebentar nggak tahu ya, itu maksudnya dulu, gini. Demian. Kata Kurion itu bisa kepada Bapa juga, bisa juga kepada anak. Tapi saya tidak tahu maksudnya konteks di situ itu kepada Bapa atau kepada anak. Oke. Jadi gini ya, saya hanya ngasih tahu, tapi Demian nggak ngerti. Kalau kamu pakai cara-cara titik koma itu huruf besar huruf kecil, nah itu cara jadul. Yang saya ingin sampaikan bahwa ini artikel ini menyampaikan bahwa yang nomina yang ditandai ini adalah orang yang sama atau benda yang sama. Ton, patera, ieson, kriston, dikaion. Itu. Jadi sengaja saya buka kan, ini sebentar dulu. Itu kan tafsir dan asumsi. Atau gini, coba kamu cari pembanding yang satu artikel menandai 3 nomina itu berbeda. Orang yang berbeda atau benda yang berbeda. Enggak usah lari. Kamu buktikan dulu bahwa Bapak yang mendapat sudah, makanya ini saya kan buktikan. Kalau sudah saya buktikan begini. Bang, coba besarin Bang. Coba besarin layar saya. Silahkan. Itu cuman pelintir aja. Jadi gini, kalau kita tunjukin data, kita harus terjemahin juga. Nih, ini kisah para rasul yang tadi dibawakan. Apakah Bapak diurapi? Nggak ada sama sekali. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita, pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Jadi yang disebut sebagai Yesus Kristus, bahkan tadi dia bukakan yang ada kata pater pun, bahkan di situ dibilang apa? Yesus Kriston. Jadi yang mendapatkan gelar Kristus itu cuma Yesus, bukan Bapa. Bapa itu nggak pernah ada yang mengurapi. Pertanyaan saya itu bukan Bapa disebut sebagai Kristus, tetapi Bapa diurapi oleh siapa gitu loh. Karena gelar Mesias itu diberikan ketika seseorang itu diurapi, seperti imam. Imam juga disebut sebagai Mesias. Ketika dia diurapi, kalau dia nggak diurapi maka dia nggak bisa mendapatkan gelar Mesias. Seperti Yesus, kisah para rasul pasal 10 dikatakan apa? Yesus diurapi, makanya dia disebut sebagai Mesias. Loh, kalau Bapa nggak ada yang mengurapi, kalau nggak ada yang mengurapi, bagaimana mungkin Bapa disebut sebagai Kristus gitu loh? Yang mengurapi Bapa siapa? Itu nggak dijawab gitu. Dari tadi pakai ayat-ayat yang nggak jelas gitu. Kalau misalkan mau bawa kodeks-kodeks yang lain, silakan diterjemahkan secara keseluruhan biar kita paham. Silakan. Oke. Sepertinya Demian belum mengerti maksud saya. Besarkan paus lagi ya layar saya. Jadi gini Demian ya. Saya di situ sebenarnya membuktikan Yesus itu adalah Bapa dari original teks. Ini di Kisah Para Rasul 11 ayat 17 toh. Ini yang ini ya. Nih. Kisah Para Rasul 11 ayat 17. Ini ya. Nih. Jadi jika Elohim memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhannya kan tidak diterjemahkan. Oke, nah ini kan ada Tuhannya tuh. Yang saya ingin kasih tahu ke kamu bahwa satu artikel ini menandai 3 nomina yang sama bentuknya akusatif, itu adalah benda yang sama atau orang yang sama. Itu yang saya ingin kasih tahu ke kamu.
Ton, kurion, Yeson, Kriston. Tapi kan Tuhannya tidak diterjemahkan kurionnya. Yang diterjemahkan hanya Yeson dan Kriston. Dalam original, semua original itu ada. Jadi 3 nomina ditandai dengan 1 artikel. Itu artinya bahwa itu benda yang sama, orang yang sama. Dengan ya bentuk kata yang sama, akusatif, 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 akusatif. Kalau di sini menjadi genitif, nah itu berbeda artinya. Menjadi nominatif berbeda artinya. Tapi kalau dia akusatif, semua itu benda yang sama dan atau orang yang sama. Ton, kurion, Yeson, Kriston. Nah itu saya baca lagi terjemahannya. Mulai percaya kepada Tuhan. Tidak diterjemahkan. Semua kodeks ada. Kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal yang sama yang saya pakai, yang saya gunakan kepada ton, patera, ini akusatif, ini akusatif, ini akusatif, ini akusatif, ini akusatif. Jadi benda yang sama atau orang yang sama. Gitu, kalau kamu mau bantah, kamu bawa hal yang begini lalu berbeda arti. Nah, itu bisa menggugurkan apa yang saya paparkan ini. Tapi kalau kamu hanya berdasarkan kajianmu sendiri, itu nggak bisa. Ngerti nggak Demian? Jadi ton, patera. Jadi di sana kan yang berbeda di sini di kisah para rasul kan kurion. Tuhan itu kan gelar, Bapak juga gelar. Jadi perbedaannya di situ kurion dan patera. Nah itu bedanya di situ aja. Bedanya di bentuk katanya. Di sana kata kurion, di sini patera. Patera itu akusatif loh. Ton, patera, Yeson, Kriston. Jadi 3 nomina ditandai dengan 1 artikel. Nah, itu artinya benda yang sama atau orang yang sama. Itu. Kembali ke topik ya, Bang Iya, Erdi. sebentar Bang, saya Bentar. Saya mau nanya Erdi saya dulu. tanggapi dulu, saya tanggapi. Bentar dulu, saya nanya Erdi dulu bentar, izin. Aduh, Bapak dan nanti Yesus jadi lebar ini. Saya Bapak nanti dan dapat tanggapan gini. Bang Erdi, Saya tanggapi Bapak dan dulu Yesus dong, itu baru sama atau nanti beda? gini. Kemana-mana Aduh, ini. kalau jadi, Ntar dulu. jadi melebar ya. Disuruh saya persempit sama Erdi doang gua. Iya, Bang Erdi, Bapak dan Iya, Yesus nanti itu kan sama gini atau loh, beda? saya kan diskusi sama Maliki kan, nanti kalau yang lain nanya lagi kan nanti jadi melebar gitu. Nanti jadi pembahasannya Justru ini saya kemana-mana gitu loh. persempit, Kita nggak fokus Demian. di satu. Saya Enggak, sebentar gini doang loh, ke Abang Herdi kan doang nanti gua, nanyanya kan- bentar. Aduh. Sebentar doang ke Herdi doang gua nanya lu, bukan sama lu. Her, Bapak dan masalahnya Yesus nanti sama atau melebar beda, Her? nanti. Her, Bapak sama Yesus sama Mana beda, Her? sini? Silakan. Bapa dengan Yesus, Yesus itu adalah nama dari Bapa. Bapa itu gelar dari Yesus. Jadi Bapak Yesus itu juga ya, Her ya. Ya udah Iya. lanjut. Iya, oke. Berarti Bapak punya 2 nama, YHWH sama Yesus. Sebentar ya, saya tanggapi dulu ya. Jadi kalau dibilang bapaknya 1, ya saya jadi curiga bapaknya 2. Coba tolong besarin ini saya dong, layar saya. Jadi gini, pertanyaan saya itu nggak nyambung dengan apa yang tadi dia jawab gitu loh. Saya nggak nanya masalah Yesus itu Bapa atau bukan gitu. Ini nggak nyambung sama sekali. Nah, ini kan yang tadi kau baca, kemudian kau bandingkan dengan teks yang lain, ya kan? Ini kan, the Lord Jesus Christ. Jadi Lord nomina, kemudian Yesus nomina, Kristus nomina, dan ada artikel di sini D, maka kau simpulkan bahwasanya ketiganya itu kan sama. Padahal artikel itu nggak harus, kalau misalkan artikel ini menandai 3 kata benda dalam bahasa Yunani itu nggak harus sama gitu kata bendanya, ini ngawur sekali. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya, di mana buktinya bahwa Bapa itu diurapi? Saya nggak nanya apakah Yesus itu Bapa atau enggak. Jadi kenapa Anda buktikan Yesus itu Bapa? Saya nggak nanya Yesus itu Bapa atau enggak. Yesus berkata dia adalah anak. Bapa lebih besar daripada aku diutus oleh Bapa. Jadi mustahil kalau Yesus itu Bapa. Kamu kan paksakan Yesus menjadi Bapa, itu problemnya. Nah, karena kan kau tadi mengklaim bahwasanya Bapa itu kan Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi. Kalau Bapa itu Mesias, maka ada yang mengurapi Bapa. Silakan tunjukin satu dalil saja. Bapa itu diurapi, dan diurapi sama siapa? Jangan lari kemana-mana. Saya nggak butuh kau menjelaskan Yesus itu Bapa lah, itu cocok mologi kamu aja gitu lah. Jadi silakan dibuktikan Bapa pernah diurapi, karena kau bilang Bapa itu adalah Mesias, silakan. Oh ya sebentar, sebelum ke kamu saya tunjukin dulu ayatnya.
bahwa Mesias itu adalah anak, bukan bapa. Jadi dari tadi saya pakai dalil, kamu cuman kan asumsi aja, pakai dalil yang gak nyambung gitu. Mazmur 2 ayat 7 dikatakan begini, ini nubuatan terhadap Yesus Kristus sang Mesias. Aku mau menceritakan ketetapan Hashem. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi sejak perjanjian lama, Mesias itu telah dinubuatkan sebagai apa? Bukan sebagai bapa, tetapi sebagai anak. Jadi sang anak inilah yang kemudian diurapi dan disebut sebagai Mesias. Bukan bapa, kalau bapa nggak pernah diurapi. Jadi silakan kau buktikan kata-kata kamu bahwa Bapak itu diurapi, silakan. Oke, Pak Hos. Jadi sebenarnya kalau Demian itu wawasannya luas, sudah ngerti maksud saya. Jadi gini ya, Demian minta Bapak diurapi. Sama ketika saya tanya, mana anak diurapi? Nggak ada. Ya, yang harus kita buktikan Bapak itu siapa. Kalau saya sudah berhasil membuktikan Yesus itu Bapak, jangan tanya lagi Bapak diurapi, karena sudah dibuktikan secara tekstual bahwa Yesus itu Bapa. Ton patera Yesus Kristus. Ya kan? Jadi kalau Demian bertanya mana Bapak diurapi, sama juga anak diurapi kagak ada ayatnya. Bahkan firman diurapi juga nggak ada ayatnya. Nggak ada. Tapi kan ya mungkin kurang maju cara berpikirnya, ya saya pahami itu. Jadi di sini pembuktiannya adalah siapa Bapak itu. Nah kalau sudah dibuktikan bahwa Bapak itu Yesus, nggak usah tanya lagi Bapak diurapi mana ayatnya. Logikanya begitu. Kan saya tawari nih, ya kan? Kamu hanya bisa punya kesempatan, kamu mencari di dalam Alkitab ayat yang seperti ini, satu artikel menandai 3 nomina yang sama, tetapi artinya berbeda-beda. Artinya adalah oknum yang berbeda atau benda yang berbeda. Nah itu baru bisa benar. Itu hanya itu yang bisa menyelamatkan kamu. Hanya itu. Tapi masalahnya nggak ada, karena cara kerja di dalam bahasa Yunani, satu artikel, ya, artikel itu bentuknya akusatif, lalu menandai 3 nomina yang bentuknya akusatif, itu adalah oknum yang sama atau benda yang sama. Jadi kalau satu artikel menandai, contoh 2 artikel, 2 nomina, lalu ini nomina ini akusatif, ini akusatif, lalu ini ditandai juga nomina tapi genitif. Nah itu berarti artinya berbeda. Ini bukan benda yang sama atau orang yang sama, berbeda. Kamu coba cari itu tentang Allah Abraham. Nah Allah Abraham kalau perjanjian lama itu bunyinya begini, Hotheos Abraham. Jadi Hotheos itu artikelnya satu, ho, lalu theosnya itu apa? Nominatif. Abrahamnya itu genitif. Nah, jadi itu berbeda. Jadi Abraham dengan theos ditandai oleh satu artikel ho. Tetapi artinya Abraham bukan Allah. Abraham itu jadi genitif. Nah, itu artinya berbeda. Kalau dibaca literal, Allah dari Abraham atau Allah Abraham, Allahnya Abraham. Karena Abrahamnya bukan nominatif. Kalau Abrahamnya nominatif, Abraham itu Allah. Nama dari Allah itu. Tapi kalau Abrahamnya genitif, Allah itu adalah Allahnya Abraham, kayak gitu. Tapi di sini tidak begitu. Di sini ini akusatif, ini akusatif, ini akusatif, ini akusatif. Ini satu oknum. Ini satu oknum, satu benda yang satu. Nah, sama juga di sini. Jadi saya sudah bisa membuktikan bahwa Yesus itu Bapa. Buat apa lagi saya membuktikan Bapa itu disalib, Bapa itu diurapi. Nah, kalau kamu ngotot ke situ, ya sudah kamu buktikan dulu firman diurapi, anak diurapi. Literalnya, mana firman diurapi, mana anak diurapi, enggak ada. Ya kan? Karena itu hanya sebutan-sebutan. Jadi siapa yang disebut anak, siapa yang disebut sang firman, siapa yang disebut Bapa, cari tahu di dalam Alkitab. Alkitab jawabannya. Jadi kan di sini ton patera. Patera ini akusatif loh, coba saya kasih lihat ya. Oke. Iya, nih. Oke. Ya, buat Tritunggal memang sulit bisa menerima kenyataan. Oke.
Nih ya, ini ton. Ton itu akusatif. Ya. Patera itu akusatif. Ini akusatif. Ya. Kalau kita perbandingkan dengan ini, dengan bentar ya. Oke, coba kita buka Kisah Para Rasul 17. Loh, kok kesini? Oke. Saya rasa Demian sudah paham, tapi karena nggak ada dalil pembanding, jadi ya saya paham responnya seperti apa. Nah, kayak gini. Oke, bentar ya. Nih, ini ton, ini akusatif. Akusatif. Oke. Ton, kurion, ieson, kriston. Jadi bedanya dengan di ayat semula, kan di sini saja. Di sini tertulis kan patera akusatif. Nah, di ayat yang Kisah Para Rasul, di sini tertulis kurion. Ton, kurion, ieson, kriston. Tapi di sini tertulis patera, ieson, kriston. Gak ada yang masalah, sama. Jadi Demian itu hanya bisa selamat ketika dia menemukan pola seperti ini, ya, pola seperti ini, lalu orangnya berbeda atau bendanya berbeda. Nah, di situ dia baru bisa selamat. Selama nggak bisa, itu hanya asumsi saja. Iya. Itu. Udah. Siap. Akusatif adalah kasus tata bahasa yang digunakan untuk menandai objek langsung atau objek penderita dari kata kerja transitif. Jadi itu tidak ada hubungannya kalau 3 kata benda disebutkan, maka 3 kata benda itu belum tentu sama, itu tidak berbicara seperti itu. Itu yang pertama. Jadi nggak usah pakai bahasa yang sebenarnya bocil pun bisa paham gitu. Tolong besarin layar saya dong, Bang Hos. Tolong dibesarkan dong. Jadi kalau saya kan pakai data bahwa kalau Yesus disebut sebagai Mesias, ya karena ada buktinya bahwa dia diurapi, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus-Nya dan kuat kuasa, dan mengurapi dia dengan Roh Kudus-Nya dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Nah, jadi ada ayatnya Yesus itu diurapi oleh Roh Kudus. Tapi kalau Bapa diurapi, itu nggak ada ayatnya. Jadi, kalau Bapa diurapi, ya masa saya juga nggak mengakui bahwa Bapa itu Mesias. Bahkan kan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 kan dibilang Yesus itu Kristus, Mesias. Bapa itu tidak pernah dibilang sebagai Mesias nih, 1 Yohanes 2 ya ayat 22. Nih, saya screen lagi. Teman-teman lanjut dulu ya, saya mau sholat maghrib dulu. Dilanjut ya. Iya. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi yang disebut sebagai Kristus itu ya cuman Yesus, bukan Bapa. Kalau Bapa Kristus ya dari tadi kan kamu cuman asumsi, datanya nggak ada. Jadi kalau datanya nggak ada bahwa Bapa diurapi, ya kita nggak boleh klaim kosong gitu loh Bapa diurapi, tapi nggak ada dalilnya. Jadi pakai dalil lah Bang bahwa Bapa diurapi. Saya nggak butuh Abang menjelaskan Bapa, Yesus, dan Kristus. 3 kata benda, akusatif, maka ketiganya sama. Aduh. Kalau genitif Bang, saya jelasin buat Abang ya. Genitif itu tidak harus sama Bang. Kayak contoh nih, Maliki, the professor of University of Manado misalkan. Itu kalimat genitif. Tapi universitas di situ itu bukan Maliki. Bahkan setiap kata genitif itu tidak harus sama kata bendanya gitu loh. Tapi kalau Maliki, dia karena buka Google gitu kan, dia lihat genitif artinya kepemilikan gitu. Oh berarti kalau misalkan Bapak dan ini berarti sama gitu. Kampus dan Maliki itu sama objeknya gitu. Itu Jadi kan menurut kamu Demian, jadi Yesus itu diurapi ya? Sebentar Bang. Ini kan saya sama Maliki bukan sama yang muslim. Ya saya kan moderatorin jadi dari yang tadi. Muslim masuk kan jadi ini.
Cuma nanya, Yesus itu diurapi kan gitu tadi yang kau omongin. Iya, kalau tadi kan ada ayatnya. Kalau Maliki kan dibilang Bapa diurapi kan nggak ada ayatnya. Ya tinggal ngomong lu, iya lu susah Dan masih Yesus ditanya. dan Yesus Lu itu adalah baper, anak saya. Demian lu baper banget Siap, sih, siap, sensi siap. banget gitu loh. Ya, sorry. Lu tinggal ngomong iya diurapi gitu loh. Iya, jadi Ya udah, saya lanjut. tambahkan ayat lagi ya. Ini tambah ayat lagi nih. Matius 1:20 berapa ya? 21, oh ya. Nah, yang mendapatkan nama Yesus itu adalah Sang Firman atau Sang Anak, bukan Bapa. Jadi kalau dibilang Yesus diurapi, kan dia bilang nggak ada anak diurapi gitu kan, nggak ada Firman diurapi lah. Firman itu kan Yesus, gimana sih? Firman itu kan anak, kok masih aja berbelit-belit. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ia di sini kepada siapa ya? Kepada Firman yang menjadi manusia. Yang menjadi anak manusia gitu loh, dinamakan Yesus. Sejak kapan Bapak dinamakan Yesus? Emangnya Bapak pernah lahir dinamakan Yesus gitu? Kan jadi lucu gitu. Jadi yang Lu ngomong sendiri nih, lu ngomong sendiri ini rumus lo. Ini rumus lu ngomong sendiri. Herdi lagi silakan gantian. Loh, ini saya kan lagi diskusi sama Herdi bukan sama Muslim. Iya. Tapi lu ngomong sendiri di sini, karena lu ngomong sama Herdi katanya TikTokan. Saya lagi menjawab, lagi menjelaskan iman saya. Ya silakan Herdi Kalau lagi. Ini saya moderatorin, Herdi lagi silakan. Loh. Gantian. Ya, Demian juga nggak bawa data. Belum, saya udah bilang ini. Demian juga nggak bawa data pembanding. Dari tadi saya tunjukin data loh, emang tadi bukan data. Bukan data seperti saya. Contoh begini, besarin layar saya. Gini loh Demian, saya kasih contoh ya. Gini. Di Matius 1 ayat 1, gini ya. Ini semua genitif. Matius 1 ayat 1. Genitif. Semua genitif nih. Hanya yang paling atas itu nominatif. Tapi ini tidak bisa dipahami sebagai benda yang sama atau orang yang sama. Kenapa? Karena tidak ada artikelnya. Nih, biblos itu nominatif. Geneseos itu genitif. Nggak ada artikelnya. Makanya tidak bisa dipahami benda yang sama. Ini perbandingannya ya. Ini. Yesus Kristus huyo Daud. Daud huyo Abraham. Itu genitif semua. Semua itu genitif. Nah, biar Demian juga tahu ya. Genitif. Feminim, genitif, nominatif, feminim. Nah, nggak ada artikelnya. Nah, kalau di sini ada artikelnya, tou Yesus Kristus, lalu terus ke bawah begini, berarti Yesus semua itu adalah benda yang sama. Tapi kan nggak ada artikelnya. Nah, itu fungsi dari artikel. Itu loh. Nah, Demian kan hanya minta mana Bapak diurapi. Ya kan saya tadi minta. Anak ada nggak diurapi? Yesus kan anak katanya. Ada nggak ayatnya anak diurapi? Yesus itu kan firman. Ada nggak firman diurapi? Larinya, Yesus itu kan adalah sang firman. Yesus itu kan adalah anak. Sama, Yesus itu juga Bapa. Makanya pembuktiannya, buktikan dulu. Di dalam Alkitab ada nggak Yesus bukan Bapa? Nah gitu. Kalau kamu tidak bisa buktikan dari sudut originalnya, ya kamu buktikan dari terjemahan bahwa Yesus bukan Bapa. Karena di dalam Alkitab ada ayatnya literal Yesus itu Bapa. Kayak gitu. Jadi saya ulangi ya Demian. Jadi artikel ini besar sekali fungsinya. Artikel ini besar sekali fungsinya. Kalau tidak punya artikel, ini bisa berbeda-beda orang ini. Kata benda ini bisa berbeda-beda. Tetapi karena ada artikel itu menjadi khusus. Karena artikel itu menyingkapkan identitas. Itu. Jadi 3 nomina yang sama ini, nomina yang sama ya, itu ya nomina yang sama, itu benda yang sama atau orang yang berbeda. Kalau kamu pengen contoh, saya kasih contoh nih. Gini Demian, kalau kamu nggak dapat contohnya, saya kasih aja biar kamu juga tahu. Contoh di 2 Timotius ya. 2 Timotius. Oke, 2 Timotius 3 ayat 17. Nih, 2 Timotius 3 ayat 17. Oke ya. Nih. Kita baca terjemahannya.
2 Timotius 3:17. Lihat ya. Nih. Kayak begini Demian. Nih. Theo anthropos. Nah, anthropos ini kalau sama bentuknya genitif, maka manusia Allah. Manusia itu Allah. Tapi anthropos ini tidak berarti manusia Allah karena bentuknya nominatif. Jadi anthropos ini bukan Allah ini. Theo. Ini artikelnya satu, tapi menandai dua nomina. Artikelnya satu, menandai dua nomina. Nah, satu nominanya genitif sama dengan artikelnya, tapi satu nomina yang ditandai itu nominatif. Jadi berbeda artinya. Artinya begini, kepunyaan Allah. Di 2 Timotius 3. Kayak begitu maksud saya, tapi kan Demian nggak nangkap maksud saya apa. Oke, 2 Timotius 3 ayat 17. 3 ayat 17. Jadi Demian harus cari itu pembandingnya untuk menggugurkan argumentasi saya. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, kepunyaan Elohim. Jadi manusia itu sebagai subjek, tapi artikelnya satu. Ya, artikelnya di Theo, ditandai dengan manusia sebagai nominatif. Manusia kepunyaan Allah. Jadi terjemahannya berubah. Karena apa? Ini bentuknya berbeda dengan ini. Gitu. Nah, contoh lagi tentang artikel. Contoh di sini. Di Ibrani. Coba kita buka Ibrani 10 ayat 10. Ya. Mudah kok Demian belajarnya. Ibrani 10 ayat 10. Oke. Ibrani 10 ayat 10. Oke. Kita lihat terjemahannya. Oke, ini ya. Nah, ini nih. Aduh, bentar ya. Ini. Tou somatos Yesus Kristo. Ya, ini satu artikelnya. Tapi menandai 3 nomina. Apakah nomina itu berbeda? Kita lihat. Ini tou genitif. Genitif, genitif, genitif. Jadi 3 nomina yang ditandai genitif semua. Sama dengan artikelnya. Nah, artinya 3 nomina ini itu adalah benda yang sama atau orang yang sama. Jadi somatos Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus. Tubuh. Jadi somatos itu Yesus. Tubuh. Somatos Yesus Kristus. Nah, itu. Tou somatos Yesus Kristus. Coba Ibrani 10 ayat 10. Demian itu hanya bisa selamat dengan perbandingan yang seperti saya buka. Berbeda. Benda yang berbeda, orang yang berbeda. Itu saja yang bisa menyelamatkan Demian. Ibrani 10 ayat 10. Kalau soal definisi akusatif, genitif, itu anak-anak juga tahu Demian. Kita ngerti, tapi ini bukan tentang itu. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tubuh Yesus Kristus. Jadi tubuh ini adalah Yesus Kristus adalah gelar bagi Yesus. Satu. Jadi 3 nomina ini satu oknumnya, satu bendanya. Kayak gitu. Nangkap ya Demian ya. Jangan tanya lagi ini apa? Wah, Bapak di Urapi. Ya, kalau itu dalam bahasa Inggris itu the body of Jesus Christ. Jadi kata definite di situ itu kepada tubuh atau body. Jadi bukan kepada apa namanya Jesus dan Christ itu enggak ke situ gitu. Jadi genitif itu, bukan genitif ya. Tapi artikel itu dia hanya menandai satu kata benda saja. Kalau kau belajar bahasa, artikel itu dia tidak menandai 3 kata benda. Jadi penjelasan kamu tadi itu salah. Jadi kamu belajar dulu apa itu artikel. Kalau kamu nggak ngerti artikel ya, bahkan 3 kata benda pun kau katakan bahwa 3-3-nya itu
ditaruh artikel gitu seperti kalimat yang tadi kan. Jadi yang ditaruh artikel itu cuma satu kata benda, yaitu tubuh saja. Kemudian ada the body of, kalau of ini genitif, Jesus Christ. Nah, jadi itu adalah sebuah kalimat genitif, dan Jesus dan Christ tidak ada genitifnya di situ. Kalau kau belajar bahasa, baik bahasa Yunani maupun bahasa Inggris gitu. Tapi sama aja kamu kan, gimana ya, kalau kamu ngomong tanpa pelajari bahasa ya nanti salah gitu. Genitif kamu nggak tahu penggunaannya. Kemudian artikel juga kamu nggak tahu penggunaannya. Setiap genitif itu tidak harus kata bendanya sama gitu. Kayak contohnya the father of Maliki, itu kalimat genitif, artinya bapaknya Maliki. Maliki sama bapaknya itu berbeda, tapi itu kalimat genitif, tapi kata bendanya berbeda. Jadi kalau kau belum paham bahasa ya kau susah gitu. Kalau saya jelasin juga mungkin kamu nggak ngerti. Bentar, Dem, Pemoto, Bang Andi, aku izin dulu ya, maghrib dulu ya, saya turun dulu. Lanjut Demen. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Jadi kalau orang yang belajar bahasa, mereka pasti paham penjelasan saya gitu loh. Tapi kalau orang yang nggak pernah belajar bahasa, ya mereka bakal bingung gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, tadi kan kau nanya saya, buktikan bahwa Yesus bukan Bapa gitu kan. Sebenarnya saya nggak usah buktikan karena Yesus sendiri yang bilang dia bukan Bapa. Matius 23 ayat 9, Yesus berkata, jangan kau menyebut siapapun Bapa di dunia ini, karena hanya ada satu Bapamu, yaitu dia yang di sorga. Yesus juga berkata bahwa Bapa lebih besar daripada aku. Jadi kalau kau bilang Yesus Bapa ya, berarti Yesus bertentangan dengan kata-katanya sendiri. Nggak mungkin Yesus berdusta. Tapi saya yakin Yesus kamu suka berdusta gitu kan, suka bersandiwara. Yesus diutus oleh Bapa, ternyata dia bohong gitu kan, lagi bersandiwara gitu. Yesus berdua, ternyata nggak berdua kepada Bapa, tapi dirinya sendiri. Artinya kan Yesus lagi berdusta, lagi bersandiwara. Kalau Yesus saya nggak lagi bersandiwara gitu bro. Jadi dia berdua kepada Bapa, bukan kepada dirinya sendiri. Kalau dia itu Bapa, nggak mungkin Yesus berdua gitu kan. Logikanya kan gitu. Kalau Yesus itu Bapa, pasti kan dia ngomong sama dirinya sendiri. Faktanya kan dia berdua, bahkan sampai nangis-nangis di Taman Getsemani ketika Yesus mau ditangkap sama tentara Romawi. Sebelum ditangkap ya, Yesus nangis kan? Iya kan? Yesus nangis sambil berdoa. Pertanyaannya, dia berdoa kepada siapa gitu loh? Berdoa kepada dirinya sendiri maksudnya. Jadi lucu, kalau kita jadi wanes itu kita jadi gila. Nah, jadi tolong kembali ke pertanyaan saya, karena pertanyaan saya tadi kan tidak dijawab. Tunjukin ayatnya bahwasanya Bapa diurapi. Jangan kabur kemana-mana bang. Tunjukin saya satu ayat saja, karena dari tadi Anda nggak jawab-jawab. Kalau ada ayatnya Bapa diurapi dan Bapa itu Mesias, saya siap jadi wanes bang. Di situ aja bang, jangan lari kemana-mana bang. Kalau ada ayatnya, saya siap jadi wanes. Silakan. Oke. Jadi saya merasa sih Demian putus asa. Jadi gini loh Demian ya. Kalau kamu meyakini bahwa yang diurapi itu bukan Bapa dan anak, adalah anak yang diurapi, tentu kamu sudah bisa membuktikan kepada kita anak diurapi. Ini loh bang, sudah kuurapi anakku, ya kan? Telah kuurapi. Nanti kamu mengutip Matius 3:17. Inilah anakku yang kukasih, ya kan? Masih begitu. Dipelesetkan, mana kata mengurapinya? Ya. Jadi intinya begini Demian, bahwa Bapa dan Anak dan Firman itu hanya sebutan saja. Mengacunya kepada siapa? Alkitab pembuktiannya. Saya rasa Demian itu berbicara tentang artikel dan nomina-nomina yang dia sebutkan, dia jelaskan begini panjang lebar. Itu saya nilai itu omong kosong. Ya, karena tidak pernah dia buktikan pembanding. Artinya apa yang dia ucapkan itu tidak semua seperti yang dia jabarkan itu tidak pernah terkonfirmasi. Bisa nggak kasih satu ayat saja bahwa ada artikel di dalam Yunani, ada satu artikel yang bentuknya sama, menandai atau tidak menandai beberapa artikel atau menandai beberapa artikel dan beberapa nomina, dan nomina itu berbeda arti.
Nah itu kan yang kita tunggu dari tadi. Masalahnya kan saya sudah cukup bawa data tuh, tapi Demian kan nggak ada. Ya kasihan sih menurut saya. Saya tidak mau panjang lebar lagi komentarnya, Bro Handi, silakan. Iya, saya dikit ya Bang ya. Jadi gini Bang, sebenarnya kan ayat yang tadi Abang kasih itu simpel aja kita memahami bahasa. Cuman Abang kan nggak tahu kapan genitif digunakan, kapan artikel digunakan. Kalau kita belum paham, ya susah gitu loh. Kayak kita kalau belajar bahasa, contoh bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu ada 16 tenses, ada past tense itu dia punya keluarganya, ada 4. Kemudian ada future, ada present. Ada present itu dia punya keluarganya juga ada 4. Kemudian apa namanya future, kemudian ada past future. Totalnya semuanya ada 16. Nah, jadi kalau misalkan Abang belum hafal dan Abang belum paham penggunaan daripada kata benda, kata kerja, kata sifat, kemudian penggunaan artikel, kemudian kapan artikel itu digunakan, kapan genitif itu digunakan. Kalau Abang belum paham ya susah gitu loh. Coba Abang cariskan saya satu saja, itu kan cuman interlinear kan, cuman kalau saya jelasin Abang nggak paham gitu loh. Yang namanya artikel, dia cuma menandai satu kata benda Bang. Kalau Abang bilang 3 berarti Abang kurang belajar gitu loh. Nah kemudian genitif itu kepemilikan Bang. Dan tidak semua kepemilikan itu satu oknum Bang. Kalau Abang gimana? Contoh saya kasih satu kalimat kan. Seperti yang tadi saya kasih bahasa yang simpel-simpel aja. Kalau saya pakai bahasa yang tinggi ya, Abang nggak akan mungkin bisa paham gitu. Seperti yang tadi kan, the father of Maliki itu kalimat genitif Bang. Bapaknya Maliki. Tapi kalau Bang Maliki yang terjemahin kata-kata saya, apa namanya ini kalimat genitif. The father of Maliki. Father Maliki berarti satu orangnya. Kalau Abang Maliki memahami satu orangnya, aduh gimana ya? Susah Bang. Jadi kalau kita belum bisa menerjemahkan bahasa, nggak paham bahasa, kita jelasin, nanti jadi gabrul gitu loh. Makanya kita balik aja ke pembahasan masalah Yesus itu Bapak, atau nggak usah bahas masalah bahasa gitu loh. Karena saya sekolah Bang, saya belajar bahasa Inggris Bang. Walaupun bahasa Ibrani dan bahasa Yunani saya masih belajar kan gitu kan. Tapi saya ngerti Bang, jadi nggak usah bodoh-bodohin orang yang nggak ngerti. Jadi kita kembali aja ke masalah apakah Yesus Bapa itu diurapi atau enggak. Tadi kan saya udah tunjukin kisah para rasul 11 bahwa Bapa yang diurapi kan Yesus. Yesus itu adalah Sang Firman. Sang Firman itu adalah anak. Kalau kemudian kalau kemudian Bang Maliki mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa, ya berarti kan Yesus berbohong gitu. Ketika dia berkata bahwa Bapa yang mengutus aku, ternyata berbohong kan. Ternyata dia adalah Bapa sendiri. Jadi kayak gimana ya kita itu kalau jadi wanes ya jadi gila gitu. Kalau misalkan saya mau pakai logika untuk menyerang Abang ya gampang aja gitu loh. Cuman apa ya, kita kan mau diskusi, mau mencari kebenaran. Jadi kalau penjelasan Abang itu cuman penjelasannya asumsi ya susah gitu loh. Kalau asumsi kan semua orang bisa. Tapi kalau misalkan Abang kasih ini ayatnya, Bapa diurapi sama Roh Kudus, ya kan saya percaya Bang. Atau Bapa dinubuatkan bahwa dia diurapi gitu kan. Tapi masalahnya mau perjanjian lama, perjanjian baru, di perjanjian lama juga yang diurapi ya Mesias, anak Allah gitu, bukan Bapa gitu. Di perjanjian baru juga Yesus sang anak yang diurapi. Emangnya ada Alkitab dibilang bahwa Yesus itu adalah Bapa? Nggak ada. Alkitab hanya mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak. Ketika Yesus tanya ke murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Kemudian salah satu muridnya berkata apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kemudian Yesus berkata apa? Bukan manusia yang berkata itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Jadi Yesus nggak pernah mengaku sebagai Bapa, Yesus hanya mengaku sebagai apa? Sebagai anak. Jadi kembali ke topik Bang, silakan jawab pertanyaan saya. Ini udah 2 kali putaran, tapi pertanyaan saya nggak jawab gitu loh. Kalau 3 kali nggak jawab lagi, ya mau gimana lagi Bang? Aduh, itu aja sih. Oke. Saya rasa sih Demian, kamu cari data aja, kita tunggu bahwa apa yang saya paparkan itu mudah dan tidak seperti yang saya ucapkan. Kita menunggu kok. Artinya kamu cari pembanding supaya asumsi yang kau katakan dari tadi itu bisa menjadi benar. Oh ternyata Malikil hanya cocokmologi, ya kan? Artinya kau cari seperti ini loh. Kamu cari
pola yang seperti ini ya, itu tidak berarti satu benda, tidak berarti satu orang. Dengan bentuk kata yang sama ya, semua genitif, kamu carikan satu aja supaya apa yang kau terangkan dari tadi itu benar. Itu loh. Tapi kan dari tadi kita nunggu loh. Kita nunggu. Mana apa sih bantahannya? Jadi hanya apa ya yang kau paparkan dari tadi ya? Hanya itulah angin lalu kata orang ya. Ini kan kamu terserah mau cari dalam bentuk nominatif, mau cari dalam bentuk akusatif, mau cari dalam bentuk genitif, datif, terserah. Intinya satu artikel ya yang sama menandai 2 sampai 3 sampai 4 nomina yang sama dengan artikelnya bentuknya. Kayak gitu loh. Jadi kamu harus bisa membuktikan itu. Kalau enggak, apa yang kau ucapkan itu enggak ada orang yang percaya. Kalaupun kau berbicara malikil dengan bapaknya, itu dalam bentuk bahasa tidak akan begini demikian. Itu berbeda malikil dan bapaknya. Jadi malikil sebagai subjek, nanti sebagai nominatif, bapaknya itu sebagai objek atau genitif. Ya, bisa menjadi subjek, bisa menjadi genitif bapaknya. Itu bapaknya malikil. Nah, itu. Jadi tidak akan seperti ini bentuknya demikian. Masalahnya contoh yang kau ucapkan itu tidak pernah kau bisa kau tampilkan. Oh ini loh, ini malikil. Ini ada, ini artikelnya akusatif. Nominanya juga akusatif. Ini orangnya berbeda. Nah itu kan, nah itu baru bisa menggugurkan demikian. Tapi kalau hanya cuap-cuap demikian, ya untung kamu tidak di Makau. Kalau di Makau sudah ditembak. Gitu loh demikian ya. Saya harap kamu dewasa lah. Kalau memang tidak bisa membuktikan atau belum bisa ya gak usah. Nah, sekali lagi kamu minta bapak diurapi. Kamu sendiri tidak bisa membuktikan anak diurapi. Firman diurapi nggak ada. Lalu bagaimana kamu membuktikan itu? Masalahnya di sini kita buktikan siapa bapak itu, siapa anak itu. Begitu. Kalau sudah dibuktikan bahwa bapak itu Yesus, untuk apa lagi saya mencari ayat bapak diurapi? Karena Yesus sendiri adalah bapak itu kan? Itu logikanya demikian. Tapi kamu kan tidak cukup smart untuk menanggapi itu. Nggak tahu kenapa ya. Coba tanya ke Bro Handi. Saya mungkin tahu, mungkin Bro Handi tahu jawabannya. Nggak, silakan. Kok nggak saya langsung ya? Nah dari tadi saya tanya kamu nggak bisa jawab. Enggak, bukan saya nggak bisa jawab, Bang. Tapi kalimat yang tadi abang tunjukkan itu, artikel di situ itu merujuk kepada kata benda pertama, Bang. Bukan tiga-tiganya. Jadi kalau abang mengatakan seperti itu, di sini ada ketiga kata benda, kemudian definitnya di artikelnya di depan, maka tiga-tiganya itu apa ya, susah gitu loh. Bahkan di situ tidak gini loh, kalau dalam bahasa, nggak usah bahasa Yunani lah, kalau bahasa, karena gini, yang tadi abang kasih itu kan dari kodeks yang berbeda kan. Nah kalau abang lihat analisis teksnya, bahasa Yunani yang digunakan itu udah beda lagi. Karena konteks penggunaan bahasa Yunani di abad ke-4, kayak kodeks Vatikanus, kodeks Sinaiticus, nah itu juga butuh tafsiran untuk memahami dan menerjemahkan, karena bahasa Yunani di abad 4, abad ke-3 itu beda lagi itu. Jangankan bahasa Yunani yang di abad 3-4 lah, bahasa Indonesia aja gitu loh. Bahasa Indonesia di zaman Soekarno dengan bahasa Indonesia di zaman kita aja agak perbedaan gitu loh. Tulisnya ya kan kayak dulu jadi doloe gitu kan. Lah apalagi bahasa Yunani yang ibaratnya di 2000 tahun yang abad ke-3 atau abad ke-4, kemudian Anda tanpa gunakan analisis teks dan kemudian menerjemahkan bahasa pada zaman itu kan jadi lucu gitu. Bahkan artikel aja diartikan kepada 3 kata benda, itu kan ngawur sekali gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nggak ngerti penggunaan artikel, kita nggak ngerti genitif dan sebagainya, susah gitu. Kalau kita ngomong itu ya kita ada isi lah. Kalau nggak ada isi kan nanti pembahasannya jadi nggak nyambung. Kalau misalkan kita ngomong kita benar pun ya pasti dianggap salah gitu loh. Jadi nggak usah bahas masalah itulah, genitif lah, artikel lah dan segala macam. Jawab saja pertanyaan saya gitu loh. Di mana Bapak diurapi, nggak usah lari kemana-mana. Silakan Bang. Itu loh, iya oke. Saya rasa saya sudah cukup ya, karena mungkin ya lain waktu lagi kita. Bro Unity mungkin mau melanjutkan. Lanjut. Bang, tadi itu dia bahas soal apa Bang? Definite artikel dengan apa tadi? Tidak mengacu pada
nomina Definite yang artikel dengan genitif. 3 nomina sekaligus gitu. Bentuk genitif. Tadi lu Genitif. bilang apa? Coba Yang mana? definite artikel itu tidak mengacu pada apa tadi? Apa? Kan tadi lu bilang genitif itu apa? Coba lu jelasin dari awal. Gak usah ketawa, ini bukan lagi ini stand up comedy. Nggak lupa, saya lupa. Oh, coba lu susun argumen dulu yang baik gitu. Ya, yang salahnya yang mana? Makanya coba lu ulangi. Biar aku Kau kasih mau tunjuk satu mengkritisi tapi ayat. kau nggak tahu apa yang mau dikritisi. Biar aku kasih tunjuk satu ayat. Ya coba, kan tadi lu bilang definite artikel itu hanya berlaku pada satu kata benda ya? Atau apa tadi? Tidak harus juga, bukan gini. Jadi Makanya, artikel coba itu lu bisa ulang. satu kata yang jamak, bisa juga satu kata yang tunggal. Bisa Oke. satu kata yang jamak, Yang bisa tadi satu lu kata yang kritik tunggal. dari Bang Malikil itu Tapi apa? kalau kalimat itu yang yang tadi, kutanya. Itu yang kutanya. oh iya. Apa Nah, tuh? jadi Coba. yang tadi dia tunjukin di situ ada kata pater, ada kata Bapa, kemudian ada kata Kristus, ada kata Yesus dulu, baru kata Kristus. Nah, dia menafsirkan gini. Jadi artikel itu itu kepada tiga-tiganya gitu. Kepada artikel itu merujuk kepada tiga-tiganya. Kalau menurut kamu gimana? Kamu pernah baca, harusnya kan kamu tahu Matius 28 ayat 19 itu juga sama kan kasusnya? Matius 28 Matius ayat 28 ayat 19 itu genitifnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu semua genitif. Bukan genitif, artikel loh, ini nggak nyambung nih. Coba ditunjukin tuh yang Enggak. mana yang lu maksud. Yang Karena tadi contohnya gini, yang tadi saya to onoma, to bukan pater. genitif, artikel nih, orang nggak nyambung, astaga. Loh kan tadi lu bilang genitif sementara artikel. Makanya coba lu kasih artikel. Jadi makanya gini, coba- Maliki tadi bilang bahwa artikel itu Di ayat dia berapa? merujuk kepada Bapa, Kristus, Bapa, Yesus sama Kristus. Kemudian saya jelasin, artikel itu hanya Di pada ayat Bapa berapa? saja. Di ayat berapa Tadi coba? saya nggak tahu tadi Maliki buka dari mana. Kalau contoh kayak to onoma, to patros, to huio, to numatos itu gimana? Coba saya Itu kan- terangkan itu lagi kan Demian bentuk ya. singular itu. Coba gini Demian, saya ulangi ya. Iya kan nggak harus Iya. itu Bro host coba dibesarin. Jadi gini loh Demian ya. genitif. Kenapa di situ ada genitif, kan merujuk kepada nama, bukan arti tiga-tiganya Bukan, sama, itu bukan, ngawur sekali. Bukan ngawur. Kalau yang maksudnya yang di Matius 28 ayat 19. Itu tiga-tiganya genitif loh. Demian, begini loh. Genitif di Demian situ sebentar merujuk lah, kepada nama, Demian. bukan Demian. kepada bendanya sama. Demian. Kau paham genitif nggak sih? Astaga, Demian, santailah. Dia mau genitif, mau akusatif, mau nominatif. Tunggu sebentar ya, saya besar. Pak host boleh dibesarkan layarnya? Bang host. Oke, ya jadi begini ya Demian. Kan di sini mulai percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi kan Tuhannya tidak diterjemahkan toh. Nah, ini kan tiga nomina yang sama, Tuhan, Yesus, dan Kalau Kristus. bahasa Inggrisnya the Lord Jesus Christ loh, the Lord Jesus Christ. Iya. The Lord itu di artikel itu, Aduh, Demian. itu kepada Lord gitu loh. Kamu ngerti nggak? Kamu aduh. Demian, Artikel itu santailah. tidak. Kalau Anda ngulang-ulang tapi kalau nggak ngerti saya malas gitu loh. Ya udah, coba didengarin dulu, jangan Dengar dulu nangis Demia. dong. Ini kan artikelnya satu, ada 3 nomina yang ditandai oleh satu artikel. Jadi Itu salah, Kristus, ini ngawur sekali. lah, kenapa sih Demian begini? Salah, lu nggak bisa bantah pakai data tadi kok. Ini kan, Salah nih. doang. Ton, ini kan artikelnya. Enggak, kalau Ini- kalau bahan sebentar ya susah, dulu, woi. Ini Coba- kan coba ton lihat artikelnya. Artikel akusatif. Kurion itu nomina akusatif. Iesoun itu nomina akusatif. Kristoun nomina akusatif.
Ya kan? Artikelnya satu. Betul. Iya, Bu. Ada nih orang. Sebentar dulu, Atau Demian. Artikel. Demian sebentar dulu. Demian. Goblok, itu apa yang salah dari situ? Demian. Yang berbeda. kamu mengerti penggunaan Sebentar artikel dulu. nggak? Kamu mengerti dan Oh kamu iya, nggak silakan, mengerti. silakan. Sebentar dulu. Berbedanya dengan ayat ini kan sama. Ton, patera, iesoun, kristoun. Berbedanya di ayat ini, bedanya di sini bukan kurion, tapi patera. Nah, di satu sisi kan kamu tidak beriman Yesus Bapa, makanya kamu menyangkalinya. Tapi kalau di sini kurion, pasti kamu terima kok. Iya. Bedanya kan di sini. Di sini patera ini kan akusatif juga, Demian. Ini patera akusatif. Bedanya di sini karena tertulis patera. Kalau kurion, kamu kan baca Tuhan Yesus Kristus. Ya kan? Tapi karena di sini ditulis patera, makanya kamu menolak. Begitu. Sesimpel itu sebenarnya, Demian. Ini udah, ini di naskah di teks lain ya Bang ya? Iya. Jadi saya kasih tahu dia. Ada yang pakai patera. Saya boleh bertanya ke Unity, boleh nggak saya Kurion. tanya ke Unity? Iya. Bang Maliki, boleh nggak saya tanya Lalu ke Unity? Bang? di naskah yang lain ada pakai bantai teon. ini. Teon, Yesus, Boleh saya nanya ke Unity, boleh nggak Bang Maliki? Boleh saya Lu mau nanya ke apa lu aja nggak bisa bantai ini? Coba lu Bang nanya Maliki apa boleh coba? nanya satu pertanyaan? Udah. Saya nggak bisa Bang diskusi Maliki, lagi, boleh Demian. satu pertanyaan Soalnya Bang Maliki, Bang Unity? Lu mau nanya Boleh apa? Lu nggak, Bang? bantai itu tadi. Itu tadi. Iya, saya mau bantah nih dengan pertanyaan Bang, boleh nggak Bang? Coba. Ya, kalau Coba the buat Lord pertanyaan. Jesus Christ, kita kira-kira artikel D itu kepada siapa? Kepada kalimat yang mana? Loh, kepada Lord kan Lord Jesus Christ itu kan satu kalimat itu. Satu. Jadi the Lord itu kepada tiga-tiganya. Iya kan di situ kan satu. Nah, ini Yesus ngawurnya Christ. Yohanes Jadi itu ya Lord seperti di itu. situ, Lord itu kan Tuhan Yesus Kristus. Aduh. Lu paham nggak? Masa lu mau Kata penggal definite itu di situ kata? itu merujuk kepada kata Lord, bukan kepada ketiga-tiganya. Kalau kamu nggak ngawur, ngerti ngawur, penggunaan, kalau ngawur, kamu nggak ngerti ngawur. penggunaan Dengar ngawur. artikel, ya susah. Dengar ngawur. Ya, misalnya Begitupun dengan masalah Tuan genitif. Presiden. Misalnya Tuan Presiden. Lu nggak bisa penggal. Nah, artikel Tuan di situ itu kalau kepada lu Tuhan lepas dari- saja. Kamu ngerti nggak? Kamu nggak nyambung ini. Kamu dongonya ngawur, kayak Maliki goblok. nih. Misalnya kalau Dia ada dia mulai terguncang. Loh, Tuan di situ Mr. Presiden itu satu lu nggak yang bisa penggal ditambahkan goblok. definite artikel di situ hanya Tuan Bahlul. Lu ini belajar bahasa Inggris ngawur. Lu nggak bisa penggal itu kata karena kata definite artikel itu dia mau menjelaskan sekaligus itu. Masa lu mau Nggak penggal tahu, kata tapi presiden? yang ditaruh Tahu definite nah kenapa itu ya lu kata Lord bantah? itu. Ya sekarang Kalau penerapannya misalkan- pada iya, iya. dalil itu lu mau penggal. Oke. Penerapan pada dalil Loh, itu lu mau kalau penggal. misalkan tiga-tiganya ditaruh definite artikel, maka tidak bisa. Contoh nih, the Father, the Son, the Holy Spirit. Nah, semuanya ditaruh. Tidak bisa satu D ditambahkan kepada tiga-tiganya, nggak bisa. Bahkan kalau kau ngawur, belajar itu- bahasa Inggris, Goblok Kalau itu kau- definite artikel di situ itu bentuknya genitif. Lu paham nggak? Lah, saya Makanya tahu, dia emang mengacu, gini, makanya definite dia artikel, mengacu. nih orang nggak nyambung loh. Gini, satu nama definite itu, artikel itu bisa satu kepada nama itu ya, kata milik bedanya. tiga nama. Bisa kepada genitif, milik, bisa juga enggak. Milik ketiganya. Satu nama di situ milik ketiganya. Paham nggak? Loh, artikel itu tidak bisa ditaruh dalam tiga kata benda seperti itu, Bahlul. Kalau misalkan tiga-tiganya, maka harus ditambah juga yang namanya artikel. Seperti tadi, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Itu ditaruh tiga-tiganya, tidak bisa D-nya Kenapa satu jadi emosi saja. Demian? Demian kenapa jadi emosi? Kaidah. Enggak, kaidah Yunani dia yang duluan, dia yang emosi, saya nggak emosi. Kaidah Yunani itu kan dia sudah membedakan ada definite artikel yang bentuknya genitif. Paham nggak? Definite artikel itu bisa kepada semua kata benda, nggak harus genitif. Iya, Dalam gue bahasa, bilang baik dalam bahasa kaidah Yunani. Enggak, kamu kayaknya botolnya sama kayak Maliki gitu loh. Yang namanya definite, definite artikel itu hanya mengenai satu kata benda, baik itu jamak maupun tunggal. Dibesarkan. Jadi begini loh Demian, kamu itu hanya bisa punya peluang, kamu cari ayat ya yang seperti ini ya. Yang seperti ini, ton kurion iesoun
atau satu kata ayat yang ada satu artikelnya lalu menandai 3 nomina yang sama lalu berbeda benda atau berbeda orang. Itu bahasa- sebentar dulu Demian, Ini, bro, sebentar itu dengar bahasa dulu Yunani Demian. kuno, bro. Kamu gimana sih? Kamu bisa diskusi kalau Dia nggak ada isinya bang, nanya dia percuma. Enggak, tadi itu di kitab apa ya? Saya buka lagi dulu sebentar. Demian, Kamu nggak usah framing lah. Demian, tugasmu, kamu cari di dalam Alkitab ada satu artikel yang bentuknya entahlah mau akusatif, mau nominatif, mau genitif, mau datif, terserah kamu. Ya, intinya artikel itu dengan nomina yang ditandai lebih dari satu itu bentuknya sama. Lalu artinya, ya arti dari ayat itu benda yang berbeda atau orang yang berbeda. Nah itu baru bisa membenarkan kamu. Selama kamu asumsi cuap-cuap itu nggak ada isinya kawan. Kalau itu dibilang berbeda pun, maka orang yang menerjemahkan itu, orang yang memaknai itu goblok namanya, karena dia nggak memakai kaidah Yunani. Ini masalahnya sama. Loh, Padahal masalahnya saya terjemahannya sebentar, sesuai dengan Demian. saya, bukan kamu. Kalau saya bodoh seperti kamu ya terjemahannya sesuai dengan kamu, bro. Kaidah Demian. itu. Ini. Dia nggak Ini kan paham saya kasih kaidah, contoh nih. orang. Ini saya kasih contoh nih. Teo antropos. Antropos ini nggak ada artikelnya. Dia ada di belakang teo. Kalau ini tertulis antropo, manusia Allah jadinya. Tapi kan di sini tidak ditulis antropo. Kenapa? Karena untuk membedakan bahwa artikel ini, kata yang nomina yang sebelumnya yang memiliki artikel adalah benda yang berbeda, nomina yang berbeda. Itu. Demikian begitu caranya mengujinya. Ini teo antropos. Antropos nominatif. Ini genitif. Ini artikelnya satu nih. Nih, ini kan artikel itu berlaku kepada antropos. Teo antropos, koma nih. Nah, kamu kan selalu koma titik koma. Nah, jadi antropos ini masuk di dalam artikel ini. Apakah antropos ini adalah teo? Iya, udah belum? Iya, pakai data Coba lah bang, supaya ini bagus. saya kan pakai apa namanya satu congor device ya. doang. Coba abang buka Matius 28 ayat 19, saya minta bantu aja ya bang ya. Oke, Matius 28. Itu ada conjunction-nya. Iya nggak, buka Ada aja dulu, kai. buka aja. Iya, ada kainya. itu. Karena kalau si Dungo Unity ini kan dia cuma berani congor aja, dia nggak berani debat satu lawan satu dengan saya gitu. Ya udah. Enggak, kalau misalkan saya lagi debat, kalau saya lagi debat sama Maliki kan dia diam dulu gitu loh. Enggak, Demian. Nanti kamu Karena si Dungo larinya. ini kan dia cuma besar mulut tapi otaknya kosong gitu bang. Tapi Silakan bentuk buka dulu, Bang. katanya itu sama. Santai lah Lu dia. nggak emosi, bro, paham santai, kaidah bro. kok Mana mau ada debat si sama emosi? gue. Emangnya Nggak paham saya kaidah kok mau debat. Lu paham kaidah nggak? Kita paham loh Aduh, Demian. kamu ilmunya cetek bro. Nggak paham kaidah. Dibuka aja Tadi dulu bang, dijelasin Matius itu kaidah. 28:19. Iya, Emang kamu punya Demian. ilmu apa kamu? Bahasa Inggris aja dulu. Iya, santai. Jangan begitu. Ini Coba. kan Bahasa Inggris lu bahasa Inggris TOEFL nilai lu berapa sih? Goblok. onoma. Iya, oke, Jadi kalau onoma gitu, itu sebentar. Besarin layar saya ya, kita uji ya. Sebentar dulu. Aduh, apa sih kau ini Demian? Kita uji kira-kira Kekanak-kanakan. siapa yang goblok. Santailah. Kamu minta Silakan, kamu minta saya bukakan. Lalu kamu beralih ke yang lain. Ini kan onoma artikelnya tuto. Jadi onoma punya artikel sendiri. Lalu patros punya artikel sendiri. Kai punya Tuhuyo Iya. punya artikel Siap, sendiri. Bang. Saya dulu ya bang ya. Iya. Sebentar Udah. dulu. Matius 28 sih. Nah, Jadi gini. Aduh, capek deh. Ya ini kan saya cuma minta bantu aja bang, minta Gini bantu buat sebentar. abang buka, Nah, bukan ini abang jelasin. Iya, ini di akhir kalimatnya, di klausa akhir tou hagio pneumatos. Nah, itu bentuknya apa itu? Iya, udah. Saya kan cuma minta abang bukain, bukan jelasin gitu bang. Iya. Dia jelasin dulu bang, nanti Ya udah baru dimatiin dibantah. aja ya bang ya, saya jelasin ya. Ini bang. Jadi kata artikel yang tadi itu merujuk kepada kata, kalau abang bilang tadi kan pater, cuman pater aja, bukan kepada tiga-tiganya. Kalau kepada tiga-tiganya maka harus ditambahkan. Tidak bisa tidak ditambahkan kata definitnya juga. Tapi kalau si dungu ini dia nggak bisa ngerti, cuman susah. Aduh, kalau orang dungu kan modal mulut aja, tapi otaknya nggak ada. Nah, contohnya seperti ini bang. Coba dibukakan ya. Nah, seperti ini contohnya.
Jadi 3 kata benda itu nggak bisa kepada satu kata, baik jamak maupun tunggal. Itu tidak bisa Itu di kepada mana 3 kata. ayatnya? Di mana ayat? Matius 28 yang. Matius 28 ayat 19. Tuh. Ini kan Semuanya beda pakai artikel nggak? kasusnya. Sebentar. Saya masih saya Bang. Sebentar ya. Dia kasih contoh kasus The beda. name, Dia mau the bantah. name of the father and the ini anaknya nggak ada ya, sebentar. Jadi semuanya gunakan artikel dan ini adalah kalimat genitif seperti yang tadi. And the son and semuanya pakai of the Holy Spirit. Semuanya gunakan artikel. Tiga-tiganya Bang. Nggak bisa satu artikel. Dia kepada 3 kata. Dalam bahasa Yunani maupun bahasa Inggris itu sama. Sedangkan tadi Maliki kan dia taruh 3-tiganya itu maksudnya satu artikel. Ketiga kata yang tadi itu terjemahnya salah gitu. Makanya kan saya bilang kalau masih dungu ya belajar dulu, jangan modal mulut daripada otak. Oke. Bahkan dalam tadi sebentar. Tunggu tadi Udah kisah nangkap para rasul kok berapa ya? kita Saya kasih poinnya. nih. Sebentar. Iya. Tunggu. Tadi kisah para rasul berapa yang tadi dibuka tuh? 11 ayat 17. 11-17 sebentar ya. 11. Jadi Tuhan itu adalah oknum yang Sebentar, lain, Yesus oknum 17. yang lain, Kristus oknum yang lain. Kalau Kan dalam begitu? terjemahannya, kalau bahasa Inggrisnya, ini orang kenapa sih? Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngomong goblok. Kayak nggak pernah sekolah nih orang loh. Kau pernah sekolah nggak sih? Udah tahu di situ objek semua. Lah emang definit artikel yang namanya artikel itu untuk menspesifikkan kata benda yang adalah objek. Emang kau tolol. Makanya lu jangan melihat berapa itu tadi, dalam Bang? perspektif Trinitas. Makanya lu Matius 11 ayat 17. kaidah bahasa itu nggak ada urusannya dengan dogmamu. Loh, tadi teman kau dia bilang artikel itu kepada ketiga-tiganya Bahlul, kamu tolol banget loh. Lah iya itu 3 nomina ditandai satu artikel Tidak kan? bisa kalau 3 kalimat seperti itu maka harus digunakan. Semuanya menggunakan artikel. Emang Bahlul kamu. Itu ada bentuk objek atau Lah, akusatif semua di situ. artikel itu kepada objek. Dasar tolol kau. Emang orang ini ngawur. Lu belajar di mana sih? Nah, jadi gini Bang Maliki. Jadi tadi kan kalau di dalam Alkitab kita kan gunakan kata Tuhan kan. Sedangkan yang tadi Bang Maliki bukakan itu kan gunakan kata pater kan bab kan. Kalau misalkan dalam terjemahannya yang digunakan artikel di situ itu kepada Bapa saja. Kalau misalkan Bang Maliki mau kepada tiga-tiganya, maka kasusnya harus sama seperti yang tadi Matius 28. Itu nggak bisa satu artikel, itu kepada tiga-tiga harus ditambahkan artikelnya. Makanya tadi saya kan sudah terjemahkan dalam bahasa Inggris juga. Kalau misalkan kita pakai bahasa yang diambil sama Bang Maliki, the Father, Jesus Christ. Jadi kalimat artikel D itu kepada sang Bapa saja. Jadi bukan kepada ketiga-tiganya. Kalau kepada ketiga-tiganya, maka itu ditambahkan juga. Karena artikel itu dia menandakan kata benda. Satu saja kata benda, aku nanya tapi bisa ke lu nih, kata benda itu Demian. bisa jawab, bisa tunggal. Kalau definite artikel itu harus Enggak, ditambahkan sebentar. ke Ini kan semuanya. saya lagi jelasin. Coba lu jelaskan. Saya lagi The debat Father, sama. lalu ke mana Enggak, lagi? kau mau saya debat sama kamu atau Ya, Maliki gitu? Ayo kita doa nih. Sekarang lu terapkan Iya, itu kita The berdua, Father, ya. lalu definite artikel itu kemana lagi? Setelah itu, kalau Loh, mau yang kamu ngerti sesuai artikel nggak sih? Iya, ya, tunggu. Kau definite ngerti nggak apa artikel itu yang artikel? lu bilang yang tadi, ya ampun. Definite artikel Iya, yang enggak, di situ kan artikel dia itu apa? menggunakan Definite artikel itu artinya apa? di situ kan itu untuk menandakan kepada objek atau subjek kan. Kata Aduh benda di situ ngawur. kan. Definite artikel itu menspesifikan kata benda Bahlul. Kamu bodoh. Iya, tapi saya sosokan. paham. Itu kan untuk menandakan kepada subjek dan objek kan. Enggak, Maliki Lu paham aja nggak? gitu. Maliki lebih punya ilmu. Kalau ini orang cuma modal mulut aja. Kalau lu bilang menspesifikkan, orang semua paham. Sekarang Lah emang pertanyaannya definite artikel itu menspesifikan kata benda. Kata benda ini punya iya, siapa, milik siapa. sekarang Aduh, ini sekarang orang. kalau lu mau terapkan pada dalil itu yang lu bilang harus kepada tiga-tiganya, nanti jadinya seperti apa? Lo Lu tidak, mau gini, Yesus artikel Kristus itu itu lu dia pakai definite menandakan artikel. satu kalimat Bahlul. Definite artikel itu Yesus dia menandakan Kristus. satu kalimat jamak atau Sebentar. tunggal. Yang Sebentar. adalah kata benda. Ini orang ngawur sekali nih orang ini. Sebentar. Yesus di situ lu mau pakai definite artikel. Lah Maliki yang pakai Bahlul. Nih orang kok Bahlul sekali. Enggak, tadi kan Yang lu bilang pakai harus tadi tiga-tiganya definite artikel. Maliki yang bilang Nggak, tadi kan Bahlul. lu Nih orang gak bilang. nyambung. Di Yang situ bilang hanya ada satu tiga-tiganya itu definite merujuk kepada artikel. artikel yang sama. Ini orang gak nyambung Lu loh nih paham orang. nggak?
Lu kan bilang Lah, lu semuanya definite harus ada artikel aja lu definite nggak ngerti. artikel. Aduh, jangan kasih murid mula Coba Maliki. Bang Malikil coba tunjukin Ini terlalu tunjukin tuh bocil nih orang dalil loh. yang tadi Bang. Definite Coba artikel aja tunjukin dia dalil nggak- yang tadi tuh. Lu paham gak Coba, penggunaan Bang. definite artikel, bro? Coba Bang. Lu paham penggunaan definite artikel bentar. gak? Iya, itu secara the father khusus. of unity kira-kira Oke, ya. definite Sebentar. artikelnya kepada siapa? Kalau The father of Maliki itu kalau kira-kira definite, definite artikelnya kepada sebentar siapa? aku kasih tahu kamu ya. Kalau secara definite artinya itu secara khusus. Paham nggak nih? Lah emang nih orang ada Misalnya nih, loh, misalnya masalah buku itu, Unity. buku dengan buku itu, kalau buku itu lebih spesifik, itu dia menggunakan Lah itu dari definite tadi yang saya artikel. jelasin ke Maliki. Nah sekarang saya tanya kamu. Contoh, bentar Oke, lu oke, nggak usah sekarang- ngajarin gue. Nggak, Sekarang kamu- kita kamu langsung nggak terapkan nyambung, kamu pada nggak dalil nyambung. itu. Kalau Sekarang kalau the langsung father of Maliki kira-kira lu- kata dia itu kepada siapa? Sebentar ya. Coba Dia kita mulai terapkan grogi, pada dalil teman-teman. itu. Jangan grogi Ini lah, bukan santai lagi aja, bro. stand up komedi. Coba terapkan Enggak, kamu pada kelihatan dalil suara itu. kamu grogi banget, Coba bro. Bang Malikil bisa Coba terapkan kamu pada tenang ayat dulu, yang minum tadi. air dulu, bro. Minum Enggak, air dulu, enggak ada. biar santai. Jangan gemetaran lah, santai aja. Gue lagi lihat lu ini ngawur tadi penjelasannya di situ bentuk Lah, nah, objek deh. semua. Itu bentuk Lah, yang akusatif namanya semua. yang namanya definite. Yang lu mau bantah yang lu mau bantah itu apa? menandakan kata benda objek. Bahlul nih orang bahlul sekali. Ini tadi itu di ayat berapa nih? Ini di ayat berapa tadi tuh? Yang tadi didebatkan itu ayat berapa? Supaya aku sendiri Coba buka. saya ulang. Jadi gini, kita tanya Demian. Kalau the father of Malik Sebentar. kira-kira the father ini subjek atau objek, Ini bro? kita tunjukin Ya dia kan Bang. sudah ada Definisi. kata of-nya. Gini Demian. Enggak, sebentar, saya mau tanya sama Iya. Unity nih. The father Iya of sebentar. Malik Kalau itu the kira-kira father, kata dia itu kepada subjek atau objek? Gini. The father of Malikil, saya aplikasikan ke Yunani. Sebentar, Demian. Gini, the father of Malikil. Sebentar dulu Demian. The father itu satu kata, bentuknya nominatif. Bang Maliki. Sebentar Aduh, dulu, sebentar, of Bang. Saya mau Malikil nanya itu. Unity dulu. Parah ini Demian ini. Kenapa sih? Gini Demian. Demian gantian, Demian. Gantian. Iya, gantian lah. Gini, kamu kan bisa mengartikan. Jadi ton patera Yesus Kriston itu artinya apa? Coba artikan. Jadi Yesus. The father Jesus Christ. Oke, Kalau jadi terjemahannya. Jadi terjemahannya bagaimana? Bapa Kalau Yesus Kalau Kristus. bahasa Indonesia kan bahasa Atau Indonesia bapaknya Yesus Kristus begitu. Terjemahannya begitu. Bapaknya Yesus Kristus begitu. Bisa. Jadi Oke, bapaknya definisi Yesus Kristus. artinya Itu bisa. bukan nggak ada bentuk genitif. Ya nggak apa-apa bro, nggak apa-apa kita ikutin coba. Enggak. Jadi bapaknya Yesus Yang Kristus namanya ya? artikel, Iya gini, sudah. Berarti di sini Tuhannya Yesus Kristus, Kurion Yesus Jangan lari Kristus. sebentar, jangan lari. Ya ini kemana-mana dulu, Bang. perbandingan. Kalau gini, kalau Demian. lah ini gimana sih? Santai, kamu kan di sini bisa menerjemahkan bapaknya Yesus Kristus, benar? Iya itu kalimat genitif nggak? Ini aku sakit dari tadi dongeng. Enggak, saya lagi nanya, nih orang saya lagi nanya. Saya nggak bilang gini loh, saya lagi nanya Bahlul. Kamu Sebentar ngerti nggak pernyataan sama dulu, pertanyaan? Demian, patera itu akusatif, kalau genitif patros. Patros itu genitif. Iya kan gini, kamu Ini kan tidak akusatif. menunjukkan Nah, terjemahannya. sekarang Jadi kan kamu kita mau- nggak tahu, makanya saya nanya. Makanya kamu mau terjemahkan apa ini? Patera Yesus Kristus, kau terjemahkan apa? Bapaknya Yesus Kristus begitu? Enggak, gini, tergantung kalimatnya. Jadi Ya kalau apa? terjemahannya, Singkat aja Bapak terjemahannya apa? Iya, Bapa kemudian Yesus Kristus. Ya Bapak ini siapa? Dari tadi nggak nyambung. Bapak itu kalau tafsir saya ya kepada Bapaknya Tuhan Yesus. Oke, ya sudah kamu bilang aja Bapaknya Yesus Kristus, begitu toh? Oke, Ya cuman kan gini bro. Ya sudah sebentar dulu. Ini kan kasusnya sama. Maksud kamu kata Sebentar dulu. Iya, sebentar. Kata tone itu nggak biar Kamu jelas kenapa gitu sih? loh, bro. Iya, kan kamu terjemahkan Bapaknya Yesus Kristus. Nah, sekarang ini Kurion Yesus Kriston. Bisa nggak kau terjemahkan Tuhannya Yesus Kristus? Jaringan saya, sorry, lelet. Oh, lelet. Jaringan lelet. Jadi ini diterjemahkan oleh Demian nanti Si Tuhannya Unity Yesus kenapa sih? Dia Kristus. kayak orang gila loh. Ketawa-ketawa Dari aja jelas. dari Kayak orang tadi, yang nggak pernah lulus dari sekolah tadi gitu. orang udah jelasin itu akusatif. Sebentar, Bang, jaringan saya Mati-matian merah, itu Bang. genitif.
Goblok memang gimana? Nah, ini orang cuman bisa framing aja. Ya udah gini Orang aja. dari tadi jelasin Saya hampir sama 1 Unity jam, gimana, masa lu Bang? nggak paham-paham? Iya, siap. Saya sama Unity ya, Bang kita ya. bahas itu. Boleh Kita ya, bahas saya itu sama tadi dia ya. ya. Oke. Iya, kita bahas yang tadi ya. Siap. Kita bahas yang tadi ya. Iya. Nah, tadi. Ya sebentar. Lu, nah, oke kita Enggak, bahas santai yang dulu, tadi kamu ya. gak usah grogi, santai aja. Iya, bahas yang tadi. Gak ada yang grogi kok. Gue lihat badut kayak lu ini gak grogi sama Demian lu sekali kelihatan gitu. yang tantrum malah tapi lu Demian. Santai aja. Suara kamu Dem. itu kelihatan sih. Coba Bang besarin layar saya dong, Bang, besarin. Ayo, mana tuh Bapak Yesus Kristus? Tadi kan Ayo, dia bilang kan tunjukin. dia pintar bahasa Inggris kan. Coba kamu terjemahin ini. Besarin dong. Tadi kan dia bilang dia pintar bahasa Inggris kan. Bahasa Inggris. Loh, tadi kan kau bilang kau pintar. Mau bahas bahasa Inggris kamu? Tolong dibesarin dong, Bang. Dia ketawa Jadi karena lu dia mau udah bahas- takut itu, Bang. Sebentar, lu ini mau bahas. Bang, tolong besarin dong. Bang hostnya mana nih? Nah, coba. Udah, Coba, besarin, silakan udah, Bang, udah. silakan Bang. Tadi kan dia bilang kan dia pintar bahasa Inggris, coba. Ya udah lalu terjemahin lah, gue nggak bisa nih. Loh. Katanya tadi bisa. Jadi lu mau bahas bahasa Inggris? Ya udah, ampun, berarti kamu Tuhan. Nggak, berarti kamu lu ini dari ngaku-ngaku doang. tadi. Ini dari tadi. Kalau lu mau botol ya bahas nggak usah bahasa sosokan, Yunani. Bro. Dari tadi lu mau bahas bahasa Yunani. Enggak, Lu bukannya tadi kau bilang kau jago lu bahasa bilang- Inggris, skor TOEFL-mu kan bagus katanya kau tuh. Benar Oh, nggak tadi itu? TOEFL gue di atas lu. Hanya gue nggak mau Oh lagi iya, lu coba. bahasa Inggris. Iya, coba. Kan kalau orang punya skor TOEFL kan udah tinggi kan pasti tahu lah, coba. Gini. Masa Kalau skor lu mau TOEFL-nya bahas, tinggi nggak bisa? Coba. Sebentar. Nah, nggak bisa Lu kan mau dia? bahas. Ya, Sebentar, kita bukan katanya bahas skor itu. TOEFL-nya tinggi Ya. gitu kan. Gini. Skor Lu TOEFL jangan tinggi tapi kabur. nggak bisa gitu. Lu sekarang lu mau bahas Lah ini ini di poin layar nih itu. loh, tinggal terjemahin aja. Now all this. Sebentar. this Lu has kalau bahas ini, Artinya apa? sebentar lu bahas ini hubungannya dengan perdebatan soal Tritung versus Enggak, saya lagi kejar Oneness itu kamu itu apa? bisa nggak? Tadi kan kau bilang bisa tadi. Goblok. Kan tadi kan bisa. Nah, coba. Lu nggak Kan usah, pintar, kau kan pintar. Nah, coba. Now itu Udah, lu artinya nggak apa? usah kabur. Lu nggak usah. Nah, nggak bisa Lu kan nggak jadi usah. ODGJ dia. Now sekarang semua Terus, apa. Now all this has happened artinya? Aduh ya ampun. Lu gini, lu Ya, kalau lu nggak mau tahu dia. bahas sebentar, lu kalau mau bahas Dasar bahlul katanya versus pintar tadi, Oneness, rupanya kalau lu botol. kalau lu mau bahas Tritung Kirain, versus saya kira Oneness, tadi kau ayo. pintar, rupanya kau botol banget loh. Tadi katanya pintar gitu. Padahal botol sekali. Dia ketawa karena dia botol loh. Dia ketawa kayak orang gila loh. Gini. Lu Katanya mau pintar debat padahal apa? botol lah. Aduh. Lu kan mau debat Tritung versus Oneness. Enggak, saya mau lagi dulu sih? otak kamu soalnya nggak layak debat sama saya. Kamu terlalu bodoh, bro. Oh, lu lihat tuh itu typingan di bawah udah ketawa sama lu tuh. Behold, the virgin shall be with children. Artinya apa? Shelby katanya. Shall atau Shelby sama aja. Shall. Coba terjemahan. Shall be. Oh iya, artinya apa? Shall itu artinya apa? Udahlah. Apa? Shall. Lu nggak usah maksa nggak lah. tahu, Nggak dasar usah- botol. Nggak usah Shall maksa itu lah. artinya akan, dasar botol. Nggak usah maksa lah. Ya. Iya, soalnya kau Shelby. botol. Nona mungkin Shelby. maksudnya Nona Cebi itu. Iya, mungkin maksudnya Nona Cebi. Coba terjemahin tuh. Behold itu artinya apa? Behold. Gini ya, kalau lu mau bahas Tritung versus Oneness, ayo Dasar gitu. botol. Ayo, buka tuh sosokan. teks Yunani. Kalau kau botol Buka tuh nggak usah teks Yunani. sosokan. Nyanyi padahal botol kau ketawa Jadi, kayak orang botol, ini- bro. Ini sebentar Ayo ya. bahas Ini ke ranah substansi yuk. Enggak, saya kalau nggak ada orang nggak ada ilmu kayak gini, cuma bisa hujat-hujatan saja ya gampang gitu. Saya juga bisa hujat. Orang-orang botol kayak gini gampang saya hujatnya gitu loh. Kalau mau main hujat-hujatan orang-orang botol kayak gini ya gampang saya hujatnya. Tritung versus Oneness gitu. Bukan. Lah, lu kan bilang tadi lah kan lu pintar gitu kan, skor TOEFL-mu kan bagus kan. Padahal botol gitu. Ya, gimana kalau kita bahas bahasa Minang? Kau ketawa kan kayak mau nangis, bro. Udah. Ini Dengar bukan ya. lu bahasa Inggris ya. Ini bukan bahasa Lu Inggris. nggak usah sok lu Inggris, siapa yang lebih pintar bahasa Inggris. Ucap aja Orang sama punya salah mindset. tadi Tadi ditegur kan dia sama bilang Cebi. kalau apa namanya kan dia pintar gitu kan.
Udah, Kalau saya kan nggak bahas ngaku pintar, dia teologi. kan ngaku pintar tadi katanya, padahal botol gitu. Nggak ada yang ngaku pintar di sini. Ya, Gue ngaku bilang pintar, lu banyak kalau ngaku pintar. lu kalau sok-sok bahasa Inggris nantang Bang Malikil, gue tanya lu tuh skor TOEFL-nya bisa berapa? menutupi ketakutan lu gitu loh. Lu skor TOEFL-nya berapa? Lu mau nantangin orang Ya lu udah nih, bahasa coba. Inggris. Lu kan skor TOEFL-mu kan bagus kan? Coba. Nih, coba. Kalau orang smart Coba itu gak besarin, Bang, buang-buang waktu besarin. percuma loh. Bang, Orang besarin. smart itu gak Besarin, buang Bang. waktu percuma loh. Sebentar Bang, dia kan Gini, skor TOEFL-nya kan tinggi kan. Coba besarin Bang. Bang Os. Coba. Iya nih, Coba, ini botol, orang udah coba, takut nih, nggak Nggak, mau coba, bahas yang coba. substansi nih. Ya, skor TOEFL-nya katanya tinggi tadi padahal botol. Ngaku-ngaku kau. Coba. Kasian nih anak nih, kasian. Kasihan. Demian, Aduh, anggap aja di kasihan. antara Demian sama Bang United ini yang lebih bodoh bahasa Inggrisnya saya lah. Ayo, sekarang saya Enggak, saya nggak bilang gitu siapa ya. yang paling Sekarang bodoh, kita Bang. bahas Saya nggak bilang kan dia kan teologi. sosokan. Kasian nih Ya udah anak. bahas teologi aja yuk. Kasihan lagi kan dia Yuk, bahas dari teologi tadi aja dia yuk. bilangnya kasihan. Lu mau bahas Aku apa dari itu tadi kasihan hostnya doang. hostnya Kasihan, sampai bilang tuh ini anak dia mau bahas apa sebenarnya nih? Kasihan. Dem, jangan tantrum, Dem. Yang Jangan lebih lemah lah tantrum, bahasa Dem. Inggrisnya saya kalah lah. Saya kalah lah. Kasihan Dan ya dia orang. menang dia. Ya udah, Bang. Ayo, sekarang kan? Bang ini udah setengah 9 di sini, saya makan dulu Bang. Oh, Saya udah lapar hadapin nggak manusia berani nih botol ini bahas Bang. yang substansi. Mau Aduh, kamu kabur. nggak layak bro, kamu terlalu bodoh bagi saya bro. Jadi tadi, Nggak usah. jadi tadi itu Kalau kaidah- Maliki ya masih punya kaidah ilmu lah, baru Yunani saya lah di situ. hadapi gitu loh. Sebentar, Kalau kaidah kamu mah nggak Yunani punya di ilmu, situ. saya malas diskusi sama Bahas- kamu. Kalau Maliki ya boleh lah gitu, ada ilmu. Kalau dari kamu nggak ada tadi ilmu, malas itu, saya. sebentar ya, dari tadi itu udah dikasih tahu itu semua bentuknya akusatif. Dia pikirnya itu genitif, makanya dia bilang itu Tuhannya Yesus, kan goblok. Nanya bodoh. Tadi kan saya tanya. Dia nggak ngerti Loh, mana itu sudah pertanyaan, udah mana pernyataan udah gitu loh. udah Tadi saya hampir nanya 1 loh, dasar jam. bodoh. Udah hampir 1 jam dia Tadi saya bantah-bantahan. nanya nggak Maliki. Sebentar Tadi saya nanya ya. loh, saya nggak bilang bahwa itu Bang gini, Malikil, bukan dasar Bang Pak Abdul. Malikil. Tadi kan itu Apa-apa? udah bahas hampir 1 jam kan. Iya, masa tadi saya masa nanya udah atau terakhir saya baru dia nanya. Di awal dia nggak nanya, di awal dia bantah-bantahan, kan goblok ini anak. Tadi kan kau bilang Di tadi awal- kan, bukan Di awal sebelumnya dia kan. bantah. Kan Sebentar, nyambung nih orang. di awal lu bantah-bantahan. Masalahnya itu Bantahan yang udah mana? Yang mana? Yang mana? dijelasin. Yang mana? Lu kan bantah itu Ton, Yang mana? Yang mana? Kurion, Chris. Ah, Ya ampun, itu yang Iya, tadi yang mana, yang mana? dibahas, yang bentuk akusatif semua. bantahan yang mana? Lu kan bantah, lu mati-matian Loh itu dari awal Tuhannya saya nggak Yesus bantah kan. itu akusatif atau enggak botol. Saya tadi tanya, bukan bantah, dasar botol kau. Sebelum itu lu bantah, lu mati-matian kan itu Loh itu, saya dari itu awal berbeda saya nggak kan. bantah itu akusatif atau enggak botol. Ini botol banget orang. juga Pak Hos Dasar dibesarkan. botol. Gini Kalau Demian. botol nggak usah sok pintar kau. Demian, Lari. Gini Demian, contohnya begini Kita juga. pakai botolannya nih orang lah. Demian, contohnya begini loh. Contohnya ya. Malahan tadi saya tunjukin Sebentar dulu akusatif itu Demian. artinya apa, saya jelasin. Saya Demian. nggak Demian. Ya, jadi kalau artikelnya satu lalu bentuk katanya sama, itu menyatakan satu benda yang sama atau satu orang yang sama. Contohnya ini sekalipun dia adjektif ya. Ini adjektif tapi genitif juga. Ini genitif noun. Nah, ini kan Roh Kudus. Iya, kalau itu saya nggak bantah. Sebentar dulu Demian. Ya sama kasusnya. Oh. Bahkan dia untuk untuk kata kerja pun dia, kalau ada kata kerja bentuknya genitif dan ada artikelnya dan ada kata bendanya, itu benda yang sama. Nah, di sini nih. Jadi bintang muncul. Jadi bintang itu muncul itu untuk bintang itu kata kerja sekalipun itu kata kerja, tapi untuk satu bentuk yang sama dengan satu artikel. Tuh kayak begini nih. Nah, kita dari tadi kita pengen kamu membuktikan, membantah argumentasi kita dengan narasi yang mirip seperti ini, mau nominatif kah, mau akusatif kah, mau genitif, yang semua sama, tetapi memiliki arti yang berbeda atau benda yang berbeda atau orang yang berbeda. Itu yang sedang kita tunggu sebenarnya. Iya, yang mau ditanya Ya, itu ini saya mau apakah dibahas itu sama orang Maliki yang atau si Bahlul berbeda? ini ya? Itu Bahlul, itu saya yang nggak mau debat sama ditanya kau, itu Bahlul. orang Kau yang cuma nambah-nambah berbeda aja, kau atau Bahlul. orang yang sama gitu. Orang yang Itu sama, kalau orang lu yang sama. belajar
lu belajar Granville Sharp Rule, di situ menjelaskan kalau case-nya itu Case itu satu, maka kasus. Ya, Oke, itu lanjut. itu kasus di situ kan, itu bentuk genitif semua. Genitif Maka semua. itu kepada satu orang yang sama. Oke, kalau the father of unity itu genitif nggak? Ya, itu genitif. Kenapa? Genitif juga, orangnya sama nggak? Itu kalau disalin ke Yunani jadinya begini. Langsung botol dia, langsung botol. Ini kalau disalin ke Yunani, father Pasti itu kalau si father botol ini itu dia jadi yang nafsirin, nominatif. maka orangnya sama. Bukan. Kalau di father of unity itu maka kalau di orangnya sama, Yunani ini kan itu botol sekali ada orangnya. akusatif, ada nominatif. Iya, itu jadi Akusatif akusatif. itu apa? Kok lu kasih contoh? Kasih contohnya ngawur. Akusatif itu apa? Nah, kalau sudah berbeda bentuknya, ya berbeda Kamu tahu artinya. nggak arti akusatif itu apa? Sebentar, Bang. Akusatif Sebentar, Bang. sudah Unity. beda bentuk katanya, ya berarti berbeda. Objeknya, kalau nominatif itu subjeknya. Jadi kalau lu Loh, kasih akusatif contoh itu pengertiannya apa? kalau akusatif itu mengacu Akusatif itu kepada objek langsung bahlul. Iya, objek Itu Bukan pelajaran cuma anak objek langsung SD, lagi. semua orang Goblok, tahu. objek langsung. Nah, Ini objek. kenapa Nah, Demian kok akusatif itu definisi objek terus langsung sih nih, orang bodoh debatnya, sekali Dem? loh. Saya tunjukin ini. Sebentar, saya buka Google nih. Demian, kenapa lu debatnya ke definisi mulu sih? Enggak, ya. Kedali lah Demian. Tolong Iya. tolong besarin. Akusatif itu objek langsung, datif objek tidak langsung. Udah, anak kecil juga tahu itu. Tolol lu nih. Baca Lu kok tolol sih? Baca tuh. Nah, dia bilang bukan tadi Coba lu baca tolol tuh. ini. Iya, akusatif itu objek, apa masalahnya? Salah. Akusatif adalah kasus di ketata bahasaan yang digunakan objek untuk bukan? menandai objek langsung, botol tuh langsung. Dasar tolol lu. Iya, itu objek bukan ngawur. Objek Nah, itu langsung objek dengan langsung. Tadi kan objek. saya bilang objek langsung, Sebentar, kau bilang aku kan nanya. bukan. Sebentar, gue bilang Tadi kan kau objek. bilang sebentar. Tadi kan kau bilang bukan goblok. objek langsung, Gue dasar bilang bahlul kau. objek. Gue bilang objek, lu Ya, yang ya, bilang ya, ya, bukan. Sekarang saya nanya, saya bilang objek langsung tadi. berbeda. Saya bilang objek. Tadi Perbedaan saya bilang objek dan objek objek langsung langsung apa? bahlul, kemudian Lu kau kan bantah. yang nanya, Lah saya tadi akusatif bilang itu objek apa? langsung terus kau Sebentar. terus langsung apa Siapa kau? yang Langsung nanya? ketawa-ketawa kan? Siapa yang nanya? Sekarang saya tanya. Siapa yang nanya tadi? Lu kan yang nanya. Gue bilang Enggak, itu tadi objek. kan kau Lu bantah itu bahwasanya itu objek bukan objek langsung. Ternyata benar Siapa objek langsung. Siapa bilang itu? Siapa bilang? Gini Siapa ya, bilang lu namanya yang lagi nanya. si pendusta ini kan? Goblok, lu kan nanya. Aduh. Siapa yang nanya sekarang? Goblok, Kan lu yang nanya. Pakai ketawa-ketawa Perbedaan lagi. objek langsung dengan objek itu apa? Saya nanya. Di dalam kasus bahasa itu tadi. Perbedaan objek dengan objek langsung itu apa emangnya? Ini kan kau ketawa kan? Perbedaan objek saya dan bilang objek objek langsung langsung. itu apa? Perbedaannya apa? Tadi Kan kan saya lu bilang sebagai objek langsung kan penanya. kau ketawa kan? Gini, lu dengar nggak? Lu dengar. Lu kan yang nanya saya jawab objek. Lu bantah dengan objek langsung. Perbedaannya apa? Bukannya tadi pas saya bilang objek langsung terus kamu Perbedaannya ketawa apa? ya? Goblok, lu Bukannya kalau tadi saya bilang gue objek langsung kemudian kau ketawa ya? Lu kalau membantah dengan mengatakan objek langsung, artinya lu langsung tahu tadi tolak, itu sekarang salah. terima. Makanya lu bantah. Tadi dia ketawa. Lu Kan sekarang dia diam kan? Lu kalau menambahi objek langsung, artinya lu mengatakan jawaban gue salah, makanya lu Akusatif nambahin. itu emang objek langsung, bahlul. Iya, makanya saya nanya objek Makanya dengan jangan objek bantah. langsung di dalam Kalau saya kasus bilang objek langsung bahasa ya itu jangan apa bantah, bedanya? dasar bahlul. Apa bedanya? Emang akusatif itu bedanya? artinya objek langsung. Nah, Aduh. lupa Atau lu bisa belajar juga nggak objek SPOK? penderita, bisa objek langsung, bisa juga objek Kalimat penderita. Kamu itu paham ada nggak? SPOK-nya, subjek, predikat dan objek. Kalau Objek di akusatif situ, itu bisa objek di objek situ. penderita Kalau nggak, bro? di dalam tata bahasa itu diterangkan dengan bentuk akusatif. Iya. Kalau akusatif itu bisa objek penderita nggak, bro? Kenapa lu Kalau bantah gue akusatif bilang itu objek? bisa nggak? Objek penderita, bro? Bisa nggak? Objek penderita, lu nggak paham, lu nggak usah nanya. Lu Bisa tadi nggak kira-kira? yang bertanya, tadi lu yang bertanya. Nggak, jawab aja Kenapa dulu. lu bantah? Akusatif itu bisa nggak menjadi objek penderita, bro? Objek penderita, lu itu kalau nggak paham lu nggak usah nanya ya. Kalau lu masih Ya, nggak berani membantah jawab dia. jawaban orang soal akusatif itu objek, lalu lu bantah Coba akusatif baca. itu objek langsung, Coba baca itu perbedaannya apa tuh? apa? Ya coba baca itu apa tuh? Iya, lu kan hanya bisa nyontek Google.
Iya, karena kan kau Sekarang botol. pertanyaanku, kalau lu nyontek Google Objek pertanyaannya, langsung bisa objek juga dengan objek objek penderita. langsung di dalam Karena dia di dalam mengalami. kasus Dasar tata botol. bahasa. Penderita itu penderita apa? Sekarang saya nanya lu. Apa yang dimaksud Penderita dengan di situ, penderita? di situ artinya dia yang mengalami batuk balul. Mengalami Makanya dibilang apa? objek langsung. Mengalami apa? Mengalami tergantung kasusnya, tergantung dia lagi lakukan apa, dia lagi buat apa. Mengalami kasus apa? Kamu nggak tahu kasus apa? Ngawur. Di situ kalau ngawur. ada subjek, ada predikat, ada objek, baru nanti lu bisa terangkan. Ini masuk kepada objek, ini masuk kepada subjek. Lah emang. Gitu. Lu bisa menerangkan kalau kalimatnya lengkap. Lah gini loh Paham bro, nggak, kamu nggak usah Lu apa kalau namanya nggak menjelaskan paham, hal-hal yang nggak penting. lu kalau Itu penjelasan kalimatnya nggak anak-anak, lengkap, bro. makanya di dalam bahasa Indonesia itu jelas ya, itu ada keterangan SPOK gitu kan. Nah dia nggak tulis oh itu objek langsung, nggak, dia hanya tulis oh itu objek. Iya, Ini yang kan kita bicara bahas kan bahasa, kan? akusatif. Nah, Iya, bicara kita kan bahasa. bahas akusatif. Ya, akusatif itu di dalam gramatikal untuk menjelaskan objek itu. Oh, ini Betul. keterangan kepada objek. Lalu apa yang salah dengan jawaban objek? Yang salahnya ketika Maliki Apa? dia Lu menjelaskan hanya kata nyontek artikel Google itu kepada aja. 3 kata benda, itu Kok yang salah. Nyontek Google aja Dari mau tadi yang bantah saya jawaban gue. kritik, yang tadi saya kritik masalah Maliki dia kan menggunakan artikel untuk ketiga kata yang tadi. Nah itu kan salah. Saya kan udah kasih perbandingannya. Cuman karena ya gitulah, kalau saya debatnya sama orang-orang bahlul ya susah gitu. Sebentar. Itu kan ton, kurion, ieson, kriston kan. Nah, lu kalau menurut lu itu hanya kepada Bapa, ya kan? Menurutmu kalau sesuai dengan yang Bang Malik jelaskan, harusnya definite artikel di situ ada berapa? Kalau mau mengikuti premisnya Bang Malikil tuh, apakah definite artikel cukup satu atau perlu menambahi definite artikel pada kalimat atau nomina lainnya supaya premis Bang Malikil itu diterima? Contohnya begini loh, sebenarnya saya sudah tawarkan Demian. Dalam kasus ini dia bisa membuktikan terbalik. Contohnya begini nih. Ini tes, itu artikel genitif. Tes, teleutes, herodou. Ya, ini artikel menandai dua nomina yang bentuknya genitif. Nah, ini artinya kan ini dua nomina ini adalah kata yang satu sama. Nah, ini Herodes mati. Jadi mati ini Herodes ini mati. Jadi Herodesnya itu mati. Ya maksudnya kematiannya Herodes di Matius 28 juga kan itu kan genitif, tetapi kan semua sebentar jangan orang Sebentar lain ngomong dulu, apa juga Demian ini ngomong. nggak ngerti. Demian Enggak, kalau bukan nggak ngerti, mati dengar dulu biar abang punya ilmu gitu bang, sebentar bang. Nah di Ya, dalam oke dah. Matius 28 Ini Bang Malik dia mau jelasin kok lu ini mau. orang kenapa sih? parah kali Demian ini. Lu kalau mau Matius, sebentar. kalau lu mau bahas sesuatu Sebentar, lu bro. buka data lu Kenapa sih kau bahas ini? gitu. Kenapa Iya, Bang kau Malik ini yang lagi kenapa sih, buka bro? data mau jelasin, lu yang motong. Di Malik lagi buka data. Matius 28 ayat 19. Kasusnya Itu juga berbeda genitif, itu. Bang. Tetapi semuanya gunakan artikel. Iya, Bang. itu ada artikel, Nah, Abang ada kan bilang kan conjunctionnya. karena genitif. Bukan, ini bukan karena genitif Demian. Nah, Ini satu. Tanpa conjunctionnya itu harus ditambah artikel. Nih orang gimana sih? Lah iya, ini nggak ada artikelnya. Artikelnya satu Demian. Kita sedang memberitahu Demian. Aduh, Satu itu parah ini kepada orang ini. kematian. Kamu Ya, siapa yang gimana mati? Satu di situ Siapa kepada yang mati? kematian. Maksudnya Iya, siapa yang kematian mati? itu dispesifikan bahwa Iya, itu kematian. siapa yang mati? Siapa yang mati? Iya, di situ dibilang siapa? Ya, siapa yang mati? Di sini dibilang Herodes. Kenapa Herodes yang mati? Herodes. Nah, berarti Iya. itu Ya, kematiannya gini. Herodes itu kata mati Saya itu pengen tahu. Sebentar. Kamu tahu Bang. Herodes mati Dengar karena apa? dulu. Sebentar. Kamu tahu Herodes Kata mati itu karena apa? Iya, tunggu. Kata mati itu dispesifik bahwa kematian ini kematian siapa, makanya di situ ditaruh artikel. Di mana artikelnya? Di situ kepada kata sebentar aduh. Sebentar. Coba di balik sebelah, Bang. Di balik mana? Di balik sebelah. Itu ada artikelnya itu, Bang. Mana artikelnya?
di bawah, coba yang di atasnya itu, di atasnya itu. Ini Di artikelnya samping lagi, satu ini. dikit. Iya, nah kata, coba balik lagi bang, balik lagi. Mana artikelnya? Nah artikelnya tadi yang kata tes itu ya, coba di tengah-tengah. Bang, Ini di tengah-tengah. artikelnya tes, makanya Iya. kita kasih tahu Tolong kamu di dari tengah, tadi Bang. itu. Yang di tengah-tengah. Iya, tunggu, saya mau jelasin. Ya kalau bahasa Inggris kan Yang sudah di tengah, Bang. ditambahkan Demian. Aduh gimana sih? Jadi gini, saya jelas sebentar bang. Jadi gini, Parah ini orang ini. kata yang dispesifikan di sini itu bukan dua kata Herodes dan juga kata mati, tapi kata yang dispesifikan di situ adalah kata mati yang digunakan artikel. Nah, siapa yang mati? Kata Kamu tahu mati dari itu mana ya mati dispesifikan, siapa? Ini kematian siapa? Nah, siapa yang mati? Iya, lah yang mati di situ kan Herodes, bang. Iya, dari mana kamu tahu Herodes itu itu kepada mati? Dari mana kamu tahu Herodes Bukan, mati? kita pembahasannya bukan itu, Nggak ngerti orang ini. Artikel di situ. Nggak ngerti sebentar, berarti Bang. dia. Kata Jadi itu di sini menspesifikan diketahui kata mati. Herodes mati karena bentuknya itu genitif, ditandai satu artikel genitif. Itu. Artikel itu tidak menjelaskan dari Makanya kamu buktikan terbalik kasus seperti ini. Kamu buktikan, ya ampun. kamu buktikan terbalik kasus yang sama seperti ini, benda yang berbeda atau orang yang berbeda. Coba kamu buktikan terbalik. Nggak ngerti orang ini. Artikel itu penggunaannya tidak seperti itu. Anda nggak ngerti penggunaan artikel nih. Saya buka Ini Google lagi terus saya bahas jelasin. kasus yang sama, Tuhan ya ampun. Astagfirullah. Capek ya. Aduh ini siapa sih? Lagi ngomong case, ya ampun. Sebentar ya, saya ditelepon terus. Oh iya, kamu udah telepon. Parah ini Demian ini. Udah tadi dijelasin ini case. Iya. Udah kamu pergi aja dulu kalau di telepon. Orang ngomong case dia nyambung ke definisi. Ya ampun Tuhan. Gue makanya bilang ini sejam ini dia nggak paham ternyata. Parah sih Demian Loh, ini. kita kan memang bahas masalah definit tadi di kata yang tadi Maliki Iya, tunjukkan. iya bro, Tunjukkan. aku Kata paham yang definite lu itu, maksud itu. Betul, yang lu maksud definite, tapi definite itu pun kasusnya sama. Nah itu yang menjadi fokus pembahasan. Kalau case-nya sama, itu bukan kepada dua orang yang berbeda atau kepada dua benda yang berbeda. Ini kalau saya nggak bantah gini, sebentar ya, boleh saya ngomong dulu nggak? Iya. Ini kalau saya nunggu Ibrahim, 1 menit aja, 1 menit. si Bom, si Aga tak nonton ini, ketawa-ketawa menonton kalian ini. Sebentar bang, sebentar. Saya dikit dulu ya bang ya. Iya gini loh. Jadi yang tadi Maliki dia kan memahami bahwasannya artikel itu kepada tiga-tiganya. Nah, tetapi saya menjelaskan bahwa kata artikel D di situ atau bahasa Yunaninya tadi apa sih Anda ingat? Nah, itu baru itu juga kata pada siapa? mati. Nah, jangan dipotong dulu, sabar dulu dong. Bisa nggak ganti-gantian? Iya. Nah, Sudah jadi putus kata asa D dia ini. itu kepada kata mati. Kata matinya itu dispesifikan kata bendanya, kata benda mati itu. Aduh, telepon lagi. Nah, tapi kalau misalkan Maliki dia mau menggunakan tiga-tiganya itu artikel, maka harus ditambahkan. Tidak bisa nggak ditambahkan. Seperti di dalam Matius 28 ayat 19, semuanya pakai artikel. Nggak ada satu artikel. Iya, Kemudian kasusnya baru juga berbeda. tunggu Nggak ngerti dulu, orang bisa ini. nggak? Aduh, Parah. kenapa sih? Nggak ngerti kau Demian. Dari tadi sudah muter-muter ngulang-ngulang nggak nyambung. Ini loh, Anda nggak paham penggunaan artikel, Anda nggak paham genitif dan sebagainya. Anda kan cuma modal ngomong aja gitu. Saya jelasin juga Anda nggak ngerti. Jadi sama aja. Mending ini udah jam berapa nih? Saya ditelepon terus nih. Saya turun aja lah. Ya udah turun aja nanti kapan-kapan Iya bang, lagi diskusi. saya ditelepon terus soalnya nih. Iya. Nah, ini kan belum sampai momennya ya. Itu kan masalahnya dia nggak ada data, hanya mulutnya aja yang menjadi data. Ini loh, ini kan topiknya tadi. Bang, Yesus dan ini entar dulu Bang, biar masih Demian mendengarkan. Yesus itu apakah Bapak itu sendiri atau Yesus dan Bapak itu beda? Itu kan topiknya tadi dari awal. Kenapa semakin Sudah melebar ya? dibuktikan, sudah dibuktikan secara tekstual Bahwa Yesus Bapa. Yesus Bapak. Kalau Demian Iya. Yesus Bapak beda. Dia berkata Yesus bukan Bapa, tapi nggak ada dasarnya, nggak ada tekstualnya tuh.
hanya mulutnya aja. Nah kalau Yesus itu bukan Bapa, terus yang Tuhan yang mana? Bapa atau Nah, Yesus? Berarti dua Tuhan dong, kalau dua-duanya Tuhan. Oh enggak, satu hakikat. Satu hakikat. Ya kalau Anes. Kalau Tritunggal gimana ceritanya? Ya jawabnya tetap satu hakikat begitu, atau satu keluarga begitu. Satu kesatuan. Satu keluarga. Waduh, bisa ada aja keluarga Tuhan. Lah iya kan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ibunya di Yesaya 66 ayat 13. Assalamualaikum. Salam. Iya, Waalaikumsalam. Nah ini sebenarnya tokoh Tritunggal ini siapa sih? Kok jadi ribet begini sih? Demian itu tidak bisa membedakan kasus dari satu bentuk artikel ya. Nah contoh begini, bisa dibesarkan paus. Contoh gini nih, tou propetou legontos. Nah ini semua genitif, tapi ini legontos dalam bentuk kata kerja, berkata. Jadi nabi yang berkata, jadi yang berkata itu nabi. Jadi yang berkata ini siapa adalah nabi. Nabi ini yang berkata, ditandai dengan satu artikel. Tuh. Tapi kalau di sini jadi nominatif, itu bisa berubah arti. Bisa bukan nabi, bisa intinya berubah kasusnya, tidak menjadi sama. Nah, tapi karena genitif, jadi yang berkata di situ adalah nabi. Kenapa di situ diketahui nabi yang berkata? Karena bentuknya sama, ditandai satu artikel. Nah, ini Demian yang nggak ngerti. Padahal kita sudah banding-bandingkan loh dengan coba kita buka lagi yang tadi ya. Itu sangat jelas perbandingannya, tapi dia belum mengerti. Dia saya suruh terjemahkan sendiri, dia terjemahkan. Jadi dia terjemahkan Bapaknya Yesus. Terus saya bawa ke Kisah Para Rasul. Jadi kalau polanya dia menerjemahkan baca dulu Bapa ditambah katanya, lalu Bapaknya Yesus, lalu di Kisah Para Rasul Tuhan, berarti Tuhannya Yesus. Tapi dia nggak mau ngaku. Tuannya Yesus harusnya kan atau bapaknya Yesus kan harusnya bentuk genitif kan. Ini kasusnya akusatif. Iya itu, tapi dari tadi dia nggak nyambung dari tadi. Bang. Bukan. Tapi sok-sokan keren gitu di atas. Gue bilang ini ngomong sama siapa ini anak kacau itu. Jangan-jangan Unity sama Malikil nih dikira Islam yang nyamar nih sama. Gitu. Ya kalau Tungtung mengira begitu bro, biarin Tungtung. Nah kayak gini nih. Gue gak peduli bang, mau dibilang Muslim pun gue terima-terima aja lah. Sama Tungtung ini aneh soalnya, makhluk aneh mereka. Nah contoh ya, ini perbandingannya ya. Dia nggak mau Bapa Yesus Kristus. Jadi Bapa yang adalah Yesus Kristus atau Yesus Kristus adalah Bapa itu dia nggak mau. Dia pasti menafsir. Nah jadi kita ikuti pola tafsirannya itu dan kita gunakan sebagai pegangan untuk membawa ke hal yang sama, bentuk kata yang sama. Nah ini kayak begini kan. Nah ini. Ini kan patera. Patera ini akusatif juga loh. Tapi di sini kan ton patera Ieson Kriston. Jadi dia tidak mau membaca Bapa itu adalah Yesus. Pasti dia tambahkannya. Ya, sekalipun ini akusatif semua. Jadi dia baca Bapaknya Yesus Kristus. Nah, kita bawa ke ayat yang sama, bentuknya sama, tapi katanya itu beda ya. Beda di sini kurion. Jadi ton kurion. Ieson Kriston. Nah kalau di sana dia baca Bapaknya, Tuhannya di sini kurion Tuhan ya, Tuhannya Yesus Kristus. Kan kayak gitu jadinya bacaannya. Ah itu yang dia tidak paham. Jadi dia berpikir, ya memang begitu. Dia harus menyangkali itu, karena kalau ketika dia menerima, hancur Tritunggalnya. Hancur Tritunggalnya. Ini ada kata tonnya loh. Epiton, kurion, ieson, kriston. Jadi ada tiga kata yang bentuknya, tiga nomina yang bentuknya akusatif, yang sama dengan artikelnya. Nah itu kita sudah jelaskan sedetail mungkin, sesederhana mungkin kita pakai bahasanya. Gak ngerti juga kawan. Yang kita jadi bahas. Kasusnya dia ngomong pepaya. Iya, kasusnya di ayat yang lain di sini bukan kurion. Kasusnya di sini ayatnya di ayat yang lain itu Bapa.
patera. Ya ini ya kasusnya di sini ini. Nah ini ton, ya kan artikelnya sama deh. Ini ton kurion ieson kriston. Nah di sini kasusnya ton patera ieson kriston. Nah bedanya di sini kalau di ayat yang satu itu di sini kurion, tapi dia baca itu kan Tuhan Yesus Kristus. Nah, dia baca begitu. Tapi kalau di sini dia takut baca Bapa Yesus Kristus. Dia mau bapaknya. Dia mau bapaknya. Lalu nanti kalau balikin ke Tuhan Yesus Kristus, dia bilang, oh itu Tuhannya gitu. Karena nggak mau ini kan, nggak mau inkonsisten kan. Iya. Harus pakai tambah katanya. Padahal di situ akusatif, bukan Iya genitif. sama-sama akusatif loh. Ini orang dia mau. Ini orang sebenarnya paham nggak sih dari tadi muter-muter hampir 1 jam aku deh kan. Makanya emosi kan. Nah, kayak gini dia bisa menerima, bro. Oh iya, itu betul, Bang. Itu satu artikel menandai dua kata yang sama. Dua kata itu adalah satu karena satu artikelnya hagio pneumatos. Jadi kalau dua masih dia bisa terima. Oke, kalau dua dia bisa terima, nggak apa-apa. Bacakannya aja ton patera ieson, dua aja. Ini nggak usah. Ini ya, tetap sama kan jadinya. Tetap sama kan. Yesus itu apa? Kalau gitu ini sebenarnya Tritung ini buatan siapa? Tritung ini buatan setan sebenarnya, memplesetkan Alkitab itu jadinya. Itu konklusi ya. Maksa. Jadi eksistensi mereka itu Bang buatan manusia yang diintervensi oleh begitu. Kata itu manusia. Enggak itu nongolnya di Indonesia, nongolnya di Indonesia apa nongolnya di mana ini barang? Iya, sebenarnya kalau Tritung buatan manusia itu hanya menunda konsekuensi sebenarnya. Tritung buatan manusia, iya, itu hanya menunda konsekuensi karena konsekuensinya pasti setan. Nah, itu. Jadi kita tuh poin aja Tritung buatan setan selesai. Karena kalau menjawab Tritung buatan manusia itu hanya menunda saja, menunda konsekuensinya. Karena konsekuensinya pasti setan. Tritung itu memperjelas atau memperkeruh? Perhalus tuh. Iya, Tritung itu bukan memperkeruh, merusak. Apa yang dirusak? Masih terlalu halus tuh Bang. Yang dirusak pertama apa? Kewarasan manusia ya, akal sehat manusia itu. Akal sehat manusia, yang sehat itu jadi sakit, ya kan? Kan semua sini punya pengalaman diskusi dengan Tungtung itu pasti diajak muter-muter, pasti pusing kan? Diajak muter-muter oleh Tungtung, pusing. Jadi kalau supaya nggak pusing, trik untuk debat dengan Tritunggal itu ditangkap di kakinya lalu dibanting-banting. Nah itu pasti nggak pusing. Artinya argumentasinya itu ditangkap, ditangkap argumentasinya, dihantam dengan argumentasinya itu dibanting-banting. Gitu. Ya karena ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, gitu loh. Iya. Masih mending SSC Bang atau itu Triteos ketimbang Tungtung, nggak jelas. Tungtung kan nggak berani ini mengatakan ini dua kata yang berbeda. Betul ini dua nomina dengan definisi kata yang berbeda. Tetapi bukan berarti benda yang berbeda atau oknum yang berbeda. No, satu. Ya kan? Ruah HaKodes. Ruah HaKodes, Roh Kudus kan ini. Satu artikelnya. Artikelnya satu. Ini satunya bentuk adjektif, satu bentuknya nomina. Jadi bentuk nounnya itu adalah ruah. Bentuk kudusnya itu adjektifnya itu hagio, kudus. Jadi ini satu kata. Jadi tidak berarti oh itu roh bukan kudus, kudus bukan roh, enggak, satu kata. Nah sama kasusnya yang dibahas dari tadi, kurion ton, kurion ieson kriston, ini satu bentuk. Tapi itu loh Her, Tritung itu peminatnya banyak loh. Peminatnya banyak loh. Ya banyak loh itu. Betul. Karena akan menggenapi firman Tuhan kan, banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Kita nggak akan kaget. Bang Malik itu artinya
kekristenan itu banyak yang bodoh-bodoh. Jujur Nah, aja, kita itu dia. internal memang gitu. Itu Kalau jujur teman-teman ya Muslim itu. perlu tahu. Orang internal Kristen itu banyak yang masih ngawur tuh. Makanya jadi Kalau ada yang mengatakan gini loh, Konsili 325 itu di sanalah dimulai Yesus dilantik menjadi Tuhan. Bagaimana seperti itu? Nah, itu betul sebenarnya. Konsili 325 itu melantik Kristus jadi Tuhan. Coba tanya mereka. Jadi cara membuka kedok itu begini. Yesus dilantik di Konsili 325 jadi Tuhan? Mereka jawabnya tidak. Kayak gitu kan. Oh iya, ya itu tentang penyaliban. Oh berarti Yesus itu Tuhan sejak kekekalan. Iya. Oh Tuhan mau mati di kayu salib? Tidak. Kemanusiaannya. Nah itu. Jadi Yesus itu buat mereka adalah manusia yang dijadikan Tuhan, atau manusia yang diangkat jadi Tuhan, atau manusia yang dilantik jadi Tuhan. Itu buat mereka. Sebenarnya gampang kawan-kawan ini kalau kalau diskusi teliti dengan mereka cepat dapat banyak jemaat. Karena trintungnya ini kan bodoh-bodoh, argumentasinya itu dibola balik langsung selesai. Tapi kan ada istilah mereka 100%. Sebentar Pak, 100% manusia, 100% Tuhan. Gimana itu? Nah, kalau 100% dibedah tuh. Yang 100% manusia apanya? Dicatat itu. Supaya kalau dia ngeyel kan dikasih tahu catatannya. Nanti dia jabarkan. Ya dagingnya. Terus tanya lagi, rohnya manusia bukan? Tuhan. Nah, rohnya Tuhan. Jiwanya apa? Dia berkata, Tuhan. Tuhan juga. Nah, itu kan sudah masuk kepada teologi kerasukan. Malu dia. Oh, berarti kamu menganut teologi kerasukan. Jadi ada Tuhan yang merasuki tubuh yang bukan tubuhnya kan? Itu kan teologi kerasukan. Malu dia. Dia akan revisi lagi itu. Pasti dia revisi lagi. Iya juga ya, ada Tuhan dibungkus oleh makhluk ya. Iya, ada Tuhan yang merasuki tubuh yang bukan dia. Itu kan kerasukan. Kayak kelomang nggak ada cangkangnya gitu. Nah, itu dia. Kelomang itu kan bisa ganti-ganti cangkang toh. Yeah. Cangkangnya ini dia keluar yang satu, lalu yang satu ganti cangkangnya yang ini. Kayak gitu, Bro. Jadi itu namanya teologi kerasukan. Ada juga dia bilang, ada juga yang bilang Bapak itu cuma satu, cuma menjulur jadi Bapak di surga yang ada dalam diri Yesus menjulur gitu loh. Aduh, ya memang ajaran kekristenan itu menjadi olok-olokan karena Tritunggal. Kedua nih yang paling sering kita dengar tuh, oh bukti Yesus Tuhan dia bermujizat. Tapi kalau dia istirahat dia manusia. Kalau dia dipukul manusia. Iya. Kalau dia makan dia manusia gitu. Iya. Kalau dia bermujizat dia Tuhan. Nah, itu argumen gila kan. Itu namanya Bambang Nursena sama Isra Soru itu. Isra Soru, Bambang Nursena ngajarin gitu. Mereka itu mau yang enak-enak dibilang Tuhan. Iya, gitu. betul. Kalau nggak enak-enak dibilang manusia. Itu namanya teologi situasional. Jadi situasi yang menguntungkan Tuhan, situasi yang merugikan manusia. Nah, itu namanya itu teologi situasional. Ya. Gimana kalau kita undang Bambang Nursena? Ada yang punya nomornya nggak, Bambang Nursena? Kita undang malam hari ini. boleh. Saya pernah diskusi sekali dengan Bambang Nursena sampai tersendat loh. Saya tanya, kan pas itu hari Paskah ya, di roomnya di TikTok juga ada itu rekamannya, banyak itu kawan-kawan yang rekam. Siapa tuh? Junaidi siapa? Si ini. Cipto Junaidi, Pak Cipto. Si Jejer, Tuhan Jejer. Ya kan itu karakter dia kan Tuhan Jejer. Di Jejer 3. Videonya ada di mana itu? Di TikTok ada kayaknya, Bro. Jadi pas hari Paskah saya tanya, ada. Nanti saya carikan. Saya tanya, Pak, sebenarnya kita ini memperingati kematian Tuhan atau kematian manusia, Pak? Saya to the point aja. Dia jawab apa? Tegas. Oh, kematian kemanusiaannya. Loh, Alkitab menulis kematian Tuhan, Pak. Oh, itu tidak begitu artinya. Saya bawa ayatnya. Dia mungkin baru baca atau gimana ya, karena memang keseringan menafsir ya mereka itu. Jadi apa yang tertulis? Iya. Kan jelas tertulis di Korintus, setiap kau makan dan minum kematian Tuhan. Memperingati kematian Tuhan. Dari saya bilang,
saya bilang tertulis di dalam Alkitab bukan hanya kematian Tuhan, kematian Elohim juga tertulis. Oh, di mana ayatnya? Saya buka ayatnya. Oh, itu tidak begitu artinya. Hampir semenit ya. Ya, kayak ketelan bom. Bukan begitu. Itu si Bambang Nursena. Jadi dia shock dengan ayat itu. Ternyata ada kematian Elohim di dalam Alkitab. Itu loh. Tapi di terjemahan nggak ada. Aku mintalah nanti di DM ya videonya itu ya. Oh, siap. Ya, itu di bawah. Kirim ke saya nanti. Kirim ke WA saya kalau ada simpan. Mereka itu suka kritik iman orang, tapi imannya sendiri dia berbohong gitu. Itu yang bikin dia emosi kadang. Itu koplak benar-benar. Kalau ini kalau manusia yang mati, berarti yang menebus dosa mereka itu manusia dong. Tanyanya begini, bro. Ya. Kalau yang mati di kayu salib itu adalah Yesus yang adalah manusia, terus waktu Yesus mati sebagai manusia, yang Tuhan siapa? Yang menjadi Tuhan siapa? Ya Bapa. Oh, Bapa. Terus Yesus bangkit dikembalikan lagi gelar Tuhannya begitu. Jadi Tuhan lagi. Kan yang sering dia pakai itu, aku berkuasa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali, itu yang sering dipakai tuh. Jadi kayak orang bego kan kalau jawab Iya, gitu. betul. Itulah jadi olok-olokan di mana-mana ya. Saya paham ya. Kalau banyak kekristenan diolok-olok ya karena doktrin itu. Jadi saya dan kawan-kawan itu hadir untuk meluruskan apa yang sudah ditebar oleh Tungtung ini. Bahwa tidak ada. Kemarin si Lidara celingak-celinguk ditanya seputar itu. Tuhanmu ada berapa? Celingak-celinguk nih. Lidara bilang begini. Itu jadi wanes loh. Iya. Tapi dia sempat menyangkal, bro. Dia bilang begini. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati. Woi, ada tertulis ini Tuhan mati. Kamu mau percaya Alkitab atau apa? Tidak ada darah Tuhan meligi. Loh, ini ada darah Tuhan. Oh, memang mati-matian mereka menyangkal. Itu. Jadi Tritunggal itu untuk kawan-kawan Muslim ya. Jangan mendebat mereka di wilayah Yesus bukan Tuhan. Nggak akan menang, kawan. Tapi debatlah Yesus itu totalitas Tuhan dari sudut Alkitab. Mereka pasti akan membuktikan terbalik. Justru mereka yang menyangkalnya. Kayak Suma kan kemarin kan begitu. Debat sama si Ferdinand. Suma kan membuktikan Kolose 2 ayat 9. Yesus itu sungguh-sungguh Allah. Tubuhnya itu Allah. Si Ferdinand bilang apa? Oh tidak, itu kemanusiaannya. Nah kayak gitu, kawan. Kemarin kamu di Komal siapa itu menyebut nama Bang Yuma. Kau yang membela seperti apa itu? Kamu kemarin aku monitor loh kamu di mana itu. Ini di roomnya mula-mula. Si Papa Jahat. Ya, Papa kamu Jahat, masuk di situ. Iya. Dia bilang kenapa saya tidak mendebat Suma? Apa yang saya mau debatkan? Dulu ya pernah. Karena gini loh, prinsip saya kitab kita berbeda, Tuhan kita berbeda. Kita itu tidak pantas berdebat, kita hanya sharing. Oh di kami begini, diajarkan begini, itu aja. Yang berdebat itu orang yang memiliki satu kitab dan Tuhan yang sama. Nah itu. Kalau kita kan Tuhanannya beda, kitabnya beda, apanya yang mau didebatkan? Her, izin Bang Andi. Dulu 2016-an itu kan 2017-an kamu itu kan masih Tritunggal toh? Saya nggak pernah satu detik jadi Tritunggal, bro. Nggak ngarang kamu. Di zaman WA lah. Nggak pernah belum. Cuman dari dulu belum jelas. Maksudnya belum memperkenalkan diri. Kita belum kenal Wanes. Yesus Only belum waktu itu. Kalau si Bom itu yang diajarkan si Bom itu ajaran siapa itu, brother? Itu teologi pulpen itu sebenarnya ajaran Triteos. Jadi Triteos ini seperti Tritunggal ini yang mayoritas di TikTok itu Triteos ini ya setara. Triteos setara. Jadi Triteos itu ada dua, Triteos setara, ada Triteos hierarki. Contohnya begini, tanyanya begini. Yang sumber itu siapa? Oh Bapa. Oh Yesus sumber bukan.
Nah, kalau mereka percaya di 1 Korintus 8:6 Bapa itu adalah satu-satunya sumber, dia akan berkata Yesus bukan sumber. Nah, itu triteos hierarki. Nah, itu. Tapi kalau ada orang berkata Yesus juga sumber, nah itu teos yang setara. Sebenarnya di TikTok ini itu triteos semua, tapi triteos hierarki dan triteos yang setara. Itu loh. Jadi ada kalau Demian itu triteos setara. Setara. Kan, anak juga sumber toh, Roh Kudus juga sumber, Bapak juga sumber. Nah, itu triteos setara. Setara. Kalau ini subkoordinat hierarki ya? Nah, kalau iya hierarki subordinat. Jadi kalau triteos hierarki, Bapak adalah satu-satunya sumber, anak bukan sumber. Nah, itu triteos hierarki. Beda dengan Masaha. Kalau Bapak itu Tuhan senior, Yesus Tuhan junior. Ya itu hierarki sama aja. Oh iya. Gue baru ketawa nih, ada senior junior. Nah itu ada dua. Jadi sebenarnya itu mereka itu triteos. Nah tinggal diidentifikasi triteosnya apa? Triteos setara atau triteos hierarki. Tapi dia nggak ngomong kayak gitu. Dia triteosnya adalah apa namanya, kesatuan. Jadi osa itu kesatuan. Mana ada pencuri ngaku? Mereka akan bersembunyi. Jadi secara untuk menyingkapkan topengnya ya dibolak-balik. Pasti katakan, wah itu kan begitu. Nah itu kan ada satu keberadaan yang bukan sumber. Berarti satu keberadaan sumber itu sudah hierarki. Nah dibolak-balik argumentasinya. Kadang mereka itu bicara nggak ngerti karena apa? Bukan kebanyakan ya. Semua Tritunggal itu argumentasinya itu copy paste. Itu Setiap orang beda-beda cara menjelaskannya, Her. Iya, copy paste kan. Si Bom pakai 3 pulpen, Lubis pakai kertas disobek-sobek. Gimana itu? Itu triteos itu. Tinggal didalami lagi apakah triteos setara atau hierarki. Itu. Jadi si Risuli begini nih, 3 kertas ini bisa dipisahkan, tapi mereka satu, tapi tidak bisa disatukan. Gimana itu? Iya karena itu triteos setara yang ada ibaratnya begini loh Bro Hadi. Jadi ada satu PT namanya PT Tritunggal. Di dalam PT Tritunggal itu ada 3 direkturnya. Direktur itu 3 setara. Nah itu. Jadi yang tidak bisa dipisahkan itu karena dalam ruang lingkup gelar. Dalam lingkup perusahaan. Jadi lembaga itu namanya doktrin triteos lembaga. Her, ada lagi kemarin Her. Banyak kali ya. Her. Lembaga ketuhanan. Semalam yang terbaru. Bang Zuma itu kan masuk ke roomnya Joseph toh. Nah kata si Joseph. Oh iya. Itu penakut juga itu. Kata si Joseph. Yesus itu bukan YHWH katanya. Oh sudah selesai kalau sudah begitu bro, selesai. Berarti bukan Tuhan, selesai. Bukan Tuhan, bukan Elohim, sudah selesai itu. Ada lagi di video yang sangat menarik nih. Bukti si Yosef itu berbohong pada imannya sendiri. Konsep Trinitas, Tritunggal itu kan 3 pribadi 1 hakikat, bisa dibedakan, tidak terpisahkan. Nah, si Billy itu naik di situ. Iya, ngerti sendiri lah kalau si Billy ngomong kan. Langsung ceplos-ceplos. Langsung digas. Kau penipu kau. Mana ada 3 pribadi 1 hakikat tidak bisa dibedakan, tidak terpisahkan katanya kan. Sekarang saya tanya, pada saat Yesus di kayu salib, apakah Bapa dengan Yesus terpisah atau menyatu katanya? Ya, saya jawab terpisah. Penipu kau bilang tidak terpisah katanya. Ya udah, logika sederhana sebenarnya menyingkap kebohongan mereka. Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak terpisahkan, tapi kalau disalib nggak ikutan. Terpisah, nggak ikut tersalib. Tung. Udah 2024 masih aja. Iya. Cep, kalau ada Oten turunin aku, ya. Oke, siap. Izin turun aja. Tunggu ya. Aku juga bosan dengar tung. Itu untung tadi si bego 1 tadi itu kayak sok-sokan tuh. Makanya gue kesal.
Aduh, ngomong hampir 1 jam. Tadi Bang Unity tadi gimana ketika disalib terpisah gitu? Iya, kalau disalib kan mereka kan Ya bilang pasti jawabannya gini, dapat jangan batasi dibedakan. Tuhan. Jawabannya jangan batasi Tuhan, mau Tuhan lah. Mau terpisah kayak, mau Kalau- menyatu kayak gitu jawabannya. Kalau mereka kan bilang nggak terpisahkan, artinya kan tiga Menyatu. pribadi ini kan selalu bersama-sama kan. Nah, tapi ketika Yesus disalib, dia nggak mau bilang bapaknya juga ikut tersalib gitu. Jadi cuma anak doang gitu. Kan menyangkal. Kemanusiaannya. Iya. Dia nggak bilang kemanusiaan, yang dia bilang kan Bapak, Anak, Roh Kudus, kan. Nah, anak yang disalib dan anak dan Bapa dan Roh Kudus gak pernah terpisahkan. Tapi kalau waktu disalib itu terpisah. Nah, artinya kan dia tidak konsisten kan. Maka dari itu satu komal tuh Bang Unity oleh si Billy. Satu komal dibilang penipu oleh si Billy itu. Penipu kalian ya. Katanya Tadi tidak sore itu terpisah. lah bro. Ternyata Yang sore itu ya. Tunggu sebentar, Rema Logos yang menganut lembaga ketuhanan. Tunggu bentar. Kau udah kirim link. Beliau orang lama, dia mau masuk. Oh, boleh ya. Orang Tritunggal. Iya. Aku izin turun dulu ya, Bang Kuryomoto. Oh, iya bro. Bang Oke, bro. semua, Bang Malik ke Siap, semuanya siap, ya. sama-sama. Izin Makasih, turun dulu. Bang Inaiki. Ya, thank you Bang. Thank Oke, you. pamit Thank ya, you. Kak Cebi. Iya, mana Bro Tom Oke, kemana? Bro Tom kemana? Ada lagi live. Hanya lagi buka komal dia. Si Daniel di NTB itu, NTT kemana? Gak pernah nongol. Lah ini. Oh, ini Daniel. Ini lu mulai lupa Ini ya. zaman nanti dulu. Lupa gue nih, sorry Nil. Gak bener lu Gue Nil. jambak rambut Lupa lu. gue. Sorry Nil. Yang mana? Loh, yang banget sih. yang ribut bentar. Yang ribut sama Mas Loh itu yang mana? Ya, nggak tahu ya kenapa. Loh, itu yang itu PPJ yang kejang-kejang aku di atas itu loh. Oh, Itu Daniel siapa itu? oh yang satu. Daniel Daniel yang satu. satunya, bukan ini? Iya, bukan. Oh, Bukan ini. Itu kawan kita juga itu. aku gelar tikar aja di atas tuh kan aku dijambak sama hostnya tuh. Oh, mereka berantem tuh. Hostnya nggak tahu kalau- kalau aku Muslim. Kalau Henry Tan menurut lu bagaimana tuh dia? Beda juga. Nggak ada kualifikasi dia bro. Jadi gimana ya? Mentok dengan bahasa Indonesia, jadi mau mencoba diterangkan dan diterjemahkan dari original nggak akan nerima. Susah. Kalau MYM, Nah, dengan MIM kan saya dijadwalkan sebenarnya. MIM juga mau, tapi kan nggak tahu kapan. Sudah berapa minggu ini berlalu. Topiknya itu siapa Hologos dalam budaya Yahudi. Nah itu siapa Hologos dalam budaya Yahudi. Itu topiknya dengan MIM, tapi belum terrealisasi. Ini sudah berapa minggu berjalan ini. oh ya. Karena kan songong kali mereka itu, apalagi Deki Kandas itu. Kalau bicara itu songong, kemarin dia kepleset. Hipostasis itu pribadi. Nah tuh, kan? Kalau hipostasis pribadi selesai sudah kawan. Lu lagi bilang ini Deki ngadas, lu Deki kandas. Enggak aja, saya ingatnya cepat begitu. Agak ribet, kayak Patris alergi, apa itu? Ya itu. Kan kalau Patris alergi kemarin bilang begini. Saya tanya, jadi menurut kamu Yesus bukan pencipta? Apa jawabnya? Yesus bukan pencipta. Itu kata Patris alergi. Loh, begitu ya? Oke, lanjut. Terus, Anda percaya yang dilahirkan Maria Tuhan? Dia bilang apa begini? Kalau ada Tuhan yang dilahirkan manusia, saya buang ke tong sampah. Nah itu. Saya debat dengan si Patris alergi itu, kemarin itu. Ada itu rekamannya, kalau mau diupload saya kirim. Biar orang Katolik tahu, biar orang Katolik tahu yang mana Katolik itu pengajarannya itu abu atau munafik. Keliru Beriman- sebut itu. Masa bukan alergi, alegri. Kok alergi? Enggak kan biar cepat bro, alergi atau apa namanya itu. Ya saya sebut alergi aja biar cepat. Dasar roten. Ya Tuhan.
kata Tritung Wanes ini kalau sama Muslim bersahabat, tidak mau debat. Ya, kita ini kan beda kitabnya. Kita pun kalau diskusi ya sharing aja. Debatnya apa tentang apa? Tuhannya beda, kitabnya beda. Nah masalahnya kan saya keras dengan Tritunggal itu ada dasar loh. Tritunggal itu mengatakan Tuhannya juga Yesus. Lah kitabnya Alkitab, tapi memahami salah. Nah saya ingin berantas itu. Jadi saya keras dengan orang Tritunggal karena mereka itu merusak gereja, munafik di dalam gereja. Oh, ini pembenahan intern dulu. Bersih-bersih rumah dulu. Kan logiknya begitu. Kita terima tamu bersih rumah nggak? Dia harus bersih dong. Bersih rumah supaya kan enak tuh. Terima tamu rumahnya bersih. Bagaimana kita terima tamu rumahnya kotor? Ya, betul. Makanya kemarin Deking ada sama Esra Seru dia batalin diskusi sama debat terbuka. Karena dia mendengar wah yang maju Bang Juma, dia batalin leher. Terus diambil alih oleh si Lina Wijaya, siapalah temannya itu 4 orang dia ajuin leher. Dia minta bayaran 200 juta satu orang. Wish. Itu kalau Bro Suma debat dengan mereka pakai metode seperti mendebat si Ferdinand, selesai mereka itu. Serius. Jadi terungkap siapa mereka itu. Kalau Bro Suma pakai metode debat sama Ferdinand, dibuktikan dengan Alkitab bahwa Yesus itu totalitas Allah, selesai mereka. Pasti orang di situ akan bertanya, yang Kristen siapa ini sebenarnya? Iya. Iya. Lagian politikus. Jangan mendebat Tritunggal di debat di soal Yesus bukan Tuhan, nggak akan menang. Tapi debatlah, buktikan Yesus itu totalitas Tuhan. Pasti mereka akan menolaknya. Itu pasti kawan. Kan itu sudah terjadi, sudah dibuktikan Bro Suma kemarin dengan Ferdinand. Saya ketawa di bawah. Ini yang Kristen siapa sebenarnya? Oh, waktu diserang ininya ya, diserang fisiknya Yesus ya. Iya. Tangannya, kakinya gitu ya. Iya. Jadi Kristus itu dinyatakan itu Tuhanmu tuh, itu Allahmu, ini kata Alkitab kayak begitu. Jadi mereka akan menyangkalinya, itu bukan, itu kemanusiaannya. Kayak gitu kan, Bro? Selesai kan sudah begitu? Artinya dia menyangkal sendiri bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Jadi jangan didebat pembuktian Yesus bukan Tuhan. Mereka itu banyak cara licik. Tapi kalau dibuktikan tubuhnya apa semua itu Tuhan, selesai mereka akan balik menyangkali itu kemanusiaannya. Itu bukan Tuhan. Tapi kalau ditanya mendalam mengenai semua di tubuh Yesus, dikira kamu menghujat, menyebut-nyebut itu gitu loh. Enggak, garis-garis besarnya tubuh atau darahnya saja itu aja. Pasti mereka menolak. Ya iyalah, mana ada tubuh adalah Tuhan. Iya, karena mereka tidak percaya Tuhan mati, tidak percaya Elohim mati. Itu dasarnya sih. Jadi kan yang mati, yang disebut mati kan karena sesuatu yang terlihat, yaitu tubuhnya kan. Itu mereka menolak itu. Jadi jangan debat di mereka Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Elohim, nggak akan mempan. Panjang waktunya itu nggak akan ngaku mereka. Tapi kalau di debat, loh ini kan kata Alkitabmu, tubuh Yesus itu adalah Tuhan. Nah dia sendiri akan mengakuinya. Lah itu bukan, itu kemanusiaannya. Kamu jangan menafsir, padahal dia yang menafsir. Ya kan? Padahal tertulis tekstual loh. Tubuh Tuhan. Ya kan Tuhan firman telah menjadi flesh, menjadi daging. Jadi daging ini juga Tuhan dong. Lah iya. Kecuali daging itu ketika firman yang adalah Elohim, ketika menjadi daging dipecat dulu. Baru dia daging itu bukan Elohim. Tapi kalau dia tidak dipecat, ketika firman Elohim itu menjadi daging dan daging itu tetap adalah yang Elohim itu, maka dia Elohim juga. Tapi kan mereka ketika menjadi daging dia bukan Elohim. Artinya firman ini yang adalah Elohim ketika menjadi daging dipecat terlebih dahulu jadi Elohim. Jadi ketika jadi daging dia bukan Elohim. Jadi tambahkan trik seperti itu supaya terguncang otaknya. Dipecat. Kayak gitu. Atau bukan Tuhan menjadi daging, tapi Tuhan masuk ke dalam daging. Nah, itu lebih fatal lagi kan, teologi kesurupan, kerasukan. Kesurupan. Iya, teologi kerasukan. Jadi itu daging siapa yang dirasuki? Nah, itu ditekan nggak sih itu? Daging Maria lah. Aduh. Yang sering aku juga nggak bisa ada jawabnya.
kalau memang manusianya yang mati gitu loh, Tuhan ada di mana waktu itu gitu loh? Jawabannya yang menginjili orang-orang di kuburan. Oke, kalau mereka jawabnya menginjili itu kan ada dampak tuh. Nah, berarti ada pertobatan dalam kematian. Masa menginjili orang dalam kematian? Kalau orang diinjili bertobat itu bagaimana? Bingung lagi mereka jawabnya. Itu kan terjemahannya bukan menginjil. Aduh, minta ampun dah. Intinya mereka itu menjadi ada eksis, Tritunggal itu eksis subur di Indonesia karena terjemahan. Terjemahan juga ikut melegitimasi keberadaan mereka. Kalau terjemahannya itu jujur, nggak akan ada. Pasti bisa dihitung jari Tritunggalnya. Tapi kan Alkitab itu harus digenapi. Penyesatan itu memang harus ada. Dan penyesatan itu bukan di luar Alkitab, bukan di luar gereja, tapi di dalam gereja. Orang-orang Tritunggal itu sibuk mencari antikristus. Memang siapa yang percaya Kristus? Hanya orang Yahudi dan orang Kristen. Dua itu yang percaya Kristus. Selebihnya itu tidak tahu siapa Kristus. Lalu bagaimana bisa mencari antikristus di luar kekristenan, di luar Yahudi? Nggak bisa. Antikristus itu ada di tengah-tengah Kristen dan di tengah-tengah Yahudi. Karena dua agama itu yang mengenal Kristus. Ini lucu, orang-orang Tritunggal mencari antikristus di luar Kristen, di luar Yahudi. Lucu kok. Nah, kalau contoh kita pergi ke Kamboja di dalam pedalaman, atau ke yang mayoritas Hindu, India lah. Nah, kita berkata kepada orang India, kamu antikristus. Orang India kan pelongo-pelongo. Apa maksudnya Kristus? Ya kan tidak relevan. Jadi sesuatu justice yang kita nyatakan kepada orang itu tidak tahu dasar hukumnya apa. Iya kan? Lucu. Jadi tidak bisa orang yang di luar kekristenan dan Yahudi disebut antikristus, itu nggak bisa. Karena mereka tidak ada pengenalan tentang Kristus. Orang yang disebut antikristus itu hanya orang yang di dalam yang mengenal tentang Kristus. Dia mengenal Kristus tapi menolaknya sebagai Kristus. Itulah antikristus. Nah, Tritunggal percaya nggak? Nggak percaya soal itu. Jadi menurut Anda Tritunggal ini tidak meyakini anak Maria ini adalah Tuhan yang 100% itu, begitu ya? Enggak, pasti ada unsur kemanusiaannya kayak gitu. Ya. Jadi memang mereka memang kata dia sih, mohon maaf memang ini misteri sulit untuk kecuali gitu loh. Jawabannya gini nih, Anda kalau mau memahami Tritunggal secara utuh, Anda harus dibaptis dulu masuk Kristen gitu. Itu jawabannya. Aduh, itu goblok, itu argumen konyol itu. Sekelas pendeta mereka itu namanya siapa? Si Apolos. Saya sempat dengar dia bilang begini kepada orang-orang di situ. Kita kalau menjelaskan Tritunggal harus siapkan handuk kecil. Yang satu bertanya, kenapa Pak harus handuk kecil? Pasti kita keringetan kalau membahas tentang Tritunggal. Karena sulit untuk menjelaskan Tritunggal. Itu pendetanya sendiri ngaku loh. Keringetan kalau bahas Tritunggal. Jadi bayangkan apalagi jemaatnya. Ya kan? Terus kalau anak kecilnya, anaknya sendiri di rumah pendetanya, anaknya nih, bapaknya pendeta, anaknya nanya, gimana jawabnya tuh? Ya bro, bisa bayangkan aja bagaimana bulatnya Tritunggal. Begitulah bayangannya. Jadi seperti pengalaman kawan-kawan debat dengan Tritunggal, muter, dikejar di satu jadi tiga, dikejar di tiga jadi satu. Ya begitu pasti anaknya dengan bapaknya kalau berinteraksi. Kalau ini si Elia itu Elia laki perempuan sih? Dia penakut. Saya berapa kali minta naik di room dia, tidak dinaikin. Bahkan room Katolik yang biasa saya naik sudah di blacklist. Jadi ada beberapa room Tritunggal juga sudah di blacklist, bahkan diblokir. Nah, jadi memang kesempatan saya hanya menggerebek mereka di room-room Kristen, di room-room Muslim. Kawan-kawan lihat, sudah berkurang Tritunggalnya masuk ke room-room Muslim kan, sudah jarang. Karena saya gerebek satu persatu, telanjangi mereka. Mereka itu hanya bisa mengintervensi agama orang, tapi nggak belajar agamanya sendiri. Kalau si Mikana? Kalau itu saya jarang ke sana. Oh iya, perempuan ya, nggak boleh ya? Iya. Yang jelas inilah Tritunggal ya. Kita sih sebagai Muslim ya, ayo siapa aja diskusi gitu loh. Yang penting kalau sharing-sharing boleh. Ya.
Kalau masuk sampai wilayah debat, ya sudah tidak relevan lagi kalau kita dengan Muslim. Kalau gitu ya, sebelum ditutup kau jelaskanlah. Sama kan Muslim banyak nih mendengar di YouTube juga. Kau jelaskanlah itu apa itu Jesus only secara keseluruhan. Silakan. Jesus only itu bukan doktrin. Jesus only itu bukan denominasi. Jesus only itu adalah syahadat, pengakuan iman. Jadi Jesus only itu adalah pengakuan iman bahwa Yesus Kristus itu adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya penguasa, satu-satunya Elohim. Itu Jesus only. Jadi bukan doktrin. Yesus only bukan doktrin, bukan denominasi, tapi pengakuan iman bahwa hanya Yesus satu-satunya penguasa, hanya Yesus satu-satunya Tuhan, hanya Yesus satu-satunya Elohim. Itu yang disebut Jesus only. Nah, kalau Tritunggal tidak sepakat, mereka harus terima konsekuensinya. Berarti Yesus itu adalah salah satu dari yang sekian. Ya kan? Itu logika sederhana sebenarnya. Oke, artinya Yesus ini satu-satunya Tuhan. Yesus itu adalah segalanya, sumber dari segala sumber. Iya, mau dia disebut Bapa, iya. Mau dia sebut Rasul, iya. Mau dia disebut Nabi, iya. Mau dia disebut Imam, iya. Mau disebut Raja, iya. Jadi semua gelar yang ada di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama yang disematkan kepada Tuhan, ya itu juga adalah gelarnya. Karena dia sendiri yang datang menyatakan dirinya. Tapi ada yang nanya, Her, kalau dia yang datang berarti surga kosong dong. Gimana jawabnya tuh? Jadi itu jadi didasari beginilah. Tentang Tuhan itu tidak berbicara seperti bakpao. 10 bakpao diambil 5 sisa 5. Jadi demikian halnya ketika Tuhan di zaman Perjanjian Lama di kasus Musa ya, ketika Tuhan itu hadir di tengah-tengah Israel bersama orang Israel di zaman Musa, apakah di tempat lain tidak ada Tuhan? Tetap ada. Jadi kita itu meletakkan Tuhan sebenarnya sama seperti kita ini. Itu tidak bisa. Tuhan itu, ingat ya, Tuhan itu bukan berasal dari dimensi kita. Tuhan itu bukan dimensi kita, hadir di tengah dimensi kita. Nah, memang benar Tuhan itu pernah hadir di dalam dimensi kita. Tetapi bukan berarti dimensi kita itu dijadikan barometer untuk mengukur Tuhan. Gitu loh. Jadi Tuhan itu adalah raja atau penguasa segala dimensi. Tuhan itu menempati segala dimensi. Ketika dia hadir di salah satu dimensi, di dimensi yang lain masih ada. Jadi dia itu tidak terbatas. Itu adalah bentuk penyataannya. Bagaimana dengan Filipi, walaupun dalam rupa manusia dia walaupun dalam rupa Bapa mengosongkan diri. Ya, berkenosis. Jadi sebenarnya tidak ada kata manusia. Antropos itu diterjemahkan kan manusia. Antropos itu sama seperti Adam kasusnya. Jadi Adam itu bermakna 3. Banyaknya ya, dominannya Adam yang diartikan antropos itu dominannya ada 3. Adam merujuk kepada nama, Adam merujuk kepada laki-laki, dan Adam merujuk kepada manusia. Jadi ketika kita bertemu kata Adam, kata antropos dalam Yunani, itu tidak serta-merta manusia. Tidak, dalam kasusnya, kalau itu kasusnya individu, itu akan diterjemahkan laki-laki. Kalau kasusnya itu umum, itu akan diterjemahkan manusia. Contoh seperti seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya. Nah, laki-laki di situ diterjemahkan dari antropos. Itu loh. Jadi dalam kasus individu, antropos itu diterjemahkan ya, dalam kasus individu ya, antropos diterjemahkan laki-laki. Karena kenapa diterjemahkan laki-laki? Karena antropos itu berasal akar katanya itu aner. Akar kata dari antropos itu aner. Aner itu laki-laki. Nah, aner, antropos, kata selanjutnya itu laki-laki yang punya rupa terlihat. Nah, itu antropos. Akar katanya ya, kayak gitu. Oke, kalau ada Tridung bertanya nih, bahwa Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimana menjelaskan itu, Her? Oke, jadi kan aku tidak bisa berbuat apa-apa ya dari diriku sendiri, melainkan Bapa di dalam aku. Nah, itu Tuhan Yesus dalam keadaan inkarne ya, dalam keadaan inkarne dia itu berkenosis, tidak menampakkan
kekuatannya, kuasanya, dia tidak menampakkan. Tetapi Tuhan itu membalikan bahwa aku ya, yang aku lakukan adalah Bapa lakukan. Itu yang dimaksud adalah Tuhan datang bukan untuk melakukan kehendaknya ketika dia berkenosis, tapi Tuhan datang dalam keadaan berkenosis untuk melakukan kehendaknya sebelum berkenosis. Artinya dalam hal ini Tuhan Yesus itu ketika dia berkenosis, Kalau yang 10:30 aku dan Bapak adalah satu gimana itu? Jadi singular itu kalau nama Bapak, nah sebut dia di sebagai Tuhan Yesus Bapak itu, jadi tidak ada kalau itu dijelaskan itu. Oke. Kalau Yohanes 14:2 aku dan Bapak lebih besar daripada aku, gimana ngejelasinnya? Lebih besar ini Bu itu memang lebih besar, itu memang besar, bukan secara entitas dan hal bukan berbicara sesuatu yang sebelum saya sambut Pak Roy sebentar ya. Jadi tetap yang mati di tiang salib itu bukan manusia, adalah Elohim itu sendiri ya, Bapak. Yang mati di salib itu adalah kita. Waduh, si Roy turun itu takut sama luher. Kalau Husni ini apa ini Pak Husni? Silakan Pak Husni. Baru naik. Mana nih Pak Rema, saya undang nggak naik ini. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak Husni. Saya dari Islam, Bang. Ya, ada mau ditanyain, Bang? Ini Bang Malikil ini Kristen, kan? Iya. Ya. Ada satu hal yang saya bikin penasaran ini, Bang. Mungkin saya juga belum mengetahui. Itu Yesus kan setelah mati 3 hari, kan? Betul? Itu kabarnya sampai sekarang kemana itu Yesus itu? Jasadnya itu kemana? Oke. Ini orang itu punya dimensi, punya dimensi. Nanti kalau dikatakan punya, berarti ada kepemilikan ya. Saya koreksi ya, bukan Tuhan punya. Tuhan itu adalah raja segala dimensi. Tuhan itu punya kuasa tidak terlihat. Penyelamatan, dia selesai dengan penyelamatan kepada kemuliaan. Udah cukup dulu itu, udah dijawab kembali ke semula gitu aja. Saya sambut dulu nih, lama ini Her, di Zoom dulu nih, Rema Logos, selamat malam Bang. Selamat malam. Waduh, kemana aja Bang? Kalau nggak ditelepon nggak naik-naik. Iya, baru turun nih dari gunung nih. Tapi sehat ya Bang? Sehat, alhamdulillah. Bang masih status Tritunggal ya Bang? Waduh, saya nggak apa ya, saya Alkitab aja lah statusnya. Tapi masih ada yang kemarin di surga ada lembaga ketuhanan, masih ingat itu Bang? Iya, ya. Nah, bagaimana menjelaskan itu Bang? Bapak Putra Roh Kudus, silakan Bang. Ya, kalau kita Alkitab ya, kita dasarnya tetap selalu Alkitab. Nah, enggak, kalau kita berasumsi nanti jadi blunder ya. Jadi kalau Alkitab jelas mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu pribadi yang berbeda. Kalau ada orang mengistilahkan Tritunggal, Trinitas, dan Oneness dan segala macam, itu pengistilahan saja, dan saya tidak pernah mau mengikuti istilah-istilah itu.
Karena bagi saya sih apa yang Alkitab jelaskan itu yang kita angkat keluar untuk kita bedalah istilah kalau di medis. Nah, kita bisa lihat banyak sekali Alkitab Injil ya menjelaskan ketiga pribadi itu ada dan berbeda. Ya terutama penjelasan Yesus lah yang dikutip oleh para rasul dan ditulis dalam bentuk lisan yang kita kenal dengan Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi salah satu yang bisa kita lihat ketika baptisan itu, ketika Yesus dibaptis, nah di sana jelas bahwa ada 3 pribadi yang hadir. Ya hal biasa. Oke. Erdi boleh nanggapi 1-2 kali sama ini, habis ini Bang Rema sama Bang Juma ya Er ya. Boleh Anda tanggapi sekali 2 Ron, silakan. Siap. Jadi kalau berbicara pribadi itu harus dipahami definisi pribadi itu ya baik dalam terminologi Alkitab maupun dalam terminologi umum. Nah, kalau kita menggunakan terminologi Alkitab, pribadi itu adalah wujud konkret yang memiliki kesadaran. Jadi kalau sesuatu tubuh yang tidak punya kesadaran atau mayat itu tidak bisa dikatakan pribadi. Nah, di dalam Alkitab pribadi itu diterjemahkan dari wujud konkret atau tubuh daging yang sadar, tubuh daging yang hidup, itu pribadi. Nah, kalau sudah diasumsikan 3 pribadi, berarti ada 3 wujud konkret yang memiliki kesadaran yang berbeda-beda. Ada 3 kesadaran, ada 3 wujud konkret, artinya itu sudah triteos, sudah selesai. Ya. Itu masalahnya kan banyak kawan-kawan yang menggunakan kata pribadi tapi tidak mengetahui definisinya, terminologinya dalam Alkitab. Apa itu pribadi dalam Alkitab? Nah, itu problemnya di situ. Kalau kita menjelaskan dengan konsep kita, ya masing-masing ya. Kalau saya mendefinisikan pribadi itu ya memang suatu diri yang terpisah dengan yang lain, tidak dikendalikan oleh yang lain gitu. Jadi dia mandiri sifatnya. Dia pribadi yang sifatnya mandiri, tidak terpengaruh oleh pribadi yang lain. Dia bisa artinya bebas. Dia memiliki pikiran, perasaan, kehendak, dan kemauan terpisah, yang mandiri. Nah, itu saya mendefinisikan pribadi itu seperti itu. Ya, masing-masing kita lah mendefinisikan, karena tidak ada secara legalitasnya bahwa pribadi itu begini dan harus begitu. Nah, kalau kita melegalkan sendiri, nah kita justru menjadi salah karena tidak ada badan hukum yang menentukan. Kita hanya mendefinisikan saja bahwa pribadi itu seperti ini. Nah, kalau saya mendefinisikan pribadi ya seperti yang saya bilang tadi, dia terpisah, mandiri. Dia memiliki pikiran, perasaan yang tidak dikendalikan oleh yang lain. Maka kalau saya bilangkan Bapa itu pribadi, Yesus pribadi, Roh Kudus pribadi, mereka ini mandiri, tetapi mereka punya sumber. Nah, sumbernya siapa? Bapa. Bapa itu sumber dari mana anak datang, dan Roh Kudus juga di mana sumbernya dari Bapa datang. Nah, masing-masing punya pribadi, keputusan sendiri, tetap. Berarti menurut Bapak ini ya benar ada lembaga ketuhanan, artinya ada tiga kekuatan di surga ya? Bukan kekuatan Pak, pribadi itu beda. Pribadi. Ya. Kekuatan. Iya. Karena gini, kalau Bapak itu nggak bisa dikatakan lagi kekuatan. Bapak itu sesuatu yang kalau Yesus katakan tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali anak. Jadi Bapa itu misterius. Jadi anak juga dikatakan tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa. Hanya ketika anak inkarnasi ke dunia, jadi kita mengenal siapa si anak yang dimaksud itu. Ternyata dialah Yesus yang kita bisa lihat secara fisik pada masa itu. Jadi Roh Kudus jelas dikatakan dia juga pribadi yang terpisah, tapi bukan berarti dia bebas dalam hal dia tetap melakukan apa yang persis dikehendaki oleh Bapa, karena Bapa yang punya otoritas penuh atas mereka. Jadi mereka punya peran tugas masing-masing. Anak turun ke bumi untuk masuk dalam daging,
Iya, itu namanya Pak, itu bukan mandiri. Mandiri itu sinonimnya independen. Nah, itu namanya dependen. Artinya saling membutuhkan, saling melengkapi. Nah, itu namanya teologi simbiosis mutualisme. Saling Ya, melengkapi, saling membantu, Pak. apapun didefinisikan itu kan definisi manusia lah ya, maksudnya membantu ya, tapi tidak berarti itu sebuah kebenaran mutlak. Bukan, itu Jadi konklusi dan itu bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab berkata, akulah Yotefafe yang membentangkan langit yang seorang diri. Nah, pertanyaannya Tidak saling siapa? membantu, Pak. Siapa aku itu kan masih blunder, masih kabur. Aku Nggak itu bisa singular kita- loh. Hah? Aku itu singular. Memang aku itu terdiri dari A, K, dan U. Memang itu tiga Kan aksara. itu- Tetapi saya bukan, begini, bukan. Itu kan Bukan, Pak. definisi Bapak. Aku- Saya tidak menghargai. Saya hargai itu definisinya. Itu kan cara kita membedah sesuatu, tapi tidak bisa dikatakan itu persis benar seperti itu. Karena apa? Karena definisi kita itu. Walaupun maksudnya bukan jahat ya. Saya tahu nggak maksudnya jahat itu. Cuma bukan berarti kita punya definisi A, lalu itu benar A. Nah, kita berarti belum masuk dalam definisi kita ini punya pandangan pemahaman yang juga terbatas dan juga orang lain punya pemahaman yang lain gitu loh. Ya, gini Pak. Kalau Gini kita loh, gini. Sebentar Pak. Tuhan itu tidak mungkin menggunakan bahasa yang kontradiksi dengan kita. Nah, di dalam bahasa kita, aku itu satu, dua, atau tiga, Pak. Nah, kalau bidasa aku itu nggak bisa diartikan juga satu. Oh, bisa dua aku, bisa ya? Kalau makanya tergantung kepada maksudnya aku itu siapa. Ya, maksudnya bukan tentang siapanya dulu. Aku itu satu atau lebih dari satu. Nggak bisa didefinisikan itu, Pak. Nggak bisa. Oke. Kalau Bapak definisikan dari istilah manusia ya, aku itu pasti satu. Ini kan pandang manusia. Iya. Nah, kan Bro manusia Handi, ini mengatakan beliau mau diskusi Gini, dengan Bang Suma atau gimana? Maksud saya begini, Pak. Ketika bicara aku Kalau itu sudah mau mulai, saya turun aja, Bro. Gimana, Bro Handi? Lu, moderator, aduh. Cek. Gimana? Terusin aja dulu, Her. Bang Juma lagi dari telepon. Terusin aja dulu. Oh, siap. Ya. Jadi gini loh Pak, ini bukan dalam kadar tafsir menafsir ya. Di bahasa Indonesia, di bahasa Ibrani, ani itu tidak pernah lebih dari satu Pak. Di bahasa Indonesia aku pun tidak ada itu aku berarti dua atau berarti tiga. Nah itu Anda membuat suatu ya program baru, artinya Anda sedang menderivasi suatu bahasa yang sifatnya umum, yang sudah diketahui umum. Nah itu nggak bisa kita bawa ke dalam arena seperti ini. Gitu loh Pak. Oke, gini, saya masuk begini ya. Ketika bicara kita aku itu, menurut Bapak aku itu siapa? Aku itu Yotefafe, aku Yotefafe yang menjadikan segala sesuatu seorang diri. Ya, Ditegaskan maksud gini. pula aku itu seorang diri. Nah gini, kan kalau kita masuk konteks perjanjian lama ya. Tapi kalau kita melihat dari bagaimana Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya sebelum inkarnasi itu ada kan dijelaskan tuh. Nah jadi kalau Bapak memahami bahwa aku itu berarti Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi yang sama. Nah saya kalau kitab perjanjian baru ini ya, ketika kita masuk ke perjanjian baru, itu kan lebih jelas dijelaskan siapa ternyata dalang di balik semua yang terjadi di belakang itu. Nah udah jelas dijelaskan oleh para rasul. Contoh nih, penciptaan, dijelaskan bahwa menciptakan itu memang Yesus. Yohanes Di satu 1. sisi Bapa yang menciptakan. Nah, makanya kalau bicara itu Bapa adalah Yesus juga, itu jadi bahaya menurut saya sih. Kenapa? Bukan, Yesus juga mencipta, Bapa juga mencipta. Nah, sekarang pertanyaannya ada berapa pencipta menurut Anda? Nah, kalau penciptaan Pak, kan ini sulit kita jelaskan. Manusia saja bisa bareng-bareng menciptakan sebuah bentuk. Ya, ini contoh. Gini loh Pak, dari tadi argumentasinya sulit untuk dijelaskan. Pertanyaan saya, mengapa Anda beriman? Beriman maksudnya gimana nih? Jadi Kalau sulit dijelaskan, sulit dimengerti, pertanyaan saya, mengapa Anda beriman? Saya tanya Bapak, jadi pertanyaan saling bertanya nih. Ya monggo. Bapak memahami Bapa, Anak, Roh Kudus itu gimana? Itu gelarnya, gelar Tuhan Yesus. Iya, sama itu berarti satu pribadi ya? Iya, pribadinya Yesus Kristus.
Nah, kan pertanyaannya kalau pribadinya Yesus Kristus. Nah, kalau Bapak menjelaskan itu di Perjanjian Lama, jelas Alkitab mengatakan bahwa Perjanjian Lama itu di sana itu hanya gua gambaran. Jadi gambaran itu belum wujud aslinya. Berarti kalau salah kita menjelaskan bisa jadi ngasar gitu ya. Maksudnya dua gambaran? Kisah yang di Perjanjian Lama ini semua kan gambaran nih tentang Oh ya, itu tipologi. Tapi bukan itu yang saya pengen tahu dari Anda. Anda dari tadi bilang sulit dijelaskan, sulit dimengerti. Pertanyaan saya, mengapa Anda beriman? Kok memaksakan diri Anda atas sesuatu yang sulit? Gini, saya bilang sulit bukan berarti nggak bisa. Jadi jangan didefinisikan juga sulit itu berarti nggak bisa ya. Nah, jadi gini, kalau kita menilai siapakah Yesus itu jelas dijelaskan di Perjanjian Baru. Yesus sendiri yang menjelaskan. Jadi dia bukan orang lain menjelaskan siapa Yesus, tetapi Yesus yang menjelaskan siapa dirinya, lalu dicatat para rasul. Kan begitu nih. Nah, jadi kita nggak usah menjadi menafsirkan ngambang kemana-mana, jadi kabur nanti pribadi itu. Karena kan Yesus mengatakan Bapa mengutus aku. Nah, Yohanes 1. Jadi maksud Anda begini loh Pak. Menurut Anda Yesus Tuhan bukan? Nah, kalau saya tanya menurut Bapak Tuhan itu apa artinya? Ya jangan dulu tanya artinya. Menurut Anda Yesus Tuhan bukan? Kan harus tahu dulu. Tuhan itu penguasa. Ya. Oke, saya terangkan. Apa arti Tuhan? Biar kita Tuhan itu penguasa alam semesta. Terus? Nah, kalau dia penguasa alam semesta, kan pertanyaan nih. Ketika Yesus naik ke sorga, dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Nah itu terbentur loh. Jadi ketika makanya saya pengen tanya, ya menurut Anda Yesus itu Tuhan atau bukan? Nah kalau Bapak tadi artikan ya, tadi dia kan penguasa nih. Itu tadi ya Bapak artikan kan? Penguasa. Nah, penguasa alam semesta. Penguasa alam semesta. Nah, kapan Yesus menjadi penguasa alam semesta? Itu kan ada juga prosesnya. Yang saya tanya bukan tentang kapan. Menurut iman Anda, Yesus Tuhan bukan? Nah, kan sudah dijelaskan nih. Kan kita bicara nih, kalau saya menjelaskan. Atau mungkin Anda lari kepada definisi. Oke, saya tanya, pencipta. Menurut Anda Yesus pencipta atau bukan? Dia pencipta. Oke, Bapa pencipta bukan? Dia pencipta, karena gini. Oke, Roh Kudus pencipta bukan? Siapa? Roh Kudus pencipta bukan? Iya, mereka bertiga terlibat di dalam penciptaan. Oke, bertiga. Anda Triteus? Maka saya bilang saya tidak menganut aliran apapun karena saya hanya fokus apa dikatakan. Oke, artinya kalau Anda tidak menganut aliran apapun, Anda percaya ada 3 pencipta? Ya, manusia saja bisa banyak orang menciptakan satu. Jangan ke situ Pak. Saya tanya Anda. Oh percaya, Triteus. Jadi gini dia. Kenapa saya percaya? Triteus ini Bro Andi. Ya lanjut aja. Pada dasarnya ya. Nah, ya Bapak jangan salah paham ya. Saya bertanya demikian supaya saya punya sasaran. Jadi sasaran saya kan saya sudah tahu Anda bagaimana. Nah, Anda harus tahu juga saya begini Pak. Kalau saya tidak percaya ada 3 pencipta. Saya percaya hanya satu pencipta yaitu Yesus. Nah itu supaya Bapak jelas juga kepada saya. Ya ngerti. Gitu. Saya juga mau menjelaskan bahwa saya nggak sepaham dengan Bapak gitu loh. Jadi dari awal saya sudah mau menjelaskan. Bukan berarti Bapak saya anggap sesat ya. Sorry, bukan. Bagi saya Bapak itu enggak sesat. Itu level Tritunggal Pak. Itu kalau sesat menyesatkan. Nggak boleh. Saya nggak pernah menyesatkan seorang. Selama dia bisa berargumen sesuai dengan dasar Alkitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak berani mengatakan siapapun sesat. Kecuali keluar dari Alkitab yang dibahas, udah pasti sesat. Nah, pasti sesat. Jadi kalau Bapak menganggap pencipta itu tunggal, bahwa itu adalah Yesus. Nah kalau saya tidak, kenapa? Dasar saya kan ada nih. Nah otoritas Bapak itu kalau kita lihat manusia saja, itu penciptaannya melibatkan Bapa dan Anak di situ, dan alam semesta juga melibatkan Roh Kudus. Kenapa dalam Kejadian dikatakan Roh Kudus itu melayang-layang? Nah terjemahannya sebenarnya salah itu. Tepatnya itu mengerami. Jadi
kalau istilah saya ya, istilah. Bapa itulah kreatornya, Yesus eksekutor, dan Roh Kudus itu motornya tuh, powernya. Ya, artinya kerjasama begitu, gotong royong. Nah, gotong royong Kerjasama begitu. mereka dalam penciptaan alam semesta langit dan bumi. Iya, gotong royong. Ah, betul. Nah. Ya, jadi ada perannya Bapa yang kreatornya gitu. Nah, problemnya lah ada lagi, Pak. Problemnya apa yang Bapak pahami itu terkonfirmasi tidak di dalam Alkitab. Nah, saya bilang tadi, terkonfirmasi. Di mana kira-kira, Pak? Bisa nggak Bapak sebutkan? Kejadian berapa, Pak? Yang Roh Kudus melayang-layang itu sudah ada. Roh Kudus di sana sudah ada. Dan pertama, yang kedua, penciptaan manusia lah. Kita di sana kan dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia yang serupa dengan gambar kita ya. Jadi kalau ini kan pemahaman saya ya. Jadi kita sekali lagi yang penting Yesus kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itulah keselamatan kita. Kalau kita ke belakang memahami ini, is okay bagi saya. Mau seperti Bapak pahami, oke. Tapi kalau saya tidak seperti itu. Saya memahami ketiga oknum ini terlibat. Namun yang pasti, sudah kalau soal itu kan Bapak sudah sepakat bahwa ketiganya itu gotong royong dalam menciptakan. Nah, lanjut. Ya, jadi dia bisa kita lihat nggak keterlibatan ketiganya? Bisa, secara implisit ada. Maka saya kata tadi, sebelum alam semesta ini ada, Roh Kudus itu sudah ada. Dan dia melayang-layang. Itu terjemahan, sebenarnya nggak tepat. Sekarang coba kalau kan Bapak mengutip ketiganya itu di Kejadian 1. Saya bisa membantah itu bahwa tidak ada 3, tapi saya mau gali lebih dalam nih. Roh Kudus itu keberadaannya, eksistensinya apa, Pak? Dia mewakili kuasa Bapa. Bukan. Keberadaannya. Contoh, Alkitab kan menulis Elohim itu roh. Jadi Elohim itu eksistensinya roh. Nah, roh itu apa? Itu kan jadi pertanyaan lagi nanti nih. Iya, itu soalan nanti. Roh itu apa dijelaskan dulu. Kita pahami dulu. Bapak itu eksistensinya apa, Pak? Dia roh. Oke. Firman eksistensinya apa? Ya kalau firman yang mana sekarang nih? Logos apa rema? Logos. Roh Logos juga. ya roh. Karena Oke, gini, berarti Roh Kudus juga roh. Nah, ini kan jadi gini, berarti ada tiga roh yang berbeda ya, Pak? Iya, karena gini ya, sebelum langit dan bumi ada, sebelum langit penciptaan terjadi, 3 pribadi ini sudah ada. Ya, itu sebenarnya itu, Pak, levelnya dalam tafsiran Bapak. Kalau Alkitab tidak berkata begitu, karena Alkitab berkata begini. Kalau Bapak bilang tafsir, karena ada, kan saya bilang tadi secara implisit. Pertama tadi Roh Kudus itu sudah ada karena dia terlibat dalam penciptaan. Apa yang diciptakan Roh Kudus, Pak? Hah? Apa yang diciptakan Roh Kudus? Terlibat di dalam penciptaan. Jadi dia sebagai membantu begitu ya. Dia sebagai powernya gitu loh. Oh, powernya. Jadi yang punya ide itu, makanya Yesus mengatakan apa yang dikerjakan Bapa itu yang kulakukan. Jadi dia mengikuti perintah saja ini, Yesusnya. Jadi dia seperti saya mengilustrasikan saja. Tapi adakah datanya secara implisit ya? Kita kalau bicara letter-let kan nggak mungkin. Tapi secara implisit tersamar ada bahwa ketiga pribadi ini, mereka inilah terlibat ke dalam penciptaan. Jadi kalau 3 pencipta, Gak apa-apa, Bapak itu jujur, sekalipun salah, Bapak jujur. Sekalipun salah, Bapak jujur. Saya salah gini dia Pak, maka saya bilang tadi, kalau Bapak anggap salah, itu definisi Bapak, bukan kebenaran. Karena masing-masing kita kan punya pemahaman nih. Saya hanya memberitahukan sama Bapak nih, kalau dalam diskusi, kita nggak boleh bicara orang salah, karena salah itu abstrak, Pak. Iya, jadi begini Pak, saya membuat suatu kesimpulan. Sebentar saya bilang gini, saya kasih ilustrasi gini. Orang yang di bawah gunung melihat orang di atas gunung itu kecil, Pak. Oke. Tapi jangan lupa orang yang di atas gunung juga melihat ke bawah itu orangnya juga kecil. Jadi sama ada posisinya. yang kecil di sana. Nah, masing-masing sudut pandang nih. Oke, Bro Handi, Bang Sumanya sudah? Lanjut aja kalau mau diskusi. Belum. Terusin aja dulu. Oke, jadi begini Bro ya.
Anda mau cari di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu tidak ada Tuhan itu bertiga menciptakan. Yang ada, saya kan sudah sebut tadi, akulah Yud-Heh-Vav-He, yang menjadikan segala sesuatu yang seorang diri. Itu loh. Jadi tidak atau saya kasih ayatnya ya supaya bro juga bro host boleh dibesarkan layar saya supaya kawan saya ini juga tahu ya. Contohnya begini bro ya. Nanti di sini bisa disisipkan imannya bro sebenarnya. Dan banyak ayatnya, bukan hanya satu. Oke, 44. Nih. Akulah Yod-Heh-Vav-He yang menjadikan segala sesuatu, segala sesuatu yang seorang diri, membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Nah, siapa yang mendampingi aku? Ya tinggal ditaruh di sini. Anak dan Roh Kudus yang mendampingi, kan begitu. Jadi ini adalah sesuatu pengakuan dari Tuhan bahwa dia itu seorang diri saja. Lalu bagaimana kita bisa membangun asumsi bahwa dia tidak sendiri? Nah, itu namanya orang beriman tetapi tidak percaya Alkitab. Nah, di dalam Alkitab sudah dikatakan begini, orang seperti itu begini. Ada ayatnya, Pak. Oke, dalam Roma 10 ayat 1 sampai 3. Roma 10 begini. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Elohim, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Elohim dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Elohim. Jadi yang saya katakan tadi, Bapak itu yang dipaparkan panjang lebar, mereka bertiga itu gotong royong menciptakan, itu kebenaran Bapak sendiri. Anda tidak takluk kepada kebenaran Elohim. Itu yang saya katakan Bapak itu salah. Jadi saya punya dasar, gitu loh Pak. Silakan. Jadi gini, oke. Ketika kita bicara aku menciptakan, nah kalau kita merujuk kepada hanya satu, saya rasa itu nggak tepat. Kenapa? Karena ketika seorang, ini kita ambil aja kehidupan sehari-hari ya. Ketika seorang menciptakan pesawat, dia nggak seorang sendiri mengerjakannya. Dia melibatkan yang lain. Contoh nih, walaupun Allah bisa sanggup tanpa yang lain. Tapi kalau kita mendefinisikan bahwa ketika aku menciptakan berarti dia tidak melibatkan orang lain, dia sendiri melakukannya. Saya rasa itu jadi suatu jawaban yang sederhana ya. Maksudnya ya kurang menggali lah menurut saya. Tapi kalau dikatakan aku yang menciptakan bukan berarti tidak melibatkan yang lain. Nah, seperti saya katakan, walau ini ilustrasi, walaupun dibilang juga bukan kebenaran, tetapi membantu memahaminya, kebenaran itu sendiri. Allah tidak pernah secara langsung terlibat dalam hal ini Bapa dalam penciptaan. Dia hanya memberikan perintah kepada Yesus. Nah, ini pemahaman saya nih. Tetapi Yesus melakukannya dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang melakukannya, Roh Kudus mewakili kuasa Bapa. Karena kenapa kita tahu itu? Ya setelah Perjanjian Baru kita temukan ternyata memang Roh Kudus yang mewakili Bapa dalam segala hal, dalam kuasa. Makanya Yesus ketika di bumi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena dia bekerja kalau Roh Kudus tidak menolong dia melakukan sesuatu di dunia ini, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Karena itu makanya dia diurapi supaya apa yang adalah mujizat dan sebagainya itu terjadi. Karena Roh Kudus itulah kuasa tuh. Kisah 1 ayat 8, jika Roh Kudus turun atas kamu, kau memberikan kuasa. Dan di dalam Kejadian juga seperti saya ceritakan tadi,
kenapa Roh Kudus terlibat dalam penciptaan? Karena saya rasa nggak kurang kerjaan itu Roh Kudus melayang-layang tuh ya. Dalam kejadian itu kita lihat bahwa Roh Kudus melayang-layang itu ngapain? Di dalam Alkitab ada nggak Pak tertulis mereka menciptakan? Nah, kalau kita bicara secara letterlet lah jadinya ya kan. Kalau letterlet saya rasa agak lucu juga. Kenapa Yesus berkata Allah mengatakan kita menciptakan manusia? Itu kan jamak ya. Oh, nggak ada Pak. Ada. Kisah itu satu baiklah kita membuat, bukan menciptakan. Ya, apa beda lah. Ketika itu kan hanya persamaan kata ya. Itu kan. Iya. Lalu kalau itu diasumsikan 3, diasumsikan jamak, Bapak taunya jumlahnya 3 itu dari mana? Nah, makanya saya bilang tadi di Perjanjian Baru kita bisa menemukan bahwa memang ketiga ini ada. Iya, bukan, maksud saya begini, Bapak mengetahui kita itu betul jamak, tapi mengetahui kita yang jamak itu jumlahnya 3 itu tahu dari mana? Nah, kan saya bilang tadi secara implisit, Bapak kan ngerti kan implisit? Ya, implisit, eksplisit, terus? Nah, tersamar gitu. Tapi iya, maksudnya taunya dari mana kita itu jumlahnya 3? Salah satu nih, contoh nih Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, dia bukan untuk melayang dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Nah, kata melayang-layang ini kan sebenarnya kalau kita gali itu kurang tepat bahasa melayang-layang. Karena nggak ada guna yang ngapain dia melayang-layang. Bukan dong Pak, bukan begitu maksud saya. Contoh contoh. Kan Bapak kan minta dijelaskan nih. Iya. Saya kan nggak bisa menjelaskan seperti artinya begini loh Pak, kita itu beriman berdasarkan petunjuk firman Tuhan. Benar? Bukan Pak. bukan berdasarkan petunjuk kepala kita toh? Iya. Ya, oke. Jadi gini Pak. Gini Pak nih. Gini. Kalau Ini bahasa Indonesia. Aku ini tidak pernah berarti 3, sekalipun aku ini ya memang terdiri dari 3 kata. Ya, tapi bukan berarti aku ini adalah 3. Aku kan terdiri dari A, K, dan U. Saya sudah jelaskan tadi ketika seorang, kita ambil contoh aja ya supaya bisa dapat gambaran. Di dunia ini nggak ada orang sendiri menciptakan pesawat, contoh nih. Iya, itu manusia. Nah, kan gitu ya. Saya udah tapi beda dengan Tuhan Pak. Tuhan itu independen Pak, bukan dependen. Iya, dia kan gini. Apakah nih pertanyaannya? Apakah nggak bisa Tuhan melibatkan 2 pribadi yang lain? Tapi saya bisa Pak, karena tidak ada di dalam Alkitab. Saya kasih lihat nih Pak ya, contoh ya nih. Coba saya tahu Bapak gini. Bapak mengakui nggak bahwa Bapak dan Anak Roh Kudus itu pribadi yang berbeda? Itu ajaran dari mana? Kan saya sudah ulas tadi pribadi itu apa. Gini Pak, Kejadian 1 ayat 1. Pribadi kan dia itu terpisah ya, mandiri. Iya kan? sebentar. Ini Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara. Jadi pada mulanya dia menciptakan. Dianya itu sudah singular. Pada mulanya dia menciptakan, bukan mereka menciptakan. Nah itu yang saya tanya, ini Kejadian 1 ayat 1 loh. Bapak tahu itu Tuhan itu gotong royong menciptakan, itu baca di mana? Itu yang sedang kita korek dari tadi. Gini, gotong royong kan nggak harus semuanya pegang cangkol ya. Artinya gotong royong itu artinya ada lebih dari satu keberadaan saling membantu. Nah itu yang kita pengen tahu, itu taunya dari mana bahwa Tuhan itu saling membantu atau gotong royong. Contoh gini, di dalam Perjanjian Baru kan ada dikatakan Allah yang menciptakan, ya. Nah, ketika kita Perjanjian Baru Allah menciptakan, nah siapa Allah itu? Iya maksudnya Pak, kita pengen tahu di mana ayatnya Elohim itu ya mereka itu gotong royong, karena di dalam Alkitab tertulis Bereshit bara, pada mulanya dia menciptakan. Nah dia ini singular Pak, 1 bukan jamak. Lalu Bapak tahunya Tuhan itu gotong royong dalam penciptaan itu tahu dari mana? Ayat apa? Kitab apa? Gini, kayaknya Bapak belum tangkap maksud saya ya, kan gini. Kita sudah katakan ketika kita masuk kepada bahasa Ibrani yang notabene itu Yesus belum menyatakan diri, kan begitu nih.
Yang memang jelas mereka akan memahami bahwa itu tunggal dalam arti pribadi satu gitulah. Iya memang satu singular. Dia itu satu, begini, Pak. Maksud saya begini, ketika orang masih pada masa itu menerima pernyataan ini, mereka memahami, ya wajar sih memahami itu adalah tunggal gitu. Bukan soal wajar dan tidak, Pak. Ini bukan interpretasi, ini tentang tekstual dulu. Tekstual berkata itu singular, lalu Bapak berkata bukan singular. Kan ibaratnya, saya bilang ini, ibaratnya begini, Pak. Yang ditulis, gini, Pak, saya tidak menyangkal pernyataan Bapak, kan saya tidak sangkal nih. Bahwa ya memang Anda tidak menyangkal. Yang kita pengen tahu, Bapak beriman bahwa Elohim itu mereka gotong royong, itu ada nggak di dalam Alkitab? Itu yang pengen kita tahu dari tadi. Nah, Bapak tahu kan bahwa Elohim itu kan jamak itu. Betul, Elohim itu jamak, bukan berarti yang bergelar Elohim itu jadi gini, jamak. Pak, Bapak kan kembali ke letter tadi ya. Bukan, contoh begini ya, contoh sebentar. Seperti bertabrakan. Sebentar. Bukan. Saya kasih tahu begini, Pak. Bapak bersembunyi di balik Elohim itu jamak. Saya kasih tahu begini ya. Bukan, justru sebentar. Saya hanya kasih tahu aja, Pak. Santai, Pak. Santai ya. Gini, Pak. Saya kasih tahu. Musa itu diangkat oleh Tuhan jadi Elohim. Pertanyaannya, Musa saat diangkat jadi Elohim, Musa jadi berapa? Musa itu diangkat, sebentar Pak. Musa itu diangkat oleh Tuhan jadi Elohim. Pertanyaan saya, ketika Musa diangkat oleh Tuhan menjadi Elohim, Musanya jadi berapa? Elohim itu jamak loh. Musa jadi berapa, Pak? Musa. Iya, jadi berapa Musa? Ada berapa Musa? Kalau istilah, bukan ya, aku bilang jamak itu kan bukan nama pribadi, itu kan gelar. Tadi gini Pak, Bapak berdalih. Sebentar, santai Pak, santai ya. Bapak berdalih ke Elohim kan itu jamak. Iya, betul. Nah, jadi di sini Musa juga diangkat oleh Tuhan jadi Elohim. Iya. Pertanyaan saya, jika Elohim itu jamak, ketika Musa diangkat jadi Elohim, Musanya itu jadi berapa? Gini, agak berarti Bapak belum tangkap maksud saya nih. Gini Pak, contoh gini. Ini gambar ilustrasi ya kan. Elohim kan bukan nama pribadi ya. Itu kan Elohim itu gelar, makanya di Kejadian 1 ayat 1. Sebentar, santai ya kan. Gini, ketika dia bicara Elohim, bukan berarti Musa itu banyak. Tapi jadi hanya Musa menjadi bagian salah satu Elohim. Karena Elohim itu lebih dari satu. Ini tuh Bapak jelasin dulu nih. Kan Musa adalah Elohim. Yang adalah Elohim kan adalah Dia yang menciptakan. Saya udah tahu. Bapak jangan lari dulu kemana-mana, biar saya jelaskan. Ketika dia bicara bahwa Musa diangkat menjadi Elohim, bukan pribadi Musanya yang banyak, cuma Elohim masuk menjadi bagian dari salah satu Elohim. Jadi Musa itu membuat Elohim bertambah jumlahnya begitu. Oh ya, karena dia angkat jadi Elohim, bukan Musa yang membuat, Pak. Sorry. Ya, Ini ada dicatat loh. Jadi jangan ngambang ya. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan Saduki, mereka juga Elohim, bertambah juga begitu Elohim. Maksudnya? Ketika Musa? Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan Saduki, mereka itu adalah Elohim, apakah Elohim juga bertambah? Iya, kan saya bilang tadi Elohim. Jadi banyak dong Elohim kita, Pak. Jadi berapa Elohim kita? Elohim itu kan bukan pribadi, tapi gelar Bapak bilang tadi. Iya, kan gelar bagi yang berpribadi toh. Nah, pertanyaan saya sampai sekarang pengetahuan Bapak, Elohim kita ada berapa, Pak? Kan saya katakan tadi Elohim kita itu satu, Pak. Musa jadi Elohim, baru pencipta Elohim, baru orang Farisi dan Saduki jadi Elohim. Kok tetap satu? Gimana sih? Bapak ini kok nggak nyambung sih logikanya ya. Gini Bapak, kalau saya bicara Bro Handi, monitor Bro. Kalau saya bilang presiden, saya tanya, lanjut dengan Bang Suma aja. Apakah presiden satu? Ya, kalau Bang Suma mau lanjut silakan, Bang Suma aja. Agak berat ini. Nah, begini dia kan, kita nggak bertanggung jawab dalam hal ini. Iya. Saya istirahat Pak. Cari gelar beda sama pribadi. Pak, gini loh Pak. Presiden itu
satu itu salah. Presiden tuh banyak, cuma Jokowinya satu. Iya, Karena kan Pak. presiden tuh gelar sama dengan istilah Elohim. Iya. Jadi Elohim itu jamak, ya kan? Penciptanya aduh, juga nggak apa-apa, jamak. Bapak nggak ngerti bahasa Indonesia Bapak ini ya. Ketika saya bicara saya presiden itu jamak Pak, presiden jamak. Karena itu bukan nama pribadi, gelar. Tapi kalau kita bilang Jokowi, baru itu pribadi. Iya. Nah Bapak sekarang harus bisa bedain loh Pak, ini jangan Bapak tidak jadi gender ya. Pak. Iya. Bapak padahal dari tadi saya sudah bacakan ayatnya, Yotefafe itu sendiri, seorang diri. Tapi bisa-bisanya Bapak bilang jamak, kan aneh Pak. Loh Bapak bilang tadi kan Elohim. Aduh, bukan. Artinya gini loh Pak, Bapak ini selama kita berdiskusi ini, Bapak itu tidak Bapak nyimak yang kan. suka kali saya tengok Bapak ini mengkaburkan diskusi kita, selalu mengatakan sesuatu yang menurut Bapak itu paling ngerti. Tak bisa Pak. Pak, ini itu loh. bukan- Ini saya Gini, kasih Pak, tahu gini. ya Pak. Ini saya kasih tahu lagi ya. Bapak nggak perlu kasih tahu sama saya. Ini karena saya sama-sama kasih orang tahu. belajar loh. Kita ini sama-sama orang belajar. Iya, ini Elohimnya satu, namanya Yotefafe. Satu Yotefafe. Elohim itu nggak satu Pak. Elohim itu satu, namanya Yotefafe. Kamu bilang presiden itu Presiden banyak. itu nggak satu. Tapi Presiden satu, Amerika ada, Jokowi. Presiden Indonesia ada. Tapi kalau oke. Jokowi satu. Oke. Nah sekarang kalau Elohim itu jamak, berarti Elohim Anda banyak, benar toh? Ya kalau Elohim kita kan saya bilang tadi, Elohim itu nggak usah Bapak tanya lagi. Kayaknya apa gitu? Kayak bertanya sama anak TK ini. Jadi kadang-kadang Masalahnya Bapak, narasi di awal digugurkan narasi di akhir. Enggak, itu hanya permainan kata Bapak saja. Bukan nih. permainan kata, gini Itu lah permainan Pak kata, ya. Bapak. Ini, Karena begini, saya sudah jelaskan tadi, Elohim itu jamak. Jamak itu bukan gelar itu yang jamak loh Pak. Oke, Bapak terus? jangan jadi nggak seperti nggak orang menjelaskan sama apa. Ini Iya. kita bukan orang-orang apa ya. Iya, Kita kan iya. belajar sama-sama ya. Ya, Elohim terus? itu bukan bicara tentang kata, tapi isinya, isi. Jadi kalau kita bicara presiden, contoh kan sama-sama gelar. Iya. Tadi Bapak bilang kan Elohim gelar nih. Nah kalau Bapak bicara tentang presiden, oh Bapak nggak bisa bilang, oh itu Jokowi aja. Nggak bisa. Karena Oke. ada presiden yang lain. Oke. Nah tapi kalau Bapak bilang Jokowi presiden, ya benar. Satu. Nah, jadi gini, kita kerucutkan ya. Presiden itu banyak, tapi presiden Indonesia hanya satu, setuju? Ya, setuju. Elohim itu banyak, tapi Ya. Elohim alam semesta itu hanya satu, Yotefafe, setuju? Itu nama pribadi yang Bapak bilang atau nama gelar juga? Ya, Oh, ini pribadi. Yotefafe Elohim, ini namanya. Ini Ya. Elohim. Ya. Jadi Elohim itu banyak, tapi Elohim dari alam semesta ini satu, Yotefafe, benar? Ya. Oke, Elohim itu banyak, tetapi pencipta alam semesta itu satu, Yotefafe, benar? Yahweh itu memang satu. Yahwehnya ya satu ya. Tapi bukan penciptanya satu. Oke, saya ulangi ya. Nah, ketika Elohim itu adalah generic name, banyak, ya. Ya, tapi Elohim alam semesta itu satu, Yotefafe, benar? Di mana itu tertulis tuh? Lah ini. Itu kan catatan Bapak itu ya ini. Gimana ya Bapak nih? Ini Kejadian 2 ayat 4. Ya. Kejadian 2 ayat 4. Ya. Oke. Ntar saya cek dulu. Oke. Ntar, kejadian 2 ayat 4. Iya. Kejadian 2 ayat 4. Demikian Tapi saya ancungi jempol loh. Bapak dengan pengetahuan begini cukup nekat masuk ke room diskusi. Apalagi dengan Bro Handi. Nah, Ya, jadi berarti sebentar, Bapak ini Pak. belum kenal sama ya gimana ya Pak Andi aja tanya lah. Kerasa Iya. saya rasa ini sebelum kenal sama Bapak saya sudah main sama Pak Andi nih di JCC. Iya. Saya melihatnya cukup nekat. Nah, jadi gini, Elohim Pak, itu banyak. Sorry Pak ya, Bapak tolong saya kasih nasihat. Jangan suka merendahkan orang dengan Bukan merendahkan, Pak. Enggak, iya, Bapak merendahkan loh, Pak. Bapak yang Oh, merasa begitu ya? tidak. Iya. Jadi Bapak jaga karena Bapak membuat kabur Injil nanti. Bapak kalau diskusi biasakan jangan seperti siapa yang suka mengatakan dungu itu loh. Bapak tahu siapa. Jangan Rocky seperti itu. Gerung.
Nah, nggak usah saya beli sebut nama. Bukan, gini loh Pak. Ini konklusi biar dari kita apa yang diskusi. sebentar Pak, Sebelum sebentar. kita lanjut nih Pak nih. Sebelum kita lanjut Iya, nih. iya, Kalau maksudnya Bapak merasa lebih tahu menerangkan. Bukan tolong soal dijaga. soal lebih tahu dan tidak tahu, Enggak. bukan Pak. Nah, Bapak nggak berarti Bapak belum jujur sama Orang diri bisa sendiri. menilai Pak. Maksudnya saya kasih tahu Pak. Iya, Konklusi makanya ini, Bapak ya. menerangkan kan begitu karena Bapak lebih tahu. Nggak apa-apa, saya nggak merasakan itu salah. Kalau Bukan, Bapak merasa lebih tahu, pasti saya harus acungi menerangkan. jempol loh buat Bapak. Bapak cukup nekat masuk ke room diskusi. Itu loh. Nah, kan aku bilang sama Bapak, karena Bapak belum kenal saya, maka Bapak ngomong gitu kan. Sudah, gitu. saya sudah kenal Pak. Kapan Sudah Bapak kenal. kita ketemu? Tahun berapa Sudah Bapak kenal. masuk? Ini dalam konteks tentang diskusi ya, saya sudah kenal. Iya, tanya dulu Pak Andi. Pak Andi mana nih? Pak Andi. Gimana Andi? Iya, Bro Handi ini harus bertanggung jawab ini. Gini Pak Andi, saya nggak tahu ya. Iya. Karena gini, perlu juga supaya kita jaga marwah masing-masing ya. Jangan sampai karena seolah-olah mau menaikkan diri kita lalu merendahkan orang, nggak boleh gitu. Kita dalam diskusi ini harus diskusi cerdas lah ya. Jadi jangan sampai kita ini memang harus kita merasa lebih tahu baru bisa menjelaskan. Jadi kalau nggak mau jujur dengan Makanya Pak, makanya saya bilang Bapak cukup nekat masuk ke room diskusi. Bukan cukup Saya acungi nekat Pak. jempol loh. Bapak kan gini, saya bilang sama Bapak, saya ini bukan baru sama Pak Andi. Betul. Jadi soal gini, dia Bapak itu bilang tahu cukup atau tidak nekat, tahu, cukup nekat masuk ke Zoom ini. Pak, Saya soal bingung. tahu dan tidak tahu bukan dari dia lama atau baru. Bukan. itu. Nah gini, Bapak bicara cukup nekat itu kan udah kita bisa paham loh Pak. Berarti Bapak menganggap saya pemula kan gitu nih. Nggak usah Bukan soal itu Pak. Begini, bukan Andanya yang pemula, gini Pak Nggak ya. usah dong. Mungkin Gini, Anda ini- tersinggung Ini nggak dengan mau itu, jujur ya. dengan dirinya sendiri ya. Bapak nggak usah bermain kata gitu maksud saya. Kan katanya Bapak sudah lama, berarti Bapak bukan pemula. Artinya begini loh. Ya, karena Dengan Bapak tadi gini loh, ngomongnya Pak. kan begitu Coba, nih. Ini boleh jadi nggak dengar dapat Pak? celah gini jadinya. Ya udah balik ke topik aja. Kamu udah memahami Nah, ini nggak masing-masing. boleh. Maksud saya Ya udah. begini, kalau Bapak mau diskusi, nggak Iya. apa-apa, harus Bapak yakin Bapak lebih tahu. Karena saya pun begitu, yang lain begitu. Itu jujur pada diri Itu sendiri. makanya saya bilang Bapak itu saya juga jempol karena cukup nekat masuk itu loh. Enggak, bahasa Masa nggak Bapak ngerti? itu loh, semua orang pasti tahu. Loh, masuk ke Zoom ini seolah-olah ya ini kumpulan orang yang luar biasa sekali pintarnya kan begitu bukan nih. Pak, bukan. Iya, oh iya Pak. Kita itu Aduh. bisa mengukur dari konsistensinya dia berbicara itu loh Pak. Benar. Kalau saya tanya Pak Andi itu, saya selalu jaga, nggak pernah saya mau merendahkan orang dalam diskusi. Memang saya merendahkan Bapak begitu? Iya, bahasa Bapak itu cukup nekat masuk. Berarti Bapak masuk ke dalam sudah hebat kan begitu nih bahasanya kan begitu. No, Loh, Bapak kalau terlalu baperan. Berarti begini, berarti Bapak kan begini bahasanya kan Bapak mau katakan Iya. kalau sisi negatif ya. Kami sudah lama di sini. Kami lebih banyak Bukan tahu. soal Gitu, lamanya itu bahasanya Pak. ke sana. Gini, dasar saya mengatakan Sudah lah, Anda oke, gini aja, nekat. gini, saya nggak suka orang Dasar Anda mengatakan, dasar saya mengatakan Anda nekat Gini, dari saya ini konsistensi tanya, Pak ucapanmu Andi, Pak. Saya ini orangnya to the point. Saya nggak bermain kata-kata begitu berselat lidah lah saya bilang. Enggak. Saya bisa tahu Bapak modelnya memang begitu. Gini loh, saya bilang Bapak begitu cukup nekat karena saya bisa mengukur konsistensinya ucapan Nah, begini Bapak. loh Pak, kalau istilah Itu ukur loh. mengukur, saya pun bisanya ukur Bapak. Cuma saya nggak mau ngomong gitu, karena saya Bukan, jaga. gini, Anda terlalu negative thinking, positive thinking lah Pak. Bukan saya Pak, negatif thinking, jangan Bapak berperan yang- begitu. Positive Bapak thinking, orang Pak. yang negatif Ambil memang. nilai positifnya, Pak. Bukan, nggak perlu Bapak ajari saya mengambil nilai Kok positif. jadi sementara baperan Bapak begitu sih, Pak? ngasih negatif. Oke lah, saya minta maaf kalau Anda tersinggung. Lanjut. Bukan, saya ngajari Bapak, Waduh. jangan seperti itu modelnya. Iya, oke Kebiasaan sudah. Kalau buruk itu Pak. merasa Anda tersinggung, saya minta maaf, Pak. Bukan, Sudah. saya model begini, saya bukan tersinggung lalu merasa enggak, saya meluruskan Bapak loh. Iya Kalau saya sudah, kan tersinggung- saya sudah minta maaf Pak. Kalau itu membuat Anda tersinggung, sudah santai aja Pak. Oke, Saya bicara begitu. Kalau diskusi Pak, gini,
Ya, saya bicara begitu karena saya melihat Bapak itu dalam ucapannya tidak konsisten. Itu yang saya jadikan barometer, Kan saya Pak. jelaskan, Bapak Gini, bilang dalam kami- hal begini, Pak. Contoh ya, Pak. Gini Pak. Kamu berkata di awal Elohim itu kerjasama. Pencipta itu bekerja sama. Lalu di pertengahan kamu bilang Elohim kita itu satu. Lalu di akhir lagi Elohim itu jamak. Nah itu tidak konsisten Bapak berbicara. Makanya saya Enggak, bilang. Bapak yang nggak ngerti, bukan saya yang nggak konsisten. Gini Pak, Kan saya makanya bilang, saya Elohim membuat itu- suatu kesimpulan bahwa Bapak ini Sebentar dulu, cukup. gantian dulu, Pak. Saya Gantian ajukan ngomong ya. jempol karena Bisa- cukup bisa nekat. gantian ya. Bisa gantian ya. Elohim itu satu dalam hati gelar loh. Bapak itu yang nggak tangkap dari saya jelas sama seperti presiden. Elohim itu satu Presiden dalam itu- arti gelar, oke? Dalam Dengar arti dulu apa sebentar dia ya, jamak, Bapak, Pak? Bapak dengar dulu nih, gak usah dipotong-potong dulu. Ya. Ketika saya mengatakan satu itu gelar, gak ada presiden satu, presiden dua, presiden tiga, gak ada. Presiden itu tunggal. Tapi kalau bicara di dalamnya itu nggak bisa kita katakan personalnya itu presiden tunggal. Seperti saya bilang tadi, presiden itu satu, tapi bukan berarti hanya Jokowi yang presiden. Oke. Ngerti nggak Bapak bahasa ini? Iya, presiden Ngerti? itu. Bapak dulu, ngerti nggak nih? Ngerti Ya, nggak Bapak presiden itu tidak satu, tapi di Indonesia hanya satu presidennya Jokowi, betul? Iya, saya Oke, tanyakan makanya itu Pak yang saya jadi. Sebentar, Pak, sebentar. Gelar kan tunggal satu. Kalau personalnya itu bukan satu. Presiden Indonesia satu, presiden ini satu, ini satu. Ini kan udah berapa personal itu? Oke, saya coba uraikan ya. Presiden itu adalah kepala negara dan banyak, tapi di Indonesia Jangan hanya satu terlalu presidennya. apa, Pak. Itu hanya ilustrasi. Kalau ilustrasi nanti jadi Makanya ngambang. Pak, saya mau mencoba membawa analogi Anda dikombinasikan dengan Alkitab. Bapak dengar dulu baik-baik ya. Gini, presiden itu adalah kepala negara dan itu banyak. Tetapi presiden di Indonesia, kepala negara di Indonesia hanya satu, benar? Ya. Oke, Elohim itu adalah otoritas dan itu banyak. Tapi Elohim pencipta langit dan bumi hanya satu, Yotefafe, benar? Loh, kan sudah dibilang tadi, Elohim itu kan nggak hanya Yahweh. Anak juga itu Elohim. yang Roh Kudus Bapak juga tidak Elohim. konsisten. Enggak, bukan konsisten. Sebentar gini Pak, gini ya, saya kasih tahu ya, saya urai lagi ya. Yotefafe itu sebentar Pak. Yotefafe itu nama, Jokowi itu nama. Makanya saya coba kombinasikan analogimu ke dalam konteks Alkitab. Saya ulangi ya, Jokowi itu nama, Yotefafe itu nama. Jokowi itu adalah pemimpin negara dan banyak. Tetapi pemimpin negara Indonesia itu hanya Jokowi. Anda bilang benar, oke. Elohim itu adalah otoritas dan itu banyak. Tetapi otoritas Elohim yang menciptakan langit dan bumi adalah satu, yaitu Yotefafe. Setuju? Nah, saya tanya dulu Bapak nih, Yahweh itu kan Bapak anggap kan Yesus kan? Yahweh itu kan nama Pak. Jangan dulu dilarikan, jangan dulu dilarikan kemana-mana. Biar jelas dia di konteks Parah ini orang ini. siapa yang masuk Yahweh itu. Gini Pak, soal siapa Yotefafe itu urusan nanti Pak. Sebentar dulu biar saya Pak. juga bingung dengar penjelasan Bapak ini. Kan Bapak Ya ngajar. anggaplah Bukan, Yesus nggak bukan boleh, Yotefafe. Kita belum bahas Yesus Pak, kita bahas Yotefafe. Gini Pak ya. Iya, kan supaya jelas nih. Kalau Yahweh itu kan masih kabur itu siapa itu? Karena di Perjanjian Baru. sudah Ini dijelaskan. makanya Pak, makanya saya bilang Anda itu cukup nekat masuk dengan narasi seperti ini Pak. Ya, nggak cukup. Ini justru narasi saya ini simpel loh Pak. Bapak aja Kok yang simpel membuat- dari mana? Loh, saya nggak pernah membuat. Contoh nih Pak Andi tanya itu, nggak pernah saya buat dia bingung. Saya pun jelaskan Silakan sama Bro dia. Handi, saya mau nonton sebentar. Silakan. Coba Ya, Bro Handi lah, jadi saya mau jangan nonton salah sebentar. gini ya. Lanjut Bro Handi. Kalau saya kan nggak katakan perjanjian lama itu kalau kita berada di Bro posisi- Handi, moderator. Ya. Coba Bro, saya mau lihat dia kalau tidak membuat Anda bingung. Saya pengen tahu. Saya mendengar dulu. Lanjut, silakan. Ya saya saranin dulu ke Kores lah. Saya nggak ada yang Kores, saya manggil Bang Rema. Kores, atau Bang Yuma udah teleponan belum? Kalau saya Bro Rema udah sering, udah biasa aku. Di Zoom udah bertahun-tahun gitu. Bikin bingung tidak? Bikin pusing tidak?
Ya kalau gitu sederhana. Gimana sih Bapak Putra Roh Kudus itu di surga, Pak? Pak coba terangin Pak Remah. Jadi gini, ketika bicara surga, kita sudah jadi lain teksnya nanti isi cerita kita ini. Karena surga itu belum ada, mereka sudah ada gitu loh. Ya, makanya istilah Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit. Langit itu kan sahmayim, itu surga. Bukan langit yang biru-biru kita lihat ke atas itu loh. Bukan alam semesta itu langit, tapi itu surga, alam roh. Kalau istilah kita lebih tepatnya biar lebih gampang. Jadi kita bicara Bapa, Anak, Roh Kudus gimana? Ketika di surga yang diciptakan itu atau sebelum? Gini, waktu Yesus dibaptis nih di bumi nih, Matius 3, 13, 17 kan ya. Bapak, Yesus dibaptis di bumi, Roh Kudus seperti merpati di awan. Terus ada suara di surga, inilah anakku yang kukasihi. Ini kan ada 3 pribadi, terus ada 3 tempat berbeda. Menurut Pak Rema ini ketiga-tiganya Tuhan atau hanya ada satu Tuhan? Silakan Pak. Nah kemarin pernah kita diskusikan lama tuh, saya ingat tuh. Apa sih arti Tuhan? Pernah saya tanya sama Juma, apa sih arti Tuhannya? Juma pada saat itu bingung dia jawabnya. Ya aku ingat kali. Lalu beberapa menit kemudian baru dia jelaskan gitu menurut sudut pandang dia. Nah kan kata Tuhan itu kan kalau misalnya perjanjian baru nih kan sudah beda. Yesus itu nggak pernah Tuhan disebut sebagai Tuhan kurios, tapi Tuhan. Tapi kalau istilah kita secara umum, Tuhan itu adalah istilah umum ya, pencipta langit dan bumi. Tapi kan Tuhan itu bukan bicara pribadi, tapi Tuhan itu jamak. Artinya jamak, saya bilang nggak bisa diletakkan itu kepada Tuhan itu satu. Nggak bisa karena itu gelar. Ya kalau Tuhan gitu, itu gelar. yang manakah pencipta langit dan bumi? Bapak, Putra, Roh Kudus. Kalau ingat, hal yang sama saya jelaskan kepada saudara saya tadi. Ketika penciptaan terjadi, itu terlibat ketiga pribadi ini. Keterlibatannya apa? Nah, saya mengilustrasikan supaya menurut saya sih supaya gampang. Kenapa saya percaya terlibat ketiga pribadi ini? Karena saya merujuk kepada kejadian, tentu tadi Roh Kudus sudah ada melayang di cakrawala ya, kata melayang tadi kan mengerami sebenarnya lebih tepat seperti ayam mengerami telur gitu. Jadi dia membuat semua itu jadi gitu. Tapi Roh Kudus bekerja atas perintahnya Yesus, anak, saya bilang. Karena dari mana kita tahu anak terlibat? Nah, di Yohanes 1 ayat 3. Nah, kenapa saya bilang Bapa ini juga terlibat? Ya karena Bapa yang Yesus mengatakan yang pekerjaanku adalah melakukan seluruh kehendak Bapa. Pekerjaanku adalah menyelesaikan seluruh kehendak Bapa. Kapan? Ya mulai dari awal penciptakan sampai selesai. Jadi Yesus itu mengerjakan presisi seperti yang Bapa mau. Jadi maka saya bilang keterlibatan penciptaan itu ketiga pribadi ini ada secara presisi ya, bukan saya bilang letter-let. Lalu Bapak, Anak, Roh Kudus kerjasama menciptakan. Kita ini bukan diskusi orang akademis ya, diskusi apa namanya tuh debat kusir namanya jadinya kan. Oke, silakan Res. Jadi cek oke. Do it like this. 1, 2, baby, clap your hands. Everybody, let's go. Maka Esa itu sendiri Dul Komeng. Kok bisa begitu? Loh. Kamu jangan baca sepotong ayat doang. Ya enggak, makanya saya tanya kan. Di Yohanes 17 ayat 3, itu kan jelas. Abi, biar dengan saya dulu bentar ini biar dia. Oh ya. Udahlah Bang RK, saya sama Bang Samudin dulu. Biar tambah gundul palanya itu. Rasain lo. Jawab Yesus.
Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan, lihat T-nya huruf besar benar. U-nya kecil kan? Ini mengacu pada Adonai atau Kurios. Ketutupan itu siapa Allah itu geser dulu. Ini mengacu pada Adonai dan Kurios. Lihat T-nya huruf besar. Sepakat? Betul? Nah, di sini Yesus berkata, lihat ini, kamu menyebut aku guru dan T huruf besar, Tuhan. Dan benar katamu sebab nama aku adalah guru dan Tuhan. Jadi di sini Yesus berkata apa? Hai orang Israel, Tuhan Allah kita adalah Adonai yang Esa. Dan Yesus berkata, akulah guru dan Tuhan. Akulah Tuhan. Kenapa? Kau bingung? Bukan batu kan? Lord itu emang Tuhan ya artinya, bukan Tuhan. Lord itu bahasa Inggrisnya Tuhan lah, Tuhan lah. Kamu nggak pernah belajar bahasa Inggris ya? Enggak, bukannya God. Gua bahasa sebutin God itu Tuhan kalau bukan. Berbicara, kamu dengar baik-baik dulu. Kamu dengar baik-baik. Kalau berbicara tentang Lord, itu berbicara tentang dalam bahasa Inggrisnya Kurios, bahasa Yunaninya Kurios, bahasa Ibraninya Adonai, Tuhan. Oke? Jadi bahasanya apanya? Apanya? Tuhan kan? Tuhan, betul. Iya. Bahasa Tuhan, Arabnya Tuhan, kan? Robbun. Bahasa Arabnya Robbun. Bahasa Ibraninya Robi. Jelaskan. Kenapa kamu balik? Robi. Tuhan, maksudnya itu Tuhan kan? Lord kan Tuhan kan? Oke, terus. Jadi menurut kamu Abraham tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Lord? Akulah guru dan Tuhan, kenapa jadi Tuhan? Ya, kamu dulu. Saya tanya kamu, menurut kamu Abraham tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Adonai? Dengan sebutan Lord? Ya, tunjukkan saja ayatnya toh. Saya tanya kamu, menurut kamu kan persoalkan masalah Tuhan, ya kan? Menurut kamu Abraham tidak pernah memanggil Allah dengan sebutan Tuhan, Adonai, atau Lord? Ya kalau God ya God Lord ya Lord Tuhan lah. Dari mana bisa? 18 ayat 27. Ya, kamu lihat ya. Kejadian 18 ayat 7. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan Adonai. Abraham memanggil Allah dengan sebutan Lord. Dalam bahasa Ibraninya menggunakan kata apa di situ? El Adonai ve Anoki Afar ve'ever. Jadi kamu permasalahkan apa dengan Tuhan? Abraham saja memanggil Allah dengan sebutan Adonai kok. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata ton kurion ego de emi gekais podos. Jadi Tuhan guru sama Tuhan guru itu sama menurutmu? Tuhan itu gini ya. Ulangan 28 ayat 58. Ketika orang itu tidak boleh memanggil Allah itu dengan sebutan 4 huruf itu. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 36, seluruh orang Israel tahu akan hal itu. Bahwa nama 4 huruf itu tidak sembarang. Sehingga mereka memanggil Allah dengan sebutan Hashem atau dengan sebutan Adonai. Dan Yesus Kristus adalah Adonai. Karena dia adalah NRK en hologos. Lantas kenapa di Bibelmu tulisannya Allah? Jadinya Allah, bukan Adonai. Itu rumpun bahasa Semitik. Allah bukannya... Itu bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Ibrani. Jadi elah dalam bahasa Aramaiknya elah. Allah. Tetapi yang menjadi pembedaan adalah Alkitab mencatat Allah Israel adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, bukan batu segala batu. Ya kenapa? Kalau begitu Yohanes 17 ayat 3-nya. Bukan batu segala batu, benar nggak? Dan inilah hidup yang kekal itu. Dan ini yang hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bukan Muhammad yang diutus. Kalau mau mengenal, berarti Yesus utusan atau siapa? Jadi, untuk mendapatkan hidup yang kekal, harus mengenal Yesus atau Muhammad. Iya, saya konteksnya bukan di situ. Jawab pertanyaan saya. Kamu jangan lari dari ayat itu. Kamu yang jangan lari dari sini. Mendapatkan hidup yang kekal, saya jawab harus dulu. percaya Yesus atau Muhammad. Jawab dulu. Berarti Yesus itu utusan kan? Ya, karena firman keluar dari Bapa. Utusan kan? Yes, dalam konteks kristologi, betul.
Nah, Betul, untuk utusannya. mendapatkan hidup yang kekal harus percaya utusan Yesus atau utusan Muhammad. Utusan batu yang diutus pada akhir zaman. Wah, Aan ini pusing karena dikeroyok katanya. Enggak dikeroyok. Kamu jawab dulu. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, saya kasih pilihan berganda. Percaya Yesus Kristus. Aku aja yang nge-like soalnya. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, harus A. Percaya Yesus, B. Batu hitam, C. Muhammad. Pilih. Saya tanya ini kan soal kitab kamu kan. Enggak, kamu jawab Jadi dulu yang kalau menurut kitab kamu ini ya memang Yesus. Kamu jawab pertanyaan saya. Berarti kamu mengakui kan Yesus itu utusan Kamu kan? jawab pertanyaan saya dong. Dalam konteks Iya, berarti kalau berarti dia adalah berarti kamu mengakui kenapa? firman yang keluar dari Bapa, betul. Lantas konteksnya apa kamu menangkan dia kalau dia cuma apakah utusan? Bapak itu kamu mengatakan Bapak itu adalah Allah kamu? Apa? Bapak itu adalah Allah kamu? Bapak ya iyalah jelas lah kalau dia bukan Mana dalam kalau Asmaul kan Husna seperti Bapak itu adalah Allah kamu? Tunjukkan dalam Al-Quran kalau Bapak itu adalah Allah. Sekarang gini. Tunjukkan, mindset jangan kamu sekarang. kemana-mana. Kamu bilang Bapak itu adalah Allah. Tunjukkan dalam Al-Quran Allahmu dipanggil dengan sebutan Bapak. Tidak ada kalau itu. Memang tidak ada. Kan memang beda Rasul beda penyebutan. Enggak, kamu Ada bilang Adonai. Bapak itu adalah Allah. Tunjukkan dalam Al-Quran kalau Bapak itu dipanggil sebagai Allah itu dipanggil sebagai Bapak. Tidak ada kalau di Al-Quran tidak ada memang. Karena Tidak ada. Kenapa kamu mengklaim bahwa Bapak itu adalah Allah? Bapak kan itu kadang manggil Tuhannya dia. Tidak ada. Kenapa Bapak dipanggil sebagai Allah? Di mana Bapak dipanggil Sekarang Bapak Allah? itu siapa? Sekarang Bapak itu siapa? Bapak siapa? Bapak adalah sang sumber. 1 Timotius 6 ayat 16. Sang sumber itu siapa? Dia berada Yang sumber dalam itu terang yang tak terhampiri. Sang sumber itu siapa? Allah kan? Sang sumber itu adalah Bapa, Allah. Terus? Bukan Allah. Bukan Allah. Iya. Oke. Sabar ya. Berarti kamu turun dulu. Silakan. Silakan open kamera Bang Juma. Oke, sip. Semangat malam. Teman-teman manusia-manusia yang palsu, apa kabar? Kameramu enggak? Bisa dong. Silakan. Hai, Taipudin, apa kabar? Masih ingat saya? Yang membuat Masih saudara Taipudin selalu kabur dari Facebook. Tidak bisa menjawab pertanyaan Oke, kita diskusi. saya sehingga masuk di room saya. Pertanyaan apa? Pertanyaan saya begini. Kalau ada laki-laki umur 54 tahun kawin Ya. dengan perempuan umur 6 tahun, kamu hormat nggak dengan laki-laki itu? Kamu bilang hormat asal kawin dan sah. Itulah Oh, iya dong. Iya dong, iya dong, iya dong. Goblokan Lalu manusia bagaimana? yang bernama Zuma. Oke, gantian kita. Oke ya. Oke. Saya Kalau belum kalau ngomong kalau kok. Tuhan Kamu Tuhan dari kan- keturunan Sina gimana? dengarin dulu. Kalau Tuhan dari Kamu keturunan hasil mundur Sina gimana? Dari Zoom saya karena saya tanya. Kalau Tuhan kamu berasal dari menjawab keturunan dengan Zina gimana? kebodohanmu itu. Taifudin, saya tanya, kalau Tuhan Jadi dari keturunan kamu Sina itu gimana? Orang yang mentalitasnya busuk. Kalau Tuhan dari keturunan hasil Sina gimana? Tuhan dari keturunan Sina. Jawab. Dari jawab dong. mana? Ayatnya di Jawab mana? dong. Jawab dong. Bisa, apalagi Jawab dong. Zuma. Ya, ayo, Zuma jawab, nggak jawab. jelas bapak Jawab, ibunya. Gitu. Jawab. Di mana kebenarannya? Kamu diam, kamu gak ada ilmu. Ini orang ini yang saya cari. Oke, kamu diam. Kamu tahu sopan santun ini live-nya saya. Roh kematian diam. Kamu minim ilmu. Kamu takut dengan saya kan? Kamu gak ada ilmu, Din. Kamu masih minim. Zuma itu Saya itu sama ini nih, jawabanmu penyembah dengan manusia saya. dari keturunan hasil Sina nih. Saya ingin berdialog dengan manusia yang menyembah hasil keturunan zina. Ini si Taifudin. Saya tidak ada ilmu. Ternyata kau Kamu takut nggak? dengan saya Jumas. Kau nggak ada ilmu. Kau takut ini live-nya saya. Kau nggak ada ilmu Juma. Kau takut dengan saya Juma. Oke, kita diskusi, boleh? Kau mau dengan saya? Asal usul agama Islam dan Kristen boleh? Silakan. Oke, baik. Kau mau berdebat? Sekarang tolong tunjukkan kepada saya dalilnya di Perjanjian Lama tentang agama Kristen. Oke. Kalau berbicara tentang
Yesus Kristus. Agamamu penyembah manusia itu kutanya, mana dalilnya di perjanjian lama? Agama Kristen. Allah tidak pernah membawa agama. Gak usah kamu framing. Kamu jawab aja dulu agama Kristen. Agama Kristen itu nubuatan agama Kristen di perjanjian lama mana? Oke, boleh saya jawab? Oke, silakan. Oke. Kekristenan itu bukanlah sebuah agama. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya. Diam. Saya lagi menjawab. Kamu itu ilmu minim. Saya lagi menjawab Jumrot. Yang saya tanya Saya lagi nubuat menjawab, agama. jangan congor, jangan pakai congormu. Saya tidak tanya agama. Pakai otak, jangan pakai moncong. Saya tanya kitabnya orang yang pakai otak, jangan moncong. Yang saya tanya, dengar. Yang jangan takut dong. Dengarkan yang jangan, saya mau jawab. Yang saya tanya, dengarkan dulu. Saya udah ngerti, kau tanya apa? Diam. Apa pertanyaan saya? Kau lagi berbicara Apa pertanyaan saya? Kekristenan dalam perjanjian lama kan? Oke, silakan. Oke. Berbicara tentang Kristen, Kristen bukanlah sebuah agama. Iya, yang saya tanya di perjanjian lama. Jangan congor. Saya tanya di perjanjian lama tentang nubuat Kristen mana? Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 nomor 15. Apa hubungannya? Hubungannya karena kau tidak pernah membaca Alkitab. Coba kau narasikan kejadian 3 itu membahas tentang apa? Apa hubungannya dengan Kristen? Jangan congor Juma. Jangan congor. Coba kamu bacakan kejadian 3. Coba. Jangan congor Juma. Diskusi itu pakai otak. Keturunanmu. Pakai otak bukan pakai toa. Makanya aku bilang, kamu tuh masih minim. Pakai otak, jangan pakai toa, jangan pakai sama si Taipudin. Saya ingin dia, kamu masih minim. Pakai otakmu. Minim, kamu minim. Dengan Taipudin, dengarkan saya. Tolong kau jelaskan di dalam perjanjian lama kitabnya Yahudi tentang Kristen. Silakan. Saya tunggu. Taipudin jelaskan ke saya nubuat Kristen di perjanjian lama. Silakan. Maaf, ya. Panggil saja itu siapa saja yang mentalitas musuh seperti yang kamu itu. Nubuat Hargai orang lagi agama Kristen penyembah manusia di perjanjian. Hargai orang lagi berbicara. Kau bisa diskusi atau tidak? Mana? Kau bisa diskusi atau tidak, Juma? Pertanyaan saya dengarkan dong. Nubuatan tentang Kristen di perjanjian lama itu mana? Jangan ngomong motong orang. Oke, saya diam. Saya tunggu. Silakan. Etika kamu ada kan? Udah, nggak usah kau bahas etika pula. Semua itu tidak memiliki sopan santun. Maklum nubuatan tentang Kristen di kitab. Maknya saja kasar. Yahudi tentang Kristen mana? Ini manusia. Makanya disebut Makassar. Maknya saja kasar. Nubuatan tentang Kristen. Perjanjian lama bercerita tentang Kristen mana? Diam. Jangan ngomong Juma. Pakai otakmu, jangan congormu. Bisa kan? Diskusi akademis bisa kan? Dia bertanya seperti itu karena dia malu. Di dalam Quran itu banyak sekali ramalan, katanya ada ramalan dalam Alkitab tentang Nabi gombal-gambul itu. Mana jawabanmu? 2 orang, 2 ekor. Tidak ada satu ayat Kamu pun 2 di dalam ekor loh. Alkitab nubuat tentang agama isi alam dan nubuat tentang Nabi Arab. Nggak ada satu ayat pun. Mana jawaban kalian 2 ekor loh. Saya tanya nubuatan tentang Kristen. Nah ini si Google ini, si Google kematian, Google dia. Google. Maka dia bertanya. Google cari di mana jawabannya di perjanjian lama. Kalian 2 ekor loh. 2 ekor. Saya lagi diskusi dengan orang yang dia baca mana jawabannya mana nubuat di perjanjian lama tentang Kristen mana, tunjukkan. Saya tunggu 1 jam. Saya tunggu 1 jam. Oke, silakan. Gini RK. Iya, saya tunggu 1 jam nubuat di perjanjian lama kitabnya Yahudi tentang Kristen. Silakan. Kalian 2 ekor. Saya sendiri manusia. Karena saya menulis buku 2 serigala versus manusia.
Silakan, silakan. Silakan. Nubuatan tentang Kristen di perjanjian lama kitabnya Yahudi. Perjanjian lama tentang Yesus Kristus, tentang agama Kristen. Itu kan pertanyaan bego. Karena gara-gara tidak ada nubuatan. Tidak ada nubuatannya di dalam perjanjian lama Kalau maupun tidak ada perjanjian nubuatan baru. di kitab, sementara ada di dalam Al-Quran kenapa itu Kristen menggunakan kitabnya? Ya'rifunahu kama Kenapa ya'rifuna Kristen abna'ahum. menggunakan kitabnya Yahudi? Mereka mengenal Muhammad seperti Kalau tidak ada mengenal nubuat. anaknya sendiri. Jadi gara-gara di dalam Ayo. Alkitab itu tidak ada Main nubuatan mute. tentang Nabi Main Arab mute. itu, maka dia membuat pertanyaan. Saya tanya seperti nubuat di itu. perjanjian lama tentang Pertanyaan yang tidak ada pemahaman yang benar dari Alkitab dan juga orang-orang Kristen. Itu pernyataan-pernyataan konyol. Perjanjian lama berbicara Lalu dia joget-joget begini. Nah, inilah kebodohan yang disebut peminum kencing otak. Dua ekor. Udah turunin. Nggak beres Mana itu nubuatan manusia. Nggak bisa diskusi. Mana perjanjian lama? Cuma ternyata nggak ada ilmu. Cuma kamu nggak pernah S1 ya? Nggak pernah Nggak sekolah bisa ya? sebaliknya, mana nubuat? Nggak pernah sekolah ya Juma? Kamu tanya sebaliknya, mana nubuat Juma, Islam kamu nggak pernah sekolah ya? Hah? Kamu baca. Di dalam perjanjian lama hanya menubuat. Nggak pernah susun skripsi, nggak pernah ya? Ternyata kok nggak ada etika sekali Juma kalau dalam diskusi ya? Memang dia nggak punya etika. Nah, coba perjanjian lama mana? Sopan santun. Karena memang dia nggak sekolah. Orang saya tahu saya akan diturunkan. Makanya katanya dia menunggu 1 jam. Nggak sekolah. Sekarang saya diam. Silakan. Kamu nggak sekolah. Tidak. Dari tadi orang jelaskan kau nggak dengar. Apa? Mana penjelasannya? Kitabnya Yahudi bercerita Kristen. Kau nggak dengarkan orang berbicara. Mana jawabannya nubuatan Kristen di perjanjian? Ya diam, jawab. Diam Jepang. Kamu nggak tahu malu ya Juma ya? Gini ya. Memang orang Makassar nggak punya malu. Mana ada malu orang Makassar walaupun maling. Nggak ada malunya manusia kayak begitu. Teman-teman ada mendengarkan jawaban dari 2 ekor ini? Dari tadi ada? orang jawab, kamu nggak dengar. Nubuatan kitabnya Yahudi. Nubuatan jangan congor. Nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen. Gampang saya jelaskan itu. Juma. Saya tunggu, saya diam 1 jam. Silakan. Urusannya pertanyaan itu muncul, jadi otak dia itu seluruh debator Muslim itu sejak zamannya mana jawabannya Cak Ayu? Kemudian si Jakir naik jawabannya? Itu semua karena dia ingin membuktikan ada nubuatan Nabi dia di dalam perjanjian lama dan perjanjian mana nubuatan di kitabnya Yahudi tentang Kristen? Sepotong ayat kalian pun. 2 ekor saya datangi di sini nggak ada jawab dengan Moko Ginta sampai mati bahwa tidak ada nubuatan mau curhat dan kitab tentang Nabi Arab dan satu-satunya Nabi minta dari nubuatan Arab hanya perjanjian. Nabi Gombal kitabnya Gamul. Yahudi membahas Kristen mana? Oke, Cuma bisa nangis. Kamu berbicara tentang nubuatan. Juma, kamu berbicara tentang nubuatan. Emang Nabi kamu bisa bernubuat ya? Nabi kamu bisa bernubuat. Lucu. Ya, Nabi kamu bisa Saya bernubuat, tanya ya? mana nubuat Nabi kamu bisa bernubuat. Yahudi ya? tentang Kristen? Saya bisa jawab. Kalau Kristen itu agama benar, tentu Nabi punya kamu nubuat bisa di perjanjian berbuat lama. apa kamu Nabi kamu bisa berbuat. kalau Kristen memang itu ada agama benar, Nabi tentu kamu itu benar. Mana tentu ada nubuatan nubuat. Nabi kamu di dalam perjanjian lama? Coba. Yeremia 29 nomor 11. Silakan baca. Yeremia berapa? Ya, Juma? silakan. Yeremia berapa? 29. Yeremia 29 ayat 12. Oke, Juma. Oke, silakan.
Mana Nabi? Sebab Baca aku ini mengetahui rancangan apa yang padamu mengenai demikian firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera. Yaitu rancangan? Yaitu rancangan apa? Mana Islam? Yaitu rancangan apa? Damai sejahtera, Shalom. Damai sejahtera. Cuma. Damai sejahtera dalam bahasa Ibrani apa? Shalom. Shalom. Dalam bahasa Arab? Ya, oke. Dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab apa? Islam itu damai. Dalam bahasa Arab apa? Apa damainya Islam? Nah sekarang kau Islam tunjukkan itu ke saya, tunjukkan ke saya nubuatan itu adalah agama kacau semua negara. Saya sudah tunjukkan. Sekarang kau tunjukkan nubuat Kristen. Coba. Saya minta tunjukkan nubuatan Kristen. Nah, Juma. Tebaslah batang leher ini agama damai. Surah Muhammad ayat yang keempat. Tebaslah batang leher mereka. Ini ajaran damai, Juma. Jangan menangis. Sekarang tunjukkan nubuat Kristen di kitabnya. Tunjukkan di mana nubuatan Kristen. Hah? Ya, tunjukkan. Jawab. Jangan malu dong, Juma. Ayo dong. Tebaslah batang leher agama damai, Juma. Nubuatan Kristennya mana? Nubuatan Kristennya mana? Nubuatan Kristennya mana? Menebas batang leher agama damai. Nubuatan Kristennya mana? Satu lagi. Di dalam Yeremia 29 ayat 12. Di mana diam. Di mana dalam Yeremia 29 ayat 12? Sekarang kau gramatikal merujuk pada sebuah agama. Jawab. Tentang Kristen mana? Tunjukkan gramatikalnya dalam Yeremia 29 tunjukkan dulu dong. Saya kan udah nunjukkan nih. Sekarang giliranmu. Data dalam Yeremia 29 ayat 12 tentang Kristen di Perjanjian Lama mana? Bukan merujuk pada sebuah agama, gramatikal itu. Saya tunggu 500 tahun ya. 500 tahun saya tunggu ya. Kamu gak tahu. Saya tunggu 500 tahun. 500 tahun saya tunggu ya. 500 tahun. Agama damai ini Juma. La 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 Mana ini ya? Agama damai di Mana ya nubuatan Kristen di kitabnya Yahudi mana ya? Ada enggak ya? Kalau berbicara agama damai, ya, nubuatan di agama Yahudi tentang Kristen ada enggak ya? Ada enggak ya? Taifuddin, kenapa pamer gigi? Mana ilmumu dong? Nubuatan tentang Kristen di kitabnya Yahudi mana? Buka dong masker kamu. Kamu takut ya gigi kamu kelihatan? Tunjuk dong maskernya. Di Kristen itu banyak homo. Kenapa kamu tunjukin mukanya? Banyak nikah, homreng. Saya takut. Oh, kamu homreng. Takut saya, Bang. Takut. Oh, ternyata cuma di agamamu banyak. Penyakit AIDS itu dari mayoritas Kristen. Penyakit bahkan ada Bible LGBT. Kita tunjukkan Juma ya. Takut. Kita tunjukkan Juma ya. Homreng ya. Banyak homreng. Banyak homreng di agamamu takut. Oh, gitu ya Juma. Ayo. Kembali ke tema. Mana nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen? Mana? Tunjukkan ke saya. Lihat ini Juma. Lihat ini Juma ya. Lihat ini Juma ya. Menceritakan kepada kami. Lalu lihat ini. Diam Juma, lihat ini. Lalu Rasulullah ini saya sudah pakai di sini mengenakan bajunya, menarik pakaian. Demi Allah, aku tidak melihat beliau tidak mengenakan baju. Dan sesudah itu, lalu beliau mendekap Zaid dan menciumnya. Nabi Musa, tugas Nabi Musa itu menegakkan hukum dengan cara membunuh sesuai dengan perintah Tuhan. Nabi yang sama seperti Musa itu melakukan pembunuhan terhadap orang-orang kafir laknatullah yang ingkar kepada hukum-hukum Tuhan. Oke. Jadi saya sudah menunjukkan kemudian Juma, Rasulullah menghisap lidah Al-Hasan bin Ali Juma. Perjanji di dalam kitabnya Yahudi ada tentang Islam. Sekarang mana tentang Kristen? Taifuddin,
Taipudin. Mana tentang Kristen? Mana? Dengan saya kau. Dengan saya kau. Mana tentang Kristen di perjanjian lama kitabnya Yahudi mana? Ada diskusi berarti kau. Mana? Mana? Tentang Kristen di kitabnya Yahudi mana? Talmud penuh Kristen memang betul. Di Talmud itu semua Kristen. Jangan pakai congormu. Pakai data. Ayo dong. Mana? Ini pakai data Juma. Pakai data. hampir sejam loh. Satu lagi, Mana Juma. nubuatan perjanjian lama kitabnya Yahudi tentang Kristen? Mana? Juma. Agama damai kan ini, Juma? Sedihnya. Sedihnya. Agama damai kan ini? Dia curi kitabnya Yahudi. Oh, sedihnya. Tapi tidak ada nubuatan di Yahudi. Sedihnya curi kitabnya Yahudi. Ternyata kitabnya Yahudi tidak bahas. Juma, kecian kamu Juma. Ternyata kamu nggak bisa dikit. Ini satu ekor mau ngapain? Ini satu ekor lepas. Yang satu ekor ini lepas. Kamu nggak tahu malu Juma. Taipudin mau melarikan diri. Kasihan kan? Kasihan kau Juma. Kasihan aku sama kamu Juma. Ini mau Kasihan. pakai Mana nubuatan? mau pakai mobil yang mana Zuma? Mana nubuatan tentang Kristen di selain di Talmud mana? Kalau di Talmud Kristen dikatakan hewan, oke? Penghuni neraka itu di Talmud. Nah sekarang di kitabnya Yahudi yang kamu ambil perjanjian lama, mana nubuat tentang Kristen? Di mana dalam Talmud mengatakan inna dina indallahi Islamu? Di mana mengatakan inna dina? Tadi saya sudah menunjukkan satu data. Yeremia itu bukan Yeremia tidak bisa membantah. Shalom. Yeremia bukan Taurat. Yohanes 14:27. Yesus pun menubuatkan Islam. Yeremia bukan Taurat. Sekarang mana? Mana nubuatan kitabnya Yahudi tentang Yeremia Kristen itu mana? bukan Taurat Juma. Sekarang saya turunkan level. Masa kau bilang Yeremia itu kitab Taurat sih? Saya turunkan levelnya. Di mana? Mana Yeremia kau bilang Taurat? Yesus menubuatkan Kristen. Saya turunkan level. Nubuat Yesus tentang Kristen di mana? Yeremia kau bilang Taurat Juma. Kau tidak tahu malu kan? Silakan kau tunjukkan nubuatan Yesus tentang Kristen. Silakan, saya tunggu. Juma, kau itu bilang Yeremia itu Taurat Juma? Gak bisa. Nubuatan Yesus tentang Kristen juga tak ada. Tidak ada. Kau dengan saya. Nubuatannya mana? Tunjukkan saya, tunjukkan. Berani kau dengan saya diskusi? Berani? Tunjukkan aja, nggak usah. Kau banyak nanya. Emang lu siapa? Levelmu sudah sampai mana? Saya tunjukkan mana? Saya ada ilmumu. Tunjukkan dulu perjanjian lama membahas Kristen di mana? Kau dengar baik-baik. Kau dengar baik-baik ini. Cuma lihat baik-baik ya. Lihat baik-baik ini ya. Juma, Al-Quran itu sempurna enggak? Kita tunggu orang-orang ini, manusia-manusia palsu yang tidak punya otak ini. Kita tunggu ya teman-teman di YouTube. Dia menunjukkan nubuatan. Al-Quran itu sempurna enggak? Saya tanya kamu, Al-Quran itu sempurna enggak? Jangan melarikan ini. Saya tidak melarikan diri. Al-Quran sempurna enggak? Anakku unyu-unyu. Kamu tunjukkan ke saya nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen mana? Baik-baik. Enggak usah. Aku tidak. Kenapa? Buka dong Al-Qurannya. Tidak tergoda. Kalau agamamu agama benar, tentu ada nubuatannya di kitabnya orang Yahudi. Mana? Tunjukkan. Jangan harus Tunjukkan dulu. Selamatkan agamamu dulu. Bisakan diskusi Juma? Mana nubuatan tentang Kristen di perjanjian lama? Mana? Tunjukkan. Bisakan diskusi? Jagonya diskusi. Oh, ya udah diam. Kamu belum lahir. Saya sudah menghantam banyak pendeta. Ngerti? Maskernya dibuka. Nggak ada hubungannya dengan masker. Ini yang dipakai ini yang dipakai. Ini ya. Bukan ini.
Iya, Bukan betul. cakap, kan? Ini yang dipakai. Silakan Ini. diam, kamu Mana diam. nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen? Jawab. Diam. Sesungguhnya kami menjadikannya sebagai Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Oke? Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Juma, ngerti nggak? Artinya apa, Juma? Artinya apa? Artinya apa, Juma? Sudah ada jawabannya belum, teman-teman? Oh, teman sudah ada jawaban, kamu. Teman-teman, Ada jawaban, kok. ini manusia palsu sudah ada jawaban belum ya? Kamu manusia apa? Kamu manusia apa? Manusia palsu. Ini sudah ada jawabannya nggak? Saya kok nggak dengar jawaban tentang nubuatan kitabnya Yahudi tentang Kristen? Atau jangan-jangan Kristen ini hanya agama buatan? Enggak, Kristen bukan agama, Juma. Apalagi bukan agama. Bukan agama. Kristen bukan agama. Berarti cuma apa? Partai arisan ya? Kristen bukan agama. Kalau Islam itu agama ya terserah kamu. Yang saya tanya nubuatan tentang Kristen di kitabnya Yahudi nggak ada ya? Bisa saya jawabannya tunggu ini Juma. Jadi nggak ada jawabannya gitu. Kamu ada jawaban nggak dari tadi? Jadi jawabannya. Kamu bisa diskusi. Jadi Kristen ini cuma minta perpuluhan tapi nggak ada. Islam ini hanya berani bertanya. Kristen ini dari mana? Jadi Islam ini hanya bertanya. Kristen ini dari mana ya? Islam dari mana? Ternyata di kitabnya Yahudi nggak ada nubuatannya. Gimana? Ternyata Islam saya juga nggak tahu dari mana ya. Nggak ada nubuatannya ya. Jadi nggak ada memang juga. Oh, jadi Kristen ini agama siluman. Jadi dia nebeng-nebeng di. Kok Islam tiba-tiba menggunakan istilah Al-Quran itu di Bible hanya untuk nipu-nipu gitu. Oh, yang nipu-nipu? Yang nipu-nipu itu siapa sih? Tidak ada. Yang boleh Tidak ada menipu dalam nubuat. 3 hal itu siapa? Berarti orang-orang Yahudi tidak pernah cerita tentang. Katakan jika ya, katakan ya, jika tidak katakan tidak. Hanya Jadi Islam Kristen yang boleh ini mengajarkan boleh menipu dalam 3 hal. lintas partai. Bisa nggak kau diskusi? Berarti Al-Quran mengajarkan boleh. Enggak kamu diskusi. Aku tanya dan puding kabur. Sekarang baru bertanya. Bisa kan diskusi? Saya tanya mana nubuatan agamamu di dalam kitab? Dikit lagi loh. 1 juta itu. Koinmu dikit lagi loh. Mana? Coba kau tunjukkan. Saya bukan orang miskin. Saya orang kaya, bro. Saya orang kaya. Nih. HP aja ini 50 juta ini. 50 juta ini. Nih. Ini saya orang kaya. Gerejamu bisa kubeli. Ada nggak gerejamu? Hah? Saya orang kaya. Orang kaya saya, bro. Orang kaya, bro. Jangan kau hina saya dengan ini, jangan. Saya masih ingat kau pertama masuk di TikTok. Bajumu masih kumal, robek-robek. Iya, ini. Saya masih ingat. Sekarang baru gayamu begitu. Pertama kamu itu baju kokomu robek-robek, baju tipis, penuh daki di sini. Pertama kau masuk TikTok itu saya tahu. Malu cuma. Iya. Awalnya kamu masuk di sini, Ki. Tahunya Ki, kamu buat apa, Ki? Gak ada maskernya, Ki. Jangan. Mending kita diskusi, bro. Mending kita diskusi. Buka maskernya, Ki. Ini kita diskusi, bro. Ya, tunjukkan agamamu itu kalau berasal dari para nabi, tentu ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Tunjukkan. Saya tunggu. Ini cincin 40 juta harganya nih cincin. Ya sudah 40 juta. Silakan 40 juta. Kau pikir orang Kristen juga tidak? Sekarang kau tunjukkan kalau Kristen itu agama dari Tuhan, tunjukkan ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Tuhan tidak pernah turunkan agama. Kalau Allah mau turunkan agama, itu mungkin. Orang-orang bilang kau jago katanya. Tuhannya Kristen tidak pernah turunkan agama. Orang bilang kau itu jago. Mana? Apalagi menurunkan batu agar batu itu bisa Kristen menebus itu dosa. agama betul. Pasti sudah ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Mana? Tunjukkan. Kristen di kitabnya Yahudi mana?
Saya tunjukkan ya. Oke. Saya tunggu. Mencium rukun yamani dan rukun aswad menghapus dosa. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7, Keluaran 29 nomor 14. Kamu bisa baca Keluaran 29 14, berani kau baca? Berani kau baca? Keluaran 29 nomor 14, berani kau baca? Hanya Alkitab yang dibaca. Baca aja, baca coba. Kenapa Al-Quran dan hadis tidak berani dibaca? Al-Quran Ayo tidak berani dong, dibaca. ayo dong. Saya cuma minta nubuatan agama Kristen. Ingat ya, semakin lama kau semakin dipermalukan Kristen orang lain. Oh, saya tidak Kapasitasmu kayak gini. mempermalukan. Kalau ajaran Kristen itu betul, kalau ajaran Kristen itu betul, pasti punya nubuatannya di dalam Sekarang kitabnya gini, Yahudi. Tunjukkan, Cuma. tunjukkan. Yesus Tunjukkan. menghapus dosa, kamu nggak percaya. Lah sekarang Tunjukkan dulu pada. Yesus datang menghapus dosa, kau nggak percaya. Batu menghapus dosa, kau Kalau percaya. agama Kristen itu betul. Juma. Itu ada nubuatannya di kitabnya Yahudi. Tunjukkan ke saya, tunjukkan. Saya tunggu. Apanya? Kejadian 3 ayat 15. Kalau agama Kristen itu ajarannya Kristen betul. bukan agama, udah dibilang kan. Bisa main mute, jangan takut dong. Jangan takut dong. Jangan takut dong. Kasihan donatur topi dan kacamata. Ada bilang udah Kristen bukan Donatur agama. topi Tetapi nanti masih kecewa. mau bilang Kristen bukan agama. Donatur topinya nanti kecewa dong. Jawab. Kalau Islam itu agama, itu urusan Gak usah di mute, gak usah di mute, gak usah di mute, gak usah takut, gak usah takut. Di, kalau agamamu yang dari penjajah itu, agama warisan Belanda itu betul. Oke. Tolong kau tunjukkan kepada saya, tolong kau tunjukkan kepada saya nubuat sebab Nyembah manusia itu ada di kitabnya Yahudi mana? Kutunjukkan. Diam. Kau bilang agama penjajah kan? Diam cuma. Lihat ini. Jangan potong ya, jangan potong ya. Kau bilang agama moderator tolong ya. Para ulama penyebar Islam di Nusantara memperkenalkan nilai-nilai diajarkan Ini teman-teman, dia saking tidak bisanya menemukan nubuatan. Diam. Ketika Islam datang, watak Dia mereka kemana-mana diselamatkan oleh nilai teman-teman. Islam. Karena dia sudah menemukan agama Kristen itu tidak punya pondasi di ajaran. Diam, gampang saya jawab cuma. Nabi-nabi Yahudi itu tidak pernah kemudian. Jangan congor Juma. Tidak pernah membahas tentang ajaran Kristen. Makanya Juma. VOC lah. Dia kemana-mana teman-teman. Coba. Padahal 3 abad lebih agama Kristen menjajah Nusantara. Masih juga butuh pembelaan. Teman-teman, ini gimana ini? Teman-teman, gimana ini? Kalian mengatakan masuk pengislaman oleh VOC Juma. Kau bilang siapa yang penjajah? Masuk di Rokomantian. Kalian bilang pengislaman oleh VOC. Kristen bilang kalau kau hebat masuk ke tempatnya Rokomantian. Ini jadi cendol. Kayak gini. Ini jadi cendol kubuat, jadi cendol dia. Nih, jadi cendol, jadi tutu sate. Jadi cendol dia. Kutanya dia kan. Kutanya, mana nubuatan di kitabnya orang yang Juma aku buat jadi cendol di sini. Tentang ajaran Kristen. Jadi cendol aku buat Juma di sini. Beneran jadi cendol. Dari tadi saya di sini loh. Lah itu VOC, pengislaman dan VOC. Siapa nubuatan tentang nubuat siapa yang penjajah pengislaman dan Kristen VOC? Juma. Enggak ada. Pengislaman dan VOC itu siapa Juma? Cuma main mute. Yang kerjasama dengan VOC itu Kristen atau Islam? Teman-teman, kita kasih waktu lagi ya. Tolong, ini kayaknya memang ini ya, kayaknya Juma memang kita kasih waktu ya. Mana tahu dia bisa menunjukkan nubuatan ajar. Untuk menunjukkan, untuk membuktikan, untuk kita tunggu nubuatannya ya. Bahwa pengislaman oleh VOC sampai dia menunjukkan bahwa ajaran Kristen yang dibawa penjajah itu pengislaman datang di Indonesia supaya dia sedikit punya wajah ya. Dia tidak punya wajah karena tidak berani kita lihat muka. Ya kita lihat dia tidak berani tunjukkan wajah karena ini maskernya dia pakai ya, kita lihat padahal saya minta
Saya juga minta kamu bilang Hal yang Kristen mendasar agama loh, penjajah. hal yang mendasar. Kalau Kristen adalah agama penjajah, Mana kenapa nubuatan? pengislaman oleh VOC ini? NU yang tulis Mana pengislaman oleh VOC. nubuatan di dalam kitabnya agama Yahudi yang membahas tentang ajaran Kristen. Nah, coba dia larinya kemana-mana. Pengislaman oleh VOC. Coba lihat ini. Coba. Saya minta nubuatan tentang ajaran Kristen di kitabnya Yahudi. Coba lihat. Apa yang dilakukan? Baik-baik ya. Apa yang dilakukan? Cuma ini yang sanggup untuk diskusi ya. Coba, Jadi coba dia lihat. cuma diskusi untuk ngejek. Kalau nubuatan dari kitabnya Yahudi nggak ada tentang agamanya, percuma kan? Cuma kan kita suruh tanya imannya nih nggak berani. Kristen kan? itu agama Hanya kasih, berani agama imannya kan? Iman orang dia tanya kan? Iya, Ya, percuma, itulah si nggak punya Juma. Itulah si Juma. Terima kasih Juma kena ban. Juma kena ban. Saya berhasil sudah membuat Juma kena ban. Juma, ban-nya berapa lama tuh Juma? Saya berhasil buat Juma kena ban. Pak, itu buktinya otak saya lebih pintar daripada kau. Juma kau kena ban Juma. Juma kena ban. Berarti saya lebih cerdas dari kau Juma. Saya Juma. Masuk perangkap saya kau kena ban. Berapa lama tuh kena ban Juma? 2 hari? 3 hari? Seminggu? Atau sebulan? Tandanya RK lebih pintar membuat Juma kena ban. Lihat siapa yang penepit lebih pintar? Saya dong. Saya memancing omongan dia, akhirnya dia kena ban. Masuk perangkap saya. Benar nggak dia masuk perangkap saya? Masuk dong perangkap saya. Ini siapa yang lebih pintar? Saya dong, karena dia sampai tersingkir, dia kena ban. Lebih cerdas. I want y'all ladies clap. Brother, akal sehat. Akal sehat pula disampaikan. Blokir daripada melihat akhirnya marah. Sepeda sampai sini bapak artikan itu menjadi mobil gitu, itu bermasalah itu Pak. Dan menjadi sumber dari segala yang ada, yaitu Lapangan itu kasus seperti ini nggak sekali 2 kali. Terus alhamdulillah baru tahu tadi gara-gara si Zize emang anjay. Si anjing. Hajar Aswad enggak ada. Itu Belum gelap dan terang ada apa? sebentar. Nama iya, Tuhan. nama panggilan. Nama Tuhan, Nama panggilan. nama pribadi Pak, nama pribadi itu. Allah, arti kata Allah di Kristen sama di Islam itu beda. Bang Foto. Ini bukan persoalan arti kata Bang Alfon. Bukan persoalan arti kata, tapi nama itu tidak bisa ditranslate kalau Pak. buat di Islam, kalau buat di Kristen Yang sekarang gini. Nggak, dapatnya gini izin semua. Dapatnya di mana? Allah itu dapatnya di mana? Kenapa masuk dalam Bible? Dapatnya dari mana? Kalau kita menggunakan perjanjian lama, kita terjemahkan Elohim itu ke bahasa Inggris, itu jadi God. Kalau God kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu jadi Tuhan. Tuhan. Iya. Nah, sama seperti kalau kita terjemahkan Theos ke bahasa Inggris, Bang Wiro di mute dulu.
bahasa Inggris ke Theos ke bahasa Inggris itu God. Kalau dari God kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu jadi Tuhan, bukan Allah. Kenapa tiba-tiba orang-orang Kristen yang entah dari mana asal usulnya menggunakan nama Allah ini masuk ke dalam Bible? Ini ada apa ini? Kenapa kalian pencurian secara terang-terangan yang kalian lakukan di sini? Itu nama sesembahan kami. Coba begini. Sebentar Hotua. Misalkan kalau di dalam Al-Quran itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jauhkan kami dari godaan setan yang terkutuk. Kalau setan di dalam penerjemahan kita ganti jadi Yesus, jauhkan kami dari godaan Yesus yang terkutuk. Gimana menurut kalian? Nama Tuhan kalian diambil, dijadikan setan di dalam kami. Bagaimana? Marah tidak kalian? Sama seperti kami, kalian menggunakan nama Allah tanpa ada dasar jelas. Dari mana asal usulnya ini tiba-tiba ada nama Allah di dalam Bible? Oke, udah. Silakan. Oke. Pada zaman itu, zaman Doeloe, bagaimana biar sama pemahamannya tentang sang... Kamu diam dulu, coba kasih Alfon. Gimana menunjukkan literasinya Alfon? Hotua diam dulu, mute dulu Hotua. Silakan Alfon. Tentang Saifuddin Ibrahim yang tadi ya, yang dia kabur. Saya mau bikin channel apa? Ininya detik-detik Saifuddin Ibrahim kabur. Kita sambil nunggu Bang Kodes. Wabarakatuh, host Akang Daeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman yang di mute ya, kurang ekor bener dasar. Ya. Nggak ada ilmu. Gurunda, assalamualaikum Gurunda. Saya mau bikin judul detik-detik Saifuddin Ibrahim melarikan diri kabur terhadap Gurunda Juma. Pudin, si bloon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Nggak ada apa-apanya si tai puding. Assalamualaikum Gurunda. Kabur. Terus dia ngarang cerita tentang di Zoom. Mana pernah saya diskusi dia dengan dia di Zoom? Gak pernah. Dia ngarang-ngarang cerita itu. Allahu Akbar, masyaallah. Dulu saya sering hajar dia di Zoom sama si Kace. Iya betul. Kalau dulu itu dia paling takut memang sama saya sejak di Facebook. Saya Facebook itu 4 kali diblokir sama dia. Gak mau lagi sampai sekarang nggak berani. Nah ini Gurunda sekarang si RK naikin Sopiatul sekarang. Biarin, nggak usah dibiarin aja Bang. Biar dia menangis. Ya. Biarkan aja. Yang jelas. Tadi di-kick ya, Gurunda, di-kick. Enggak. Saya di report dia ke band. Jadi topiknya tadi itu si Udin itu, si Taipudin kalau melihat Banjuma pasti kencing di celana, itu satu. Oh iya. Enggak pasti itu. Dijamin 1000%. Waduh bahaya ini, habis saya dikulitin. Nah untuk itu ya kaburlah dia, tersisa si RK. Pertanyaan Banjuma cuma satu kok. Apa itu? Mana nubuatan Kristen di kitab Yahudi kan gitu ya? Pertanyaannya Banjuma. Ya. Terus dia jawab, Kristen itu bukan agama. Nah, mestinya Banjuma hajar dong. Hancur dia itu. Kalau bukan agama berarti yayasan apa, koperasi atau LSM, siapa ketuanya? Gitu. Ya. Jadi ini apa, komunitas partai. Ya, partai gitu ya, tadi itu benar. Ini partai betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin stay ya Gurunda, ini sambil ngasih kunci biru di Bang Juma TV channel. Baru lihat 7 menit penonton 100 lebih nih. Gila. Judul detik-detik Saifuddin Ibrahim kabur Gurunda. Itu kenapa Saifuddin itu sampai kabur gitu Gurunda? Mencet Saifuddin. Kalau si roh kematian kan itu saya anggap cuma lawak-lawakan. Sasaran tembak saya itu si Saifuddin. Kalau RK itu kan cuma penghujat. Tak ada ilmu dia itu. Modal Google iya. Iya. Dari dulu itu si Udin, si Saifuddin memang kalau sama Banjuma apalagi di Zoom ya. Enggak berani dia. Enggak mau dari dulu. Sama si Kace, sama si Yosua dulu itu nggak mau, takut banget sama Banjuma.
Gimana cara ngakalinnya ini? Semua orang pakai nama Kristen. Mengaku kita ini Jum Kristen. Naiklah dia. Wah, enak banget. Banjuma ganti nama. Alek ya? Apa ya Banjuma ganti nama? Siapa kemarin? Si Joshua itu. Namanya dia semua. Betul. Kita pakai nama Kristen apa semua. Nama saya itu kemarin? Ya, nama Oten. Markus lah siapa lah gitu ya. Ya gue lah wawancara dia. Wow begini bang. Oh iya wah dicerita semua. Saya dulu bakar gereja segala macam. Banjuma nggak bisa nahan napas. Langsung ngomong kabur dia ketahuan. Dasar taib semua itu. Jadi mereka pada takut teman-teman dari dulu sama Banjuma. Orang-orang ini takut. Bener. Karena kalau di Zoom itu memalukan, nggak bisa kabur orang. Artinya apa? Kalau benar kabur, temannya sendiri yang ngomelin. Karena mereka ini satu grup masuk, dia harus bertahan di situ. Kedua ya, share screen bisa buka data, jadi nggak bisa orang ngeles. Jadi di Zoom memang dari dulu itu tempat mempermalukan orang. Beda dengan di TikTok, bisa nge-mute orang, bisa apa gitu. Tuh teman-teman. Beda suasana Bang Handi. Di Zoom kan nggak sembarangan. Kalau di sini apa itu kayak RK di TikTok itu enak dia nge-kick, enak nge-mute juga. Teman-teman muslim yang ada di sana nggak usah lagi nonton dan Anda datang ke sini memberi kabar apa yang diomongin di sana. Ya kalau Anda senang di sana aja. Kalau di sini nggak usah lagi dibahas di sana. Kita ini mau membahas si Udin, gitu ya. Si Udin dengan topiknya aja, gitu loh. Ya, itu teman-teman. Jadi topik tadi sih sebenarnya sederhana. Pertanyaan dia udah dijawab Banjuma. Terus Banjuma kan ya harus bertanya balik. Ya memang ini pertanyaan yang nggak ada jawabannya Banjuma. Kalau mau jujur ya nggak ada. Kristen ini memang terpisah, bukan agama. Sebenarnya udah jawab sih. Kristen ini bukan agama, terpisah, organisasi gitu. Bunda semuanya. Ya. Assalamualaikum. Itu tadi ada yang nantangin Bang Juma katanya Bang. Udah nggak usah diomongin lagi Bang, kan udah nggak usah dibawa. Nggak usah itu nggak usah lagi. Perempuan Salome itu nggak usah. Baca Al-Fatihah aja nggak menangis becus. juga itu dia. Sudah pernah buat nangis kan. Pernah buat nangis. Pertanyaan saya kemana? Apa agama dari keturunan ke-11 murid Yesus? Apa kata dia? Ke Yerusalem sana. Kamu ke Israel sana, tanyakan di sana kata dia. Lucu. Kenapa dia tidak katakan ya inilah Kristen ini, ajaran dari keturunan ke-11 murid Yesus. Ternyata bukan. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke teman-teman yang ada di YouTube, saya tutup dulu ini ya. Kan ini sudah 14 jam. 14 jam atau berapa jam ini? Hampir 8 jam. 7 jam lebih itu Gurunda. Enggak diputus itu Gurunda live-nya. Enggak. Buset. Itu yang dari sore terus ke Krismoto pindah ke situ masih itu aja. Bang Andi gak diganti 7 jam lebih loh. Wah buset dah. Ganti dulu lah. Gurunda malas bikin thumbnail. Ya udah untuk yang ada di Zulkifli Abbas stay dulu, paling lama 5 menit Banjuma akan live lagi. Tetap di situ aja. Jangan geser-geser tempat. Oke, ntar balik lagi Zulkifli Abbas akan live kembali. Oke, ya untuk teman-teman Kristen silakan naik dan teman-teman Muslim tinggalkan tempat itu. Karena kalau Anda menonton di situ artinya Anda ikut memberi dukungan. Penonton itu nggak dihitung agamanya apa, tapi kalau dalam hal media sosial itu yang dihitung kedatangan Anda di sana. Tuh. Tapi kalau Anda tetap nekat nonton di sana, ya silakan nikmati sendiri. Jangan dibagi kepada kita, karena saya akan kick. Saya akan kick kalau Anda masih berbagi di sana. Karena kami juga memantau kok, gitu ya. Oke, kalau Anda mau berpartisipasi, silakan rekam aja. Kalau ada penistaan agama ya disimpan dan tindak lanjuti mana ke ranah hukum. Tapi kalau Anda dari sana terus Anda share, sama halnya Anda ini